Ya, Bang Roy, apa Tuan Roy, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya kan? Itu kapan menyatunya kembali, kapan? Iya, dia sudah kembali Kan kata kepada tadi kan Tuhan. Anda bilang satu hakikat. Iya. Iya Kak, di mana tertulisnya Bang? Tertulisnya di mana? Kalau ini satu hakikat, benar-benar satu hakikat, tadi yang bilang Abang bilang satu tubuh. Di mana tertulisnya di Bible Anda? Dia menyatu kembali menjadi satu. Sesimpel itu loh. Kalau dia benar Tuhan, ya Yesus ini benar-benar Tuhan, di mana? Katanya Yesus Tuhan. Kalau Tuhan itu biar digoncang kemana-mana, dia tetap Tuhan, Bang. Ayo coba kasih tahu. Ya, kasih tahu, Bang. Kalau Anda tanya dia di mana, dia sudah kembali kepada ketuhanannya. Dia pada saat dia mati pada hari ketiga, dan dia mati dan bangkit di hari ketiga, dia sudah terangkat ke surga, dia kembali kepada ketuhanannya. Saya nggak, ya Allah. Sudah. Bang, saya nggak bertanya dia bangkit pada hari ketiga. Saya udah nggak ke situ. Ini yang Yesus berterus terang pada hari terakhir. Ya kan, ya itu tiga-tiganya itu Yesus ada di bumi, Bapa ada di langit, Roh Kudus nggak tahu ada di mana. Kapan dia bersatunya? Udah hari terakhir, udah mau kiamat. Jangan bilang lagi, jangan itu, gimana coba? Imrus bisa gantian dengan Bang Zuma. Monitor. Silakan, udah berarti dia nyerah dia. Siap. Wah, payah nih. Silakan, mohon maaf Bang, coba lanjut. Silakan. Anda bertanya hari kiamat sementara kiamat belum terjadi gitu loh. Lucu. Apa permasalahannya? Geser dikit, napa geser? Ya, sana-sana. Oke, thank you. Siapa yang mau diterapi? Coba tadi temanya kayak gimana Imrus? Silakan Imrus. Sebentar. Tadi begini, apa Bang Juma Gurunda gitu. Kan dia kan bilang Yesus itu satu hakikat. Nah, kan saya mau bertanya, yang satu hakikat itu apanya? Kapan dia bersatunya? Itu aja doang, cuma segitu. Udah, ayo lanjut tuh yuk. Aduh. Terus Anda Silakan. mau membawa hari kiamat sementara kiamat aja belum terjadi gitu. Anda lucu. Yesus satu hakikat dengan Tuhan, tidak mungkin. Yesus hakikatnya manusia. Dek, tolong HP-nya apa dulu? Yesus hakikatnya manusia, sementara yang namanya Tuhan hakikatnya ya Tuhan, pencipta, Khalik. Yohanes 5 nomor 26, Bapa memiliki kehidupannya sendiri, Yesus juga memiliki kehidupannya sendiri. Halo, selamat sore semuanya. Beda ya. Sore juga. Muncul lagi serigalanya. Jadi seperti itu ya. Di Yohanes 5. Halo Bang Suma, apa Ya, kabar? Aku halo. tadi diturunin, jahat banget tadi nurunin aku. Kan Anda sudah akui Anda adalah guguk, ya udah selesai. Nah sekarang Iya. sekarang Apalagi nggak masalah. Ya pasukan Gus Nur kayak gitulah udah biasa. fakta. Mau ulang lagi? Iya, Mau terus- diulang lagi? Enggak. Oh. Jangan Bang, Diulang jangan, aja. jangan. Nah, kan Mana Oten ini, mana Oten? Apa Ini apa, Oten apa? kafir, Oten nih di depan ini ya. Kafir gitu loh. Seburuk-buruknya makhluk. biar menjili dia. Tempatnya di neraka jahanam, guys. Neraka ada AC-nya, Bos. Amin. Iya. kenapa yang kayak gini-gini neraka. aja? Yohanes 5 nomor 26. Ya, Yesus mengajar kepada domba yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengajarkan kepada dombanya bahwa Bapa memiliki hidupnya sendiri dan Yesus diberikan hidup untuk dirinya sendiri. Berarti ketika Bapa tidak memberikan hidup kepada Yesus, maka matilah Yesus, kan gitu poinnya. Yang paham ini pasti domba, yang tidak paham pasti ya guguk, itu pasti tuh. Silakan. Bang Suma, domba agamanya apa Bang Suma?
Domba itu sudah pasti mereka adalah Bani Israel, mereka mengajarkan agama Yahudi, menganut agama Yahudi, itu pasti. Oh, bukan Muslim ya? Kalau Muslim orangnya, Ya, maksudnya domba itu bukan Muslim ya? tergantung. Domba itu adalah Bani Israel. Ada yang kufur, ada yang Muslim, itu pasti. Iya, Bani Israel agamanya apa? Si domba itu agamanya apa? Domba ini ajarannya adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka menyebut diri mereka sebagai Yahudi. Kalau sekarang mereka menyebut dirinya sebagai praktisi Torah. Berarti bukan Muslim ya, Bang ya? Yang disebut Muslim adalah Yahudi dan Nasrani serta Islam yang berserah diri kepada ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka. Itu Muslim. Berarti domba yang mendengarkan perkataan Yesus itu Muslim bukan, Bang? Yes, betul sekali. Pintar. Oke. Nah sekarang permasalahan. Berarti ternyata domba juga Muslim juga ternyata. Oke, makasih Bang ya. Iya, domba itu betul. Domba itu Bani Israel. Ada domba sesat, ada domba yang taat. Ingat, domba itu adalah gelar yang diberikan oleh Tuhan kepada Bani Yakub. Yeremia 23, Yeremia 50 nomor 17. Oke Bang, berarti ya oke. Ternyata ada domba itu Muslim juga ternyata. Oke, makasih Bang. Loh, jangan heran. Bahkan ada domba yang ternyata Tuhan. Tidak usah heran, santai aja. Enggak Bang, saya nggak heran Bang. Oke, lanjut Bang. Oke. Jadi di dalam kitabnya orang Kristen, Yohanes 5:26, sama seperti Bapa mengutus, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, yang mengatakan tadi ini satu hakikat ini keliru. Kenapa? Yesus adalah makhluk yang diberi kehidupan. Oke. Sementara Tuhan yang disebut Bapa itu hidup tanpa diberi kehidupan. Makanya Bapa itu bukan roh, tetapi dia adalah pemilik roh, pencipta roh. Bapak Allah bukan Pak Suma. Tuhan itu sebenarnya gini. Tuhan itu disebut Bapa karena di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, Tuhan itu sebagai pendidik yang mengajarkan kepada hambanya layaknya ayah kepada anak-anaknya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa disebut Bapa? Karena Tuhan itu adalah penuntun. Tuhan itu adalah pendidik yang mengajarkan kepada hambanya manusia seperti apa manusia itu harus berlaku di dalam kehidupannya sendiri, dalam kehidupannya sesuai dengan perintah Sang Tuhan atau Sang Bapa. Oh gitu Bang, berarti misalnya tidak beranak dan diperanakan berarti tidak mengajar dan tidak diajar gitu Bang ya? Tidak salah. Ketika Tuhan datang kepada Bani Israel, mengakrabkan diri kepada Bani Israel, Al-Quran jelas menerangkan itu. Inni ma'akum. Allah datang kepada Bani Israel, menerangkan kepada mereka bahwa aku telah memilih kalian dan aku bersama dengan kalian. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Di dalam surah Al-Ma'idah itu jelas. Tapi tidak beranak dan diperanakan Bang. Ya, kalau itu oke. Beranak itu berarti menjelaskan. Berarti kalau tidak beranak tidak menjelaskan dong Bang. Salah, kamu keliru. Pahami dulu. Di dalam kaidah orang-orang Yahudi yang disebut anak adalah mereka yang soleh, mereka yang muslim, taat mendengarkan perintah Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Mereka disebut sebagai anak. Kenapa mereka disebut anak? Karena mereka laksana anak yang tunduk kepada didikan ayahnya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi di situ tidak ada kaitannya punya anak, punya bapak. Hanya orang Kristen yang menganggap itu. Oke? Makanya Allah tidak lagi mau disebut sebagai
Bapak. Karena setelah tu ma'akum, ternyata disalahpahami oleh orang yang berakal lemah. Dianggapnya bapak di situ adalah sebagai bapak yang betul-betul memberikan anak, dan anaknya juga adalah Tuhan. Laksana kambing beranak, anaknya pasti kambing. Sapi beranak, pasti anaknya sapi. Kuda beranak, pasti anaknya kuda. Tuhan beranak, pasti anaknya Tuhan. Nah, Tuhan sudah tidak mau lagi seperti itu. Maka dia menyatakan dirinya la ilaha illa ana, dan dia mengatakan laisa kamitslihi syai' lam yalid wa lam yulad, agar tidak ada lagi orang yang menganggap Tuhan itu bertelur. Gitu. Kalau alat al-manat al-usa apa, Mas? Nah, kalau itu adalah ketidakmampuan orang-orang Quraisy melihat wujud Allah, sehingga mereka membuat patung-patung yang mereka anggap sebagai perantara kepada Allah. Sebelum Islam datang, orang Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tidak mengatakan Al-Lata. Mereka tidak katakan itu. Al-Manat, tidak. Tapi mereka mengatakan Allah. Oke, sama seperti orang Katolik. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah kemudian dia mengatakan patung Yesus itu adalah sebagai Tuhan? Tidak. Mereka tidak mengatakan patung Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena mereka ingin mengetahui tentang Tuhan dan mereka tidak mampu melihat Tuhan, maka mereka membuat karikatur Tuhan. Begitu juga orang Buddha. Mereka tidak mengatakan patung yang ada di depan mereka itu adalah Tuhan mereka. Tetapi mereka karena tidak bisa melihat Tuhan, maka mereka membentuk karikatur Tuhan mereka. Berbeda dengan Anda. Anda membuat karikatur Tuhan Anda dengan rupa manusia yang hidup. Makanya Yesus Anda sebut sebagai anak Tuhan. Nah, inilah bahayanya kalau domba diberikan satu makanan, tapi makanannya malah dilemparkan kepada guguk. Nah, guguknya salah paham gitu. Kalau yang tangannya di sebelah kanan semua apa, Pak? Nah, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapak, bukan berarti Tuhan Anda dua. Sebelah kanan itu artinya kuasa. Ketika ada dua tangan kanan, berarti kekuasaan tangan kanan itu berlipat ganda. Coba, tangan kanan itu kuat mana dengan tangan kiri? Lebih tak kuat tangan kanan. Sehingga ketika Tuhan memiliki tangan kanan dua, bukan berarti dia makhluk. Ada makhluk, Anda gambarkan tangannya semuanya sebelah kanan. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, dan juga di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak seperti makhluk. Yang Anda gambarkan tangan adalah tangan makhluk, tangan manusia. Anda keliru di situ. Makanya pelajari hakikat Tuhan. Oke? Kalau di akhir zaman nanti menunjukkan betisnya apa? Nah, itu beda lagi. Itu nanti di kehidupan kekal. Alam fana dan alam kekal itu beda. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan umat Islam memiliki suatu kebahagiaan yang tak terkalahkan kebahagiaannya. Apa kebahagiaan umat Islam itu? Orang-orang beriman, baik dari Yahudi maupun dari Nasrani, dan juga orang Islam. Tunggu, sabar dulu, sabar. Kebahagiaan mereka adalah melihat wajah Allah. Nah, bagaimana wajah Allah itu? Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang beriman itu ketika di surga nanti, mereka melihat wajah Allah, laksana mereka melihat rembulan. Oke? Hadis apa itu, Bang? Wajah gimana? Wajah gambarannya gimana? Wajah itu adalah kemuliaan, wajah itu adalah kebesaran. Tidak ada yang mampu kemudian menggambarkan wajah Allah. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Kalau betis itu adalah kekuasaan. Enggak, hadis yang Abang bicara Enggak usah bahas hadis, enggak usah bahas hadis. Betis itu adalah kekuasaan. Ingat, kekuasaan. Kenapa betis? Kenapa enggak paha? Kenapa enggak lutut? Ya, itu maunya Allah. Itu menggambarkan. Dengarkan. Ketika Allah kemudian menyatakan jari-jarinya, tangannya, kakinya, kemudian wajahnya, itu dia tidak sedang menjelaskan tentang betis makhluk. Gimana sih? Tunggu. Dasar Al-Qurannya mana? Ya, namanya betis itu tempatnya makhluk. Nah, itulah salahnya Anda. Dengarkan. Allah menciptakan dengan kedua tangannya, ya kan? Lu kok salah Anda? Tangan itu apa? Host diturunkan yang keras kepala. Betis apa Host gitu loh. diturunkan yang keras kepala. Yang mana orang dari tadi. Namanya betis ya, betis. Orang tahu betis ya udah di bawah lutut itu betis namanya. Jadi kalau domba berarti Yesus domba gitu ya. Anak domba berarti Yesus anak binatang gitu.
Yesus adalah anak domba yang Nah, dipersembahkan. berarti Yesus adalah binatang. Enggak, itu secara Nah, secara apa? tipologi, Bang. Tipologi. Secara tipologi. Kalau tadi Allah memiliki betis, Allah memiliki betis, ya memang Allah kan ciptaan, Bang. dari mana Anda tahu Allah ciptaan? Allah tuh manusia. Dari mana dalilnya Allah manusia? Iya, oke. Mau. Oke, Mau. saya kasih tunjuk ya. Iya. Al-Baqarah 128. Mm-mm. Bacakan Ya kepada saya. Tuhan kami, ya Tuhan kami. Bacakan Al-Qur'annya, jangan bahasa terjemahan. Oh, enggak. Abang aja kalau Lah, terjemahan. saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Anda yang bisa. nggak bisa bahasa itu. Ya. Tadi katanya kamu tahu. Iya, bahasa Indonesianya. Iya, nggak bisa. Itu datang kepada orang Arab tidak pakai bahasa ini. Oh, berarti kan Nabi diutus dengan bahasa kaumnya, berarti Yes, Al-Quran betul. Nah, Al-Quran sekarang hanya untuk bangsa Arab aja. Sekarang dengarkan. Sekarang kamu mengatakan bahwa Allah itu manusia. Tunjukkan dalilnya. Oke. Hmm. Al-Baqarah 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri. Nah, mana orang di situ? Jadikanlah kami Mana orang yang berserah diri. mana Allah di situ adalah manusia? Mana? Ini kan yang kami itu kan yang berucap di sini kan Allah, Bang. Oh, jadi kalau yang berucap berikanlah makanan kami pada hari ini, Bapakku yang di surga berikanlah makanan pada hari ini. Itu siapa yang berucap? Itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, siapa yang minta makan? Hah? Manusia lah yang diajarinya. Berarti Yesus manusia. Ya, itu nanti dulu. Yang kami. Dengarkan. Ketika Allah mengatakan Rabbana wa ja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Coba Anda lihat. Ya Tuhan kami. Ini apa ini? Tuhan yang berdoa. Itu kan Allahnya Tuhan, Tuhannya si Allah. Oh begitu. Iya. Oh, jadi kalau misalnya Tuhan mengajarkan seseorang itu berdoa, Tuhan mengajarkan seseorang itu kemudian meminta kepadanya, Enggak, berarti Tuhan sedang meminta. Enggak, dia enggak mengajarkan, dia berdoa. Di Dia mana Anda? meminta kepada. Oke. Di mana Anda mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mengajarkan? Gini, ini perkataan langsung dia. Oke. Kecuali dia katakan Baik. kepada Muhammad. Nah, inilah celakanya kalau wujud manusia. Dengarkan. Inilah celakanya kalau wujud manusia tapi tabiatnya guguk sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Ingat ya. Maaf ya. Kalian itu guguk menurut Yesus. Ayat Al-Baqarah 128 itu supaya kita tahu siapa yang berdoa di sana, kita baca ayat sebelumnya. Wa izjarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wal Ismail. Siapa yang berdoa? Dan ingatlah Ibrahim. Jadi dan ketika Ibrahim, berarti Allah menceritakan tentang Ibrahim. Berarti itu Allah yang bercerita. Terus yang berdoa di sana siapa kepada Allah? Siapa? Oke, meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail. Yang berdoa di sana siapa? Seraya berdoa. Berarti siapa ya? Allah sudah menyatakan bahwa seraya berdoa. Berarti Ibrahim, Allah sudah mengatakan bahwa Ibrahim yang berdoa. Ini udah jelas bahwa Ibrahim yang berdoa. Terus kenapa kamu katakan tadi Allah yang berdoa? Karena tertulis Ibrahim. Kenapa tadi Anda mengatakan Ibrahim Allah yang berdoa? Karena tertulis ketika Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi. Jadi Allah membuka ingatan para muslim bahwa Ibrahim meninggalkan pondasi, baru dia Allah menceritakan bahwa Ibrahim yang diceritakan ini berkata, ya Tuhan kami. Ya, jadi yang berdoa siapa? Ibrahim. Ya, terus kenapa tadi Anda mengatakan Allah yang berdoa? Ya, ini kan nggak ada ini di ayat ini. Apakah Ibrahim? Kan nggak ada. Makanya jangan kelamaan jadi guguk. Sekarang masuk ke tema saya ya. Anda sudah puas bertanya tentang Islam. Sekarang masuk ke tema saya, giliran saya. Yesus mengatakan bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Israel.
Ya. Halo? Nggak dengar suara. Maaf, saya nggak dengar suara. Terpental Bang Zuma, terpental. Kepental. Lagi ada biasa. Oten ini, oten sirik. Lagi dan bayar biasa. ini tagihan PLN ya. Token habis. Kawan-kawan. Sabar, tungguin aja dulu masuk lagi. Itu bisa itu. Pental apa keriput itu bang? Biasa lah. keriput. Sebenarnya ini gara-gara Pak Imrus begini nih jadinya nih. Tuh, gara-gara guguk. Terus. Kalau enggak gara-gara si yang kiri belok kanan macam-macam nih masalahnya nih. Kelamaan jadi guguk. Kenapa saya bang? Bang Handi saya dari tadi satu patah kata pun tidak bersuara bang, bener aja. Betul loh bang. Justru Anda itu kebanyakan diem, masalahnya di situ. Ibu. Makanya kalau Kenapa, orang tua Bang? lagi ngomong, makanya kalau orang tua lagi ngomong tuh kepada dengerin. hotel-hotel airline jangan ya. Kalau Anda main report ya. Kalau Anda main report nanti saya bilang loh, kamcung Anda. Ya. Ya, Anda tahu tuh artinya kamcung kan? Kamcung. Udahlah, nggak usah main seperti itu. Ya. Udah main yang cakep aja, yang cantik mainnya. Ya. Oke. Airline. Ini kenapa nih, Mbak? Si Suma. Kenapa lagi tokennya habis ya? Isi token lah, masa isi token nggak bisa sih? Oke, yang lain aja. Dan, biaya hidup lu seumur hidup 7 turunan dibayarin itu sama Bang Zuma. Wah nggak bener ini kata-katanya nggak bener nih, pelecehan ini. Abang nggak tahu yang sebenarnya main toto isi token aja nggak bisa begitu bang. Abang jangan ambil kesimpulan di awal dulu sebelum ketahuan terjadinya apa. Tenang dulu, kita juga datang bang. Urusan token. Emang ini listrik? Abang mau saya kirimin rekening air? Hah? Aduh. Gereja sebanyak itu surganya bisa lain. Gimana sih? Oh, Darussalam, Jannah, banyak kali taman, surga taman ternyata. Kukira beneran surga, ternyata taman. Jannah itu kan taman, bukan surga. Diklaim, padahal Air Petra itu juga taman. Banyak taman di sini. Ngapain harus ke surga? Surganya Muslim, ya kan? Kayaknya habis akun Bang Zuma tuh Bang Andi dari pagi. Dia kena report terus itu dari beliau. Bang, abang itu bang, gereja sebanyak itu bertebaran di muka bumi ini. Saya tanya surganya sama nggak? Coba ayo, berani jawab nggak? Surganya sama lah. Ya sama lah. Berani nggak? Iya sama bang. Surganya sama. Jangan emosi bang. Gak baik emosi. Yakin? Iya bang. Kalau surganya sama, pendetanya kenapa bisa beda-beda? Ya nggak tahu lah, aja pak pendeta. Gimana? Coba pendeta A ke gereja B, berani nggak? Pendeta. Dan terus Bang Zuma udah dibawa tuh terus. Ke gereja B, berani lah. Mana Cuma pada bisa? dibawa. Jangan darah tinggi bang. Santai aja. Ini kenapa? Ya udah ya yang lain lah yang bisa. Ini siapa? Yang mana Bang Zuma? Pak Puan Roy, Raja Jalanan. Tadi ada kata di kawan-kawan di bawah tadi katanya ada. Woi host, siap? Yang mana Bang Zuma? Ya ada Bang Suma di sini. Bang Suma. Yang mana Bang Zuma? Ya Kayaknya tahu tuh di lagi bawah tuh mati- katanya mati udah naik. ini. Udah ada katanya. Giliran Belum ada mati. permintaan. Giliran mati ini Bukan, apa mungkin. wilayah? Oh, Nggak bisa dijambak siapa? Oh, Pemberikan kurasa berkala, kan? Bang Zuma tadi masuk, terus dia mencoba masuk ke live join, nggak bisa mungkin. Iya seperti itu. Karena akunnya semua udah pada tumbang satu hari ini, udah banyak akun Bang Zuma tumbang. Tiga kalau nggak salah ya. Parah nih hotel. Ya, so tahu nih pada nih. Iya tadi ada Bang Zuma masuk. Mungkin dia pas mau minta nggak baru. bisa. Teriak-teriak.
Wih, Bang Suma ini baru Bang Suma. Silakan Keren Bang. Tiga akun lagi kan? Habis semua Bang, udah tumbang. isi Udah berapa tokennya, biji Bang? bang? Akun tumbang bang. Hari ini 5. 5 bayang. Bang, udah isi tokennya, Bang. Alhamdulillah. Hari ini 5. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi ada yang membahas surga tadi. Kudengar sih. Katanya ngapain ke sana? Di sana hanya taman. Oke. Yohanes 10 nomor 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk ke dan keluar dan menemukan padang rumput. Puji Tuhan, Bang Suma udah percaya pada Yesus adalah pintu. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ternyata Bang Suma percaya Yesus adalah pintu. Jadi, udahlah, tinggalkan yang bukan pintu itu, Bang. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput. Ternyata ikut Yesus dapatnya apa? Itu ikut Yesus. Ikut Yesus dapatnya apa? Hah? Apa yang didapat ikut Yesus? Apa? Coba ayatnya mana, Bang? Ini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang menemukan doang kan? Apa? Dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai nome. Jadi susah-susah menjadi pengikut, tak taunya yang didapatkan rumput. Tapi apa gunanya rumput? Anda kan serigala. Berarti yang dikatakan oleh Yesus sebagai pengikutnya domba mendapatkan rumput. Anda serigala dapat rumput. Apa serigala makan rumput? Iya, hanya menemukan doang, menemukan padang rumput. Iya, siapa yang mengikuti Yesus akan menemukan padang rumput. Ini mau diapain padang rumputnya sementara Anda adalah serigala? Apakah serigala sudah mulai makan rumput? Ya emang kenapa, Bang, kalau serigala makan rumput? Iya, mana ada serigala makan rumput? Itu kan di dunia ini tidak ada, tapi nanti di akhirat kan ada, Bang. Oh, nanti di surga serigala makan rumput gitu? Iya, mau makan ini makhluk hidup. Nggak mungkin lah, Bang. Katanya nanti di surga nggak ada makan minum. Hah? Katanya hidup roh saja di surga. Iya, iya. Iya apa? Iya apa? Ini padang rumput? Apa itu padang rumput? Padang rumput kan menemukan padang rumput. Untuk mau diapain padang rumputnya mau diapain? Bang Suma, saya menemukan Bang Suma. Ya udah, saya mau cium Bang Suma, saya mau tampar Bang Suma, terserah saya. Saya mau gigit Bang Suma, ya terserah saya, Bang. Gimana sih orang ini? Barang siapa yang mengikuti aku, keluar dan masuk dan menemukan padang rumput. Berarti ini untuk domba, sementara Anda bukan domba. Buat yang bilang untuk domba itu siapa, Bang? Yang makan rumput itu domba atau serigala? Emangnya buat dimakanin rumputnya kan Yesus nggak bilang. Ya kan Yesus mengatakan bahwasanya Bani Israel itu domba. Kegemaran domba itu apa? Kegemaran domba itu rumput atau apa? Kegemaran yang nggak tahu bermain-main ke sama domba lah, Bang. Wah, malas. Kegemaran. Tuh malas. Nah, iya. Misalnya kegemaran monyet, gemar melompat-lompat di atas pohon. Nah, itu kegemaran, Bang. Ini tidak ada bermain lompat-lompat. Dia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Berarti memang betul Yesus itu diutus. Yesus diutus hanya kepada domba Bani Israel tok, bukan kepada Anda. Anda dari Bani apa? Kegemaran anjing tuh misalnya menggigit Anda dari mana anak? Anda ini dari keturunan mana? Anak siapa? Dari bapak saya lah, Bang. Iya, bapak Anda itu dari keturunan Yakub. Iya. Ngapain harus dirunut dari Yakub, Bang? Nggak ada. Yesus diutus untuk Bani Yakub. Iya, Yesus diutus untuk Bani Yakub. Nah, terus Anda siapa? Ya, saya dan Bang Suma bukan siapa-siapa, Bang. Saya nggak tanya diri saya tanya diri lu. Lu siapa? Saya cuma pengangguran, Bang. Wah, sakit. Saya bukan aja malasan anak. Bang Andi, silakan Bang Andi. Malasan. Saya bukan siapa-siapa, Bang. Dia tahu aja malasan anak. Lanjut.
naikkan yang sedikit berilmu kalau masih ada yang berilmu tersisa. Silakan. Siap 86 Gurunda. Aku bukan siapa-siapa, Bang. Ini Tuan Roy, monitor Tuan Roy. Halo, selamat malam. Malam. Assalamualaikum, Gurunda Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini, saya naik ini tadi kan ada di roomnya Bang siapa tadi ya, yang mau mualaf tadi kan. Maka tadi kepasakan minta naik tadi tuh. Gurunda monitor kah? Iya, monitor. Saya sedikit lagi izin sejenak untuk Isya, Maghrib, Hasan. Siap. Enggak. Gimana? Saya cuma mau tahu yang si siapa tadi tuh, si Daniel tadi kan. Dia katanya kan di Jayapura dia tuh kan. Iya. Makanya aku minta naik biar nanti saya juga kan kebetulan jamaah di apa? Di Jayapura juga. Jayapura. Oh, betul. Itu ada Bang Handi. Kelihatannya Bang Handi itu ini kenal sama beliau. Apa kontaknya mungkin ada sama beliau. Makanya tadi kepasangan naik sebelum maghrib tadi biar nanti kan sama-sama ke masjid. Dan kebetulan juga kan saya juga kan ikuti tausiahnya imam tiap hari itu kan ada. Iya. Itu biar kelar gitu kan, biar jelas. Betul. Iya, kita harus bantu teman kita yang baru mualaf itu, harus segera kita ayomi. Kita rangkul untuk belajar Islam lebih baik. Sama dengan adik kita yang di bawah ini, Mas Triple 3 nih, harus banyak belajar dan mendekat kepada teman-teman Muslim yang lain. Makanya saya sudah DM dia juga tadi, tapi belum dibalas. Mau minta dia kalau memang nanti dia benar-benar mau mualaf, ya insya Allah saya mungkin bisa menemani dia dengan Pak Imam kan tiap hari kan Selasa sama Jumat kan ada tausiahnya. Iya. Tadi beliau sudah syahadat, nanti tinggal dituntun lagi di sana, dibina lagi lebih baik. Oh, ya Gurunda. Iya. Itu saja Gurunda, saya mau naik. Terima kasih Gurunda. Oke, terima kasih saudaraku, rapatkan barisan. Ya, Siap. Gurunda. Iya. Dinda, saya Isya dulu bentar ya. Siap, Abang Ya, siap. yang lebih kasih. Siap Ya 86. sudah host, terima kasih sudah kesempatan buat naik. Siap, sama-sama, Bang. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tuan Roy kayaknya lagi ini dia nih. Lagi maghriban juga dia. Kayak guru apa? Lagi maghriban dari sana atau Isya. Ini gua sapa nggak ada yang nyaut, gua turunin ya tuh ya. Tuan Roy. Gurunda ya. Tuan Roy, apa kabarnya? Tadi Gurunda ngomong gini loh. Imros. Sidik kemana? Sidik. Lagi ada ini acara dadakan dia. Lagi acara dadakan, lagi ketemu sama itu. Wali Kota Palu. Arif. Rip. Ngomong apa kek? Jangan diam aja. Iya, sama siapa? Sama saya.
Kamu kan baru naikin aku, Bes. Apa itu? Tapi suara saya jelas nggak, Pak Arif? Jelas. Oh, Pak Muhammad lagi. Alhamdulillah, jelas. Imrus ngomong, Imrus. Bahas Quran dong. Pak Ustadz Arif, suara saya jelas nggak? Insya Allah jelas ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau jelas, alhamdulillah. Oh, nggak kedengaran Imrus ya, Bes ya? Kedengeran, jangan ini. Saya takut noise, Bes. Noise ya, Bes. Takut mengganggu Enggak, Bang Suma. enggak, aman kok, aman. Ini saya masa nggak kedengeran sih? Iya kan? Kedengeran. Saya udah pakai model frekuensi triple X ini loh, Pak Ustadz. Udah pakai model frekuensi triple X ini. Cuma energi sedang, energi rendah. Masa nggak kedengeran? Tolong kalian Astagfirullah. aja. Tuh, terima kasih. Imrus. Ternyata Imrus kedengeran sama juga, Pak alhamdulillah. Arif. Terima kasih Pak Ustadz Arif Ngobrol atas aja dulu, dukungannya, enak saya ngomong. baik secara material maupun immaterial. Terima kasih. Ya berkah selalu, alhamdulillah. Lanjut. Kok nggak kedengaran Imrus ya? Dari tadi ngomong apa, Bes? Jangan, ntar malah turun lagi gara-gara kayak gitu. Ini biar ada temen yang ngobrol. Soalnya gue lagi di mobil lah. Iya. Aku normal karena ini, Bes. Apa cecesanku dicabut itu. Ya udah. Saya cuma Pak Ustadz Arif cuma mau menyampaikan, alhamdulillah ya mualaf ini banyak berdatangan ya kan, yang jadi mualaf. Jadi ya Mikana sia-sia ya Mikana ya. Kamu tuh sia-sia udah penginjilan pagi siang sore malam dengan pakai hijab gerah begitu ya kan. Ternyata hasilnya semakin banyak yang mualaf. Mungkin karena ngelihat video kamu kali ya tuh ya Mikana ya. Terima kasih banyak dah. Makin banyak yang mualaf. Alhamdulillah. Kena kau Mikana. Teruskan Bang Imrus, teruskan. Oh, Mikana ada di bawah itu nak. Biar dengar. Beneran ada Mikananya. Aduh. Ya. Saya kasih tahu lagi sekali lagi, saya ulangin ya. Halo, selamat sore, ketemu lagi. Kanan ke kiri ya. Sebelum ada Gurunda Zuma, ini aja dulu Bang Erik sebelum ada Gurunda Zuma. Bayangkan, ini kapir Oten ini. Aduh. Halo, selamat sore, Silakan Bang. Pak Ustadz, silakan. Kalau saya sama dia. Selamat Harusnya sore. berdua nih, harusnya berdua sama ke dia nih ya kan. Iya, selamat sore. Tarung tanding nih. Selamat sore abangku. Iya, Bang Raja, jalanan. Ya silakan Bang. Ya. Bunda Rama kerja Bunda Rama. Bu Rama. Oh, Bu Rama. Diam-diam udah 1,2. Nggak kerja. Liatin aja tuh. Coba hitung sampai 10. Hitung sampai 10 dia nggak nyaut, gue turunin. 1 2 Ada di sebelah mungkin ya. 4. Dua akun. Oh, Biasanya. oke, coba Iya, gua. saya Kalau dua nado aja. kacau nih. Itu lagi di jalan tuh, Bes.
Ya, buramu donatur. Biasanya sih. Biasa. Waduh. Parah nih ya TikTok ya. Seminggu aku kena ini cinta selawat, nggak bisa live. Loh, kayak tadi siang Cinta Selawat masih ada di blokir permanen. Gimana itu? Inilah pakai raja jalanan. Lu nggak ke Bennett apa gimana, Bang? Yang cinta selawat ke Bennett. Lu tadi kan yang pas nampilin Walaf itu dah. Yang mau hitan itu, Bang Erik. Yang mau sunat itu kan. Ya Batroti. Itu semalam. Itu semalam kalau semalam masih baik-baik saja. Semalam sore kenanya. Oh, semalam ya. Tadi malam kan udah pakai akun ini, Pak Farid. Iya. Kamu udah pakai akun ini. Loh, terus kapan ke Bennettnya itu? Tadi? Semalam? Semalam sore. Di roomnya si Kerbabotina habis Bang Juma diturunkan, aku naik. Kena ajar. Ya ujung-ujung itu di kick. Azan maghrib. Oke. أشهد أن لا إله. Bes, kok pada diem, Bes? Ya makanya ngomong, terus ngapain kalau nggak ngobrol di sini sekarang? Waduh, Imrus. Bu Rahma. Lu lagi di jalan, Bes?
Iya lagi di jalan nih. Ntar nih ada orang lain nih, kayaknya dia mau ngobrol-ngobrol nih. Nih disapa dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mufti Mbak Iza ya. Apa? Ini tadi masih ada kapir oten masih ada kan ya? Ya, kapir oten ini coba dah. Yang waktu Yesus bilang itu siapa yang melihat aku? Dia udah nggak ada dia ya? Kemana dia? Ada lah. Ini Bang, saya mau bertanya, cuman Bang Ini Sumanya yang lagi siapa namanya nih? Ya. Bang Zuma lagi melaksanakan ibadah sholat isya. Hah? Kenapa harus Bang Zuma, Mbak? Kenapa Suaranya nggak lembut yang lain? amat sih. Aduh. Ini saya ini kan mualaf. Bukan, Bu. Pesan. Oh, Iya, silakan. ini saya mau bertanya. Saya ini kan mualaf. Tadi saya sempat lihat di room ya saudara kita non Muslim sih. Mereka bilang katanya kalau mualaf itu masuk dalam dosa syirik yang tidak bisa diampuni dosanya. Apa itu betul? Ya ibu nanya-nanya Kristen orang penasaran gimana sih? Kecil ya suaranya. Iya. Aduh, gimana? Lanjut deh. Pak Arif Sudah besar, atau siapa gitu lanjut aja, saya lagi di mobil nggak enak saya lagi sama Baginda soalnya. Saya ulang ya pertanyaannya. Saya besarin suara ini. Saya ini mualaf. Tadi saya sempat lihat di room non Muslim. Mereka bahas surat An-Nas ya, An-Nisa ya 48. Katanya mualaf itu termasuk dosa syirik yang tidak bisa diampuni. Apa itu betul? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Arif, dijawab Pak Arif. Saya lagi apa duka? Oh, gitu maksudnya. Kalau kita mati sebelum bertobat, maka dosa syirik itu tidak akan pernah diampuni Allah, dan itu kita akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. 1000, 1.000.000, 1 miliar, triliun, dan sampai tidak ada angkanya, kita kekal di dalam neraka. Itu. Ya kalau kita masih dalam keadaan bernyawa, kita masih hidup, kita bertobat kepada Allah untuk tidak melakukan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita mohon ampun, menyembah kepada Allah yang satu, yang esa, maka dosa kita akan terampuni. Tuh. Oh gitu ya. Terus apa ini? Saya ini kan Pada semasa hidup kita itu Allah sangat membenci dengan namanya kemusyrikan atau kesyirikan. Itu. Ya silakan Pak Arif. Mbak Iza kan sebelumnya Kristen. Iya. Iya, artinya agama selain Islam kan? Iya. Iya, kemudian jadi mualaf gitu kan? Iya. Iya, itu ketika mualaf Mbak Iza itu seperti orang yang terlahir kembali, artinya dalam keadaan suci gitu Mbak Iza. Jadi yang dimaksud musyrik itu orang yang pernah beragama Islam, statusnya agama Islam, tetapi kemudian mensekutukan Allah gitu, artinya menduakan Allah gitu Mbak. Tapi Mbak Iza kan bukan pada mulanya kan bukan Islam kan? Iya, bukan. Iya kan, dari Kristen yang memang benar-benar belum mengetahui tentang ajaran Al-Quran. Ya. Sebentar Bang, Mbak Izda ini Islam apa Kristen? Saya mualaf. Ibu mualaf sejak kapan? Iya. Udah lama sih, cuman berapa lama ini kan masih bergumul. Gimana maksudnya? Sudah lama, cuman belum suami ibu? Suami saya dari awalnya sudah Islam. Awalnya sudah Islam. Coba syahadat Bu.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap. Oke. Silakan lanjut. Terus ini kan saya belum bisa mengaji. Sekarang kan ada Al-Quran tuh yang ada bahasa Latinnya. Itu apa sah kalau saya membaca bahasa Latinnya saja? Karena belum mengerti huruf-huruf Arabnya. Bisa, Bu, Iya. bisa. Maksudnya syah itu gimana? Maksudnya Pak ketika melaksanakan sholat atau bagaimana? Jadi ketika sholat ibu melakukan ibadah-ibadah wajib itu menggunakan bahasa Arab, Bu. Jangan menggunakan bahasa Latin, bahasa Indonesia, jangan. Bukan, pada saat dia membaca Al-Quran. Al-Quran sekarang kan itu kan difasilitasi dengan bahasa Latinnya. Nah, jadi ibu ini membaca Al-Quran itu bukan bahasa Al-Quran, bukan tulisan Qurannya, Latinnya yang dibaca gitu. Kalau sholat alhamdulillah sudah bisa walaupun ayat-ayat pendek. Ya, carilah gurunya, Ibu. Oh iya, kalau dalam proses belajar tidak apa-apa, Bu. Kalau mau belajar kemudian jangan baca Al-Quran, ya belajar itu dari mana saja tidak apa-apa. Karena sekarang itu kan sudah banyak kan belajar melalui Al-Quran online, tidak apa-apa lah. Tapi yang lebih utama ketika ibu belajar langsung kepada tokoh-tokoh yang memang mempunyai ilmu dan memahami tentang agama, Ibu. Mbak ini ya. Pahami dulu huruf hijaiyah. Itu ada huruf hijaiyah kan? Iya. Kemudian kan kalau memang belum bisa membaca, belum lancar atau belum bisa menjalankan kalimat-kalimat huruf hijaiyah itu, bisa belajar dimulai dari ini lewat beberapa teknik kan. Ada tartila, kemudian ada qiraati, mulai dari jilid 1 aja dulu gitu. Oh iya, makasih. Izin pamit dulu. Makasih buat Iya. Kami sarankan Bu Ida ya, ketika ada di komal-komal TikTok ini, hendaknya Bu Ida ya, Isda itu nongkrongin debat-debat Muslim saja, Bu, yang ada Muslimnya gitu, komal-komal teman-teman Muslim. Apalagi ketika Bang Zuma itu berdebat atau berdiskusi, itu saja biar kemudian keimanan ibu itu bisa bertambah gitu. Ya kalau mau belajar ngaji juga di sini ada banyak, di sini room seperti itu, belajar ngaji, qiraah. Namanya Bang Zuma, Bunda Rahma, Ya, ibu kalau mau belajar ngaji di komal-komal Muslim juga ada yang ngaji. Iya, ada, tapi bukan di sini. Tapi jangan di sini. Ya sebaiknya jangan ke sana-sana dulu deh. Belajar dulu, Bu, belajar dulu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk boleh untuk ibu yang tadi itu ya kan, dia bilang musyrik itu apa tadi itu, pokoknya ketika seseorang itu mu'alaf, semua dosanya Allah ampuni, kecuali ada kecualinya, kecuali dosa hutang piutang sesama manusia itu dibayar. Dan ketika Anda mencuri jambu tetangga, Anda kalau lebih afdol meminta keikhlasannya.
Sesimpel itu, sesederhana itu Islam mengajarkan. Masya Allah, Ya, subhanallah. tentu saja diampuni. Masya Allah. Tapi dosa hutang piutang itu urusan lain. Masya Allah. Kira-kira begitu. Kalau salah mau dikoreksi lanjut. Terus Oke, ya sudah saya catat. ilmunya, Sudah saya catat Ustaz Imrus. dahsyat. Catat pakai tinta emas. Keren. Jarang saya dapatkan yang kayak begini dari Bang Imrus. Ini ya berarti Saya ya pernah nyolong. Imrus lanjut. Saya Masya Allah tadi Lanjutannya baru ini. saja pas mendekati maghrib ya, pas mendekati maghrib ada yang bersyahadat lagi di roomnya Bang Dewa. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah 2 orang hari ini, kemarin 2 orang. Wih, habis lo Tan, habis lo punah lama-lama Iya. Tan. Jadi gimana Imrus? Percuma siapa percuma yang pakai jilbab gerah doang? Siapa? Siapa tadi Imrus? Minaka, Siapa? Mikana. Kinah lagi. Dapat gerah doang ya Bang Imrus ya? Dapat gerah doang ya. Percuma nginjilin semua orang pada pindah gitu ya. Lagian ketika Ini orang Bang ditanya- Imrus masuk digitukan langsung Iya. ngambek nggak mau ngomong mohon lagi. izin ini Ustaz Sugi, mohon izin sebentar. Ya, Lama juga nggak sia-sia apa-apa. itu, Bapak Imrus, lama juga nggak apa-apa, lanjut. sia-sia Mikana itu ya pakai jilbab, ya kan melakukan penginjilan, tapi alhamdulillah wa syukurillah ya orang-orang mu'alaf ini berdatangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Masya Mikana ini ya lebih baik Allah. nangis di pojokan sambil ngesot-ngesot lah sedikit lah ya. Masya Allah. Oke. Semoga dia mendengar ini. Ilmunya ternyata luar biasa ilmunya Bang Imrus. Masya Kalau Allah. sudah kalau beliau sudah melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran, Masya Allah Ustaz. Subhanallah. Ini luar dapat kebiasaan. ilham dari mana Bang Imrus bisa kayak begini nih? Di luar kebiasaan ilmunya, Masya Allah. Tabarakalladzi. Jangan ngambek Bang Imrus, ini betul-betul spek. Ya, dia delay Ustaz. Spektakuler ini Bang Imrus. Dia terlambat Ustaz. Dia delay dia Ustaz. Otodidak benar Ustaz. Oh, Menguasai atau terlalu tinggi ilmunya jadi agak ngeblank gitu atau gimana Iya, ini? ini dia delay nih, ntar 4 detik ke depan baru dia dengar gitu. Jadi kita bisa ini pesan voice gitu. Voice note. Itu bahasa Inggris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Assalamualaikum, Bapak-bapak. Ya, Waalaikumsalam. Ini sinyal saya lagi nggak bagus nih. Tuh merah-merah kan? karena pakai orbit. Apa dia pakai orbit? Karena kan Aku pakai orbit. saya Iya, bermasalah belakang. Ya, Bapak Ya kenapa, lagi Pak? jelek jaringan nih. Halo. Kenapa, Pak? Halo. Iya, kenapa? Iya ya, memperkenalkan diri saya Pak. Nama saya Muhammad Zaidi. Saya dari Malaysia. Iya, Malaysia. Nah, mana cakap? Istri saya orang Indonesia, orang Sunda, orang Cirebon. Oh, Cirebon. Ya. Iya ya, Gunung Jati Pak. Apa nak cakap? Oke Pak, saya ingin meminta pendapat atau menyarankan Bapak buat satu room Macam mana, Pak? ataupun satu percakapan lah untuk room-room yang non-Islam di tempat Bapak di Indonesia. Sekarang ini Bapak, di Malaysia Bapak, rakyat-rakyat Bapak yang beragama Islam, yang tenaga kerjanya Indonesia di Malaysia, menyebabkan room-room yang non-Muslim seperti Mikana, semuanya lah non-Muslim. Jadi orang Islam Indonesia di Malaysia ni Pak, terkena terbiasnya Pak. Oh. Terima kasihan Pak. Jadi kesimpulannya, yalah Bapak lebih dewasa dari saya kan, Bapak memikirkan kan. Iya, pengaruhnya lebih besar di Malaysia ya. Ya betul Pak. Oh, oke. Oke lah Pak, nanti saya Bang. matiin orangnya Pak ya, sabar Pak. Ya. Ya Pak.
Ya Pak, itu aja ya Pak. Ya, Kirim salam pada nanti Gurunda semua Pak. Bapak Muhammad, Iya. Bapak Iya. belajar, tetap ikuti Bang Zuma di mana. Ingat Iya. semua narasi-narasi yang dikeluarkan Bang Zuma, Bapak catat-catat, Bapak Iya, iya. Bapak catat, Biasa. Bapak pelajari, ambil inti-intinya. Apabila ada teman Bapak Muslim yang nak duduk di sana, terus dihujat di sini, Pak. iya, Bapak bincang-bincang, Bapak boleh bincang-bincang sama dia, kasih tahu apa itu Yesus, apa itu Roh Kudus, apa itu Allah, begitu Pak. Bapak bisa jelasin pelan-pelan seperti apa yang Saya Bapak paham pelajari. sangat Pak. Saya semua agama sampai kelas khas Pak di Indonesia Pak. Alhamdulillah Pak. Siap. Masya Allah. Siap Bapak. Jadi Bapak di sana menjadi perwakilan yang membantu kami yang tidak bisa mengakses di sana. Alhamdulillah. Iya. Benar Pak, benar Pak. Nanti insya Allah kalau saya jadi menteri di Zimbabwe, insya Allah nanti saya mampir di sana. Oke, Iya. terima Mas kasih Sugi. banyak Pak atas infonya. Iya. Pokoknya kita Pak. selalu semangat dalam satu tujuan dengan dakwah ini. Biasa Pak. Salam Mendoakan satu Tuhan Pak Bapak-Bapak intinya, segala Pak, ya. banyak umur rezeki Bapak-Bapak di sana. Amin ya rabbal alamin. Doa kami Ya, mensertai Bapak, begitu juga Bapak doakan kami selalu sehat selalu Pak. Ya, Pak ya. Iya Pak, salam sayang saya Pak sebagai orang muslim Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi live-nya Mikana viral sampai ke sana ya. Yang sering melihat itu tenaga kerja Indonesia yang berada di sana, yang menonton live-nya Mikana. Sampai ke Malaysia. Masya Allah, memang Makiana ini. Kapan kita hajar dia, Bes? Kapan? Gak dinaikkan. Setiap hari, setiap dia ini nggak kurang dari setengah jam gua ngantri, bete keluar. Setengah jam ngantri keluar. Aku sampai ganti akun, dia tahu. Kayak takut gitu, kayak takut banget. Di roomnya siapa? Di roomnya ini Mi Lampir. Cek Bunda Rahma, cek. Kenapa Pak Rik? Kangen aku udah Rahma. Kangen suaranya, Bes. Paket orbit aja nggak bisa gimana? Diam dulu Imrus, diam dulu, orang lagi ngomong Imrus, lu diam dulu. Kok langsung hilang ini Bang Imrus? Mantap. Didengarkan tausiahnya kok. Tausiahnya Bang Imrus mantap. Saya dari tadi diem Bang Andi. Masa saya suruh bersahadat? Aduh. Ngomong. Lagi lah tausiah lagi. Nih Pak De ngomong di mana sih? Di mana? Orang saya ada di sini. Nah lo, Imrus, nah lo. Gue bilang juga apa Imrus? Jadi begini ya teman-teman ya. Ini kayaknya sepertinya ini sedikit aja ya. Nah itu kan gue ngomong ya ngomong juga. Ya udah ngomong deh. Ngomong. Adakah Gue bilang juga apa, diam bener kan. Bukan ini karena Oten akan bertanya pasti. Ya, orang Islam itu enak di nerakanya. Suara kita baru. Kenapa enak? Karena apinya nggak menyala-nyala. Tapi Allah ini keterangan kembali di neraka apinya menyala-nyala. Kalau nggak ada kata menyala-nyala, itu Oten itu, pasti dia bilang enak nerakanya orang Islam. Karena apinya nggak nyala, cuma api doang.
Begitu kira-kira. Terus gua harus Lanjut wow, lah. terus gua ngomong gitu, Oke. wow gitu. Oh. Ya, gua mau wow gitu terus. Makanya. Udah diam dulu terus, udah diam. Ya udah ngomong Ge. Udah. Terus nggak bener juga nih dia ngobrol diam. Bener bang. Gimana? Asli bang. Oh ya. Jadi begini ya. Emang udah begitu bang Andi. Ya. Pokoknya Gimana tuh? Urusannya apa sih? Jadi gini sebenarnya ini memang kayak penghujat ini terstruktur kayaknya ada bosnya gitu loh. Silih berganti gitu. Kalau misalnya kita ngumpul di sini gitu ya, diserang di tempat lain gitu loh. Nah kita ke sono diam satu-satu gitu, tersisa satu. Terus kalau diskusinya maunya tawuran gitu. Bang cuma ngomong, dia juga ngomong gitu. 3 orang silih berganti asal ngomong, maunya kerodit gitu. Nah, mestinya kalau bisa sih hostnya itu ambil alih jadi moderator satu-satu, langsung bilang siapa yang mau mewakili Kristen di sini kan gitu. 3 orang misalnya ya. Siapa yang mau mewakili yang punya ilmu? Hadapi Bang Juma. Tertib. Siapa? Ayo. Buka celana kan gitu. Kayak tadi gua hajar kan. Tersisa satu yang kresteng itu dari Makassar. Cuman apa? Enggak bisa apa-apa kalau diskusi apa ya? Santun nggak bisa. Langsung dia diam semua. Ya itu. Tapi kalau tawuran, hujat-hujatan mau dia mancing emosi. Nah ya persoalannya kasihan Banyumanya yang ngomong gak karu apa namanya ya. Banyuma ngomong, dia nggak denger gitu. Menunggu teman muslim itu salah bicara, emosi gitu. Jadi saya harap kalau kredit itu ya lebih baik diturunkan. Kalau dia 3 orang turunkan 2, sisa 1 gitu. Ayo berani nggak? Kalau perlu pakai timer, tes dulu dia mau nggak gitu. Topiknya apa? Kira-kira begitu. Nah ini semua sebenarnya faktornya karena Pak Imrus nih masalahnya nih gitu loh. Betul itu. Bang Zuma sudah nyiapin data, ya kan? Karena saya lagi ya Allah ya Rob, sabar. Kan? Saya sabar ini. Saya sebagai moderator internasional Bang Andi, ya kan, yang langsung ditandatangani oleh Mike Tyson, saya sebenarnya paham itu untuk mengantisipasi oten-oten yang seperti itu. Cuma saya membiarkan saja dulu karena saya ingin melihat siapa di belakangnya dia ini. Ya kan, itu aja saya cuma mau melihat dari nadanya saja dulu. Kira-kira begitulah Bang Andi bunyinya. Mohon Dulu maaf waktu kalau salah. Salah satu pon 9 Bang Andi. dulu ya, debat internasional antara Presiden Burundi melawan Presiden Korea Utara begitu. Moderatornya siapa coba? Imrus itu loh. Gitu loh. Jadi teman-teman jangan khawatir, Pak Imrus ini debater moderator internasional begitu. Gitu. Cuman kadang-kadang nggak dikasih honor jadi ngambek gitu. Waktu Mike Tyson juga dulu kemarin menjadi mualaf, dia moderator ini Pak Imrus nih teman-teman nih. Percaya sama saya. Moderator internasional berarti Bang Andi. Iya, internasional dia. Saking internasionalnya, nasionalnya hilang, tinggal internya. Setelah Internasional ditandatangani langsung sama Tyson Bang. Saking internasionalnya, nasionalnya hilang, tinggal intern aja doang gitu. Apalagi kalau Pak Imrus itu ya, kalau dia moderator terus pesertanya ngeyel, bayangkan dia nggak gebrak meja, naik nih meja, gitu loh. Dan kalau habis moderator nih, kalau misalnya honornya nggak memadai, ngamuk dia ngomelin panitia gitu. Nggak boleh gitu terus. Jadi moderator itu nggak perlu dibayar, ya apa adanya dikasih gitu loh. Jangan buka dapur Bang. Jangan buka dapur sesama moderator, nggak boleh begitulah. Nah, jangan dibuka dapurnya semuanya, sedikit-sedikit aja. Ini ngomong, nih Gurunda udah siap ini ya kan. Ayolah.
Saya cuma mau menonton Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ahad, Allah ahad, Allah ahad. Udah. Cukup. Waduh. Sadaqallahul azim. Imrus. Dulu kalau Pak Imrus mau ceramah gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sampaikan salam dan taslim Nabi Muhammad SAW dan semua para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Kan kira-kira begitu pembukaannya ya. Ya, kata Pak Imrus, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin saudara-saudara semua sudah tahu yang akan saya sampaikan, jadi nggak perlu saya kasih tahu. Bang Andi, saya jadi teringat sama satu cerita Bang Andi, ya kan? Langsung akhirul kalam. Ini mungkin bisa jadi kisah nyata atau bagaimana? Assalamualaikum Ini kisah, ya, kisah ini terjadi. Gue belum kelar. Ada Jadi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, penyampaian ini sebenarnya kalian semua sudah paham yang akan saya sampaikan. Yang namanya agama Islam. Terus lu diam dulu, ini saya ulang pidatomu gitu loh. Ya. Kedengeran gak sih suara saya? Terhubung yang perlu saya sampaikan sudah Anda tahu semua ya? penyampaian saya. Saya lanjutin sedikit ya. Ya. Ini budak kali ini anak. Aduh. Jadi pada buang-buang waktu yang perlu saya sampaikan sudah Anda tahu semua penyampaian saya, ya buang-buang waktu saja. Makanan juga sudah siap saji, nanti keburu dingin nggak enak. Ya, sebaiknya disudahi ya sajalah. Silakan belajar masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh, cepet terus. Cepet kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja delay dia. Udah, cuma gitu doang. Saya apa tadi itu? Saya lupa jadinya kan. Lanjut Bang Andi, lupa saya. Yang sudah lah Imrus, nggak usah dipersoalkan itu. Bagaimana kemarin kau ribut sama melupakan. Imrus, kemarin kau ribut sama Pak RT, gimana urusannya? Udah selesai? Ada yang bilang Bang Juma ke komal-komal muslim lain sering kok. Komal muslim yang mana lagi sih yang nggak pernah didatangin Bang Juma? Semuanya sudah gitu. Bahkan kalau pagi Bang Juma malah masuk kandang singa. Kalau komal muslim saya yang belum pernah didatangi Bang Juma. Ya juga ya Pak De ya. Mana komal saya pernah datang? nggak pernah buka komal. Mana komal? Nah, itu dia. Saya buka komal, Bang Juma nggak masuk, saya pecat jadi guru dia. Ya, kalau penyerang kayak kita ini buka komal, terus yang mau ngisi komal-komal saudara kita siapa? Ya pokoknya memang orang-orang kayak kita ini jangan buka komal. Iya, saya, Bang Juma, Bang Andi itu jangan buka komal. Penyerang soalnya. Poten nggak bakal naik lah. Nggak bakal naik. Saya udah nyoba berapa kali itu kan, nggak mau naik Oten. Coba gini aja, coba Pak Dek. Segini-gini nih, mana ada yang mau naik coba? Dia tuh mindik-mindik dulu. Mindik-mindik. Wah, ada Bang Juma, ada Pak Desugi di atas. Waduh. Pakai donatur saja Ustadz Sugi. Jadi selain jadi host juga jadi penyerang Ustadz Sugi gitu.
Ya itu Bang Andi itu. Tadi lebih parah lagi tadi. Badannya itu orang Indonesia tapi rohnya itu Yahudi. Buset. Yahudi rohani. Ada aja karangannya. Udah terlalu. Pak De Sugi jaringannya merah Pak De. Ustaz Sugi. Terlalu indah. Iya lagi kacau ini jaringan. Terlalu sedih di Padahal baru saya isi nih orbit. Mengenang kasih dan sayangmu. Dapat $6. Untuk itu lumayan. Ngasih chip ke saya lumayan kan? Untuk ngisi orbit untuk dakwah. Andaikan kau datang kembali. Waduh, ini jawaban apa yang gini lah. Ayo cuma. Ayo berani nggak sama gua? Ayo. Waduh. Lu. Ayo. Jesus Lord not God. Jesus is God. Waduh, datang langsung nyerocos ini. Biarin aja, Yesus katanya katanya nggak boleh naik. Ini saya naik nih. Yuk, ini bahas tema apa ya? Ya udah kalau gitu God langsung itu aja. Tuhannya Bunda Maria. Tuhannya Bunda Maria. Kalau Yesus itu Tuhan, Bunda Maria menuhankan siapa? Ketemu langsung buka apa open cam aja nggak berani kok. Coba suruh open cam kalau berani. Ngesot saya 100 kilo kalau berani menghujat open cam. Coba. Ayolah naik kawan-kawan. Tunjukkan bahwa kalian itu meskipun serigala tapi ada santun-santunnya sikit. Ada domba-dombanya dikit ya. Ya, ada domba-dombanya lah dikit. Kalau Anda nyamar seperti serigala tapi Anda memperlihatkan diri Anda serigala, ya nggak nyamar lagi dong. Tahuan kali serigalanya gitu loh. Cobalah bertabiat sedikit kayak domba, sedikit aja pun. Meskipun hanya nyamar-nyamar gitu kan. Ya betul. Naiklah sini. Meskipun naiklah sini. Apa ya Pak? Domba rohani gitu ya. Ya, meskipun hanya jadi domba rohani. Ray, kalau kamu bisa duduk tenang, bicaranya yang bagus, terarah gitu, boleh naik, kita diskusi baik-baik. Biar saudara paham bahwa sehina apapun Anda menghina Nabi kami, tidak akan mampu menutupi kalau Anda itu adalah serigala. Ayolah naik. Kalau saya ke markas kalian kan malu kalian. Kalau kalian sudah markasnya dikalah lagi kayak tadi pagi, kan tidak bagus.
Kalau di sini kalian kalah kan wajar. Ini kan bukan tempat kalian gitu. Tapi kalau kalian malas ketemu komal Islam, ya aku datang lagi nanti ke kalian. Agar supaya aku nggak datang, kalian malah datang. Kalah di sini berarti kan masih punya harga diri. Daripada kalah di tempat Anda, akan memalukan semuanya. Kan gitu. Kemanapun dia pergi tidak punya harga diri, karena tidak punya jati diri. Gimana punya harga diri? Endingnya Masakan juga iya di dalam. Kenapa bang? Ya endingnya juga bunuh diri, karena Tuhannya juga demikian. Begitu ceritanya. Itu dia masalahnya. Masakan di komal Anda tidak bisa membuktikan Anda adalah domba dari Bani Israel. Kan kasihan. Anda make Matius 28 nomor 19, ternyata di situ Yesus mengaku jadikanlah murid ya segala ras muridku. Aduh, kayak mana ini? Re. Jangan sampai saya datang lagi tempat kalian, malu kalian nanti. Naik ke sini, naik. Nggak bisa dia, percuma dia. Kalau kau mau naik, diskusi, pakai timer, topiknya ada. Naik dong. Ada opening statement, saling menyanggah, tanya jawab. Ini gitu. kok saya hilang dari peredaran, jadi roh halus saya jadinya. Keluar Jadi roh halus. Keluar dari rumah dulu, Ustaz. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama roh halus. Loh, Pak Dezuki nggak ada tapi ada suaranya. Ustadz Sugi enggak ada, Ustadz Sugi. Nggak ada, udah omongin aja orangnya nggak ada di sini ya, aman. Oke, saya turun dulu kayaknya double akun. Double garden itu Pak. Ada double garden. Buat Ini semua kenapa? Gara-gara Imrus. Naik dong, jangan bikin gua beban. Di sini ada Bang Zuma, kalian nggak ada. Ada Bang Zuma, kalian nggak ada Bang Zuma, rajin kalian masuk ke sini. Ntar gua telepon si Ferry dulu. Oi. Siapa ya gua Bom. Kanda bom. Nggak berani nggak? Bom. Bilangin Japri aja dia tuh. 2000 koin, insya Allah gue kirimin. Enggak, dia cuma 2000 koin ngata-ngatain gua kalau gua japri. Kasar congornya. Diskus. Di japri kata-katain ya Allah. Udah kayak cewek lah yang ngambek. Gimana Gurunda? Enak pakai ini yang agak lebar. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Lega gitu kayak kelihatan gitu ya. Iya, alhamdulillah begitulah adanya. Apalagi pas saya buka open cam ya, Gurunda ya. Atau si Rema Logos ya, Rema bagusan, Rema Emoticon di itu. Pakai filter nangis gitu ya Gurunda. Jangan. Jijik aku, selera makanku hilang. Kayak tari pang basi. Atau Pendeta Deki yang di Jepang ya? Banyak Pak, Pendeta Deki yang di Jepang ya? Boleh. Kalau dia masih hidup silakan aja. Tunggu ya, aku teleponin. Kalau ini, kalau Asidik tadi. Kecil suaramu, Bes. Iya, saya pakai TWS. Bang Sidik kemana dia? Lagi di sore tadi Gurunda. Sore tadi tiba-tiba dia mendadak ada panggilan darurat dan juga sekalian ada acara dia. Malam mingguin. Bes, lapar nggak Bes? Lumayan om. Lumayan om. Yuk makan dulu. Siap. Di gunung. Abanda? Masih di rumah ini dek. Oh di rumah Ki. Iya. Tadi sempat keluar daerah sebentar sekali. Maru. Kata si Pendeta Deki dari Jepang, Sabtu Minggu aku nggak bisa, aku mempersiapkan pelayanan. Nenek lu kiper. Siapa ya?
Pak Lamsen, Pak Lamsen. Coba Opa Lamsen ya. Coba. Kayaknya kalau nanti ada Oh iya, udah nggak sahabat kan? Udah selesai sahabat. Opa. Halo. Opa. Waalaikumsalam. Opa. Ya, Lagi ngapain Opa? ya lagi lihat HP ini. Nggak lihat saya aja Opa. Lagi di HP. Bosan kamu itu semua cuma ngejek, nggak punya memberikan pelajaran, ngeledek, ngetawain. Opa kapan saya Apa gitu? Kapan saya pernah saya ngejek Opa gimana? Sih ah. Kamu punya apa namanya di TikTok ini? Saya sering nonton. Waduh, selebes ini begini. Opa dicariin Pak Desugi, Opa sama Ustadz Juma. Supaya saya diledekin, diketawain, diejek-ejek. Enggak Opa. Opa boleh, Opa masuk bertanya, kita jelaskan gitu. Saya memang Islam ini nggak bisa lagi dipercaya. Dia aja Kristen semua ya diejek, diketawain. Opa gimana sih? Enggak lah. Apa ya? Kalau kamu di harapan saya enggak, tapi saya kan nonton kamu punya TikTok sama orang-orang itu. Aduh, kasihan Kristen kamu ejek-ejek ketawa-ketawain. Tapi Opa kan nggak melihat, Opa nggak melihat bagaimana mereka menghujat juga banyak Opa. Iya, makanya hujat menghujat. Ya agama kok dipermain-mainkan. Goblok semua orang ini. Iya, agamanya kok dipermainkan. Iya, itu agama itu untuk membawa kedamaian, kebaikan. Ayo Opa kalau gitu, Opa kalau gitu mari kita diskusi damai Opa di Komal Ar-Rasyid. Nggak ada. Saya perhatikan semua, nggak ada. Tariknya Kristen jejek, diketawain. Iya, supaya dihina. Untuk apa pekerjaan begitu? Apa mau begitu untuk menarik orang menjadi agama Islam? Itu enggak. Bukan benci kami kalau begitu. Ya benar. Buktinya banyak yang bersyahadat Opa. Si goblok semua itu. Iya. Masa orang bersyahadat goblok Opa? Terus kata-katanya dia ejek. Dia penghina juga dunia. Itu agama itu kedamaian, persahabatan yang baik. Bukan begitu caranya. Jadi anda ini semua ini, apalagi saya udah tahu ajaran saya, kitab saya kenal, kalau saya tahu baca kitab saya. Jadi satu ayat bukan jadi disimpulkan sesuai dengan keinginannya, bukan satu konteks yang diajarkan, bukan beda. Jadi makanya Kristen goblok itu nggak dibaca kita misalnya secara lengkap. Emang ada Kristen goblok apa? Banyak goblok, mau digiring-giring, mau diejek-ejek, supaya diejek, ketawa-ketawain. Untuk apa? Agama itu kan untuk memberikan kebaikan, kedamaian, memberi moral. Yang mereka, yang jelas mereka bukan Advent, Pak. Ya Advent tidak Advent itu kan, kamu kan Islam agama baik, agama damai sebetulnya, untuk membuat orang baik, untuk menyalurkan ilmu. Ternyata bukan untuk mengejek, untuk menghina. Enggak ada mengejek. Enggak, bagaimana kita Opa, bagaimana kalau kita nggak ketawa kalau lucu? Ya lucu ya ketawa, Opa. Ya. Bosan saya cara-cara ini. Enggak cocok bagi saya itu, enggak. Jadi gimana? Belajar jadi nggak bisa lagi dong, Opa. Opa nggak bisa lagi dong kita diskusi, Opa. Kenapa rajin banget teman-teman kita Islam ini mengajak orang Kristen bodoh-bodoh itu untuk diketawain, jadi hiburan dia, jadi permainkan dia. Saya jadi nangis rasanya, sedih saya orang Kristen goblok gitu. Iya, nggak tahu dia menguasai kitabnya, dan dikuasai kitabnya. Jadi bisa dipermainkan. Dia yang menguasai Bang Handi, dia yang harus tampil sebagai contoh. Emang ada Pak Opa harus memang tampil ada sebagai contoh. Opa memang, Opa dengerin dulu Opa. Emang ada Opa memang ada Opa. Emang ada Kristen menguasai Alkitab. Emang ada Kristen Opa. Itu adalah bukan untuk diajak-ejek, digoblok-goblokin, diketawa-ketawain, dipermain-mainkan. Jadi bikin permainan lah. Opa, jadi saya oke lah Pak Andi ya. Iya, Opa. Kayaknya saya udah dengar suaramu semua di mana-mana. Saya tahu kok. Jadi ditarilah orang Kristen yang goblok-goblok tidak tahu apa-apa, diketawain lah. Oh, bersukaria lah, ya. Jadi begitulah. Oke Pak Andi, saya sudah tahu kok Islam semua ini apa ustadz yang seperti ya si Nama,
Cuma semua itu nyari orang Kristen yang bodoh-bodoh supaya bisa ada ketahuan. Ya biarin aja. Oke lah ya. Oke. Pandi. Iya Opa. Ya Opa. Opa mestinya Opa dong yang naik menguasai Bible Opa. Opa yang tampil gitu. Untuk apa orang niat kalian itu untuk mengejek kok, untuk menghina, bukan untuk belajar. Enggak, kita mau belajar, ajarkanlah yang Al-Quranmu. Jangan untuk datang mengajak orang Kristen supaya diejek, supaya diperbalikan ajaran kita. Bukan begitu, belajar sama-sama. Saya sudah dari dulu saya katakan, saya mau belajar Al-Quran, belajar Alkitab bersama-sama, Al-Quran bersama-sama. Ya, suruh masuk belajar Quran. Kan dah. Ayo belajar Quran bilang. Iya. Masuk kalau begitu Opa masuk belajar Quran yuk. Aku kasih linknya. Opa belajar Al-Quran mau? Ya mau aja, cuma nggak ada Islam yang berani mengajarkan Al-Qurannya. Karena saya mungkin saya curiga Islam ini. Takut Al-Quran ketahuan. Ada Ustadz. Ada. Ustadz Arif bilang itu. Ustadz Arif sudah siap. Ustadz Arif, Ustadz Alif. Ada. Grup manapun. Di grup kampung nggak ada ngajarkan Al-Quran, nggak ada. Semuanya itu ngajarkan Alkitab. Tapi salah. Nggak sesuai dengan Al-Quran. Makanya. Ya. Jadi bahan ketawaan kan? Enggak, gimana sih Opa enggak ketawa. Ya udah Opa kalau iya. Malas dengan Islam ini malas sekarang. Iya. Iya Opa ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Enggak emosi dia. Dendam dia. udah enggak manut kayak dulu. Buset. Gue diomelin. Saya udah sering main sama kiamat kali. Aduh, gue diomelin tuh. Oh, Bililin. Mana berani dia? Oh. Ini aja nih pemeluk agama baru nih. Tunggu, biar ada lucu-lucuan dikit. Dia keluar Kristen bikin agama baru nggak laku, terpaksa jadi Buddha gitu. Oh, Panu. Apa namanya? Siapa dulu itu? Dani Wrangler. Ayo. Dani Wrangler. Aduh, nggak diangkat lagi, kampret semua ini, nggak mau ngangkat telepon. Siapa ya? Nggak diangkat. Coba ya, siapa sih namanya itu, lupa saya namanya. Siapa sih ini nelpon? Tadi itu ada Ibu Emil ya dari Manado. Alhamdulillah akhirnya bersahadat temannya Bang Dewa. Saya ada di sana tadi. Ya takut bagaimana dengan suaminya. Akhirnya dikasih Joshua Teo mau nggak? Joshua Teo ya. Coba ya. Iya. Dengerin ya. Apa jawabannya coba? Isra Soru dong. Iya, abis ini. Mau nggak Den? Halo. Selamat malam Bang Joshua. Bang, saya lagi live ini, mohon maaf dulu ya, saya lagi di Paradox Papua. Nanti telepon lagi. Oke, thank you Bang. Oke Bang, makasih Bang. Live di mana dia? Lagi live dia. Siapa? Salah suruh ya, tunggu ya. Live dia. Isra Soru dong, keluar dong. Tunggu ya. Aku di blok sama dia. Bambang. Aku di blok. Dulu mas semua nomornya sama saya itu. Tunggu ya, cari dulu. Duluan, saya kan dulu pengepul. Tunggu ya. Siapa sih? Ya, siapa sih? Siapa sih? Halo? Diangkat tapi dimatiin nggak? Dasar durhaka, nyusahin aja gua. Jangan telepon dulu, gua lagi sibuk.
Gue nyari Oten. Siapa ya? Anak Batak. Belum ada nomornya dikasih, nggak mau. Si Tito. Tito siapa ya? Tunggu. Paulus. Apa nanti karena aja nyamanyain bo, nanti dipasang apa? Ngeri kan ada ya? Gue lupa namanya semua. Oh, si Tony. Daud Tony coba. Sang Murtadin Daud Tony coba. Mau nggak dia? Sang Murtadin nih, ya aktif. Si Murtadin nih. Daud Ali enggak? Iya, Daud Ali. Itu umum lagi live tuh. Nggak usah didatengin lah. Bakal nggak adil dia. Itu si Luka Tambunan di situ ngomong mau nantang Zakir Naik. Gede congor doang dia. Modalnya apa? Manusia buluk kayak gitu. Nggak diangkat lagi. Ibu Uti mau nggak ya? Coba ya. Uti sakit Gurunda, dia sakit, rambutnya gugur. Oh dong, semoga Masa cepat sih? sembuh. Coba dengerin dulu, diangkat nggak? Halo. Halo, selamat sore. Sore. Bu Uti, gimana? Iya, Andi. Gimana kabarku? Apanya? Kabar aku gimana? Kabar kamu? Iya. Aku nggak tahu. Kalau kamu aku nggak tahu. Ya tanya dong makanya. Iya, apa kabar? Ya baiklah. Tumben kamu nelpon. Ya nggak boleh. Gua matiin nih kalau nggak boleh nih. Ya, terserah. Bu Uti kok jarang masuk Komal Muslim? Diskusi sama siapa mau? Banyu Mbak mau diskusi? Enggak, orang saya di banned melulu, capek gue bikin TikTok ntar saya itu di banned, di mute, males, emang enak. Akun saya udah 20. Baru 2 kali masuk dan di banned, nggak bisa live, padahal setengah mati, males bikin sendiri aja. Bu Uti, akun saya udah 27 di Bandnet. Biasa itu. Ya iya, tapi kan kamu ini, kalau aku kan males. Ya udah Ibu Uti deh yang buka Komal deh. Iya, tapi hari ini aku lagi apa? Lagi enggak mood. Oh ya wes lah. Besok mau gereja, jadi belum makan nih tadi nih belum makan, jadi aku lagi enggak mood, belum makan. Ya wes lah kalau gitu. Kapan-kapan ya ada waktu ya. Diskusi kayak dulu gitu. Iya. Oke. Iya, makasih. Oke. Iya. Yo, selamat malam. Bye. Nenek lu kiper bye. Nggak mau dia, takut semua. Apa lagi ya? Aku banyak tapi bapaknya. Oh itu ada si Mail tuh. Siapa tuh? Ya silakan Gurunda. Bang Andi di moderator. Oh malam. Bang Andi baca WA Bang Andi. Baca WA. Oke. Baik. Pak Mail mau diskusi ya Pak Mail. Tapi diskusinya jangan menyerang personal, nggak boleh menghujat. Bagaimana? Setuju? Oh iya harus begitu, diskusi itu harus. Oke.
Kira-kira topik apa? Ya biasalah kalau mau topik ya kita kan menyembah Tuhan, ya Tuhan aja lah. Oke, siapakah sembahan yang benar menurut kitab suci masing-masing ya? Oke, baik. Oke. Waktu Anda berapa kira-kira bisa bertahan di sini? 1 jam bisa? Boleh. Selama baterai masih ada, bongko. Oke. Gimana, Bang Jumas? Ya, standby monitor 86 semangat juang 45 merdeka. Jadi, selamat malam Saudara Mail. Lanjut. Jadi iya, salam. Jadi topiknya Ya. Topiknya adalah siapakah Tuhan yang disembah sesuai kitab suci masing-masing itu ya. Oke? Boleh bebas. Oke, Anda dulu yang opening statement silakan. Enggak pakai open, biasa aja lah, ngomong-ngomong santai. Saya juga Kristen apa-apa, abal-abal ke gereja juga jarang kok. Oke. Ya udah kalau gitu Bang Juma dulu deh. Silakan. Ya, baik. Berbicara mengenai Tuhan berarti kita berbicara mengenai dimensi gaib. Dimensi yang bukan dimensi makhluk, itu udah pasti. Karena berbicara mengenai Tuhan, itu kita sedang berbicara tentang yang menciptakan makhluk. Segala sesuatu yang kemudian bisa diraba, bisa dilihat, itu sudah pasti makhluk jatuhnya, bukan Khalik, bukan Tuhan. Nah, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kemudian ada, nyata, tetapi tidak ada kelemahan pada dirinya sehingga tidak bisa kemudian Tuhan yang benar ini mewujudkan dirinya dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Begitu juga yang diajarkan oleh Bani Israel yang mereka terima dari para nabi yang datang kepada mereka, di mana mereka oleh Tuhan disebut sebagai domba. Bani Yakub disebut domba. Mereka adalah orang yang mengenal Tuhan itu seperti apa. Contoh di dalam Yohanes 8:55. Di situ jelas dikatakan bahwasanya padahal kamu tidak mengenal Tuhan, tetapi aku mengenal Tuhan. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Tuhan, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Tuhan dan aku menuruti firman Tuhan. Nah, di sini jelas Yesus dikatakan mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan yang dikenal oleh Yesus itu bukan dirinya, namun dimensi yang ada di luar dirinya. Kenapa demikian? Karena Yesus mengajarkan. Diulang Bang Suma, diulang. Kok bisa jatuhnya ke Tuhan Yesus Tuhan menyembah Tuhan tuh gimana sih tanya itu Bang Suma? Saya kan dalam Yohanes 8:55. Padahal kamu tidak mengenal dia. Dia di sini sudah pasti Tuhan. Autos di sini jelas Tuhan, pencipta langit dan bumi, Bapa. Tetapi aku mengenal Tuhan, Bapa. Kok ke Tuhan, Pak? Di mana ada Tuhan di perjanjian baru itu? Kalau perjanjian baru, ya setahu saya nih Bang Sumay ya, kan saya juga orang awam, nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Saya nggak pernah mengenal kata Tuhan yang disebut dengan kata. Di situ dalam perjanjian baru itu yang disebut Tuhan kan kurios gitulah. Kata pendeta saya itu begitu. Kalau Theos itu Allah, iya kalau Theos itu Allah. Begitu Bang Suma. Tapi di dalam kitab saudara jelas dia disebut Theos, Pak. Theos iya, berarti Theos. Tuhan. Ya, makanya jangan diartikan Tuhan dan gak bingung saya Bang Suma. Saya kan gak paham soal kitab begitu loh. Kalau Anda tambah membingungkan saya mau jadi apa?
Theos itu apa, Pak? Theos itu Allah. Kalau menurut Allah itu apa? perjanjian baru. Allah itu apa? Begini Bang Sumaya, Anda kalau katanya orang ahli kitab, cobalah berbicara itu yang sesuai dengan kitab begitu. Iya, makanya saya tanya. Iya, kalau pemahaman kata pendeta saya itu tertulis begini. Bagi saya itu cuma ada satu Allah, ya, dan ada satu Tuhan. Mungkin Allah itu apa, Pak? Allah itu apa? Allah itu apa, Pak? Allah itu dari yang disebutkan di situ, dari sana semua berasal, itu Allah. Sedangkan, iya. Allah itu apa? Dalam bahasa Yunani Allah itu apa? Theos, Pak, kalau Allah, Pak. Nah, Theos dalam bahasa Indonesia apa? Allah, Pak. Loh, Allah itu sudah bahasa Indonesia, Pak. Aduh, Anda jadi saya tambah bodoh nanti, Pak. Kalau Anda jadi bodoh, Pak. Tolong, Siapa bilang Allah itu bahasa Indonesia? Oh, itu Indonesia dikenalnya begitu, Pak. Coba dari mana Anda mengatakan Allah itu? Mungkin maksud Anda Allah itu adalah Allah semisal seperti kamu cantik Allah rembulan. Itu maksudnya ya? Oh, enggak Allah, Pak. Allah itu, Pak. Allah. Kalau orang Kristen kan bilangnya Allah gitu. Nah, Allah yang dimaksudnya apa? Bukan. Kan kalau Allah itu mungkin punya orang Muslim, iya berapa ya. Tapi nah, kalau Allah ini apa? Allah ini apa? Allah ini apa, Pak? Allah apa? Ya, sebutan apa? Pak, kok marah sih, Pak? Jangan dimarahin saya. Bukan. Jangan Anda mencoba untuk membodoh-bodohi orang. Allah ini apa? Allah ini bukan Allah. Saya bicara soal dengar dulu. Allah itu dalam bahasa Indonesia artinya seperti atau mirip atau seumpama. Misalnya engkau ganteng Allah rembulan, artinya engkau ganteng seperti rembulan. Allah, Pak, itu Pak Allah, Pak. Aduh, Bapak sih kok bahasa Indonesia itu kok jadi Allah rembulan. Kalau Allah pakai kok jadi Allah, Pak? Allah rembulan. Aduh. Allah bahasa Indonesia, Pak. Saya orang bodoh, Pak, jangan dibodohi. Pak, Allah dalam bahasa Indonesia itu huruf A, L, A. Itu Allah. Allah, Pak. Kalau Allah pakai apa? Duh, Bapak gimana sih? Nah, itu yang masalah. Itu bahasa apa itu? Iya, yang Anda sebut Allah itu bahasa apa? Orang begitu, semua orang di sini, orang Indonesia begitu, Pak. Yang Kristen juga macam, aduh, masa Allah gitu, Pak. Nah, berarti masa Allah gitu. Oh, berarti rujukan apa, Pak? Berarti rujukannya ke Tuhannya umat Islam dong. Enggak, Pak. Loh, Anda aja yang kegeeran, Pak. Orang Indonesia semua begitu, Pak. Oke. Terus Allah yang Anda maksud siapa itu, Bro? Itu kalau menurut Korintus ya katanya itu dibaca kata pendeta saya begitu, Pak. Siapa itu? Kenapa, Allah Pak? itu siapa? Allah itu siapa yang Anda maksud? Karena bagi kami hanya ada satu Allah. Ya. Iya. Begini, moderator yang ambil alih. Stop dulu. Karena dan satu Tuhan. Iya, Allah itu Allah itu Yesus siapa? Allah itu siapa? Siapa? Kalau pemahaman kami ya Allah Bapa, Pak. Oke, Allah Bapa. Stop. Udah, silakan gantian ya, Banjuma lagi ya. Oh, nggak apa-apa, terus ngomong nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa TikTok kayak begitu, gantian aja. Nggak apa-apa, Pak. Saya orangnya itu nggak tahu apa-apa, Pak. Iya, Anda diam dulu, Anda diam dulu. Anda diam lagi, Banjuma lagi yang bicara, oke? Oke, dong. Oke, lanjut. Iya. Oke, Anda mengatakan Allah Bapa. Allah ini apa? Bapa ini apa? Bapak tidak adakah? Itu ejaan dari mana itu, Pak? Apa, Pak? Bapak ejaan dari mana? Saya nggak paham, Iya. Pak. Nggak ngerti maksudnya apa. Iya. Itu biasanya kalau berbicara mengenai bapak yang ada. Kalau Bapak ini apa? Oh, mungkin sama aja, Pak. Mau Bapak mau aja Allah jadi Allah kan bingung juga, Pak. Anda bilang begitu.
Kalau bapak Ini sama masih- bapak sama Ini agama Anda kenapa membuat bahasa baru? ALA Allah, BAPA Bapak. Ini apa? Bapak ini apa? Bapak ini apa Bapak? Bapak apa ini? Ya nggak tahu Pak. Yang penting bapak itu berarti orang yang kita tuakan barangkali lah Pak. Oh, kalau Bapak yang dituakan itu pakai K, Pak. Ada K-nya di belakang. Enggak apa-apa Pak. Pengertiannya kan tergantung pengertiannya Pak. Kalau saya ada orang Loh kok gitu Pak? Ngomong yang jelas, ngomong yang jelas. Ngomong yang jelas. Ya maaf Pak kalau Bapak itu bahasa Indonesia itu kalau bapak itu bukan bapak ya Pak ya. Kalau bapak, abah. beda. Oh beda Pak. Aduh, Beda. Saya salah ya Pak ya. Aduh, makanya saya kalau teman saya itu Arab Pak, saya panggil papa enggak mau Pak. Disuruh panggil abah. Oh beda Pak ya. Aduh. Bapak itu maksudnya Bapak itu apa Pak? Bahasa apa itu Bapak Pak? BA PA apa itu? Bahasa apa itu? Indonesia? Orang NTT. Saya pernah ke NTT Pak. Pernah. Enggak. Oh, jadi itu bahasa NTT. Jadi Bapak bahasa NTT. Boleh lah, boleh dikatakan. Jadi kitab Anda Oh boleh, pengertiannya kan bebas Pak. Mau kemana aja Pak pengertian. Kok ada agama panduannya kayak gini kali? Kalau Al-Quran enggak ya Pak ya? Enggak begitu ya Pak ya? Enggak, Al-Quran harus sesuai dengan bahasa yang digunakan. Iya. Apa yang salah? Coba Anda baca terjemahan Al-Quran, apa yang keliru, Pak? Yang kemarin yang katanya itu ada apa ya Pak ya? Saya pernah baca di mana itu Pak ya, di YouTube atau apa, bahwa kata yang mendatangi neraka udah dirubah gitu Pak ya di Al-Quran Pak ya? Ya apa kata apa yang ada di sana? Nerak dipotong nerak yang harusnya neraka menjadi nerak atau apa? Oh enggak, malah dirubah total Pak. Katanya mendatangi udah dirubah melewati ini yang saya bahas ini kata Bapak. Kata Bapak. Iya. Kata Allah, kata Bapak. Kata Allah, kata Bapak. Kata Allah, kata Bapak. Ini yang Pak menjadi masalah. Pembodohan kayak begini-gini nih. Pembodohan yang kayak begini-gini yang membuat kalian itu semakin jauh dari kebenaran. Allah ini apa? Allah ini apa? Allah ini apa? Allah itu ya. Allah yang di situ Pak, disebut di Kristen Pak. Iya, saya tanya Allah ini apa? ALA apa itu? Ya Allah Pak. Menurut Anda Allah apa Pak? Allah itu. Iya itu. Seperti itu. Allah Bapak. Allah monyet. Allah kucing. Seperti itu. Monyet Pak ya, aku kasih Iya, itu dia maksudnya. Makanya aku tanya sama Bapak. Saya tanya kepada Bapak. Iya Pak. Allah itu apa? Ini aja Anda nggak lulus. Agama Anda nggak lulus di sini. Agama Anda. Ya Allah. Agama Anda nggak lulus di sini. Allah itu apa? Menurut Anda apa Pak? Loh, kok tanya kepada saya? Oh, nggak tahu juga Pak. Ya sama lah Pak kalau nggak tahu Pak. Gitu, lah berarti agamamu nggak jelas. Kau mengimani agama yang nggak jelas berarti. Kamu nggak tahu juga berarti nggak jelas berarti kamu Pak. Lah ini bukan agama saya, ini agamamu. Kamu nggak ada punya Allah Pak? Ya, apa itu? Allah apa? Kalau saya Allah. Kalau saya Allah. Kalau kamu Allah itu apa? Allah itu apa? Kalau beda ya sudah Pak. Iya, bukan masalah beda itu sudah. Saya tanya kalau Allah itu apa? Allah bum bum. Allah bum bum. Itu apa? Allah itu apa? Kalau kembali ke topik ya. Stop dulu, stop. Saya kembalikan ke topik begitu ya. Otaknya sakit. Mail, apa bedanya Bapak dengan Yesus? Apa bedanya Bapak dengan Yesus? Silakan. Kalau kata Allah aja nggak lulus. Oh iya. Kalau kata pendeta sih, kalau Allah dengan apa tanya Bang siapa tadi bilang tanya bedanya Bapak sama Yesus. Silakan. Anak dengan putra Bang. Bapak dengan putra Bang. Ya udah. Apa bedanya Bapak dengan putranya Maria? Silakan. Bapak dengan putranya Maria, putra Maria manusia Bang.
Manusia. Kalau Bapak? Bapak ya semua berasal dari Bapak begitu, Pak. Oke, yang disembah yang mana? Oh, kita Tiga-tiganya. menyembah ya Tuhan, Pak. Tuhan yang mana? Tuhan. Yang mana, Pak? Tuhan yang mana? Siapa namanya? Kalau pengertian kami, Bapak kami sembah, Pak. Yesus juga kami sembah. Begitu sembahan dua. Oh, enggak juga, Pak. Lo barusan ngomong dua. Oh, kok dua sih, Pak? Kemana ada bilangan? Enggak ada, Pak. 1-2, Pak. Anda sembah tadi putranya Maria. Kamu berhayal Stop dulu, dengerin dulu, woi. Dengerin. Kamu bilang 2, kok Dengerin. Sayangnya Otin langka ya. Seandainya tidak langka udah kurobek mulutnya orang ini. Wah, kasihan ngomongnya kok gitu, Bang. Jangan. Oh iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Biar Anda waras. Bang, kasihan Bang ya, jangan dirobek Bang ya. Katanya umat yang ini Bang beradab. Enggak, masalahnya Anda gini kali. Kalau umat beradab kok begitu sih Bang, kasihan. Oh ya, nggak perlu beradab sama guguk. Kasihan Bang, jangan dirobek. Udah stop dulu, stop. Nggak Tadi perlu Anda beradab sama Anda guguk. tadi mengatakan menyembah Bapa dan menyembah Putra. Ada dua kan sembahannya ya? Hah? Sembahan Anda berapa? Siapa yang bilang 2 itu? Langka. Siapa yang bilang 2 siapa Bang? Kamu bilang sendiri, terus dia yakini sendiri. Kan itu namanya gak waras Bang. Iya, yang Anda sembah siapa? Oke, dengerin. Yang Anda sembah siapa? Ya, saya menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu 3. Bang, kok bilang 3 Bang? Sakit. Kok bilang 3 kalau kamu ada gini loh Bang ya, kalau saya itu terus ada saya, ada mulut saya, ada roh saya. Itu ada berapa Bang begitu? Jadi loh, Bang? kamu menyembah juga putranya Maria? Menyembah juga? Hah? Oh pasti loh Bang. Jadi kau menyembah manusia? Jadi kau menyembah manusia? Allah, Bang. Enggak, saya menyembah kuasanya, Bang. Loh, kok ketawa, Bang? Jangan ketawain. Putranya Maria itu manusia ya? Bang. Ya, kau sembah dia nggak? Kau sembah nggak dia itu? Iya, karena dia berkata begitu, Bang. Berarti kau sembah manusia? Betul, karena dia berkata begini, Bang. Ya udah, kau sembah aja manusia. Selesai. Kan dia kan berkata begini, Orang gila. Orang gila. Orang gila. Kok umat Muhammad kok kayak begini sih? Saya kok jadi minder. Orang gila. Jangan begitulah Bang, kasihan saya Bang. Orang gila. Mentang-mentang mayoritas kayak begitu ya. Orang gila. Yesus manusia, dibilang kamu nyembah manusia kagak? Yesus manusia, iya. Kamu nyembah manusia Yesus, iya. Yesus manusia, iya. Kamu nyembah manusia, tidak. Kamu nyembah Yesus, iya. Yesus manusia, iya. Kamu nyembah manusia, tidak. Yesus manusia, iya. Kamu nyembah Yesus, iya. Kamu nyembah Yesus, iya. Yesus manusia, iya. Kamu nyembah manusia, tidak. Orang gila. Butuh rumah sakit. Kalau mabok jangan di sini. Rumah sakit. Yesus manusia atau tidak, Mail? Mail, Yesus manusia atau bukan? Betul Bang. Betul sekali Bang. Yesus manusia, betul. Oke, Yesus Tuhan. Betul Bang, Tuhan Bang. Yesus Anda Tuhankan. Yesus Anda Tuhankan. Betul. Kok dituhankan Bang? Yesus Tuhan kok Bang? Iya, kan Anda Tuhankan. Betul? Kamu asumsi kok dituhankan Bang? Jadi Tuhan Anda siapa? Jadi Tuhan Anda siapa? Iya. Tuhan Anda siapa? Tuhan rencananya Bang. Nah, berarti Anda Tuhankan. Berarti Anda Tuhankan. Dituhankan Bang. Loh. Kalau dituhankan, kalau Yesus bukan Tuhan ya. Kalau cuma hanya gini Bang ya. Saya jelaskan sedikit Bang ya. Silakan. Kalau ada cerita Naruto ya, ada cerita Naruto dia bisa bikin langit, bisa bikin bumi. Kenapa Naruto sih? Enggak apa-apa, enggak boleh kan Bang. Masa enggak boleh Bang? Saya mau ceritakan seandainya ada cerita Naruto ya, dia bilang bisa bikin langit, bisa bikin bumi, bikin Roma 14 nomor 9. Mail, dengarkan. Mail, dengarkan. Dengar. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya bangkit agar bisa menjadi Tuhan. Berarti
Yesus itu mayat dulu, nanti setelah bangkit baru Oh, bahasanya begitu jorok bang, yang bagus sedikit lah bang. Katanya Muhammad itu umat begitu yang bagus. dalilnya dalam kitabmu begitu. Ya, cuma kamu mengartikan Katanya di Bible itu mayat Tuhan. Di data Oke. Saya mulai. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia bang. Manusia. Anda menyembah manusia atau tidak? Oh tidak bang, saya menyembah orang gila. Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Kalau saya balik, Yesus manusia atau bukan? Begitu bang, dua arah dong bang. Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Ini sudah dua arah. Ini sudah dua arah. Ini sudah dua arah. Kami tidak menyembah Yesus, Anda menyembah Yesus. Itu dua arah namanya. Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Tanya 100 kali kok bang. Iya, Yesus manusia atau bukan? Jawab. Tanya sekali bang, kalau orang pintar itu tanya Yesus manusia atau bukan? Enggak bang, gini bang, saya ini ngomong sama Yesus manusia atau bukan? Jawab. Itu pertanyaan keberapa bang? Saya tanya, itu pertanyaan keberapa bang? Yesus manusia atau bukan? Aduh abang. Kalau Anda nggak bisa diskusi bro, saya turunin ya. Kalau begini caranya saya turunin. Itu siapa? Yesus manusia atau bukan? Beratus kali begitu saya jawab. Ya dijawab saja. Ya, tadi sudah jawab beratus kali nih, goblok. Yes. Emosi dia kok, emosi karena ketahuan gila. Ya gila. Yesus manusia. Yes. Yesus Tuhan. Yes. Yesus manusia. Iya. Yesus manusia. Iya. Yesus Anda Tuhan kan? Iya. Anda menyembah manusia? Tidak. Bukan. Gila. Gila dia. Gila. Yesus manusia? Iya. Anda menyembah Yesus? Iya. Anda menyembah manusia? Tidak. Ada parah. Yesus manusia? Yesus manusia? Iya. Betul. Anda menyembah Yesus? Iya. Iya, betul. Anda menyembah manusia? Bukan. Gila. Mana sih? Yesus manusia? Iya. Yesus Anda sembah? Iya. Betul. Anda menyembah manusia? Amin, tidak. Yesus manusia? Betul. Anda menyembah Yesus? Betul. Anda menyembah manusia? Tidak. Yesus manusia? Betul. Anda menyembah Yesus? Amin. Anda menyembah manusia? Tidak. Yesus manusia? Haleluya. Manusia? Tidak. Tidak. Yesus manusia lagi. Kenapa? Salah bang. Bang. Aduh, parah. Yesus manusia? Betul. Anda menyembah Yesus? Amin. Anda menyembah Yesus? Haleluya. Anda menyembah Yesus? Haleluya. Anda menyembah Yesus? Puji Tuhan. Anda menyembah Yesus? Puji Tuhan. Haleluya. Yesus manusia? Betul. Anda menyembah Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Anda menyembah Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Anda menyembah manusia? Haleluya, puji Tuhan. Kena dia, mengaku dia. Aduh, parah ini oten. Udah ngaku dia menyembah manusia. Yang masukkan rumah sakit lama-lama yang mana? Gitu kan gitu bang ya. Parah. Inilah kalau hanya serigala nyamar domba kayak gini lah modelnya. Begitu ya. Begitu bang. Saya tanya balik bang ya. Kamu menyembah Allah SWT? Yes. Ya. Siapa tuh Allah SWT? Tuhannya Yesus. Dari mana kamu bilang Tuhannya Yesus? Karena Tuhannya Yesus Maha Suci lagi Maha Tinggi.
Yesus berkata, Yesus menyembah Allahnya dengan Bapa, sedangkan kamu berkata Bapa itu bukan satu di antara tiga. Yesus menyebut Bapa karena Yesus adalah sebagai orang yang saleh, orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Allahmu bukan Bapa. Yesus juga tidak pernah memanggil Bapa. Di mana Yesus manggil Bapa? Di mana Yesus manggil Bapa? Di mana? Yesus memanggil Eli, 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 Eli. Yesus tidak pernah memanggil Bapa kepada Tuhannya. Dia memanggil Eli. Parah. Bapak itu bahasa gereja. Kamu pikir Yesus pakai bahasa Indonesia? Turunin nggak ada gunanya. Kirain berilmu tadi. Kirain berilmu ternyata nggak ada ilmunya. Orang gila. Yesus manusia? Iya. Anda menyembah Yesus? Iya. Yesus Anda menyembah manusia? Tidak. Sakit. Itu silakan di ini Palu Hulu Awan Jemi. Jemi, selamat malam Bro Jemi. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Muslim. Oh Muslim. Iya. Anda menyembah Yesus? Tidak. Yesus manusia? Jawab Bang, manusia gitu loh. Oh, jangan dia mau bilang Tuhan. Saya lagi mau. Ayo, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Kapan bisa bertemu dengan orang waras ya? Susah kali. Yesus itu manusia? Iya. Yesus itu Tuhan? Iya. Anda menyembah manusia? Tidak. Kok bisa begitu ya? Yesus manusia? Iya. Anda menyembah Yesus? Iya. Anda menyembah manusia? Tidak. Lucu. Aduh, parah ini. Ya itulah. Kenapa sih begini ya? Ayo teman-teman ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Juma pengen ketemu Kristen yang sehat? Yes, pengen. Barusan kita syahadat sama Dewa. Alhamdulillah. Memang semua yang sehat udah syahadat. Yang sehat pasti syahadat. Yang tidak sehat inilah yang banyak beredar kemana-mana. Berarti yang syahadat itu udah sadar kalau dia bukan domba, tetapi guguk. Ada seperti ada yang ini nih Momo, coba Momo disambut. Momo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Muslim Rek. Oh, ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Silakan. Nyimak aja lah. Oh, nyimak. Jangan nyimak. Salam kenal ya Bang. Anda menyembah Yesus? Ya tidak loh. Yesus manusia? Oh ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatis, doain keluarga aku dong. Tiga-tiganya tumbang, sakit semua. Flu. Apa ya? Gejala tipes. Assalamualaikum. Ambil cacing. Waalaikumsalam. Iya obat cacing itu ya. Kalau mau langsung cacing ya Bang Gores. Cari aja cacing kalungnya, terus beset badannya, di apa? Pakai air panas. 2 gelas jadi 1 gelas. Nggak akan kena lagi pakai itu. Ini double nih, siapa sih Aroyan ini suaranya gini Bang? Aroyan selamat malam. Yesus manusia? Ya. Anda menyembah Yesus? Ya. Gimana itu ya? Kok bisa ada ini loh? Kok bisa kayak gitu ya? Gimana ya orang itu? Yang lahir siapa? Yesus manusia? Tuhan. Ya. Yesus manusia? Ya. Iya. Anda menyembah Yesus? Ya. Anda menyembah manusia? Tidak. Kayak mana ya otaknya orang ini ya?
Gimana ceritanya dia? Coba. Kan rohnya. Yesus rohnya manusia? dirubah. Yesus Ya. manusia? Ya. Ya. Anda menyembah Yesus? Ya. Anda menyembah manusia? Iya. Tidak. Tidak. Gimana ceritanya orang kayak gini? Ya? Rohnya gurunda. Otaknya kecakar kucing kali. Kita sambut yang baru masuk nih. HMM Dede. Dede silakan. Selamat malam. Otaknya dimakan belut kayaknya. Malam. HM Dede selamat malam. Nggak bersuara dia. Oi, selamat malam. Yesus manusia? Ya. Turun dia. Anda menyembah Yesus? Ya. Anda menyembah manusia? Tidak. Wah, malas. Kayak ini jadinya. Jepri, selamat malam Pak Jepri. Bang Jepri, selamat malam. Yang naik nggak punya mic kali ya? Selamat malam. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Gurunda, teman-teman yang semua ada di sini. Saya nggak cuman itu aja. Dari Muslim menyimak aja. Terus minta doa nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Untuk ibunda teman saya, Evi Kusnandar. Ibunya meninggal malam ini ya. Mohon doanya untuk teman-teman semuanya. Yang itu. Oh, yang preman pensiun. Iya, ada teleponnya sama gue itu. Oh, Ya, meninggal ibunya malam ini, Bang Andi. Epi Kusnandar. Kebetulan dia teman saya juga. Apa itu preman pensiun? Bukan yang anu artis. Oh. Epi Kusnandar. Ibunya meninggal malam ini. Mana sih nomornya? Jadi mohon doanya untuk semuanya ya, teman-teman semua. Fadol, dilanjut. Semoga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Si Kusnandar juga itu sakit kepala itu dulu udah diponis seperti apa, tapi sehat alhamdulillah. Itu loh yang main pil sinetron udahlah itu. Sunda Tea, halo teman yang di bawah silakan naik. Anda sehat? Enggak. Kirain tadinya itu si Mail itu bisa diskusi baik-baik gitu. Ternyata cuman apa ya? Tadi yang kena skak itu pas di sini yang Gurunda ngomong. Dia nanya, siapa Allah SWT? Tuhannya Yesus. Gitu-gitu dia. Mampus. Pesona Hijau, selamat malam. Pesona Hijau. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Ada abang Kristen apa Muslim, Bang? Oh, saya nggak ditanya Yesus manusia atau gitu. Ya, boleh. Mau dijawab, Bang? Enggak, agamanya apa, Muslim, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oke, Bang. Kejam. Si Ibes bener-bener ini. Brutal. Ayo terhitung. Naik. Gua nggak mau Bang Zuma di sini bete, jadi nggak usah komentar ya. Apa yang gua lakukan ikutin aja. Anton nih. Anton, Buddha atau Konghucu? Anton ditanyain, Ton. Anton, kenapa yang naik pada budak bu? Waalaikumsalam. Bang, kalau sekali dipanggil itu langsung jawab gitu Pak Anton. Gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Perasa Kaji, selamat malam. Perasa Kaji. Selamat malam. Selamat malam. Anda Muslim, Kristen ya Bang? Apa gimana? Alhamdulillah Muslim. Oh Muslim. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Mau disampaikan sebentar ini saya fans banget sama Ustadz Andi. Bang. Kenapa diturunin, kasihan? Wah, hilang. Semua orang di bawah ngefans, oke?
Sadis, nggak apa-apa lah ya. Ada lagi yang mau naik? Kasih Silakan. kesempatan dulu Bes, sebentar aja Bes, mereka Bes pengen ngobrol atau apa. Kang Bono. Iya, Kang Bono, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Next. warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Mau nanya? Turun. Udah mau nanya dia. Mau nanya sama Bang Suma. Iya, gedein dikit suaranya, kecil banget. Mau nanya sama Bang Suma. Iya, silakan. Masuk di ruang. Ini benar dia langsung mau nanya, bagus. Apa? Tadi masuk di room sebelah. Room siapa? Sebelah mana? Wah, dimarahin ini. Ngomong kayak gitu dah. Nabi Muhammad itu diolok-olok. Ya udah, lagian lu ke sebelah. Udah turun. Lu dapat masalah di sebelah, lu berbagi di sini, udah dilarang jangan ke sebelah. Kalau ini gue silakan turun. Lain kali jangan ke sebelah. Nah, ini jadinya masa lalu lu bawa kemari, jangan. Udah dibilangin jangan ke sebelah kalau belum cukup ilmu. Udah 667, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, namanya kok gini banget. Waalaikumsalam, silakan. Sebelumnya ini sedikit cerita dulu. Kurang lebih mungkin seminggu saya melihat live ini, terus teman saya 2 orang Kristen suka main ke rumah saya. Saya sengaja nih waktu live ini saya volumenya dibesarin. Dia mungkin dengar secara tidak langsung. Ngomong apa sih Bang? Gedein dikit suaranya. Iya, gimana Bang? Udah kedenger nggak? Iya. Iya gitu. Awalnya teman saya suka main ke sini 2 orang Kristen. Nah, itu kan saya kurang lebih 1 minggu lihat live video ini. Terus yang 2 orang itu yang Kristen teman saya mungkin dia secara tidak langsung mendengar. Nah, malam ini dia mau syahadat. Ya udah, ajak naik ke sini. Ayo naik sini. Sebentar lagi mungkin dia ke sini, Bang. Stop. Sebentar, saya ganti headset dulu. Sebentar. Wis, ya. Oh, dia mendengarkan ginian, terus tertarik gitu. Iya, saya sengaja waktu dia main ke sini saya terus lihat live ini, terus saya besarin volumenya. Mungkin dia secara tidak langsung mendengar. Dua-duanya mau syahadat atau satu aja? 2. Wah, keren oi, alhamdulillah. Nah, kemarin tuh dia bilang ke saya, Gi, saya semenjak mendengar kamu suka buka HP terus live TikTok itu, debat agama itu, saya kepikiran bahwa saya salah dalam beragama Kristen. Bilangnya gitu. Alhamdulillah. Dia mengaku bahwa iya itu kan Nabi Isa. Nah, masa saya menyembah manusia, ibunya masa menyembah kandungannya. Nah, di situ dia menjadi bahan mungkin Bang sebelumnya. Dan sebelumnya mungkin dia cari info dulu ke ustadz-ustadz lain mungkin. Ya. Kalau nggak salah itu namanya satu namanya Johan, satu namanya Alek ya, betul ya? Bukan Bang, yang bukan ini marganya Sirait Bang. Gitu. Jam berapa dia ke rumah lagi, Akhigi? Insya Allah kurang lebihnya katanya kalau dia beres lembur kerja estimasi 9:30 sampai rumah saya, insya Allah. 9:30 itu. Iya. Oh, 2 jam lagi ya? Ya kurang lebihnya mungkin abang. Oke, next. Oke Bang, siap Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti 2 jam lagi chat ya. Ya Bang. Setelah ada orangnya Bang. Sebentar. Waduh. Tolong cari ini apa ya? Sebentar. Cari Ar-Rasyid sebentar. Ini Ar-Rasyid 015, cari Ar-Rasyid 017. Enggak. Cari Ar-Rasyid 017, habis itu kirimkan ke saya nomor WA salah satu di antara kalian. Atau ini kan temanmu nih.
Iya, iya. Kirimkan WA saya atau DM saya ke Arasid 017 ya, ingat ya. Arasid underscore R_Rasid 017. Nah, nanti di situ DM. Pasti tahulah, itu pokoknya semua DP-nya AR gitu ya. DP-nya AR, DM di situ, kirimkan nomor WA atau apapun itu. Silahkan sekarang, saya tunggu, nanti saya verifikasi baru boleh masuk, oke? Oke, Bang. Siap. Siap. Oke. Tunggu, Bang, ya. Oke, lanjut ya. Beres. Siap. Berjalan langsung ke rumah saya, Bang. Ya, Siap. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kontenin yang itu aja lah. Ini kita orang masih live ini. Ada lagi, naikkan dong. Telepon Pak Lamsen marah-marah. Berani nge-kick nggak? Kalau saya naik sini berani nge-kick nggak? Wah. Ayo silakan naik lagi. Ayo ke Reston. Halo, Nil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Enggak, saya bilang mantap bang, masih ada juga otak yang punya otak dan dipakai otaknya. Siapa Ki? Syukron pesan-pesannya. Gini, aku kasih pertanyaan nih untuk Tritung, siapa tahu panas kan. Kenapa yang kalian tuhankan itu disalib jam 9, jam 3 udah mati? Nah gitu. Kenapa tuh? Nabi Muhammad aja ya, kalau kita pakai syubhatnya kalian, minum racunnya di tahun 629, wafatnya 632, 4 tahun baru wafat. Yesus lu disalib jam 9, jam 3 udah mati, coba. Gimana pertanggungjawabannya nih? Akhirnya konten. Gimana tuh? Siapa namanya nih? Meme. Kenapa sayang? Kenapa Yesus lu kok gampang banget matinya? Iya, Yesus itu gampang banget matinya karena memang dia di dunia ini singkat waktunya ya. Jadi 1000 tahun bagi 1000 tahun bagi manusia, satu hari untuk Tuhan kan. Berarti kehadiran Yesus di dunia ini kalau kita dihitungkan mungkin hanya sekitar 1 menit atau 2 menit lah. Nah itu, kenapa disalibnya jam 9, jam 3 udah mati? Iya, karena memang dia harus cepat-cepat pulang. Ya, cepat-cepat pulang, ngapain ada acara salib-salib dulu? Pulang ya pulang aja gitu. Janganlah, nanti kalau nggak ada salib-saliban nanti nggak ada penebusan dosa lagi. Enggak, takutnya gini, pura-pura mati dia. Mungkin bisa jadi bro. Ya silakan Guruna dan kawan-kawan. Bisa jadi bro, nggak mungkin lah. Iya kan, nggak mungkin Tuhan mati kan, berarti pura-pura lah. Oh, ini jujur dia. Dia pulang kemana, Alhamdulillah. Lanjut. Yesus itu pulang kemana emang? Ya balik ke tempat asalnya, kan dia bilang dia turun dari surga, berarti dia balik ke surga dong. Oh, balik ke surga. Sebelum di surga dia di mana, Me? Ya dia di surga. Sebelum di surga? Ya sebelum di surga itu kan diciptakan dia untuk menjadi sebuah ruangan untuk dia bertata. Berarti sebelum surga itu diciptakan, keberadaan Yesus tidak diketahui. Luar biasa, Meme, nggak pakai Kak. Yesus itu kan begini, jadi mungkin hari ini saya harus memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman supaya teman-teman lekas bertobat bahwasan Yesus ini memang Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa kau tertawa, Dewa? Enggak, Me. Gue inget berak cebok pakai kaos kaki, Me. Jangan kaos kaki nanti hilang, habis kaos kaki batu dong, 3 batu. Iya. Kalau 3 batu itu kan petunjuknya. Kalau pakai kaos kaki gimana, Me, itu, Me? Petunjuknya dari mana? Kaos kaki nggak ada yang tajam, nggak bisa koyain pantat, tapi batu bisa koyain pantat, bro. Anjir. Berarti keberadaan Yesus itu sebelum di surga tidak diketahui, Me, ya?
Sebelum segala sesuatu dijadikan itu keberadaan tidak diketahui kan. Sebab tidak diketahui. Sebab Yohanes 1 ayat 3 itu kan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya surga itu termasuk segala sesuatu. Nah, setelah Dia menciptakan tadi bilang katanya Yesus pulang. Pulang. Artinya Dia pulang ke surga. Iya, ke surga. Tatanya ke surga. Sekarang sebelum ke surga di mana? Masa tidak diketahui? Coba cari tahu dulu ada di mana. Sebelum ke surga maksudnya sebelum ke surga, sebelum segala sesuatu dijadikan atau sebelum apa nih? Sebelum ada surga lah, sebelum ada surga, belum ada neraka. Artinya sebelum ada segala sesuatu diciptakan, keberadaan Yesus tidak diketahui karena tidak dijelaskan di dalam Alkitab kan? Ya, berarti kan tidak tahu keberadaannya, betul tidak? Ya, keberadaan sama seperti soalnya antara surga dengan Yesus itu duluan mana? Justru itu duluan Yesus. Ya. Betul tidak? Iya, Cuma pertanyaannya itu ya yang janggal seperti itu, Me. Coba ente tanyakan kepada pendeta, ketika Tuhan Yesus ketika Yesus belum menciptakan surga, di mana keberadaannya? Lu harus tahu dulu di situ. Pasti nggak ada yang tahu, nggak ada dijelaskan. Iya, nggak ada dijelaskan. Berarti kan kurang literasi kalau begitu, Me ya? Nggak ada. Ya, betul, Me ya? Nah sekarang kita kembali ke maha besaran. Kebesaran, sepakat nggak kalau Tuhan itu maha besar? Ya, enak nih. Ya, sepakat nggak, Me, kalau Tuhan itu maha besar, Me? Iya, maha besar, ya benar-benar sepakat. Maha besar, betul ya. Antara Tuhan dengan Yesus besaran mana, Me? Antara Tuhan dengan surga besaran mana, Me? Enggak lah, maha besar yang kami imani berbeda dengan kalian. Kami mengakui seperti apa? Kami mengakui Tuhan itu maha besar bukan berarti dari rupa dan bentuknya itu besar melebihi alam semesta, tidak. Maha besar itu yang kami imani itu dalam konteks kemahakuasaannya Dia itu tidak bisa dijangkau oleh apapun, tidak bisa ditanding. Yang maha kuasa menurut Meme di situ siapa, Me? Maha kuasa Yesus, Bapa. Oh, itu Yesus yang maha kuasa. Yesus itu. Tetapi kenapa Bapa itu adalah satu? Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku Yesus tidak tahu gitu? Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Ya, Tuhanmu pun nggak tahu juga di Al-Anbiya 16 itu. Jangan masuk ke Al-Quran dulu. Mau masuk ke Al-Quran nanti. Maksudnya dikomparasi. Oh, boleh. Mau masuk ke Al-Quran dulu atau gimana? Iya, boleh. Silakan. Apa yang ditanyakan di dalam Al-Quran? Ya, kalau di situ kan di Al-Anbiya 16 itu kan Tuhanmu tidak tahu orang-orang yang akan berperang di jalan. Enggak. Coba baca dari awal, Me. Baca dari awal ayatnya, Me. Di Al-Anbiya itu, Me. Aku bacanya di Al-Anbiya 16 aja lah. Iya, maksudnya ayat itu dari awalnya bilang apa? Coba Kores buka. Aku lagi di luar masalahnya, jadi nggak bisa. Lu gimana sih? Aku cuma hafal doang. Kalau yang sebelumnya aku nggak hafal sih. Baik. Ayat berapa itu, Me? Ayat 16, tetapi coba buka dari 15-nya. Kira-kira mungkin menurut kamu jawabannya di 15 ya, boleh lah. Ayat 16 ya. Iya, 16-nya. Tapi dan kalau kamu tidaklah mau kami jawaban ciptakan, di 15, coba buka 15-nya. Apa bunyinya di situ? Maka tetaplah demikian keluhan mereka sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai yang tidak dapat hidup lagi. Apa itu, Me? Itu 16 atau 15? 15. Al-Anbiya atau apa ya? Bentar ya. Nah, coba kamu sebut dulu surah-surahnya biar aku ini. Surah apa? Bukan Al-Anbiya lah kayaknya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Al-Taubah. Oh, At-Taubah ayat berapa? 16. Pokoknya 16 lah. At-Taubah ayat 16. Tolong tampilkan. Nah, Me, di ayat ini, Me ya. Di ayat ini, di sini artinya apakah kamu mengira? Mengira, tahu nggak di situ, Me? Iya, gimana? Jadi sangkaan orang, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Nah, di sini, Me, kata-kata pertama, apakah kamu mengira? Itu seolah-olah kita itu mengira kepada Allah. Allah itu tidak tahu, padahal Allah Maha tahu. Paham nggak, Me? Bukan itulah jawabannya, bukanlah. Terus jawabannya seperti apa, Me? Itu kan
Itu kan ada titik loh, ada komanya di situ. Koma, paham koma di Iya, situ. fungsinya koma itu apa? Iya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Jadi prasangka Koma. meme di sini, koma. Sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah. Nah, di Fungsinya sini koma itu apa sih? pemisah, koma. Pemisah kan? Iya, bukan titik. Betul. Artinya pemisah kan, benar kan? Iya. Berarti Terus kira-kira narasinya itu di atas dengan di bawah itu masih dalam satu kolom atau bukan? ini Me, dengar dulu Me. Apakah kamu mengira? Jadi yang mengira di sini siapa, Me? Apakah Bentar kamu dulu. mengira berarti orang kafir? Nah, berarti orang seperti ente, ya kan? mengira Apakah saya akan mengira? Oke, lanjutkan. Apakah saya mengira? jadi seolah-olah Allah itu tidak mengetahui itu perkiraan ente. Bukan, coba dibaca ulang, pelan-pelan. Iya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Ya, Sedangkan berarti bentar. Allah belum Berarti Tuhanmu bilang begini, bilang kepada orang kafir ya. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan ya? Artinya Tuhanmu bilang kepada orang kafir nih ya. Benar ya? Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan? Oke, lanjut. Nah, jadi perasaan yang mengira di situ siapa, Me? Allah atau kita Yang atau mengira orang kafir manusia. itu? Manusia. Ya, yang mengira manusia. Kafir, Dan oke, manusia itu mengira juga kalau dia itu seolah-olah Allah itu tidak mengetahui. Enggak, lanjutkan dulu Padahal ayatnya. Allah- Baca lanjut dulu, Dewa. Iya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak belum mengambil? mengetahui, sedangkan Allah belum Iya. mengetahui orang-orang Itu perkiraan yang berjihad siapa? di jalannya. Jadi yang kita ambil poin Yang di mengira situ, siapa, Me? Yang mengira siapa? Bukan, yang mengira itu adalah orang-orang kafir. Tetapi orang-orang kafir Ya. itu tidak mengira bahwasan Allah Subhanahu wa taala ini tidak tahu. Nah, bahwa orang berjihad kafir. di jalannya ini Allah tidak tahu. benar itu. Bukan. Iya, gimana sih ente? Iya, jadi yang mengira di sini adalah orang kafir, seolah-olah dia tidak mereka itu seolah-olah Allah itu tidak tahu, tidak mengetahui, padahal Allah itu Maha mengetahui. Ini gua nggak pakai tafsir lu, Me, ini, Me. Nggak pakai tafsir. Apakah kamu mengira? Oke, kita nggak usah inilah, nanti biarkan nonton di bawah nanti mereka buka Gimana sendiri. ente ini? Nanti juga kita dialogkan ini kan nggak akan habis. Ya, siap, Udah. siap. Apa yang kamu paparkan sesuai dengan imanmu udah benar. Oke, udah. Kita lanjutkan Ya, lagi dengan apa baik. pertanyaanmu. Oke. Baik. Bang Juma, mau itu dilanjut kalimat- pertanyaan yang tadi, Bang Juma? Meme. Iya, kenapa sayang? Meme. Lembut kali Ayat orang itu kalimat tanya Meme. Kan gitu Bang Dewa ya. Di surat berapa itu Bang Dewa? 16. Am kuntum. Hah? Am hasibtum. Maksudum ila irihi itu kalimat tanya Meme. Jawabannya Oke, karena itu udah Meme selesai, Bang memotong Arif. ayat Me, karena Meme memotong ayat tersebut, maka Tes, Meme 1, ini 2, 3. terkesan Dengar framing suara saya? gitu. Keluar. Jawabannya itu ada di itunya Me, di satu ayat itu Me. Itu Sesungguhnya Allah itu Maha kan ada kata padahal. mengetahui. Ya, padahal. Ya, padahal Bukan sedangkan padahal itu tidak tertuju kepada orang kafir, padahal itu. Jadi di kalimat Al-Quran itu Me tidak dikenal adanya istilah apa ya Me, satu ayat itu harus dibaca semua Me. Tidak Nah, ada maksud saya istilah. begini Bang Reha, Iya. Bang Arif, di situ Oke, ada oke, kalimat kata padahal. Kata padahal itu tidak tertuju kepada orang kafirnya, tapi tertuju kepada Ih, Be, yang Kecuali gini loh. Itu kalimat Sikit tanya dong. Me. Sikit dong. Ya, silakan. Oke, sikit Bang Arif, sikit Bang Arif. Ya, kecuali gini loh, seperti kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah ya orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak aku hendak mengetahuinya. Nah, ini baru Tuhan tidak mengetahui. Aku hendak apa tadi? Coba kejadian 18. Sesungguhnya sesudah itu berfirmanlah Allah. Ngambil poinnya aja, hendak mengetahui itu aja, kita ngambil poinnya. Iya, Tuhan itu hendak turun sendiri untuk mengetahui kelakuan orang Sodom. Oh, maksudnya berarti kalau dia nggak turun berarti dia nggak tahu lah gitu ya? Nggak tahu lah. Itu poinnya ya?
Coba kita baca ya, kita baca dulu ya, baik-baik ya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomorrah, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat. Nih, ini titik beratnya di sini. Baiklah, aku turun untuk melihat. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan ini mau ngecek dulu untuk melihat kebenaran kelakuan bangsa Sodom. Untuk melihat, artinya dia dari jauh tidak bisa nampak, dia harus turun dulu mengecek kebenarannya ya. Ya, narasinya seperti itu. Berarti samalah dengan di Al-Anbiya tadi, Tuhan. Oh, beda. Kalau di situ Tuhan itu kan ingin melihat kesungguhan di jalan Allah. Bentar, kalau di dalam bentar, ya Bang ini Sugi, nih. Bentar. Jadi di Al-Anbiya tadi 16 tadi itu Tuhannya Bang Sugi. Bukan Al-Anbiya, Me. Iya masih apa Surah tadi? Ya? At-Taubah Tadi ya. Nah, At-Taubah tadi itu Tuhannya Bang Sugi itu masih meraba-raba. Kira-kira siapa yang berjuang di jalan Allah? Siapa yang akan memperjuangkan agama Allah ini? Bukan, Jadi bukan Tuhannya Bang seperti Sugi itu. belum tahu. Jadi sama Bang Sugi, udah imbang. Tuhan kita Oke, sama-sama bentar, tahu, bentar. ganti. Saya harus ngasih keterangan soal Enggak, Bang, itu. enggak, Bang. Biar seperti Bang, biar jangan bertengkar. Beda. Kita pindahkan ke tempat lain lagi. Enggak udah, bisa, selesai enggak di bisa. Saya harus ngasih keterangan dulu. Kenapa Me, takut? Kenapa Ente tidak usah mendengarkan nggak apa-apa, Me. Ente nggak usah mendengarkan nggak apa-apa. Oh, ya, Yang oke, penting saya- kami memberikan saya tutup pengajaran kuping ya, kepada saya Iwan tutup Pila. kuping. Silakan tutup Mau kuping. nutup kuping atau Silakan tidak tutup terserah. kuping, silakan. Oke, Ya, pakai jadi- kaos kaki pun silakan. Pakai kaos Oke, kaki. habis kalau udah selesai menjelaskan teriak ya. Baik, siap. Oke, Silakan, Pak De. silakan. Silakan. Iya, ayat 16 ini ditutup dengan apa? Allah Maha mengetahui ya terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, ayat ini Allah itu ingin manusia itu membuktikan kesungguhannya ketika dia berjihad di jalan Allah. Itu maksudnya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi di sini Allah ingin melihat kesungguhan. Allah sudah tahu bahwa saya ibaratkan ginilah, guru ya kan, itu sudah melihat sejauh mana murid-muridnya itu, kualitas murid-muridnya itu. Ini bodoh, ini pinter, ini cerdas, itu guru sudah tahu. Tetapi untuk meluluskan itu, ya itu perlu yang namanya ujian. Tidak bisa guru itu langsung meluluskan tanpa adanya ujian. Ayat ini seperti itu maksudnya. Ya, tidak mungkin Allah itu tidak maha tahu, itu tidak mungkin. Jadi Allah ingin melihat kesungguhanmu sampai mana. Bukan berarti Allah tidak maha tahu. Karena ayat ini ditutup Allah maha mengetahui. Beda dengan yang di Bible itu tadi. Tuhan ingin turun ngecek apakah benar bangsa Sodom, Gomorrah itu seperti itu. Bedanya di situ. Konteksnya aja udah beda itu. Silakan. Baik, Pak De Sugi, terima kasih banyak. Begitu ya, Iwan Pila ya. Udah ya. Penjelasan dari Pak De Sugi. Alhamdulillah, kalau Meme terbukti dia tidak suka sama yang namanya kebenaran sampai dia itu menutup kuping. Luar biasa. Bukan Kalau begitu. misalkan ente tidak membutuhkan kuping, mendingan kupingnya sumbangin aja. Oke, Banyak sekarang orang kita yang lanjut memerlukan ke gendang pembahasan telinga. berikutnya, Pak. Baik, silahkan. Pembahasan berikutnya ini apa lagi ya? Pembahasan berikut ini saya ingin bertanya lah kepada kalian ini. Apakah kalian mau menyembah kepada Tuhan yang terus bersembunyi gitu, coba? Bersembunyi di mana, Me? Bersembunyi di mana? Karena begini, secara identitas kan Tuhan Anda itu kan tidak diketahui keberadaannya di mana. Kalau Tuhan Kristen kan identitasnya jelas. Pertama begini ya, keberadaannya YHWH. Kan jelas identitasnya. YHWH? Iya. Apa sih? Kok YHWH sih? YHWH itu Yotfave, bro. Itu nama Yesus bukan itu? Yesus itu ketika Tuhan turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, maka disebut dengan nama Yesus, artinya Tuhan menyelamatkan. Yesus Enggak, itu bukan sebentar. Tuhan ente siapa? Tuhan ente siapa yang benar? Tuhanku itu adalah YHWH, termasuk satu hakikat dengan Yesus, tetapi namanya bukan Yesus, bro. Namanya bukan Yesus.
Namanya adalah Yahweh ya, secara proper name. Tetapi Yesus, bentar tertawa dulu. Jadi begini, saya jelaskan secara detail. Karena saya adalah seorang misionaris yang akan menyebarkan Injil kepada anda supaya anda sadar dengan paparan saya ya. Bukan saya lanjutkan ya. Gua tutup kuping dulu, Me ya. Gua tutup kuping. Oke, tutuplah kuping, saya menjelaskan dulu. Nanti saya akan bertanya kepada kamu tentang identitas Tuhanmu. Jadi begini, di dalam Kristen itu kami belum, baik. Bro. Kalau misalkan sudah, belum. Masih jual obat aku, bro. Orang masih jual obat katanya udah. Bang Sugi tadi mau setengah jam aku biarkan. Oke, aku lanjutkan. Jadi begini teman-teman ya, khususnya Kristen ya, kita tidak perlu memberitakan ini kepada Muslim karena memang mereka ini akan menutup telinga kiri mereka, tetapi telinga kanan mereka mendengar ya. Kita akan lanjutkan ya. Jadi baik, kalau misalkan sudah, terima kasih banyak, Me ya. Kita akan belum. Belum. Ya. Kok lama amat sih, Me? Jadi begini, identitas Tuhan di dalam Kristen itu sangat jelas ya. Pertama, keberadaannya di mana? Keberadaannya di surga. Jadi Tuhan kami itu bukan seperti gembel yang tidak diketahui keberadaannya. Tuhan kami itu punya status yang jelas, yaitu keberadaan di surga. Siapa namanya? Proper name-nya adalah YHWH. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah roh. Jadi roh itu bertata di atas surga. Nah ini Tuhan kami jelas. Nah sekarang saya bertanya kepada Bang Dewa, identitas Tuhanmu apa yang bisa kau jelaskan kepada saya? Teman, silakan teman. Oke, saya jawab. Oke, Pak Sugi. Anda tadi mengatakan ketika Tuhan itu tidak nampak dianggap gembel. Berarti Tuhannya Yesus gembel dong. Karena Yesus bentar dulu, jangan disela dulu. Oh ya, maaf. Karena Yesus berkata, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Berarti gembel dong Tuhannya Yesus kalau begitu. Karena antara yang diajarkan Yesus dengan yang kita pahami itu sama, bahwa Tuhan itu tidak nampak. Suaranya pun tidak pernah didengar, kata Yesus. Kok dianggap gembel ya? Berarti ya secara tidak langsung Anda menuduh Tuhan Anda gembel. Tuhannya Yesus maksud saya. Gembel juga kalau begitu. Lanjut. Oke, saya lanjutkan begini Pak Sugi ya. Yang dimaksud gembel di sini artinya keberadaannya tidak jelas. Contoh seperti gembel ya. Gembel itu tidak sama. tinggal. Kalau sama kayak Tuhannya Yesus. Keberadaan jelas Bang Sugi. Tuhan kami itu keberadaannya sangat jelas, yaitu bertata di atas surga. Artinya dia bukan gembel. Gembel itu tidak punya tata, tidak punya tempat tinggal, itu gembel. Nah Tuhannya Bang Sugi itu kalau bisa Bang Sugi jelaskan kepada kami identitasnya dulu, keberadaannya, siapa namanya, apa hakikatnya, silakan. Tidak bisa kan? Bisa dong. Kenapa nggak bisa? Silakan. Jadi kalau Tuhan masih butuh tempat itu namanya makhluk. Ya, sementara Tuhan kami tidak butuh tempat. Tuhan kami tidak seperti makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak seperti makhluknya. Kalau makhluknya butuh tempat, Tuhan tidak butuh tempat. Bahkan di dalam kitab Anda sendiri dikatakan Tuhan itu tidak terhampiri. Ayat mana yang mengatakan Tuhan di surga? Nggak ada. Itu dari kata uranon. Kenapa diartikan surga ya? Nah ini kena tipu LAI ini si Meme Bos itu. Nggak ada itu Tuhan di surga di mana? Kalau Tuhan itu di surga berarti dia kecil. Ya. Bagaimana mungkin kecil tapi maha besar? Nah, ini tidak sesuai logika. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 6 ayat 18, benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup untuk menampungnya. Apalagi rumah yang kudiami ini. Ternyata para nabi terdahulu itu memahami bahwa Tuhan itu yang besar bukan hanya kekuasaannya tetapi juga sosoknya. Maha besar. Sehingga langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya. Nah kalau Tuhan Anda itu kecil tinggal di surga, berarti Tuhan Anda bukan Tuhan para nabi. Clear? Oke, saya jawab ya. Mohon di mute karena Meme Bos adalah ada batas sandal yang akan menyadarkan teman-teman muslim yang ada di sini. Saya akan jawab semua pertanyaan ya. Begini saya akan menjawab, apakah Tuhan saya berada di surga? Saya akan mengatakan kepada Anda di sini bahwa Tuhan saya itu bertata di surga dengan apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia disalib. Dia menyampaikan kepada orang di sampingnya dengan mengatakan di Lukas 23:43, hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman paradiso. Jadi itu original teks Yunaninya itu berbicara tentang paradiso, bukan uranon. Artinya Tuhan kami berada di atas surga. Saya lanjutkan ya. Jadi begini, kenapa Tuhan kami itu membutuhkan sebuah ruang? Karena begini, Tuhan kami turun ke bumi berjanji kepada orang-orang untuk hidup kekal bersama dia jika kamu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh dia. Jadi bagi orang Kristen yang mengikuti perintah-perintahnya, dijamin oleh Yesus akan hidup bersama-sama dia di dalam surga. Manusia harus membutuhkan sebuah ruang untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan menciptakan sebuah ruang namanya surga untuk berhidup bersama-sama dengan manusia, akan menjadi hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak membutuhkan sebuah ruang, berarti Tuhan Anda tidak membutuhkan sebuah ruang, berarti Anda itu
kehidupan Anda di dunia dengan di surga itu sama. Di dunia Anda tidak akan pernah melihat Tuhan dan tidak akan pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Anda. Anda juga nanti akan mati dan divonis masuk surga dan akan hidup di surga, tidak akan bersama-sama dengan Tuhan Anda karena Tuhan Anda itu tidak akan pernah diam di surga, tidak pernah bertata di surga. Artinya Anda divonis tidak akan pernah hidup bersama selama-lamanya dengan Tuhan. Tidak akan pernah kekal bersama-sama dengan Tuhan, tetapi perbedaan sama dengan kami hidup kekal untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan kami membutuhkan sebuah ruang namanya surga. Baik, Pak De, boleh ya Pak De ya? Silakan. Mengatakan Jangan kalian lawan Tuhan meme bos, kalian mampus nanti lawan meme bos. Kecil. Belum ada apa-apanya kamu Kalau misalkan Yesus berada di surga, itu wajar karena memang surga itu diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tuhan ngapain di surga? Tuhan nggak butuh surga. Yang butuh surga itu adalah manusia. Nah, sekarang apakah Yesus itu mentaati hukum Taurat, Me? Kok larinya ke hukum Taurat gitu? Saya tanya dulu, saya buktikan kalau Tuhan ente ada di neraka. Saya buktikan Tuhan ente ada di neraka. Hukum Taurat. Nggak, jawab aja. Apakah Yesus mengikuti hukum Taurat, Me? Ya udah, terserahkanlah, paparkan aja lah, saya dengarkan aja, nanti saya kontrak. Ya baik, saya buktikan kalau Tuhan ente ada di neraka, bukan ada di surga. Ya, apakah Yesus mengikuti hukum Taurat? Me? Ya dia mengikuti, gimana? Mengikuti hukum Taurat dia ya. Apakah dia masuk ke jemaah Tuhan, Me? Hah? Apakah dia masuk ke bait Allah? Jadi jemaah? Ya, masuk. Apakah dia disunat, Me? Sunat wajar, ya sunat. Sunat? Iya. Apakah sunat itu kemaluannya terpotong, Me? Iya benar. Benar. Di Ulangan 23 nomor 1, Me, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Ternyata Yesus tidak mengikuti perintah Allah. Loh, betul, Me? Itu di Ulangan itu kamu salah itu, bro. Aneh pertanyaanmu. Kamu bertanya tentang Yesus disunat, saya katakan sunat. Kamu terus soalkan di Ulangan itu apa korelasinya itu? Alamak. Ketika Meme mengatakan Yesus itu mengikuti yang namanya hukum Taurat, ternyata kemaluan Yesus terpotong. Nah, di Ulangan 23 nomor 1, orang yang biji pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Yesus masuk jemaah Tuhan. Yesus masuk ke bait Allah. Ya, kira-kira di Ulangan itu kamu baca dulu hukum itu mengenai apa dulu. Coba silakan baca di Ulangan 23 nomor 1, Me. Ya, coba baca. Di situ dijelaskan. Aku nggak bisa, aku di luar, jadi aku nggak ada laptop di sini. Coba bacakan aja sampai ayat 2-nya biar di sini kita uraikan bersama ya. Di dalam Ulangan 23 nomor 1, Me. Tidak boleh ada kecurangan. Iya, harus jujur, betul. Bacakanlah. Betul. Sesuai dengan pernyataan apa yang Meme Bos katakan, kalau Yesus itu mengikuti yang namanya hukum Taurat. Oke, silakan. Yesus terpotong kemaluannya karena disunat. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Ya, coba dibaca dulu. Itu udah dibaca, mau dibaca apa lagi? Mana ada, kamu ngarang-ngarang Dewa kamu. Gimana sih ini? Curang kau ke Dewa. Inilah nampak kecurangan di sini, lihat nih. Mulai curang. Apa yang curang, mulai. Lama-lama kayak kores juga kau Dewa, kayak kores kau lama-lama. Me, Yesus kan ikut hukum Taurat, betul atau tidak? Betul. Benar, saya sudah katakan tadi, Yesus itu menjalankan hukum Taurat berkaitan tentang tidak makan makanan haram, berkaitan tentang tefillah, berkaitan tentang sunat. Itu dia harus mengikuti karena memang hukum itu harus dia jalankan, dia sebagai seorang Yahudi. Nah ternyata Yesus tidak taat sama hukum Taurat. Karena di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur atau yang terpotong kemaluannya itu dilarang masuk jemaah Tuhan. Bacakan dulu. Yesus kan terpotong. Masa gitu-gitu doang, nggak ada dibacakan. Buset, Me. Ini udah dibaca lu, Me, ini, Me. Masa masih kurang sih, Me? Baca dengan benar, coba. Baik. Pak De, tolong bacain deh. Ini udah 3 kali dibacain masih coba, salah Pak De, juga. Jangan curang deh, Pak De. Aku tahu Pak De orang jujur lah, nggak mungkin lah curang seperti Dewa ini. Ya Allah ya Rabbi, Me. Islam diajarkan dengan cara dusta-dusta. Tidak ada, Me. Islam itu jujur dalam menyampaikan. Di dalam Ulangan. Koin cepat. Ulangan berapa? Lu minta koin. Ulangan 23 nomor 1. Koin cepat. Jangan di bawah koin. Orang yang hancur buah
baca ini aja saya sebenarnya, aduh, orang yang ini kitab suci apa kok bahasanya gini. Orang yang hancur buah titik-titik atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, itu dia. Ini ayat 1 mau ditafsirkan apa lagi? Nah, Mek. Nah, pertanyaannya, Mek, ketika Yesus disunat, apakah kemaluan Yesus itu terpotong, Mek? Meme nggak pakai Kak, malah diem mente. Meme nggak pakai Kak. Suaraku kedengaran gak ini? Oh, kedengar, merdu banget. Ya, maksud tuh ayat itu diperuntukkan kepada orang-orang yang menjalankan hukum Taurat, ataukah Tuhan menyindir kepada orang-orang yang tidak menjalankan hukum Taurat? Jadi harus bisa dibedakan. Kalau ayat itu berbicara tentang kalau ayat itu berbicara kepada orang-orang yang menjalankan hukum Taurat, artinya bentrok dengan Kejadian 17 berkaitan dengan hukum sunnah. Itu diperuntukkan kepada orang-orang yang dianggap seperti bangsa goyim gitulah, kafir gitu. Nggak ada, Me. Poin. Me, nggak ada, Me, seperti itu, Me. Tadi kan ente dengan jelas mengatakan Yesus taat sama hukum Taurat, betul ya? Kemaluan Yesus terpotong. Ayat itu tidak berbicara tentang Yesus orang yang menjalankan hukum Taurat itu, Dewa. Udah saya katakan, itu berbicara kepada orang-orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Kitab Ulangan itu kitab siapa? Kitab orang Yahudi atau bukan? Iya, Tuhan itu selalu menyindir kepada orang Yahudi dan juga orang-orang bangsa-bangsa goyim. Me, lu baca dulu ayatnya makanya. Ente baca dulu ayatnya, baca baik-baik ayatnya. Ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Coba baca perikopnya. Malah yang ada. Aduh. Perikopnya orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ini mau kamu tafsir kemana ini? Nggak bisa. Karena tidak ada ayat sebelum dan sesudahnya, Meme. Baca ayat 1, 2, 3, coba kita. Ini ayat 1. Makanya itu kalau kamu nafsir di sini kebingungan karena ayat sebelumnya nggak ada. Jadi nggak bisa, nggak ada rujukan di sini. Ayat 3-nya kan ada itu, Bang Sugi. Ayat 2-nya itu berbicara hukum lainnya. Ya, coba ayat 2 berbicara tentang anak haram. Lihat kejujuran kalian, maksud saya. Iya. Ya, di ayat 1, bentar nih saya bacakan ya. Di ayat 1 berbicara tentang orang yang terpotong, yang bacakan aja, Bang. Oke, orang yang hancur buah titik-titiknya. Kamu ini suruh saya baca kayak ginian sebenarnya, aduh jijik saya. Orang yang hancur buah titik-titik atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk ke jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ini berbicara tentang aturan-aturan orang Amon dan orang Moab. Oh tidak bisa seperti itu. Ini perbutir Meme bos. Orang Amon dan orang Moab itu kan bangsa ini perbutir berbicara hukumnya yang berbeda-beda. Jangan dicampur. Tidak bisa. Itu kan tertulis itu. Jadi jangan menafsirkan sesuka hati dong. Itu udah justru Anda yang menafsirkan sesuka hati. Di ayat 1 berbicara tentang orang yang pecah, yang pecah buahnya, ya kan, dan terpotong kemaluannya. Butir kedua, bentarlah gantian. Itu bangsa Moab di situ kok dijelaskan. Aduh, kenapa nggak berani gantian? Oke, silakan. Gantian lah. Ayat pertama itu hukum berbicara tentang orang yang buahnya pecah sama terpotong kemaluannya. Aturan yang kedua, seorang anak haram jangan masuk jemaah Tuhan. Ini tentang anak haram yang nggak boleh masuk. Ketiga, seorang Amon atau seorang Moab jangan masuk jemaah Tuhan. Ini berbicara tentang hukum, 3 hukum di sini. Siapa-siapa yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Pertama, orang terpotong kemaluannya dan buahnya pecah, dan yang ketiga anak haram, yang ketiga adalah orang Amon. Jadi jangan dicampur aduk. Oke, sekarang coba definisikan dulu terpotong buah peler, coba. Sunat. Apalagi coba. Ya coba didefinisikan buah peler itu terpotong tuh gimana caranya? Ente mau ditafsir bagaimana?
bukan buah titik-titik yang terpotong, Mei. Jadi Orang apanya? yang hancur buah titik-titiknya atau Buah yang peler. terpotong kemaluannya. Ya, terpotong dengan hancur buah peler itu coba definisikan dulu. Itu dua yang berbeda. Mungkin entah karena kejedut atau gimana kan? Ya, oke. Sehingga pecah itunya. Nah, kemudian terpotong di situ sunat. Kalau hancur buah peler berarti Yesus tidak masuk kategori ya? Nah, Yesus buah pelernya nggak hancur. Oke, yang terpotong itu coba definisikan dulu yang terpotong. Aduh, kamu ini ngajak saya yang aneh-aneh. Masa nanya buah pelernya Yesus? Ya ampun, ini gimana sih? Kalau yang buah peler pecah kan sudah tidak masuk Bahas kategori. yang lain aja. Aduh, bahas Bunda yang Rama lain jangan ikut-ikutan, Bunda Rama, diam. Yang lain aja, aduh. Yang lain. Bahas Bukannya yang Bunda lain. Rama Udah senang ini, kalau bahas udah kayak ini. gini. Kita buka dulu akal dia, ya kan, sesuai dengan pernyataan dari Meme Bos yang mengatakan Yesus itu ternyata taat sama perintah hukum Taurat. Bunda Yesus Rama ini masuk kan ke kalau bahas kayak gini jemaah kan senang Tuhan. bahas peler kayak ini kan Nah, hobi dia ini. Ketika dia mengatakan Yesus taat sama perintah Taurat, ternyata Yesus tidak taat. Artinya Yesus sempat masuk yang namanya ke bait Allah. Dia menjadi Iya, seorang sekarang. jemaah. Sekarang itu Jemaah- kita lihat jemaah di situ Tuhan. kategorinya masuk nggak, definisinya masuk nggak? Masuk. Nah, Yang sekarang terpotong sekarang, yang terpotong itu bagaimana Ya, terpotong. definisikan? Terpotong itu apakah diiris ataukah bagaimana coba? tidak ada. Nah, sekarang begini, Sunat Me. itu Begini, dipotong Me. atau apa di sunat? Coba definisikan sunat itu dipotong atau apa? Dipotong, Me. Dipotong. Mana ada sunat itu definisi dipotong, alamak. Nah, terus Potong diapain, itu- digigit? Digigit burung sama itu, lu? Bro. Kata potong itu berarti burung itu putus semua, itu potong, Bro. Oh, bukan. Gimana? Jangan kau curang di sini. Definisikan dulu kata potong coba. KBBI Baik. aku buka ini. Jangan kau curang ya. Baik. Silakan buka sama ente. Terpotong itu KBBI apa? itu sangat dijelaskan kalau potong itu Kalau putus bagi dua, Bentar, bro. saya luruskan dulu sunat ya. Sunat itu Mei dipotong kulupnya. Jadi Iya. kemaluannya itu termasuk itu kulup gitu. Batangnya dipotong nggak? Emang di situ ngomong batang apa? Enggak kan nggak ngomong batang. Bukan begitu. Nggak ada di situ Bang ngomong Sugi- batang. Bang Sugi kalau bahas kayak gini hobi kali sama Bunda Rama nih, heran saya. Ya udah skip aja udah. Udah skip. Ya, baik. Baik, Ivan Pilah. Artinya Yesus tidak taat sama perintah hukum Taurat ya. Nggak, sekarang coba Ternyata- definisikan dulu. Udah skip, jelaskan dulu udah identitas sekarang pindah ke Tuhannya. topik Nggak. kembali. Mei, udah. Mei. Oh, oke. Udah. Mau Pak. ente tafsirkan bagaimanapun juga. Baik, siap. Nggak, Silakan. maksudnya sekarang Mungkin begini, coba jelaskan dulu identitas Tuhan kalian juga. Jelaskan dulu. Ini benar belum kelar Mei tadi antara Tuhan itu ya. Mana lebih besar Tuhan Anda itu daripada surga, Mei? Dari tadi Nanti mau itu nanya. saya jelaskan, Nah, tetapi ini dulu jawab aja dulu sebentar aku. Tuhan kalian Mana jawab. lagi? Ini dulu Mei. Saya jawab deh yang dinyatakan Meme Bos tadi. Meme Coba jawab Bos dulu itu tadi, bentar Meme Bos. Silakan, Tadi silakan. Anda menunjukkan Lukas 23 ayat 43. Itu yang di surga Yesus. Sementara yang saya bahas adalah Tuhannya Yesus. Yesus itu adalah Tuhannya Pak Sugi. Yesus punya Tuhan. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Loh, Yesus berkata, Dia yang mengutus aku. Nah, Suaranya oke. tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Oke, saya jawab. Tentu Yesus ada yang mengutus dia. Ini yang kita bahas, ini yang mengutus dia. Oke. Apakah yang mengutus dia ini gembel? Karena dia tidak di surga. Itu saya akan jawab, Ustaz Sugi. Gampang bagi saya itu untuk menjelaskan ini seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi Ya jawab udah, dulu di mana? identitas Tuhan kalian. Tuhannya Yesus di surga di mana? Apakah kalian tidak bisa menjelaskan identitas Tuhan kalian? Kan sudah saya jawab tadi. Pasti panik ini, tahu saya. Oh panik. tidak. Tuhan kami itu sebagaimana yang diterangkan Yesus. Tidak Jangan berbicara itu. Dijelaskan di Al-Quran dulu. Terserah. Intinya kita mengambil kesamaan. Bukan berarti Jelaskan Tuhan dulu saya dan Tuhan identitas Yesus di dalam sama. Saya Al-Quran menyamakan dulu. tidak. Sabar Tidak dulu, itu Mei maksudnya. gantian, Mei. Gantian Maksud lah. saya itu bukan menyamakan gitu. Maksudnya itu ya konsepnya ini sama. Yesus mengakui bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Demikian juga umat Islam mengakui tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Gitu loh. Saya Karena tidak Tuhan ini bertanya tentang Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yang saya tanya itu identitas Tuhan kalian. Kalau identitas Tuhan kami kan sudah jelas apa Nah, di dalam Islam dikatakan Oke, silakan. Tuhan itu ya kan tidak seperti ciptaan
ciptaannya. Itu identitasnya. Ya. Tapi nggak punya tata. Apa? Nggak punya tahta gitu, nggak punya ruang. Tuhan tidak punya tempat, tidak Gembel butuh nggak itu? tempat. Gembel nggak? Gembel nggak? Kalau gembel itu manusia, dia itu tidak punya Gembel tempat itu sehingga cari manusia. tempat. Itu kenapa dikatakan Di rel gembel? kereta Karena dia nggak api, punya di bawah rumah. jembatan. Tuhan tidak seperti itu. Allah itu laisa kamislihi sayun. Di kitab Gembel, Anda Bang, pun definisinya dikatakan itu nggak punya tempat tinggal tuh gembel namanya. berarti Tuhannya Yesus gembel, nggak punya tempat. Tuhan kami enggak dong, kami punya Oke, tempat sekarang tinggal pada kami. gini. Di mana tempatnya Tuhan Anda? Oke, saya jawab. Ya, Tuhan di kami mana? saya katakan tadi identitasnya sangat jelas. Enggak, saya tanya aja dulu di mana tempatnya Tuhanmu, Me? Tuhannya Yesus, Tuhannya Oke, Yesus. di surga. Baik, di surga ya. Mana lebih besar surga daripada Tuhan? Lebih besar surga. Lebih besar surga? Nah, berarti Tuhannya kuntet. Kuntet. Siapa yang menciptakan surga? Tuhan saya. Jadi lebih besar surga daripada Tuhanmu? Benar. Masuk akal? Masuk akal dong. Bagaimana yang kecil bisa bikin besar? Saya aja bisa menciptakan mobil lebih besar saya bisa menciptakan kok apalagi Tuhan sih ah. Jadi maksud kalian ini ketika Datanya, Me, di mana ada datanya di Bible? Di mana ada datanya di Bible? Tuhanmu ada di surga di mana? Loh, Yesus mengatakan aku akan pergi ke Bapakku yang Di berada mana? Yesus mengatakan Itu begini, bahasa ya, Indonesia, ya. itu bahasa Tunggu dulu. Indonesia. Loh, itu di Lukas 23:43 Yesus mengatakan hari ini juga engkau akan bersama aku dalam Bukan di keagungan. surga, di langit itu. Salah. Loh, Lukas 23 itu paradiso, bukan Uranon itu, Bang. Iya, tapi itu Yesus, itu Yesus. Yang kita tanyakan Tuhannya Yesus. Yesus kan ngomong nih, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Nih siapa yang ini nih? Oke, saya jawab. Nah, itu siapa? Yang saya katakan kepada kalian ini, saya sudah katakan dari tadi, tetapi sebentar harus jawab pertanyaan saya tentang identitas Tuhan kalian. Saya akan jawab. Kalau Yesus dikatakan sebagai utus, dia mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapakku. Jadi saya menjawab dulu begini ya, Tuhan di dalam Kristen itu yaitu Tritunggal ya. Tritunggal itu artinya mempunyai satu pribadi, Tuhan yang esa tetapi mempunyai tiga pribadi. Nah, contoh seperti gini ya. Kita analogikan matahari ya. Matahari dan cahaya dan panasnya itu, mereka itu adalah esa, tetapi bisa dibedakan. Tuhan kami itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau dia turun ke bumi, buminya akan hancur. Kenapa harus hancur? Karena bumi tidak akan bisa menampung kedahsyatan Tuhan kami itu sangat luar biasa. Jadi bagaimana caranya supaya Tuhan kami menjangkau bumi? Dengan mengutus firman-Nya untuk mencahayai seluruh alam semesta. Jadi Tuhan kami itu untuk menjangkau manusia ke bumi itu dia memancarkan cahaya dari atas, itu jadi disebut dengan Yesus. Matahari dia tidak akan bisa turun menghampiri bumi. Kalau matahari turun menghampiri bumi, matahari itu sangat dahsyat. Bumi tidak akan bisa menampung, bumi akan hancur lebur. Lalu hanya matahari untuk menjangkau bumi dengan memancarkan, itulah cara satu-satunya matahari. Analogimu nggak tepat, Meme, kalau dianalogikan ke matahari. Ini Meme Bos Debater, Anda mau lawan gimana sih? Bentar, oke, saya bantah. Dengar. Kalau Anda analogikakan ke matahari nggak tepat, karena sinar matahari, cahaya matahari bukan matahari. Panasnya matahari bukan matahari. Sinar dan cahaya adalah sifatnya matahari. Ya, matahari itu sifatnya panas, sehingga yang nyampe ke kita itu sifatnya. Sementara Tuhanmu itu bukan seperti itu. Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Itu bukan satu Tuhan, tiga Tuhan. Karena faktanya ketika Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 16-17, di situ sangat jelas sekali. Ya, Yesus digambarkan seperti bintang film, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati, Bapa di surga digambarkan seperti orang tua, seperti manusia yang lanjut usia. Di dalam Daniel 7 ayat 9. Nah, ketika Anda menyebut Bapa, apakah otak Anda membayangkan Yesus? Ketika Anda menyebut Roh Kudus, apakah otak Anda membayangkan Bapa yang seperti orang tua? Sehebat apapun otakmu tidak bisa menyatukan tiga wujud yang berbeda menjadi satu wujud. Bagaimana mungkin dalam satu waktu di tiga tempat yang berbeda, tiga wujud yang berbeda itu adalah satu? Itu mustahil. Nggak bisa seperti itu. Kalau kamu umpamakan matahari, nggak bisa. Karena cahaya matahari bukan matahari, panasnya matahari bukan matahari.
Sementara Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Ini bukan satu Tuhan, tapi 3 Tuhan. Gimana bisa Trinitas itu? Nggak masuk. Ren. Halo. Itu Bang Zuma. Burunda, monitor. Siap, 86. Nah, silakan Bang Zuma. Ya, ini lagi bercanda. Udah selesai. Hidup ya. Lagi bercanda ini Om Meme ini. Oke, baik. Lagi bercanda. Burunda juga mau ikutan biar nggak ketiduran. Lanjut, Iya. Ya, Udah, banyak saya hal. mute, biar Bang Zuma aja nanti. Banyak hal yang saya dengarkan tadi ya tentang pernyataan-pernyataan saudara Meme tentang Allah sembahan umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dari namanya aja udah jelas Maha Suci. Yang Maha Suci itu hanya Tuhan. Maha Tinggi, yang Maha Tinggi itu hanya Tuhan. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha tsumma stawa 'alal arsy. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ini apa arsy? Arsy itu tahta. Ya. Nah, sedangkan ayat yang berbunyi seperti ini dalam Islam itu banyak. Banyak data yang menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, Maha Tinggi itu bertahta di atas arsy. Kenapa dia di atas bertahta? Karena dia Maha Besar. Allah itu Maha Besar. Wa annallaha wal aliyyul kabir. Dialah Allah yang Maha Besar. Jelas itu. Dan sesungguhnya Allah wal aliyyul kabir. Dan sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel? Dalam Mazmur 96 nomor 4 juga jelas dikatakan, sebab Tuhan Maha Besar. Maha Besar di dalam bahasa Ibrani itu disebut Gadol. Jadi Tuhannya Bani Israel, Tuhannya umat Islam Maha Besar. Karena Maha Besar itu cuma milik satu hakikat, maka Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang menyebut dirinya sebagai Gadol adalah Tuhan yang kami sembah. Karena yang namanya Maha Besar cuma satu. Kalau ada 2 Maha Besar itu tidak mungkin. Pasti hanya ada satu. Dan yang paling besar itulah yang disebut Gadol, Akbar di dalam pemahaman umat Yahudi dan umat Islam. Sedangkan kalau Anda melihat Tuhan Anda, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Siapa yang maha besar di sini? Yang disembah Yesus atau Yesus? Yang disembah oleh Yesus. Siapa yang disembah oleh Yesus? Tuhannya Bani Israel yang disebut Gadol, Maha Besar. Siapa yang disembah oleh umat Islam? Tuhannya Bani Israel yang disebut Gadol, yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran Kabir, Maha Besar. Jadi kalau Anda mengatakan mana sifat, mana identitas Tuhanmu, identitas Tuhannya umat Islam itu jelas dikatakan, zalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Besaran Allah karena Allah dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru, yang mereka sembah, yang mereka tuhankan, yang mereka ilahkan selain daripada Allah, itulah hal yang batil. Dan sungguh Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi Tuhan itu harus maha tinggi, Tuhan itu harus maha besar, nggak boleh tidak. Karena dia maha besar, maka wujudnya tak bisa kemudian diwujudkan seperti apa manusia bisa mengetahui tentang sesuatu yang besar. Gak bisa. Bumi ini apa bisa digambarkan oleh pikiran manusia seperti apa besar? Gak bisa. Langit apa bisa digambarkan oleh manusia seperti apa besarnya langit, luasnya langit? Tidak bisa. Allah SWT untuk langit, bahkan 7 lapis langit,
bahkan singgasananya, arsy-nya itu kecil. Hanya laksana sebutir pasir di tengah padang gurun yang luas. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan, coba umat Islam terangkan tentang Tuhan kamu. Allah menjawab begini, saudara Mei. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Nabi Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku kabulkan. Ujibu da'watid da'. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada aku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi umat Islam itu tidak mesti melihat Tuhan untuk kemudian mengakui Tuhan itu ada. Tidak untuk itu. Kenapa? Allah dikatakan di dalam pemahaman umat Islam, wa annallaha sami'ul basir, dan sungguh umat Islam menyembah kepada Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa annallaha sami'ul basir. Jadi karena Tuhan kami itu melihat, Tuhan kami itu mendengar, kami tidak perlu melihat Dia supaya kami imani Dia ada. Cukup alam semesta ini kami melihat, kami sudah beriman. Oh, alam ini ada karena diciptakan oleh yang ada. Kalau alam semesta ini tidak ada, maka boleh jadi pencipta itu tidak ada. Dan karena alam semesta ini ada, maka pencipta itu ada. Itulah yang kami sebut wa annallaha sami'ul basir. Terakhir, ketika Allah itu maha mendengar, ketika Allah itu maha melihat, maka Allah menjabarkan dirinya kemudian, wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Dan Allah mendengar percakapan antara kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi kami tidak perlu melihat Allah. Cukup kami berkata yang baik, berbuat yang baik. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena manusia pada hakikatnya diawasi oleh Sang Yang Maha Melihat. Karena manusia pada hakikatnya dilihat, didengar, dan kemudian diteliti oleh Sang Maha Melihat. Itulah Islam. Tidak seperti Anda. Karena Anda ingin melihat Tuhan, Tuhan Anda harus keluar dari rahim. Berbahagialah buah dada yang menyusui engkau. Tidak seperti itu polanya Tuhan itu. Masya Allah, bumi beserta langit dengan susunan langit ketujuh, bahkan sampai Siratul Muntaha, bahkan sampai ke singgasananya, bahkan sampai ke arsy-nya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan Allah. Bayangkan Mei, bayangkan, bumi digabung dengan langit pertama, bagi langit kedua itu hanya sebesar kelereng. Langit kedua digabung langit pertama, digabung bumi, bagi langit ketiga itu hanya sebentar kelereng. Bumi, langit pertama, langit kedua, langit ketiga digabungkan menjadi satu, bagi langit keempat hanya sebesar kelereng. Begitu seterusnya sampai kepada langit ketujuh, memandang ke bawah ke langit 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, dan bumi digabung menjadi satu, bagi langit ketujuh hanya sebesar kelereng. Dan di atasnya langit ketujuh ada Siratul Muntaha. Siratul Muntaha memandang ke bawah, langit ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, satu, bumi digabung semuanya menjadi 8. Bagi Siratul Muntaha hanya sebesar kelereng. Di atasnya lagi ada disebut arsy. Di bawah arsy ada Siratul Muntaha, ada langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bumi. Bagi Siratul Muntaha, bagi ke-8, ke-9 alam di bawahnya itu hanya sebesar kelereng. Di atas serentak ada arsy. Dan arsy ini hanya pijakan. Pijakan aja. Bukan tempat duduk, tapi hanya pijakan. Pijakan Tuhan itu melihat ke bawah, melihat arsy, melihat Siratul Muntaha, kemudian melihat langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan bumi digabung mereka. Bagi tahta Allah itu semua hanya sebesar kelereng di tengah-tengah padang pasir yang begitu luas. Jadi lalu bagaimana? Jadi kalau yang utusan Allah hebat,
mampu mati, hidup, mati dan seterusnya, membuat kucing menjadi ayam. Yesus bisa membuat matahari terbit dari selatan, Yesus bisa membuat matahari terbit dari utara, dari barat dan seterusnya, atau membuat apapun yang Yesus mau. Bisa Yesus itu bisa membuat apapun. Yesus bisa. Kenapa bisa kayak gitu? Backingnya siapa, bro? Backingnya siapa? Yang maha besar, yang maha dahsyat. Jadi Yesus boleh busung dada. Tidak ada yang selamat sampai kepada Tuhan yang maha besar tanpa melalui aku. Loh, kok Yesus bilang kayak begitu? Dia wakil Tuhan, coy. Dosamu telah diampuni. Kok hebat kali Yesus? Yes. Dia backing yang aneh siapa? Bukan jenderal, coy. Pencipta alam semesta. Bagi orang berpikir Yesus hanya utusan. Bagi orang yang tak berpikir, wah ini pasti Tuhan ini. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Disembah. Kenapa bisa kayak begitu, Mei? Kenapa? Karena di antara kita dengan Allah, dengan Tuhan, ada iblis yang masuk ke dalam nadi kita, menjalar ke penjuru badan kita, sampai ke nadi kita itu masuk iblis itu, membisikkan ke dalam hati dan pikiran kita untuk tidak menyembah kepada Sang Maha Besar, tapi menyembah kepada Dia yang sudah mengaku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Tapi kok disembah? Kenapa disembah? Karena akalnya disumbat sama iblis. Sumpah iblis, aku akan membuat mereka ingkar kepadamu, dan aku akan buktikan kebanyakan dari mereka akan ikut kepadaku ke dalam neraka. Seperti itu adanya. Saya memang menunggu supaya Anda berbicara. Silakan. Ini mah kok sekarang gantian yang lain mute. Bertanya tadi. Yang lain mute berseperti dia. Tanggapin. Bertanya, makanya kami jawab. Tanggapin. Oke, yang lain mute. Iya, silakan. Baik, saya tanggap. Baik, Jadi koin. Oke, koin yang dari Bapak Koin Meme Bos sedang memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Baik, saya akan lanjutkan. Mawar satu, Me. Oke, terima kasih. Jadi begini ya, saya pikir penjelasan dari teman-teman muslim dari tadi itu wow, ternyata saya rasa belum ya. Jadi begini ya, saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwasan mengimani Tuhan itu harus menggunakan akal dan logika kita. Jadi kalau kita mengimani Tuhan tidak menggunakan akal dan logika, maka penjelasan kita itu seperti ginilah. Tidak akan nyambung dengan akal kita. Anda mengatakan bahwasan Tuhan Anda itu secara rupa dan bentuk itu lebih besar daripada alam semesta. Anda tidak berpikir bahwasan Tuhan Anda menjanjikan kepada Anda, jikalau di hari penghakiman nanti Anda akan divonis masuk surga. Surga itu adalah sebuah ruangan. Tuhan Anda sudah pasti lebih besar daripada ruangan yang bernama dengan surga. Lalu bagaimana mungkin cara Anda melihat Tuhan? Berarti Anda ini melihat Tuhan Anda ini sama seperti Anda di bumi melihat ke atas langit. Inilah Tuhan Anda. Nggak tahu tangannya di mana, kakinya di mana, kepalanya di mana, wajahnya di mana, mulutnya di mana, nggak tahu. Jadi nggak ada bedanya ini anak Anda yang berada di sini ini hidup di dunia dengan di surga Anda itu sama. Anda tidak akan pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Anda itu kekal untuk selama-lamanya. Berbeda dengan kami orang Kristen. Kami dijanjikan oleh Yesus bahwasan jikalau kamu beriman kepadaku, melakukan sesuai dengan apa yang kuperintahkan, kamu akan hidup bersama-sama aku kekal selama-lamanya. Artinya Tuhan harus membutuhkan sebuah ruang. Karena manusia itu ketika di hari penghakiman nanti itu masuk surga itu, surga adalah sebuah ruang. Tuhan menjanjikan kepada kami bahwa kami harus hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya, kekal. Artinya Tuhan harus membutuhkan sebuah ruang. Jangan dipotong, Dewa. Jangan. Kalau kamu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka kamu akan hidup kekal bersama-sama Dia di dalam surga. Berarti Yesus membutuhkan sebuah ruang untuk hidup bersama-sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya mereka ini akan dapat melihat Dia, dapat berbicara dengan Dia secara langsung selama-lamanya. Nah Anda, kalau divonis masuk surga, Anda akan hidup terpisah dengan Tuhan Anda. Karena Tuhan Anda itu besar, rupa dan bentuknya. Apakah Tuhan seperti ini yang mau Anda diimani? Bagi kami orang Kristen, kami tidak akan mau mengimani Tuhan yang tidak bisa kami jangkau. Sedangkan Anda sudah divonis masuk surga, tetapi masih saja Anda tidak bisa menjangkau Tuhan Anda. Bagaimana mungkin? Tetapi kami, untuk di dunia, kami tidak bisa menjangkau Tuhan. Tetapi Tuhan kami menjanjikan kepada kami, jikalau kami masuk surga, kami akan bisa menjangkau Tuhan kami. Kami akan hidup bersama-sama dengan Dia
untuk selama-lamanya. Berbeda. Di dalam kitab Yesaya itu menjelaskan bahwasan Tuhan itu bertata di atas surga. Tata dia itu bernama kerubim, ditandu oleh malaikat. Jadi kalau Tuhan tidak membutuhkan sebuah ruang untuk hari penghakiman kepada manusia, untuk dijamin masuk surga, untuk hidup kekal, berarti Anda akan terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Anda tidak akan tahu Tuhan Anda itu seperti apa. Berbeda. Jadi tolonglah kepada teman-teman muslim, menggunakanlah akal untuk memahami Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan Anda itu rupa dan bentuknya itu lebih besar daripada alam semesta? Tuhan kami itu dikatakan maha besar, tapi tidak berbicara tentang rupa dan bentuk, tetapi berbicara tentang kemahakuasaannya itu sangat dahsyat. Tuhan kami boleh rupa dan bentuknya itu sama seperti manusia, tetapi kemahakuasaan sangat dahsyat. Walaupun dia tata di surga, dia bisa menjangkau seluruh bumi. Yang disebut maha besar ini adalah kemahakuasaannya yang dijangkau oleh seluruh alam semesta ini disebut maha besar. Bukan rupa dan bentuknya itu yang disebut maha besar. Lalu yang kedua saya ingin mengatakan kepada kalian, berbicara tentang identitas Tuhan ya. Tuhan kami itu sangat jelas mempunyai identitas. Pertama saya katakan kepada kalian, Tuhan kami itu mempunyai ruang yang untuk dia bertata, tempat untuk dia bertata itu namanya surga. Lalu yang kedua, Tuhan kami itu mempunyai hakikat. Hakikatnya adalah roh. Kalau manusia hakikatnya adalah tubuh, tapi Tuhan kami mempunyai hakikat adalah roh. Lalu roh ini bertata di atas surga. Lalu siapa namanya? Namanya Yahweh. Nah Tuhan Anda kalau ditanya, apa hakikatnya? Tuhan kami adalah zat yang tidak bisa diukur oleh apapun. Kan ini dalam keraguan-raguan untuk menjelaskan tentang Tuhan kepada kami. Bagaimana mungkin kami yang punya akal ini mau beriman kepada orang yang menjelaskan tentang Tuhannya dalam keraguan-raguan? Kami ini punya akal loh. Bagaimana mungkin kami mau beriman kepada Tuhan yang seperti itu? Untuk menjelaskan identitas Tuhan kalian saja kalian tidak mampu. Lalu bagaimana mungkin kalian ingin menyadarkan kami bahwasan kami adalah orang-orang kafir? Kalau kalian bertanya kepada kami, apa identitas Tuhan kalian? Kami menjelaskan secara detail, seperti yang saya jelaskan tadi. Apa lagi yang kurang? Tak ada yang kurang. Tuhan kami itu bukan gembel. Tuhan kami itu mempunyai identitas, mempunyai tata. Tuhan Anda itu tidak mempunyai tata. Ditanya keberadaan di mana? Oh, Tuhan kami itu di mana-mana. Ya sama seperti angin. Angin itu kan di Amerika ada, di Indonesia ada, di Arab ada. Angin, nggak ada bedanya lagi. Hanya bedanya angin itu bisa dijangkau dengan cara untuk menghirup, bisa kita rasakan. Nah Tuhan Anda ini tidak bisa dirasakan. Nah kalau Tuhan seperti ini saya katakan Tuhan hasil imajinasi manusia ini. Tuhan hasil imajinasi manusia itu dia tidak akan bisa membuktikan apa-apa kepada manusia. Tetapi Tuhan kami, karena dia bukan hasil imajinasi manusia, bukan hasil ciptaan manusia, maka dia bisa membuktikan apa-apa kepada manusia secara langsung. Ini perbedaan Tuhan kami dengan kalian. Tuhan kami bisa menjangkau bumi, bisa berbicara langsung kepada ciptaannya. Tuhan Anda tidak bisa. Kenapa Tuhan Anda tidak bisa? Tuhan Anda itu bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena Tuhan hasil imajinasi manusia. Dia itu sembunyi. Jadi kalau kita memahami Tuhan itu harus menggunakan akal. Jangan mengklaim Tuhan kita maha kuasa tetapi itu hanya klaim kosong, tidak bisa dibuktikan apa-apa. Jangan. Kekristenan itu mengklaim Tuhan kami itu maha kuasa tetapi bisa dibuktikan secara langsung. Saya juga bisa mengklaim Tuhan saya itu maha kuasa. Saya mencatat Tuhan saya itu namanya Dewa, dia maha kuasa, tetapi tidak bisa dibuktikan apa-apa. Orang hasil imajinasi saya kok. Bagaimana mungkin saya bisa membuktikan? Tetapi Tuhan kami bukan hasil imajinasi. Tuhan kami itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Ketika dia mengklaim diri maha kuasa, dia bisa membuktikan secara langsung dan disaksikan oleh orang-orang yang punya akal. Jadi kami itu menuhankan Tuhan itu harus mempunyai akal. Jangan menuhankan Tuhan tidak menggunakan akal. Jangan bro. Mengimani hari akhir, mengimani tata Tuhan, mengimani keberadaan Tuhan harus menggunakan akal. Tidak boleh tidak menggunakan akal. Maka kalian ini tidak menggunakan akal. Kenapa saya katakan kalian tidak menggunakan akal? Karena kalian tidak bisa menjelaskan identitas Tuhan kalian secara detail. Berbeda dengan kami. Kami sangat lengkap. Berbeda ya. Jauh. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau sepintas kita mendengarkan saudara Meme menerangkan tentang Tuhannya, mungkin kalau 2 botol topi miring bolehlah kita masuk ke situ ya, memahami. Oh iya betul ini, betul. Tapi bagi orang-orang yang akalnya waras, hatinya bersih, nggak mungkin. Itu tidak rasional. Kenapa kelihatan rasional? Masuk akal. Kenapa? Karena dia mengambil 2 kubu. Tuhannya Bani Israel yang tak nampak dia pakai. Kemudian dia pakai juga Tuhannya Romawi yang nampak. Jadi satu paket. Orang yang tidak memahami tentang konsep ilahi pasti, oh iya hebat ya. Hebat. Masuk akal katanya.
nonotnya dipotong, dikubur, dibunuh sama penciptaan. Masuk akal katanya yang kayak gitu. Boleh. Tapi mari kita uji. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Khalik. Yang disebut Khalik adalah pencipta. Yang disebut pencipta, dia tidak bisa masuk ke zona ciptaan. Oleh karena itu, tidak bisa kemudian dia dilihat di alam fana. Kenapa demikian? Karena alam fana ini adalah dimensi terbatas. Tuhan tidak terbatas. Di mana Tuhan itu berada? Di tempat kekekalan. Di mana manusia bisa melihat Tuhan? Pada dimensi kekekalan. Di mana itu? Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Jelas, terukur. Allah bisa dilihat di bumi? Nggak bisa. Kenapa? Bumi terbatas. Allah bisa dilihat di surga? Bisa. Kenapa? Alam kekekalan. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang Islam pada hari itu berseri-seri, gembira ria, bersukaria. Apa sebabnya? Ila rabbiha nazirah. Karena Tuhan membuka tabir, Tuhan memperlihatkan dirinya. Subhanallah. Lalu bagaimana? Apakah ini betul kaidahnya? Jangan terangkan Al-Quran. Jangan terangkan. Karena Allah sudah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, katakan kepada aku, jika mereka katakan aku bertahta di atas singgasana yang besar, yang mulia. Ini kata Allah. Allah yang memproklamirkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Katakan kepada mereka, Ar-Rahman alal arsh tawa. Allah yang maha pengasih, yang bersemayam di atas tahta. Jadi tidaklah mungkin kemudian hakikat pencipta yang maha dahsyat, yang maha besar ini kemudian bisa disetarakan, bisa disifatkan kepada makhluk. Gak mungkin. Oleh karena itulah kemudian di dalam pengajaran orang-orang Yahudi ketika berbicara tentang Tuhan, 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Mustahil. Bullshit. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apatah lagi rumah yang kudirikan ini. Apatah lagi kandang binatang. Lebih-lebih lagi rahim seorang wanita. Nggak mungkin. Yesaya 57:15. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan mengatakan dirinya, aku bersemayam untuk selamanya, aku bertahta untuk selamanya. Artinya wujud Tuhan tidak pernah akan turun ke bumi, tetapi dia juga bersama dengan orang-orang yang remuk hatinya. Apa maksudnya? Apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Katakan kepada mereka, kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bersama dengan mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza adan. Ini jelas ini. Ini jelas. Allah jelas menerangkan itu kepada kami. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, wahai Muhammad, sesungguhnya katakan kepada mereka, sungguh aku dekat dengan mereka. Ini pernyataan Allah. Jadi bagi kami umat Islam, Tuhan itu tidak perlu dikatakan ada ketika dia datang, lahir di kandang binatang. Tak perlu. Tuhan kami ada bersama dengan keberadaannya. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bukan Yesus berarti. Bukan Tuhannya Kristen berarti. Karena Tuhannya Kristen, dia takluk kepada maut.
Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bukan Yesus berarti, karena Yesus terhampiri, bahkan pernah ditampar. Kayaknya nggak nyambung di situ, Bang. Seorang pun tidak pernah melihat Dia. Sudah jelas Jangan ini dipotong, bukan. jangan dipotong, Bang, jangan dipotong. biar Sudah yang- jelas ini bukan Tuhannya Kristen, karena Tuhannya Kristen bukan cuma dilihat, tetapi juga diludahin. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Sudah jelas bukan Tuhannya Kristen, karena Tuhannya Kristen manusia bukan hanya melihatnya, tapi juga membunuhnya. Baginya lah hormat yang kuasa yang kekal. Sudah pasti bukan Tuhannya Kristen, karena Tuhannya Kristen tidak kekal, pernah mati, menjadi mayat. Kisah Para Rasul 17:25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Tuhannya Kristen dilayani oleh manusia. Bayangkan kalau bayi Yesus itu mati ibunya pada saat dia dilahirkan. Bagaimana repotnya orang-orang untuk melayani bayi Yesus. 2 Samuel 22:9. Asap membumbung dari hidungnya, api mencilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Bagaimana mungkin Tuhannya Yahudi ini bisa disamakan dengan Tuhannya Kristen Yesus? Yesus yang keluar hidungnya bukan api tapi ingus. Mungkin karena dia manusia. Jelas itu. Lalu kemudian dikatakan di dalam 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tak terlihat dan esa. Tuhannya Kristen terlihat. Tuhannya Kristen itu tertampar, tertangkap, terpaku, tersalib, terbunuh. Jadi mustahil ini adalah Tuhannya Kristen. Yohanes 6 nomor 46. Ini pengajaran Yesus. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Yesus yang datang, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah menyatakan tentang Tuhan, melihat tentang Tuhan. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suaraku sering kamu dengarkan. Kamu tidak pernah melihat rupanya. Kamu sering melihat rupaku. Kamu tidak pernah melihat rupanya. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya. Terakhir. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, kepada umat Islam, kepada orang yang berakal, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, bersemayam di atas arsy, bersemayam di atas tahta. Dia mengatakan dirinya, Inna Rabballahu alladhi khalaqas samawati thumma stawa 'alal arsy. Mari kita lihat Yesus di dalam Ibrani 8 nomor 1. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi Yesus hanya duduk di sebelah kanan tahta. Yesus hanya duduk di sebelah kanan arsy yang maha besar. Karena Yesus tidak disebut maha besar, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut Qadar. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut Khabir. Yesus ternyata cuma duduk-duduk di pojokan di samping kanan tahta dari yang maha besar. Yesus maha besar? No. Berarti yang maha besar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus di mana pada saat itu? Duduk di bawah, di sebelah kanan, di pojokan, di samping tahta Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, silakan. Oke, terima kasih paparan Bang Jumani sangat bagus ya. Tetapi mohon netizen di bawah dengarkan paparan saya ya, khususnya Kristen ya, supaya kalian itu orang yang punya akal itu, supaya kalian itu dapat diselamatkan. Karena yang dapat diselamatkan hanya orang yang punya akal, yang memahami Tuhan menggunakan akal ya. Jadi begini ya, paparan Bang Juma ini dia mengatakan bahwasan Tuhannya dia itu tidak bisa turun ke bumi. Beliau ini mengkorelasikan ataupun mencontohkan manusia dengan bola. Jadi beliau ini mensamakan antara Tuhan dengan alam semesta itu dengan manusia dengan bola. Contoh, manusia ini kan rupa dan bentuk besar nih, tidak masuk ke dalam bola. Jadi dia menyamakan Tuhan dia dengan alam semesta. Jadi Tuhan dia itu sangat besar rupa dan bentuk, tidak masuk ke alam semesta, ini benar. Jadi analogi ini tepat sekali. Bang Juma mencontohkan Tuhan dia itu dengan alam semesta, lalu mencontohkan manusia dengan bola. Manusia itu tidak masuk ke dalam bola, itu apa alasannya?
Alasannya itu manusia tidak maha kuasa. Kalau manusia mengklaim dirinya maha kuasa, pasti dia akan masuk ke dalam bola walaupun bola itu kecil. Tuhan Anda itu kalau mengklaim dirinya adalah maha kuasa, walaupun alam semesta ini kecil, seharusnya dia bisa masuk ke dalam ruang yang kecil itu karena dia maha kuasa. Maka saya katakan kepada kalian sebagai debaters muslim ini ya, kalian debaters muslim ini mengukur kemahakuasaan Tuhan menggunakan kemampuan akal dan logika manusia berpikir. Kalian tidak punya absolut, kemampuan kalian ini bukanlah absolut, tetapi menguji Tuhan yang mempunyai kemampuan yang sangat absolut. Bagaimana mungkin seorang manusia tidak punya kemampuan kemahakuasaannya lalu menguji Tuhan, mengukur Tuhan menggunakan akal dan logika? Bayangkan aja bro, manusia menjengkali Tuhan, manusia mengukuri Tuhan, tidak akan mungkin. Tetapi kalau Tuhan mengukur kemampuan manusia itu bisa. Tetapi Anda sebagai orang muslim ini mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan akal Anda. Bayangkan saja Anda mengukur Tuhan. Kalau berbicara tentang Tuhan kami itu tidak bisa dilihat, saya aminkan apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Alkitab mengaminkan, jika memang Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan di dalam Alkitab itu tidak bisa dilihat. Benar, saya aminkan. Tetapi itu berbicara tentang hakikat. Berbicara tentang roh Tuhan, berbicara tentang hakikat itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi berbicara dalam konteks inkarnasi ataupun berteofani, dia bisa dijangkau oleh manusia. Contoh saya memberikan sebuah ayat ya, kepada kalian supaya kalian paham ya. Pahami Tuhan itu menggunakan akal, jangan menggunakan yang lainnya. Kami orang Kristen ini menggunakan akal, maka kami ini diselamatkan karena kami punya akal untuk memahami Tuhan, bukan seperti kalian. Tuhan kami itu dalam konteks teofani ataupun dalam konteks inkarnasi itu bisa dijangkau oleh manusia. Contoh ya, di dalam Keluaran 19 itu, Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api itu dalam konteks teofani. Itu bisa dijangkau oleh Musa. Ketika di zaman Yesus, dia berinkarnasi menjadi manusia. Bisa disentuh oleh manusia, berbicara langsung dengan manusia secara langsung. Tetapi itu berbicara dalam konteks teofani dan inkarnasi, tidak berbicara tentang hakikat. Yang Anda katakan tadi bahwa sentuhannya orang Kristen itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata dan tidak bisa dijangkau oleh secara fisik, itu berbicara tentang hakikat. Memang Tuhan kami itu roh, jadi tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa disentuh. Itu benar, saya setuju. Yang menjadi persoalan di sini, identitas Tuhan Anda itu tidak bisa dijelaskan secara detail. Saya sebagai orang Kristen yang punya akal ini justru tidak akan mungkin mau mengimani Tuhan itu yang tidak punya identitas. Masa Tuhan kita samakan dengan gembel? Ditanya Tuhan kalian di mana? Tuhan kami berada di mana-mana. Apa hakikatnya? Tuhan kami itu jahat yang tidak bisa diukur oleh manusia. Loh, kalau tidak bisa diukur, ngapain diimani? Kalau dalam keraguan-raguan itu, bertanyalah kepada kami supaya kami menjelaskan kepada kalian bahwasan identitas Tuhan yang jelas itu berada di surga. Kenapa dia membutuhkan sebuah ruang? Sudah saya katakan tadi. Karena dia menghadiahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertata di surga, dan dia menghadiahkan yang paling mantap itu dengan mengatakan kalian akan hidup kekal bersama-sama aku untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan harus membutuhkan sebuah ruang untuk hidup kekal bersama-sama dengan manusia yang beriman ini yang masuk surga. Yang menjadi persoalan di sini, Anda ini masuk surga, apakah Anda akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Anda untuk selama-lamanya atau tidak? Ini yang menjadi persoalan ini. Di dunia ini anak gembar-gemborkan bahwasan kami akan dihadiahkan oleh Tuhan kami, bisa melihat Tuhan kami. Tetapi Anda tidak dijanjikan untuk hidup kekal bersama-sama dia di dalam surga. Anda akan terus berpisah dengan Tuhan Anda, sama seperti ketika Anda masih di bumi. Kalau kami rasional, roh kami akan hidup. Tuhan kami hakikatnya adalah roh. Roh dan roh itu saling melihat, bisa bersentuhan. Tuhan Anda adalah jahat, sedangkan kalian nanti kalau meninggal, roh kalian akan masuk surga. Apakah roh itu bisa menyentuh jahat? Apakah jahat itu bisa menyentuh roh? Bisa. Jahat itu maha kuasa. Kalau kalian mengklaim bahwa Tuhan kalian maha kuasa, dia itu jahat. Jahat bisa menyentuh roh, tapi apakah kalian bisa menyentuh Tuhan kalian? Tidak bisa, mustahil. Di sini secara tidak langsung kalian mengatakan kepada kami bahwasan kalian tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan kalian, dan kalian tidak akan pernah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan kalian. Makanya imani Tuhan itu menggunakan akal. Saya katakan dari tadi, akal dipergunakan. Tuhan kami sudah dia jelaskan kepada Adam bahwasan Tuhan itu rupa dan bentuk sama seperti manusia. Hanya berbeda, manusia hakikatnya adalah tubuh, tetapi Tuhan kami adalah roh. Lalu kami meninggal, roh kami akan hidup. Kami akan kembali kemana? Kembali ke surga. Di surga itu siapa yang duluan di sana? Di sana itu sudah ada Tuhan. Siapa lagi? Ada malaikat-malaikatnya. Kami akan hidup di dalam sebuah ruang namanya surga, dan akan kekal bersama-sama dengan Tuhan kami.
Anda menjadi penonton di sana. Anda menjadi penonton, saya katakan kepada kalian, karena Anda tidak akan bisa melihat Tuhan Anda. Anda tidak akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Anda. Bagaimana mungkin Anda menjadi seorang beriman, sedangkan yang Anda inginkan itu adalah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, tetapi Anda di surga masih tetap terpisah sama seperti Anda di dunia. Berbeda ya, jadi tolonglah teman-teman Udah cukup diulang-ulang 3 kali, Mi. Jangan Bang, saya ingin menyadarkan kalian, Bang Menyadar Adi. bagaimana sih? Jangan potong, jangan kepanasan Udah gitu 3 kali dong. diulang-ulang Ya, bahasanya. maksudnya, saya memang sengaja untuk mengulangi sampai 3 kali, 4 kali supaya Nggak perlu, cukup sekali, Mi. Ini orang nggak budak di sini gitu loh. Ya Bang Adi jangan kepanasan gitulah. Ini kan Enggak, santai saya dong nggak gitu. potong sebenarnya kalau kau nggak ulang-ulang, Mei. Gitu loh. Ya maksudnya jangan sakit hati kayak gitulah. Enggak, Santai agak aja. buang waktu kalau diulang-ulang, oke? Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya ingin katakan kepada kalian ya, bahwasan berbicara tentang identitas sangat jelas. Lalu kemahakuasaan kami, kemahakuasaan Tuhan kami, apakah bisa dibuktikan? Bisa diuji. Tuhan kami mengatakan kepada Yesaya bahwasan ujilah aku. Bagaimana cara mengujinya? Gampang. Orang Israel menguji Tuhan itu dengan berbicara kepada Musa. Tunjukkanlah kemahakuasaan Tuhanmu. Tuhan jatuhkan roti dari langit, disaksikan oleh jutaan orang Israel. Jadi Tuhan kami itu berbicara kalau dia maha kuasa itu dia barengi dengan perbuatan. Itu baru Tuhan yang benar. Nah, berbicara tentang Tuhan bisa menjangkau bumi. Saya ingin mengatakan kepada kalian ya, Bang Juma memaparkan di 2 Samuel tadi itu, 2 Tawarik tadi itu memang berbicara bahwasan Tuhan itu tidak akan bisa turun ke bumi, bahkan langit mengatasi segala langit juga tidak akan bisa menampung Tuhan. Nah, tidak bisa menampung Tuhan itu berbicara tentang rupa dan bentuk atau kedahsyatannya. Bukan, dia tidak berbicara tentang rupa dan bentuk tetapi kedahsyatannya. Lalu bagaimana cara Tuhan untuk menjangkau manusia di bumi? Caranya itu dengan memancarkan cahayanya ke bumi, yaitu disebut dengan firman-Nya. Yesus adalah cahaya Allah. Maka Yesus mengatakan bahwa aku adalah terang dunia. Jadi Tuhan itu bertata di atas surga, dia tinggal memancarkan cahaya dari atas surga ke bumi untuk menjangkau manusia, untuk berbicara dengan nabi. Itu cahayanya. Cahayanya itu adalah Yesus. Matahari itu tidak akan bisa ditampung oleh bumi. Saya ulang sekali lagi biar Anda paham ya. Matahari tidak akan bisa ditampung oleh bumi. Tetapi bumi bisa menampung cahaya matahari. Bumi bisa menampung cahaya Allah. Bumi bisa menampung firman Allah yang turun ke bumi, memancar ke bumi. Tetapi bumi tidak bisa menampung hakikat Bapa. Ini penjelasan yang sangat logis. Saya ulang sekali lagi ya. Bumi tidak akan bisa menampung Bapa karena kedahsyatannya. Tetapi bagaimana caranya supaya bumi bisa menampung Bapa itu? Dengan Bapa itu memancarkan cahaya dari atas, maka bumi bisa menampung. Yesuslah adalah cahaya Allah. Matahari itu tidak akan bisa ditampung oleh bumi karena kedahsyatannya, tetapi cara menjangkau bumi, matahari mengirim cahayanya dari atas untuk memancarkan ke bumi, untuk menerangi bumi. Jadi Yesus dan Bapa sama seperti cahaya, matahari dan matahari. Apakah cahaya matahari bisa dipisahkan dari matahari? Tidak bisa. Apakah panas matahari bisa dipisahkan dari matahari? Tidak bisa. Yesus tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Roh Kudus tidak akan bisa dipisahkan dari Bapa. Mereka bertiga boleh dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Cahaya matahari boleh dibedakan dengan matahari, panas matahari boleh dibedakan dengan matahari, tetapi mereka bertiga tidak bisa dipisahkan. Boleh dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Tuhan kami. Cara menjangkau bumi, karena Dia adalah Maha Kuasa, Dia mengirim cahayanya ke bumi untuk menyadarkan manusia-manusia yang tidak memahami Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi orang berdiskusi itu harus menanggapi pernyataan lawan diskusi. Jangan lawan diskusi sudah mengatakan Tuhan kami bisa dilihat, dalilnya di dalam Al-Quran jelas, wujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nazira. Sudah jelas wajah-wajah orang Islam pada hari akhir nanti, pada hari di mana mereka berseri-seri, yaitu di surga, memandang wajah Tuhannya. Udah didengarkan seperti itu. Nanti ketika dia berargumentasi, bagaimana mungkin sementara kalian tidak bisa melihat Tuhan kalian? Ini namanya sedeng. Itu namanya geblek. Jadi dia seperti robot. Disetting apa yang mau dikatakan, mau apapun itu, yang penting itu yang saya katakan. Mau peduli sudah membantah dalil yang tadi atau tidak, itu namanya kaset rusak.
Jelas tadi saya katakan umat Islam kebahagiaan yang tak tertandingi adalah melihat wajah Allah. Bagaimana mungkin kalian bisa begini dan begono sementara kalian tidak bisa melihat wajah Tuhan kalian, tidak bisa melihat Tuhan kalian? Itu namanya sakit, Bung. Tapi nggak apa-apa, saya maklumi. Ketika Anda menganalogikan Yesus itu adalah sinar, paham pernyataan saya ini. Sinar matahari tidak hanya menyinari bumi, tapi menyinari planet yang lain. Apakah Yesus ada di planet lain? Ngapain di sana? Ngapain? Di bumi aja ini yang suhunya seperti ini, Yesus seperti itu. Nggak bisa lawan ngantuk, nggak bisa lawan lapar, bahkan mengutuk pohon ara. Kayak mana kalau dia di Pluto? Kayak mana kalau Yesus di Mars? Sementara matahari ada di sana. Salah Anda mengambil analogi itu, salah. Umat Islam tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mungkin turun ke atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, menurunkan hujan. Bukan pasukan PBB yang menurunkan hujan. Membuat sinar matahari, bukan kemudian presiden terhebat di dunia menciptakan matahari, membuat sinar matahari. Itu sudah cukup. Memberikan oksigen, memberikan ikan di laut, memberikan udara, memberikan burung-burung. Itu sudah cukup bagi orang yang berakal bahwa Tuhan bersama dengan ciptaannya. Bagi orang berakal, tapi ya, yang tidak berakal nggak mungkin. Karena orang yang tidak berakal yang dikatakan Tuhan itu harus datang. Kejup. Wah, ini Tuhan ini. Itu orang yang tak berakal. Mohon maaf. Bagi kami, daun kering berjatuh dari dahannya, itu bukti Allah Tuhan itu bersama dengan kita. Orang berakal itu begitu cara kerjanya. Nah sekarang, ketika Anda mengatakan Tuhan itu datang ke atas muka bumi, lantas kemudian Anda katakan Tuhan itu ada, Bung. Dengarkan ini, jangan Anda ulang kesalahan fatal yang tadi. Dengarkan saya sekali lagi. Ketika saudara Meme membahas tentang Tuhannya Yahudi, Anda sedang membahas Tuhannya umat Islam. Ketika saudara Meme menceritakan Musa bercerita dan bercakap-cakap dengan Tuhan, Anda sedang membahas Tuhan kami. Tapi ketika Anda membahas Yesus, itu Anda membahas Tuhan Anda. Jangan Anda borong. Tuhan kami Anda ambil juga. Jangan. Tuhan kami nggak pernah nuzul menjadi manusia. Mau bukti? Kubacakan dalilnya. Yesaya 57 nomor 15. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Oleh Allah. Kiko amar ramwanissa soken et wakados. Anda tahu artinya? Anda paham artinya? Sebab beginilah firman yang maha tinggi. Tuhanmu bukan maha tinggi. Ingat itu. Tuhanmu nggak maha tinggi. Tuhanmu manusia. Dia dari Theos. Dia dari dewa. Zeus menjelma jadi manusia. Itu Tuhanmu. Tuhan kami maha tinggi. Yang dikatakan maha tinggi nggak pernah rendah. Apalagi masuk di kandang binatang. Camkan itu. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam. Anda ngerti bersemayam? Dalam bahasa Ibrani Anda ngerti? Bersemayam dalam bahasa Ibrani itu ad. Apa itu ad? Diam. Diam di tempat. Tidak berpindah kemana-mana. Tinggal, mendiami, membuat diam. Diam, bersemayam, tidak kemana-mana. Tidak meninggalkan tempat. Itu yang disebut bertahta. Bersemayam. Dia tidak pernah nusul menjadi bayi. Itu Tuhan. Tuhan kami itu bersemayam. Dalam bahasa Ibraninya sakan. Lalu dikatakan dia bersemayam selama kapan? Ada. Ada itu artinya selamanya. Berarti Tuhan kami sakan ada. Dia bersemayam selama-lamanya. Di dalam kekekalan dia bersemayam selama-lamanya. Sakan ada dalam bahasa Ibrani. Tidak pernah ke bumi. Tidak pernah masuk ke rahim. Tidak pernah ke kandang binatang. Tidak pernah naik di atas tiang salib. Tidak pernah masuk di tanah dikubur. Itu Tuhan kami. Jadi kalau Anda membahas Tuhannya Nabi Musa, Tuhan
Tuhannya Bani Israel, ente sedang membahas Tuhannya umat Islam. Apa buktinya? Al-Quran menjelaskan, Allah menuturkan, Allah menguraikan, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku Allah bersama dengan kalian. Jangan Anda sentuh itu, Bang. Makanya orang Yahudi sampai hari ini menganggap kalian, mohon maaf nih, permisi ya, tabe. Orang Yahudi menganggap kalian gogok. Kalian dianggap anjing, dianggap serigala kalian itu. Kenapa? Karena Anda bukan bagian dari mereka. Kami bagian. Kami dari Ismail. Penumpang gelap yang sampai hari ini tidak mempunyai ruang dan tidak punya wajah di tengah-tengah Bani Israel selain daripada pemakan remah-remah. Jadi kalau Anda membahas Tuhan kami datang kepada Nabi Musa, dia begini dan begitu. Halo, Anda sedang membahas Tuhan kami. Bahaslah Tuhan kalian yang dijual ke Romawi bernama Yesus. Bahas itu. Itu Tuhan kalian. Kalau Tuhan kami yang Anda bahas, Tuhan kami jelas tetap berada, mendiami, sokin ada wakados. Dia kekal, berdiam diri di dalam kekekalan dan suci. Tuhan Anda bermandikan ketuban. Hah? Bukan maha suci Tuhan Anda. Yang disebut maha suci wakados itu adalah hakikat yang mendiami, soken ada, yang dia kekal, tidak kemana-mana, tidak turun ke bumi. Makanya saya membantu Anda untuk memahami tadi berdasarkan kitabnya teman kita orang Yahudi 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat menuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi kandang binatang, lebih-lebih lagi rahim wanita. Keliru Anda kalau Anda mengatakan, lihat Tuhan kami berbicara kepada Musa, habis itu dia datang menjadi bayi, habis itu dia dibunuh manusia. Wah, Anda serakah kalau gitu. Anda memadukan antara Tuhannya agama samawi dengan Tuhannya agama ardi, rakus. Tuhannya agama samawi tidak pernah nuzul ke muka bumi. Tuhannya agama ardi, Tuhannya unyuk-unyuk dibunuh di atas bumi, kemudian Anda kawinkan. Oh, ini loh Tuhan kami Bang Suma. Dulu dia maha kuasa ketika datang kepada Musa, lalu kemudian di abad pertama dia datang sebagai bayi, dibunuh oleh Romawi, bangkit menjadi Tuhan. Weh, Anda boleh cerita itu di gereja sama Bang Suma, jangan. Jangan, Bung, jangan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan masuk akal, masuk logika, saya tanya kepada Anda, apakah masuk akal pencipta langit dan bumi dibunuh oleh pencipta, oleh ciptaan? Apakah masuk akal pencipta langit dan bumi netek? Apakah masuk akal pencipta langit dan bumi punya nonot? Apakah masuk akal pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat? Masuk akal? Tidak. Justru Tuhan Anda yang irasional, cacat logika, dan zolim lagi batil. Pahami itu. Jadi sekali lagi, Anda membantu saya menerangkan Tuhan saya ketika Anda membahas Tuhannya para nabi. Tolong bahas Tuhan Anda yang dijual ke Romawi dan Yunani sampai dibawa Belanda ke Indonesia, bernama Yesus. Jangan bawa Yod-Heh-Vav-He. Itu Tuhan kami. Oke? Silakan. Oke, terima kasih paparan Bang Juma ini sangat bagus ya. Tetapi saya harus menjelaskan secara detail biar teman-teman di bawah paham, khususnya Kristen ya. Jadi begini, kenapa saya di dalam dialog saya itu saya sering mengangkat Tuhannya para nabi di dalam perjanjian lama. Apa alasan saya? Pertama, karena alasan itu orang Kristen mengimani kitab para nabi. Kalau orang Kristen mengimani kitab para nabi, artinya orang Kristen mengimani Tuhan yang terkonfirmasi di dalam kitab para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasannya saya harus mengangkat Tuhannya para nabi? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhannya para nabi. Yesus mengatakan, jika kamu tidak percaya bahwasanya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa kamu akan mati dalam dosamu? Sebab engkau tidak menangkap firmanku, karena iblislah menjadi bapakmu. Engkau telah menjadikan iblis sebagai Tuhanmu.
Maka kamu tidak menangkap firmanku. Firmanku apa yang aku katakan? Aku menyamakan diriku dengan Bapa. Dengan mengatakan jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan dicampakkan ke dalam lautan api oleh malaikatku. Jadi ketika seorang Kristen menjelaskan tentang ketuhannya itu lalu dia angkat di dalam perjanjian lama, Anda tidak akan bisa membantah karena kami adalah pengiman kitab para nabi, bukan pembangkang seperti Anda-Anda. Anda-Anda ini adalah golong-golongan pembangkang terhadap kitab para nabi lalu mengklaim bahwasan kali ini adalah penyembah kepada Tuhannya para nabi. Hei, Tuhannya para nabi itu tidak akan pernah mau menyatakan keagungannya kepada bangsa lain. Tuhannya para nabi tidak akan pernah memberikan kabar baiknya itu kepada bangsa lain. Artinya kabar baik apa? Kabar keselamatannya itu tidak akan pernah diberikan kepada bangsa lain. Tetapi janji Tuhan kami itu, dia hanya berjanji kepada Abraham bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya dari Abraham ini sudah ditentukan sebagai pintu iman. Tetapi Abraham mewarisi dari anaknya Ishak. Artinya dari keturunan Ishak ini sudah dijadikan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Artinya bangsa-bangsa goyim yang tidak pernah mengenal Tuhan, kalau mau mengenal Tuhan harus dari keturunan Ishak. Orang Kristen mengenal Tuhan dari mana? Kami mengenal Tuhan dari keturunan Ishak. Dari siapa? Dari murid-murid Yesus. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan kami menerima Injil sebagai jalan kebenaran. Kami memberikan diri kami dibaptis. Berarti kami adalah seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tuhan berbicara kepada Yesaya, apa yang Tuhan bicarakan kepada Yesaya? Wahai Israel, aku akan menyatakan keagunganku kepada engkau. Tuhan mau menyatakan keagungan, kebesaran dia itu melalui Israel. Maka bangsa-bangsa di muka bumi ini kalau mau mengenal Tuhan harus kepada orang Israel. Seperti kami orang Kristen. Kami orang Kristen ini mengenal Tuhan dari bangsa Israel, dari murid-murid Yesus. Anda mengklaim bahwasan Anda adalah penyembah Tuhannya para nabi. Anda mengklaim tadi bahwasan Tuhannya Israel adalah Tuhan kami. Apakah Tuhan Israel mau menyatakan keagungannya kepada bangsa lain? Pertanyaan saya, kalau Tuhannya Israel sudah tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain, yang saya tanyakan kepada Anda, Tuhan yang menyatakan keagungan kepada Muhammad di dalam Gua Hira ini Tuhan yang mana? Kalau Anda mengatakan Tuhannya Israel, tidak mungkin. Tuhannya Israel sudah menegaskan bahwasan dia tidak akan mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Tetapi dari Israel inilah seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan kasih karunia dari Allah. Zaman Yesus adalah zaman kasih karunia. Zaman Yesus adalah zaman penggenapan firman Allah. Zaman Yesus adalah zaman penggenapan janji Allah kepada Abraham. Nah, Anda mengklaim Anda penyembah Tuhannya para nabi. Muhammad itu menerima firman dari Jibril. Yang diperkenalkan Jibril kepada Muhammad ini Tuhan yang mana? Yang menyatakan keagungan, kebesaran, kemahakuasaan kepada Muhammad di dalam Gua Hira ini Tuhan yang mana? Tidak mungkin Tuhan Israel. Tidak akan mungkin. Jadi kalau Anda mengklaim diri Anda penyembah Tuhannya para nabi, hei, itu klaim Anda. Itu terkonfirmasi dalam Al-Quran, tetapi di dalam Alkitab akan menyangkal bahwa Anda tidak akan pernah menyembah kepada Tuhannya para nabi. Lalu berbicara tentang rasional. Rasional itu ketika Tuhan mengklaim diri sebagai maha kuasa itu, dia harus barengi dengan perbuatan. Kalau Tuhan mengklaim diri sebagai maha kuasa tetapi tidak bisa membuktikan secara langsung, tidak barengi dengan perbuatan, maka saya katakan kepada kalian, jangan sakit hati kepada saya. Jikalau saya menuduh kepada kalian bahwasan kalian itu menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia. Tuhan hasil imajinasi manusia itu tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Saya bisa. Udah dari tadi udah. Apa ini? Gantian. Biar. Kenapa sih kok sakit kayak gini sih? Sisain nanti, biar panjang durasinya, biar koin masih banyak gitu loh. Udahlah kalau gini udahlah saya turun lah, udah marah-marah kalian. Jangan dong, lanjut. Bagus narasinya. Cuma gantian, jangan terlalu panjang, biar enak tektoknya. Ngambek kan? Itu mulu. Oke, saya tanggapi dulu ya. Jadi ya, silakan Gurunda. Teman-teman, sesi terakhir dari Meme Bos tidak lagi membahas tentang Tuhannya Bani Israel, mengagungkan Tuhannya Bani Israel adalah Tuhannya. Karena dia sudah sadar bahwa umat Islam itu menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham alaihissalam. Cuman dia mengatakan begini,
Kristen itu mengimani Tuhannya para nabi. Nabi yang mana? Tuhan Anda Yesus. Nabi mana yang menuhankan Yesus? Tidak ada nabi yang menuhankan Yesus kecuali nabi palsu. Nabi palsu itu yang menulis kitab saudara. Tidak mungkin mereka menuliskan hanya karangan kalau dia tidak mengakui bahwa itu adalah ilham dari Roh Kudus. Berarti nabi yang Anda maksud adalah penulis kitab saudara yang adalah nabi-nabi palsu, karena dia bukan nabi. Kristen mengimani Tuhannya para nabi. Sejak kapan Nabi Musa menyembah Yesus? Gak ada. Oke. Lalu kemudian dikatakan, kami mengenal Tuhan dari keturunan Ishak. Siapa dari penulis kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru ini yang berasal dari keturunan Ishak? Siapa? Bapaknya Paulus aja kita tidak tahu. Tadi pagi membuat satu komal orang Kristen histeris. Buktikan siapa dari penulis dari Perjanjian Baru milik kalian itu yang berasal dari keturunan Ishak? Siapa? Markus. Siapa nama bapaknya Markus? Lukas. Siapa nama bapaknya Lukas? Dari suku mana dia? Benyamin? Yusuf? Lewi? Atau siapa? Siapa nama bapaknya Matius? Siapa nama bapaknya penulis kitab Yohanes? Ada yang tahu? Sampai ke Isa? Nggak ada yang tahu. Ngaku-ngaku bahwasanya Tuhan yang apa? Kalian mengenal Tuhan yang datang diperkenalkan oleh keturunan Isa. Penulis kitab saudara nggak jelas. Bukan keturunan Ishak, karena tidak ada silsilah. Orang Yahudi dan orang Arab adalah dua golongan bangsa yang sangat-sangat teliti menuliskan dan memelihara nasab mereka. Makanya mereka bin, ibnu, binti. Dua bangsa inilah yang sangat memelihara keturunan mereka, yang sangat menjaga nasabnya. Kalau disebut nama mereka ada bin. Nah, Paulus bin apa? Yesus anak Maria. Jelas itu disebut. Paulus anak? Gak ada. Gak ada disebutkan. Jadi ketika dikatakan bahwa Perjanjian Baru, kitabnya kalian itu dituliskan dari keturunan Isa, itu hoaks. Itu hoaks. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan itu dikenal dari keturunan Ishak. Keliru Anda. Keliru. Tuhan itu dikenal dari keturunan Abraham. Keturunan Abraham ada dua. Ismail sebagai anak tunggal, Ishak sebagai anak perjanjian. Yang diminta untuk ditumbalkan anak tunggal, bukan anak perjanjian. Paham itu? Dan tidak ada di antara kakak adik ini yang ditumbalkan, yang dikorbankan, tidak ada. Berarti tidak ada yang perlu diperselisihkan antara Islam dan Yahudi. Karena sama-sama orang bersaudara ini tidak ada yang menjadi korban. Hanya di agama Kristen yang muncul dari barat ada korban bernama Yesus. Sementara Ismail yang tadinya diminta untuk dikorbankan, atau Ishak dalam pandangan orang Yahudi minta dikorbankan, Allah menggantikan dengan binatang. Sementara di Anda agama Kristen yang dari barat ini, yang tadinya binatang, Matius 8 nomor 4, kalian ganti dengan manusia. Kebalik. Konsep Tuhan manusia diganti hewan, konsep agama Molok dari hewan diganti manusia. Molok. Jadi Tuhan dikenal itu dari keturunan Abraham. Baca Kejadian 17 nomor 7. Aku ada perjanjian kekal antara kamu Abraham, anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Makanya sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang menerima wahyu, nenek moyangnya sudah mengenal Tuhannya Abraham, Allah Azza wa Jalla. Makanya kakeknya bernama Abdullah, hamba Allah. Karena sejatinya Tuhan itu adalah Allah. Lalu yang terakhir,
Anda mengatakan bahwa zaman Yesus adalah zaman penggenapan. Bullshit. Bohong. Kalau zaman Yesus itu adalah zaman penggenapan, maka kitab-kitab Anda itu bukan dijual ke Roma, bukan dijual ke Yunani, tapi diajarkan di bait-bait sucinya Israel. Kalau zaman Yesus adalah zaman penggenapan perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya Yahudi, maka surat-surat Paulus tidak ditulis untuk orang Roma, tapi ditulis untuk 12 suku Bani Israel. Kalau itu betul penggenapan, wahai Bani Israel, dengarkanlah bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhan yang sekarang ada bersama-sama dengan kalian, yaitu Yesus Kristus. Harusnya seperti itu isi suratnya Paulus kepada Bani Israel. Tapi faktanya kagak. Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang non-Yahudi. Dia mengaku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Katanya penggenapan. Kok dijual ke non-Yahudi? Galatia 1, 16, 17. Malah dia mengaku, aku diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi. Yeay. Katanya Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Kenapa surat-surat kalian itu tidak dijual, tidak diberikan kepada yang mereka perjanjian lama? Kenapa justru dijual keluar? Tidak ada hubungannya perjanjian lamanya perjanjian barunya orang Yahudi dengan orang Roma Yunani. Kenapa surat-surat kalian itu dikirim keluar? Ketahuan. Analogi sederhananya adalah ketika Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran kudu lolos dulu di Arab. Orang sezaman Rasulullah kudu Al-Quran kudu lolos di meja orang-orang Arab yang sezaman Rasulullah. Kalau Al-Quran itu lolos di orang Arab yang paham bahasa Arab, yang ngerti ilmu nahu, yang ngerti disiplin bahasa Arab, maka Al-Quran itu bisa dikatakan betul. Kalau Al-Quran itu tidak lolos di bangsa Arab, berarti jangankan kita yang ada di Indonesia, orang Arab saja menolaknya. Kenapa? Irasional. Bagaimana dengan kitab saudara? Katanya penggenapan untuk Bani Israel. Apakah kitab saudara lolos di Yerusalem? Apakah kitab Anda dibacakan di bait-bait suci, di rumah-rumah ibadah, di sinagoge, di tembok ratapannya orang Yahudi? Marilah kita, wahai Bani Israel, hari ini membacakan kitab Lukas 2 dan seterusnya. Ada gitu sampai sekarang? Nggak ada. Berarti kitab Anda itu tidak lolos di tempatnya, tapi dijual keluar. Kenapa? Karena kitabnya isinya tidak berkesesuaian dengan ajaran penyembah-penyembah roh-roh. Dijuallah kepada penyembah-penyembah dewa-dewa. Laris Pak. Ketika dikatakan, aku melihat binatang-binatang itu seperti anak domba yang disembelih, bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ke-7 roh Theos yang diutus ke bumi. Wah, senang kali orang Roma. Orang Roma tepuk tangan. Orang Roma guling-guling. Wes, mantap. Ada nggak larangan makanan babi? Nggak ada. Yeay. Ada nggak perintah sunnah? Nggak ada. Yeay. Tapi coba jual itu kepada orang Yahudi. Kalau tidak dilemparkan di toilet, jangan sebut nama saya Bang Zuma. Itu artinya tidak lolos. Di tempat yang dituduhkan berasal dari Yahudi, tidak lolos kitab itu. Yeay. Bagaimana mungkin dikatakan firman Tuhan sementara tidak lolos di meja orang-orang rabi-rabi Yahudi? Kalau Al-Quran jelas, Al-Quran datang di bangsa Arab, lolos di zamannya, lolos kepada orang Arab, orang Arab merangkulnya, orang Arab kemudian mencintainya, orang Arab kemudian menghafalkannya, orang Arab mendirikan sekolah-sekolah tinggi untuk membahasnya, orang Arab kemudian membayar dengan nilai yang mahal untuk datang belajar Al-Quran ke tempatnya. Meskipun bangsa yang paling jauh di atas muka bumi ini, mereka biayai supaya mereka datang mempelajari Quran.
Artinya Quran lolos pada tempatnya, kitabmu nggak lolos pada tempatnya. Katanya Yesus itu adalah zaman penggenapan. Saya kira begitu ya, saudara-saudara. Yesus mengatakan, ini terakhir. Yesus mengatakan, Yohanes 8 nomor 28. Tolong dicatat, para apologet yang masih pemula. Catat, Yohanes 8 nomor 28. Yesus berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Kaget aku membacanya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Wih, jangan-jangan Yesus ini benar-benar Tuhan. Masa sih Bang Suma? Tolong dong Bang Suma, baca data selanjutnya Bang. Baca Bang. Jangan-jangan Yesus betul-betul Tuhan, karena dia mengaku, akulah dia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Apa itu akulah dia? Apa itu Bang Suma? Jangan buat kami penasaran. Ayolah Bang Suma. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepada aku. Yeay! Berarti akulah dia yang selama ini digaung-gaungkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena mengaku akulah dia. Ternyata akulah dia itu adalah, aku ini adalah manusia yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ternyata akulah dia. Lu adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kirain akulah dia, kamu itu adalah Tuhan, bro. Ternyata bukan. Jadi sahabat-sahabat apologet pemula, catat Yohanes 8 nomor 28. Kalau ada lagi, Yesus itu Tuhan, sebagaimana dia mengatakan, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan hidup, kamu akan mati di dalam dosamu. Ternyata jawabannya ada di dalam Yohanes 8. Patah-patah suaranya bang. Ternyata jawabannya ada di dalam Yohanes 8 nomor 28. Akulah dia itu adalah aku manusia biasa yang tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kepada aku. Bapa sama dengan Tuhan, Bapakku Bapakmu sama dengan Tuhanku dan Tuhanmu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas ruang yang diberikan. Semoga materi kita pada hari ini bisa memberikan edukasi kepada anak bangsa, supaya bisa membedakan antara kebenaran dan pembenaran. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Intinya adalah supaya bisa membedakan yang mana manusia, yang mana yang Tuhan, yang mana pencipta, yang mana yang diciptakan, yang mana pengutus, yang mana diutus. Kedua ini tidak mungkin sama. Ini harus diedukasi tiap hari, supaya orang-orang yang akalnya mampet bisa membedakan antara utusan dan pengutus. Kira-kira begitu. King Usop tadi bicara, ada yang mau disampaikan? Oke, saya membakar rokok sebatang ya kan. Sapa kalian dulu, aku dulu ya kan. Kan cuma aku sini Kristen ya kan. Biar kalian buat dulu, aku belur. Sapa kalian dulu aku, oke? Tunggu aku bakar rokok dulu. Suka kali lah aku abang-abang ini. Aduh. Mau bakar rokok apa ya? Iya kan. Mau bakar rokok apa mau bakar sampah? Belur malam ini kan. Bro, kamu mau bakar rokok apa mau bakar sampah? Lah. Oh, bakar rokok. Enggak bang, bukan kau nanti babak belur bang. Tapi minimal kau ini orang yang cerdas dan orang yang mau berpikir bang. Jadi enak pula kau diajak berdiskusi bang. Aduh. Ini Kristen santun ini King Ucup. Iya, Kristen santun ini dia. Ini Kristen oknum. Karena ada beberapa biji yang baik, terutama abang ini. Jadi logikanya Kang King Usop. Wah, naik kuping gua. Naik kuping gua. Aja dah, tapi mereka masih pelan atas. Enggak. Pelan-pelan. Hati-hati Ki. Iya, pelan. Ya, lanjut. King Usop. Oke. Kamu bisa bedakan nggak antara pengutus dan diutus? Bisa dibedain nggak? Bisa. Cara membedakannya pakai akal atau pakai iman? Pakai akal, ya gak usah pakai iman dulu, pakai akal juga bisa.
Coba pakai akal. Coba bedain. Oke. Kalau pengutus, ya kan, dia kan yang utamanya. Yang diutus itu istilahnya itu ajudannya. Contohnya seorang bupati mengutus sekdanya ke sana gitu. Waktu bupatinya kan utamanya gitu. Itulah perumpamannya. Bagus, pinter. Pakai logika, pakai akal, pinter. Yang mana yang tinggi kuasanya? Yang mana? Pengutus kah atau yang diutus? Ya, pengutus lah bang. Pengutus. Itu aja ditanya. Pintar begitu. Kira-kira menurut Anda yang disembah itu pengutus atau yang diutus? Masa pengutus kita sembah? Beda lah, beda konteks sama Tuhan itu bang. Pengutus itu atau yang diutus kah? Yang dituhankan? Tapi kalau abang bilang, mana yang duluan ditanggapi, pengutus atau Enggak, utusan, jangan. itu baru bisa. Atau Kalau gini aja. disembah jangan dulu. Atau kalau gitu kau buat pertanyaan sendiri baru kau jawab sendiri, silakan. Ada membelah. Jadi aku di sini kan narasumbernya gitu loh. Iya, biar kau nyaman bisa menjawab, kau bertanya sendiri, kau jawab sendiri gitu loh, silakan. Oke, aku bertanya sendiri, aku menjawab sendiri. Ya, silakan. King Sob, berapa harga beras di sini Kalang ini? Kayaknya 25.000. Kalau sayur, sayur apa dulu? Sayur paret. Biarin. Tanya kasih. Muat. Udah, pertanyaannya cuma dua. Gak usah bercanda dulu lah. Lanjutlah pertanyaannya bang. Ya, lagian kau roba pertanyaan orang. Gitu. Kalau yang mengutus Yesus itu siapa ya? King. Allah Bapa. Kalau Allah Bapa. Yang disembah Allah Bapa atau Yesus? Yang disembah Allah Bapa atau Yesus? Oh, itu dua-duanya bisa. Dua-duanya. Berarti dua-duanya Tuhan. Gimana ya menjelaskannya ya? Rumit juga. Tunggu dari awal ya. Tunggu dulu. Ketawa. Sabarlah dulu. Jangan ketawa. Kasih. Kau membuat Allah Bapa. Iya, lanjut bang, lanjut abang. Coba. Udah mabuk ini. Mabuk agama. Oke. Kemarin mabuk Q katanya. Udah minum dulu belum? Belum. Ya udah minum dulu supaya jawabannya itu encer. Minum dulu Nah, Q. Beliau ini baik loh. Beliau Iya, baik kalau makanya. ditemani. Lanjut. Ya, sekarang yang manakah yang disembah? Bapa atau Yesus? Tadi kan dua-duanya kan gitu. Gimana? Kalau aku secara pribadi, aku menyembah Yesus. Oke. Jadi bapaknya Yesus nggak disembah? Nggak perlu lagi. Karena Yesus mengatakan, ya, tidak ada satupun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku percaya itu, jadi aku menyembah Yesus saja. Gitu. Oke, menyembah Yesus saya. Berarti kau menyembah utusan, nggak menyembah pengutus ya? Ya. Betul ya. Terus kemudian kalau kau menyembah yang diutus, pengutus tidak, itu berdasarkan akalmu atau berdasarkan apa? Dua-duanya juga bisa, akal bisa, iman juga bisa. Iman bisa. Kalau secara akal gini, Tuhan itu yang berkorban untuk menghapus dosa saya gitu. Dan Tuhan juga menyampaikan itu. Kalau tidak melalui aku tidak bisa kepada Bapa gitu. Oke. Itulah logikanya dulu. Ya. Itulah saya ambil. Terus kamu belajar ini ada yang ngajarin menyembah utusan atau memang karena kemauan sendiri? Bagaimana? Ya kan ini kan saya kan Kristen bang. Kristen kan menyembah Yesus, bukan Yahudi saya gitu loh bang. Iya, maksud saya yang ngajarin itu pendeta atau kau belajar sendiri gitu? Ya kan semua orang tahu Kristen apa gurunya kan gitu, pendeta lah. Pendeta, baik. Apakah King tahu kalau Yesus juga itu sujud menyembah berdoa kepada Bapa? Pernah dengar itu? Tahu. Di Taman Getsemani kan, saya tahu itu. Tahu. Waktu Yesus menyembah kepada Bapaknya, waktu itu Yesus Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ya kan dalam perkara itu, dalam situasi itu kan dia kan menjadi anak manusia gitu loh. Sekarang Yesus ini masih anak manusia atau sudah nggak lagi?
karena dia sudah naik, berarti dia duduk di tahta Bapa sebelah nggak tahu sebelah kanan kiri nggak masalah lah itu ya. Yang penting dia kan sudah naik ke surga. Iya. Naik ke surga. Berarti dia sama dengan Bapa gitu, sama dengan Allah. Tanya gitu. Masih anak manusia. Bukan lagi dia anak manusia. Naik kan dan terangkat ke surga. Jadi kemanusiaannya udah hilang. Udah, kemanusiaannya udah hilang. Kemana kira-kira kemanusiaannya ya? Kalau yang spesifik secara Alkitab, dia dibilang tubuhnya terangkat. Terangkat semua kan? Terus kemana itu anak Maria itu, kemana sekarang? Ke surga kalau anak Maria, Yesus. Iya, anak Maria kan Yesus di surga tuh. Itu masih manusia tau atau bukan lagi? Enggak lagi. Nah, sekarang anak Maria kemana? Di surga. Ya berarti masih anak orang dong, masih manusia dong itu. Oh, gini, secara spesifik Alkitab tidak mengatakan waktu Yesus terangkat ke surga, kemanakah tubuhnya itu tidak tertulis secara spesifik ya kan. Yang penting dia sudah terangkat ke surga, meninggalkan semua murid-muridnya gitu. Menurut kamu terangkat ke surga itu fisiknya saja, rohnya saja, atau semuanya, atau bagaimana? Yang terangkat ke surga apa aja sih? Ini bukan menurut saya ya, ini yang menurut yang tertulis. Dia terangkat ke surga, disaksikan semuanya kan, karena dia kan bangkit dari kubur. Berarti yang bangkit dari kubur itu kan jasmaninya, berarti jasmani Yesus juga terangkat gitu loh. Terangkat ke surga. Kalau jasmani itu kan anaknya Maria ya? Ya, ya, pas. Ya, pas, Iya, anak Maria. Anaknya itu. Jangan kau hilangkan anak orang, bro. Nggak enak, dosa kau. Ya juga ya, dosa gitu ya. Oke. Dosa lah kalau kau hilangkan anak orang. Dia jujur orangnya dalam menjawab. Dari kemarin emang dia di sini berdiskusi, orangnya jujur. Kalau nggak ada. Tapi gini, aku secara pribadi ya, aku nggak secara universal ya. Iya. Makanya semua aliran. Ya, betul. Gurunda monitor. Entar dulu, aku belum kelar tuh, bentar lagi. Oh deh, asing kurangnya. Belum selesai. Oke. Ini udah putra-putra deh. Malipuno kamu luta. Enggak, sederhana loh ini. Anak kayak begini disederhanakan saja, jangan terlalu dikasih data gitu. Nah, setelah semua terangkat ke surga itu kan anak Maria ya. Gitu ya, bro ya. Ya. Jadi Tuhanmu sekarang di surga ini duduk di sebelah kanan atau kiri Bapa. Berarti ada dua dong di situ, yang ada kiri ada kanan gitu ya. Oh. Gini. Ya, gimana? Aku akan duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Berarti dia sama-sama bersama Bapa gitu loh. Sebenarnya nggak sempit, nggak penting dia di mana, duduk di kiri, di kanan, di pojokan, di ban serap, nggak penting sebenarnya. Nah, yang mana yang kau Oke, yang mana yang kau sembah? Anak Maria kah atau Bapa yang mengutus dia? Yang mana yang kau sembah? Kan tadi udah aku bilang, Bang, aku menyembah Yesus gitu loh. Menyembah Yesus. Jadi sekarang ini kau menyembah anaknya Bunda Maria, betul? Tunggu Bang. Ya, ini netizen ini nggak adil, Bang. Masa Bang As yang baru masuk di give, aku nggak ada. Memang kalian, Mbak, aduh. Oh, nyari give dia. Kalian Gimana nih, nyari koin gitu. Lanjut bang. Ya sabar aja, ntar juga ada yang ngasih. Oke, terakhir dipermudah ya. Jadi yang kau sembah ini ayo jangan pelit-pelit, dikasih itu kawanmu. Ya, kasih kalian dulu aku kemurahan Tuhan ya kan. Iya, kemurahanmu. Anggap aja persembahan dari gereja ya kan. Iya. Jadi terakhir, jadi yang kau sembah itu adalah anaknya Bunda Maria, bukan yang mengutus anaknya Bunda Maria ya. Betul ya? Ya, pas. Jadi jangan marah kalau ada orang mengatakan kamu menyembah anak manusia, betul? Ya, benar. Ya. Lu apa ya? Jujur dia. Jujur, makanya tinggal. Itu gimana tuh Yesus sertijab itu? Serah terima jabatan. Lucu juga. Ada bang ayatnya, Yesus serah terima jabatan, mau ku kasih tahu ayatnya. Ya, boleh. Aku menyerahkannya dan mengambilnya kembali. 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan nih, Yesus sertijab nih, menyerahkan kembali.
Di Matius 28 ayat 16 kan Yesus ngomong segala kuasa dan baik yang ada di surga maupun di bumi telah diserahkan kepadaku. Nah, di sini Yesus menyerahkan kembali kepada Bapaknya. Masa masih disembah juga orang dia udah sertijab. Oke, ntar ya lagi bakar rokok dulu. Kedua batang ini. Oke. Yang pertama gini, kalau memang soal konteks itu, aku ambil konteks lain lah. Kenapa aku percaya kepada Yesus dan tidak langsung kepada Bapa gitu. Kita ganti konteks saja. Kalau serah jabatan itu nanti konteks dulu. Kenapa aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Kenapa tidak menyembah Bapa itu aja dulu ya, biar lebih simpel. Gini, karena ketika Tuhan Yesus itu lahir, dia dibaptis kan ada Roh Allah gitu kan, seperti merpati mengatakan, inilah anakku yang kasih kepada dia, aku berkenan. Itu satu. Oke. Yang kedua, Tuhan Yesus kan berkata, segala kuasa yang di langit dan di bumi telah diserahkan kepada saya, gitu kan. Itu masuk abang kan, terima serah jabatan ya kan. Ya itu setelah bangkit. Di Ya. Matius 28 tuh. Kenapa Allah Bapa mengatakan seperti itu? Seorang anak manusia itu menguasai bumi, Bang. Oke. Itu kan Yesus itu kan waktu dia lahir di bumi kan hanya satu tujuannya. Dia untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan orang-orang Bani Israel yang percaya kepadanya. Satu, dia memberitakan firman kepada dia untuk menggenapi Taurat itu dari perjanjian lama. Oke, tapi Israel menolak. Jadi disuruh dia pergi ke bangsa-bangsa lain. Oke. Yang kedua, kenapa saya menyembah Yesus itu tidak menyembah Bapa? Karena seperti ini, dikatakan Yesus seperti ini, ketuklah maka aku akan membuka itu. Berarti kan Allah Bapa mengutus Yesus itu sendiri sebagai Tuhan. Oke. Berarti dia kan sudah sama dengan Bapa itu sendiri. Gitu loh, Bang. Garap dah Bang Andi. Dari saya ada juga itu sertiwa. Ngerti gak sertiwa, bro? Enggak, Bang. Serah terima nyawa. Oh, oke. Di Yohanes 10 itu 17-18, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi sertiwa, serah terima nyawa. Betul? Kalau abang analogikan seperti itu, ya lanjut aja dulu, Bang. Oke, makasih. Ya terakhir tadi ya, jadi yang kau sembah anak manusia, anaknya Bunda Maria, kau nggak sembah Bapak yang pernah mengutus anaknya Bunda Maria. Betul ya? Ya, betul. Oke. Apa menurut kamu itu masuk akal atau tidak? Masuk akal. Aku kan meminta, aku berdoa kepada Yesus. Lain lagi dengan baptisan ya. Baptisan memang harus menyebutkan tiga pribadi ini gitu. Kalau berdoa saya hanya meminta kepada Tuhan Yesus saja gitu loh. Ya. Yang maha kuasa di surga siapa? Oke, yang maha kuasa di surga itu adalah Bapa. Sekarang bersama-sama dengan Yesus sudah berkuasa juga sama seperti Allah Bapa gitu. Jadi ada dua yang berkuasa. Ada yang dua yang berkuasa. Gini, Allah Bapa dan Yesus itu kan sama, Bang. Cuma kan yang lebih dipatokkan dalam kekristenan itu kan Yesus sendiri, gitu loh. Jadi bapaknya Yesus kau buang. Apa, Bang? Maaf, Bang, putus-putus suara Bang sama aku, Bang. Jadi bapaknya Yesus kau buang, kau nggak gunakan lagi. Sebenarnya bukan dengan cepat abang simpulkan saya buang gitu. Gini, lebih sederhananya bahasanya gitu. Aku lebih kepada Yesusnya aja, nggak kepada bapaknya gitu. Ya, itu yang lebih tepatnya. Kalau dibuang nggak tepat. Berarti bapaknya Yesus janganlah dibuang. Bapaknya Yesus kau dicuekin gitu. Aku menghormati Allah Bapa. Oke. Tapi karena dia sudah mengutus ke Tuhan Yesus kan, aku nggak perlu kepada dia karena Yesus sudah perantaranya gitu loh. Oke. Sekarang apa fungsinya Allah Bapa dengan dirimu? Fungsi Allah Bapa? Fungsinya apa? Fungsi Allah Bapa itu masih berguna nggak Allah Bapa terhadap dirimu? Oh, masih berguna lah. Gunanya apa? Gini. Kalau Allah Bapa itu, aku kan gini, Bang. Aku kan Kristen. Kalau orang Yahudi, dia langsung kepada Allah Bapa. Berarti dia menyembah Allah Bapa sendiri. Oke.
Tapi kalau saya Kristen, saya menyembah Yesusnya. Berarti pembahasan abang itu nggak kena kepada saya sebagai orang Kristen gitu loh. Iya, artinya Allah Bapa ini tidak berguna buat kamu kan? Betul? Berguna. Kan Bapak yang mengutus Yesus gitu loh. Nah, sekarang ini masih berguna nggak? Mana saya menyebutkannya ya? Gimana ya menyebutkannya ya? Berguna atau kepada setan Allah sekarang itu kan sudah diturunkan kepada Yesus. Jadi Allah Bapa itu sudah ada di dalam Yesus gitu loh. Keilahiannya maksud saya. Oke. Kenapa bisa? Tuh, Kenapa bisa? keilahiannya udah ada pada Yesus. Kenapa bisa Allah Bapa masuk ke dalam diri manusia? Kenapa bang? Kenapa bisa Allah Bapa masuk ke dalam diri anak Maria? Ya, kan udah semalam kan kita bahas. Aku di dalam dia di dalam aku, gitu loh. Jadi Bapak sama Yesus di surga menyatu begitu. Menyatu, tapi dalam konteks apa? Dalam konteks kuasa dan kerajaan Allah gitu, dan kepemimpinan gitu. Bukan termasuk kayak apa namanya itu kalau kembar siam enggak begitu. Oh, berpisah. Sebelah-sebelahan. Gimana? Gini, pribadi itu ada dua. Iya. Cuman gini, setiap orang Kristen itu kepada Yesus sendiri gitu loh. Terusnya, kalau Allah Bapa itu sendiri orang Yahudi sendiri tuh, maksudku gitu. Oh, jadi Allah Bapa ini Tuhannya orang Yahudi, kalau Kristen Tuhannya anaknya Bunda Maria, betul? Yang lebih tepatnya seperti ini, Bang. Apa tuh? Bapak itu juga termasuk Tuhan saya. Oke, tapi kan Yahudi kan tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan gitu loh. Nah, gimana sih Tuhanmu yang mana sih, anaknya Bunda Maria atau Allah Bapa? Kan Yesus. Ya Maria. Gini, lebih tepatnya pertanyaan abang seperti inilah. Anda menyembah Tuhan Yesus gitu. Lebih tepatnya seperti ini. Anda menyembah Tuhan Yesus gitu kan. Terus Allah Bapa gimana? Itu aja lebih tepatnya pertanyaannya. Ya, coba kau ulang pertanyaanmu baru kau jawab. Oke. Yang jawab kalau itu seperti itu pertanyaannya, jawabannya saya seperti ini. Kan memang kan itu tertulis di Alkitab. Aku dan Bapa adalah satu gitu. Saya sebagai Kristen menyembah Yesus sendiri. Kalau kepribadian Allah Bapa itu ada, dia Tuhan juga. Cuma saya meminta kepada Yesus karena dia dia kan utusan Allah sendiri, dan juga Yesus berkata seperti ini, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak harus aku. Iya. Ya udah. Oke. Udah, Bang. Silakan. Oke. King Usop, ada ingin yang dipertanyakan atau mau tanya jawab atau mau diskusi, Bang? Atau ada yang ingin dipertanyakan gitu? Setelah ini Abang pernah baca-baca gitu atau apa? Aku mau menyanggahi Bang Zuma sama siapa tadi yang Abang bilang kabur tadi siapa? Enggak kabur, beliau enggak kabur, cuman ada sedikit ini. Ya. Itu sahabat kami juga itu, dia ini. Oke. Tadi kan silakan Abang. Ya, lanjut langsung. Tadi kan Abang Zuma bilang Allah itu kan diam. Diam. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diam itu artinya tidak mendengar, tidak berbicara, tidak menerima, tidak meminta. Bagaimana mungkin Allah itu, kita berdoa kepada Allah, tapi hanya dia diam, menurut KBBI ya, artinya diam itu. Sedangkan kami, sebagai Kristen, itu, Allah kami itu, tidak diam gitu loh Bang. Ketika Musa meminta kepada Tuhan, supaya diberi kekuasaan membelah laut, dia ada. Ketika kaum Israel itu meminta tiang awan dan tiang api waktu malam dan siang gitu, dia ada. Ketika Yesus juga masuk ke perjanjian zaman Yesus itu, Yesus meminta kepada mereka waktu dia Bani Israel sama Algojo itu membunuh dia, Tuhan juga meminta seperti ini, Tuhan jangan balaskan seperti apa yang mereka perbuat gitu. Tuhan tidak membalas gitu loh. Itu maksud saya Bang Juma. Tapi konteksnya gini, Allah itu kan diam. Bagaimana mungkin dia bisa
memberikan akal budi kepada manusia, memberikan apa yang diminta manusia, silakan Allah itu diam. Menurut KBBI kan, diam itu artinya tidak berdengar, tidak bergerak, tidak berbicara, tidak meminta, tidak memberi. Gitu loh Bang. Oke. Iya, baik. Jadi kita harus memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu wujud. Itu dulu. Wujud itu artinya ada. Kesempurnaan pada wujud Allah, pada esensi Tuhan, itu mencakup segala aspek. Makanya di dalam pemahaman umat Islam diterangkan bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mendengarkan. Wa annallaha sami'ul basir. Dan sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi segala aspek. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, artinya ketika penglihatan Allah tertuju kepada sesuatu, maka kekuasaan Allah itu juga tertuju kepada sesuatu tersebut. Makanya dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada mereka hamba-hambaku, apabila hambaku itu bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Lalu bagaimana dengan pernyataan Allah di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga di dalam pemahaman umat Islam bahwa Allah itu kemudian bertahta, Allah itu bersemayam, Allah itu kemudian di singgasananya, Allah itu kemudian ada di atas arsy. Itu wujudnya. Tapi kemahakuasaannya itu meliputi segala aspek ciptaan. Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi. Maka aspek wujudnya seperti itu. Kemahakuasaannya meliputi segala apapun yang ada di langit maupun di bumi. Nah itu dia. Jadi kalau Anda mengatakan, oh loh kok bisa kayak gitu ya? Padahal kemudian Tuhan itu datang kan? Para nabi mengatakan tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tidak ada orang yang bisa hidup melihat Allah. Nabi Musa alaihissalam pun tidak melihat Allah secara wujud. Tetapi Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Sama seperti ketika saya menyatakan diri kepada saudara King Usop. Bagaimana caranya orang bisa mengetahui Bang Suma itu ada? Padahal orang itu nggak pernah melihat Bang Suma. Adanya Bang Suma bahwa dia masih hidup, keberadaannya ada di atas muka bumi, belum masuk ke dalam tanah, dengan Anda mendengarkan suara Bang Suma di HP Anda. Anda tahu keberadaan Bang Suma ada melalui HP. Apakah HP itu adalah Bang Suma? Tidak, bukan. Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta yang maha suci, maha tinggi, berkomunikasi kepada hambanya, kepada nabinya, kepada utusannya. Melalui apa? Melalui api, melalui kemudian semak berduri, melalui awan, melalui apa lagi? Melalui tabir, melalui malaikat. Apakah Allah yang datang? Bukan. Tapi apakah Allah yang menyatakan diri? Yes, Allah menyatakan diri bahwa dirinya ada melalui ciptaannya. Bang Suma menyatakan diri bahwa dirinya ada melalui HP. Tapi HP, tiang awan, semak berduri, malaikat itu bukan Allah. HP, televisi, HT itu bukan yang berbicara di situ. Tetapi itu adalah alat yang digunakan oleh Allah menyatakan diri. Alat yang digunakan oleh manusia menyatakan diri kalau dirinya masih hidup, masih ada. Makanya Allah itu kekal. Bang Zum Ya. izin memotong Bang Zum. Silakan. Seperti ini. Tadi ada komen saya ada baca komen dan menurut saya benar juga ya. Menurut saya seperti ini. Kan menurut KBBI itu kan diam itu tidak bergerak, ya kan, tidak berbicara, tidak menerima, tidak meminta. Sedangkan kalau abang bilang tadi dari kutipan awal waktu abang berdebat itu, kan Allah itu kan diam. Berarti kalau Allah itu diam, berarti dunia itu hancur dong. Karena tidak ada perbuatan Allah itu. Allah itu kan diam. Gitu loh maksud saya bang. Oke bang. Iya, ini berbicara mengenai wujud. Al-Quran menjelaskan seperti itu.
bahwa Allah itu bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal arsyil istawa. Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi? Sama. Dikatakan juga di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Allah itu bersemayam. Kalau Allah itu bersemayam, berarti dikatakan di dalam bahasa Ibrani-nya itu sangat jelas. Sakan. Sakan itu berdiam, mendiami, bersemayam, tinggal diam. Itu sakan. Sampai kapan Tuhan itu demikian adanya? Selamanya ada. Seterusnya. Dari sejak dahulu kala, dari sejak purbakala ada. Itu jelas. Lalu bagaimana dengan kehidupan alam semesta ini? Sama seperti seorang presiden. Papua itu adalah wilayah kekuasaannya. Untuk mengatur Papua, seorang penguasa negara ini tidak perlu ke sana. Kenapa? Dia berkuasa. Memerintahkan apa yang ada di sana sebagai wewenangnya sebagai presiden untuk dijalankan. Kalau presiden saja bisa mengatur berapa provinsi yang ada di Indonesia ini hanya dengan tanda tangannya, tidak perlu bergerak keluar dari istana. Bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta yang maha kuasa, maha perkasa? Oke, saya potong lagi bang. Gini bang. Oke. Kita bilanglah dulu waktu zaman penghakimannya kan, ketika pahala ditimbang dengan dosa gitu kan. Terus adalah malaikat bertanya, ya Allah, ini dosanya itu lebih banyak daripada pahalanya, gimana itu? Lalu saya minta maaf ya bang. Terus Allah gitu hanya diam gitu, nggak menyahut, nggak bergerak. Gimana itu bang? Oh bukan, Anda salah. Yang dikatakan dalam kitabnya umat Islam dan Yahudi itu berdiam, bukan berarti dia diam dalam arti kata dia tidak berfirman. Allah itu memiliki sifat maha berfirman, maha berkata-kata. Tuhan itu di dalam kitabnya orang Yahudi, Anda bisa baca di dalam kitab saudara sendiri bahwasanya Tuhan itu berfirman. Allah yang berfirman 2 Samuel 7:29. Bang, izin bang, jangan dari Alkitab dulu bang, dari Al-Quran bang, biar saya mengerti ilmu keislaman bang. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran jelas sekali bahwasanya Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 itu sering saya bawakan itu kepada teman-teman yang ada. Katakanlah, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Al-Quran itu datang sampai kepada malaikat Jibril atau Roh Kudus tentu karena Allah itu berfirman. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, Allah yang maha tinggi berfirman. Jadi Allah berfirman, makanya Tuhan itu ketika ingin menciptakan segala sesuatu, dia cukup berkata, cukup berfirman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap sesuatu yang ingin dicipta oleh Allah, dia cukup berkata, jadi, maka jadi. Mazmur 33 nomor 9. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia memberi instruksi, maka semuanya jadi. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, surah Yasin ayat 82 kalau nggak salah. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi berdiam di situ bukan berarti dia tidak bisa berfirman, berkata. Justru seorang raja mengatakan, hai kamu, dia cuma berdiam mengatur semuanya. Dari tempatnya bertahta, dia bisa mengatur semua yang ada di bawah kekuasaannya. Seorang raja, apalagi pencipta langit dan bumi. Dia cukup berkata semuanya jadi. Bukan Anda pisahkan antara berdiam dengan membisu. Bisu dengan diam itu beda. Oke, silakan. Sih. Jadi kesimpulan abang itu diam itu bukan berarti dia tidak berbicara. Berarti konteksnya itu berdiam diri itu adalah berarti dia apa namanya itu di tahtanya gitu ya.
Intinya seperti itu, oke? Yes. Dia mengontrol dunia ini, tapi dia di tempat seperti itu ya, konteksnya kan? Siap. Oke. Terus begini bang, ketika Nabi Muhammad apa namanya itu kalau kepanjangan di Wasallam apa tadi bang? Izin bang. Aku ingin mengatakannya bang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah. Ketika dia menerima firman itu, ya kan? Kepada siapakah yang mengirimkan, siapakah yang berbicara kepada Nabi Muhammad itu ketika dia di gua? Waktu ada cerita apa namanya itu? Ya inilah jadi kisahnya cicak disuruh dibunuh gitu. Itu bang. Siapa yang datang kepada Muhammad waktu di gua itu? Itu. Iya, baik. Jadi tadi sudah saya terangkan ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ruhul Kudus, Roh Kudus. Dia yang datang menyampaikan Al-Quran. Karena Al-Quran Roh Kudus yang datang ya. Iya, betul. Roh Kudus, oke, Roh Kudus yang datang. Iya, karena Roh Kudus ini adalah malaikat. Kalau Anda melihat pesan Yesus kepada Bani Israel, Roh Kudus ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, dia menyampaikan apa yang diperintahkan. Artinya, dia makhluk. Artinya, dia pesuruh. Dia utusan. Dia bukan Tuhan. Baca Yohanes 16, data dari 7 sampai 15. Ketika Roh Kudus itu, oke, silakan. Saya potong dulu. Ini, ketika kita adalah sebuah insiden, ya kan, kita berteriak seperti Allahu Akbar, berarti yang kita panggil itu adalah Allah, ya kan? Ya. Oke. Terus kita katakanlah Allah itu mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan. Oke. Kan itu kan seperti ini bang, kok yang kita panggil itu Allah, tapi yang datang malaikat gitu bang. Apakah Allah itu yang mager atau gimana bang? Izin bertanya bang. Iya. Jadi Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah kemudian mengabulkan permintaan hambanya sesuai dengan apa yang hambanya inginkan. Lalu pola pekerjaan Allah itu tidak bisa ditanya. Allah tidak bisa ditanyai. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, seperti apa dia bekerja. Tetapi kitalah yang kemudian yang ditanya tentang apa yang kita lakukan. Al-Quran menjelaskan begini. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 23 kalau nggak salah. Al-Anbiya ayat 23, ya betul. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang bagaimana, tentang apa yang dikerjakannya. Tetapi makhluk itulah, mereka lah yang akan ditanya. Jadi pekerjaan Allah itu kita tidak punya hak untuk bertanya. Seperti apa Allah kemudian? Bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Karena kita ini yang diciptakan. Layaknya sebuah meja tidak bertanya, seperti apa kaki saya dibuat oleh tukang kayu? Seperti apa ini saya dibuat? Kok saya licin kali? Kok saya bagus sekali? Kayak mana ini tukang kayu menciptakan saya, membuat saya? Nggak bisa. Ciptaan tidak bertanya kepada yang menciptakan. Allahus samad. Tetapi ciptaan hanya meminta kepada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi ketika kemudian Allah mengabulkan permintaan,
maka Allah menyesuaikan apa yang dibutuhkan kemudian oleh hambanya. Allah yang tahu itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa annallaha samiul basir, dan sungguh-sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Seperti itu. Oke, ada satu pertanyaan lagi yang paling mengganjal pada saya kan Bang. Iya. Kenapa yang lebih dominan itu dalam Al-Quran itu adalah malaikat Jibril Bang? Kemana malaikat yang lain Bang? Itu. Saya beberapa kali kan datang, Allah itu menyuruh malaikat Jibrilnya kepada Nabi Muhammad gitu kan. Iya, baik. Terus gini, kenapa? Apa sebenarnya malaikat Jibril itu statusnya sebagai malaikat apa gitu Bang? Baik. Dan di mana ayat Al-Qur'annya Bang? Gitu Bang. Baik. Jadi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 97 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Musaddiqan lima baina yadai wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Berarti Jibril ini tugasnya menyampaikan firman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan sebagai penyampai firman kepada nabi-nabi sebelumnya, sehingga ada yang disebut kitabullah. Kul man kana aduwwan li Jibril. Jadi tugas Jibril itu menyampaikan wahyu. Coba kita lihat. Malaikat mana yang kemudian datang kepada Maryam ketika kemudian Maryam hendak dibuat hamil oleh Allah? Malaikat Jibril. Di dalam surah Maryam ayat 19 yang datang kepada Maryam itu malaikat Jibril. Di dalam kitab saudara yang datang kepada Maria juga itu malaikat Gabriel. Pada bulan ke-6 malaikat Gabriel datang kepada Maria memberitakan, berarti dia pembawa berita, berarti dia pembawa wahyu. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyan. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah. Jadi Jibril itu tugasnya menyampaikan firman. Ketika ada nabi yang diutus oleh Allah di dalam bilangan 12 nomor 3, Tuhan mengatakan Jangan ke Alkitab dulu Bang. Jangan dulu ke Alkitab Bang. Ke Al-Quran dulu Bang. Oke. Di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah menyatakan tidak patut bagi manusia untuk berbicara langsung, berkomunikasi langsung kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, melainkan kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitaba walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Itu di ayat keduanya. Tetapi sebelumnya Allah mengatakan apa? Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 jelas sekali. Allah yang menerangkan kepada kami umat Islam, tidak pantas, tidak patut, tidak layak, dan tidak mungkin kemudian manusia bisa berbicara langsung kepada Allah. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan bi isni ma yasha. Jadi tidak pantas bagi manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, dengan perantaraan tabir, dan perantaraan malaikat. Lalu mereka membawa dan menerima wahyu dengan izin Allah, biiznillah. Itu jelas itu, Bung. Jadi malaikat ini tugasnya kemudian menyampaikan wahyu, dan Allah itu tidak akan mungkin berbicara langsung. Kalau Anda melihat di dalam kitab saudara yang Anda gunakan, Nabi Musa, Abraham, dan siapapun itu pasti malaikat yang datang kepada mereka. Pasti malaikat. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya, satu, aw min wara'i, dua, hijaba, aw yursila rasulan bi isni. Jadi jelas ada tiga cara Allah itu berkomunikasi dengan para nabi. Yang pertama melalui wahyu. Apa wahyu itu? Ilham. Ilham itu bisa melalui mimpi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi melalui belakang tabir.
Apa itu belakang tabir? Seperti Allah datang kepada Nabi Musa alaihissalam berbicara mendengar suara dari balik pohon. Itu melalui belakang tabir. Apalagi melalui utusan. Apa itu? Malaikat. Siapa itu? Jibril. Siapa yang mengalami? Nabi Musa juga pernah mengalami, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami, Yesus juga, Nabi Isa alaihissalam juga pernah mengalami. Itu jelas. Silakan. Oke, saya ada satu pertanyaan saya, Bang. Ini yang lebih viral pada zaman-zamannya itu, Bang. Oke. Silakan. Kan kita sepakat, ya kan? Kita sepemikiran. Oke. Al-Quran itu turun dari Allah, ya kan, Bang? Benar kan? Iya. Oke, gini. Abang tahu nggak kasusnya Syarifuddin Ibrahim tentang kitab kuning? Itu kan viral zaman dulu kan? Yes. Tentang dia bahas-bahas itu kan? Yes. Terus ada lagi itu namanya apa namanya? Al-Quran versi kalau salah bisa dibantah Bang, atau dikoreksi. Ini Al-Quran versi Imam ini versi saya seperti ini Bang. Kalau memang Al-Quran itu sudah memang benar, sudah memang perkataan Allah sendiri, kenapa harus dibantu kitab kuning dan kitab-kitab dari versi imam-imam gitu Bang? Baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Di dalam Islam, maaf Bang, saya sanggah dulu. Kan dulu kan Syarifuddin itu kan, saya sebagai Kristen juga bertanya-tanya. Sebenarnya kitab kuning itu siapa ini? Kitab kuning itu apa sih? Kenapa harus dipersoalkan gitu? Kenapa kitab kuning ini berbahaya banget sama Islam? Kata Syarifuddin itu ya. Gitu Siapa Bang. Syarifuddin? Teman-teman bisa bantu saya, Syarifuddin dari apa namanya? Dari sekolah apa namanya yang baru viral sekarang itu? Kan dia dulu mantan guru dari situ. Saifuddin Ibrahim. Saifuddin. Kan dulu kan sempat bahas kitab kuning gitu Bang. Dan apa relasinya kitab kuning dengan Al-Quran gitu? Kalau memang Al-Quran itu memang dari Allah sudah sempurna, kenapa harus ada kitab kuning dan versi-versi imam-imam yang lain gitu Bang? Baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari teman Kristen. Jadi ketika saudara bertanya apa korelasinya kitab kuning, kitab gundul dengan Al-Quranul Karim. Jadi kitab kuning itu ada Safinatun Najah, ada Riyadus Shalihin, ada Bulughul Maram, ada Akhlakul Karimah dan seterusnya ya. Salah bagian-bagian daripada kitab kuning. Jadi gini Bung, Al-Quranul Karim itu mengajarkan kita kepada seluruh umat manusia, kepada umat Islam, bahwasanya yang menerima Al-Quran hanya satu manusia saja. Apa itu? Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang tahu Al-Quran, yang bisa kemudian menguraikan Al-Quran, yang bisa menjabarkan kandungan Al-Quran, hanya dia yang ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Dia yang kemudian menjelaskan. Makanya yang menerima wahyu itu adalah orang yang bebas dari sifat dusta, dari sifat munafik. Dia harus siddiq, dia harus orang terpercaya, yang hatinya tidak ada titik noda di dalamnya untuk bisa berbohong. Kenapa? Dia diutus, diperintahkan untuk menjabarkan wahyu Allah. Kalau dia pendusta, boleh jadi kemudian dia mengarang, dia menambahkan, dia mengurangi. Tapi kalau dia orang percaya, dialah yang kemudian akan menjelaskan isi dari wahyu. Kok bisa kayak begitu? Yes. Karena di tengah-tengah umat Islam hanya ada satu kemudian manusia yang diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepada seluruh umat manusia sebagai penerima wahyu. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kok kenapa? Bang, maaf Bang, saya potong Bang. Yang saya tanya itu korelasinya kenapa harus ada kitab kuning, kitab gundul dan versi imam yang lain Bang? Kenapa kan Al-Quran itu kan sudah sempurna gitu Bang? Iya, saya akan menuju ke sana. Tunggu Bang, belum. Apakah memang ada di antara kaum muslim ini masih ada keraguan-keraguan atau yang kurang jelas dari Al-Quran, makanya harus butuh kitab itu tersebut Bang? Itu Bang saya tanya Bang. Oke, jadi gini. Al-Quran kan saya sudah bilang, ada satu manusia mulia yang diutus kepada manusia bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Ketika Al-Quran itu datang, contoh di dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah kepada mereka. Ini mengajarkan hikmah kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pokok. Pokok apa itu? Pokok hukum-hukum. Apakah pokok hukum ini sudah masih kurang? Tidak. Pokok hukum itu sudah sempurna. Sempurna bagi Nabiullah, sempurna bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengetahui aspek apapun yang ada di dalam Al-Quran. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan wali. Maka untuk mengetahui isi Quran, siapa yang punya hak diberikan oleh Allah untuk, siapa yang punya kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk menjabarkan Al-Quran? Nabinya. Apa buktinya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa maksudnya? Tuhan mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan memberikan kamu Al-Quran, lalu menerangkan kepadamu agar engkau menerangkan isi Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Tuhannya agar mereka memikirkan. Berarti kitab gundul ini yang berisi perkataan Rasulullah, yang berisi kesepakatan Rasulullah, yang berisi tentang perbuatan Rasulullah adalah penjabaran kandungan Al-Quran. Contoh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, ini Al-Quran, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh, ada perintah salat. Umat muslim bingung, kayak mana caranya salat? Kita ngerti caranya, bagaimana? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai umatku, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka umat Islam salat sekarang ini karena dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Karena beliau yang menerima mandat untuk menjelaskan dan mempraktekkan isi Al-Quran. Jadi kitab kuning itu adalah penjabaran daripada Al-Quran. Karena tidak semua manusia Islam itu adalah nabi, tidak semua umat manusia Islam itu adalah maksum, maka mereka yang manusia biasa untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran yang sudah lengkap itu dibutuhkan seorang guru untuk menjelaskan. Penjelasan itulah disebut hadits. Hadits dibukukan itulah kitab kuning. Seperti ketika Al-Quran itu dianalogikan sebuah bangunan. Bangunan itu ada dinding, bangunan itu ada lantai, bangunan itu ada atap, bangunan itu ada toilet, ada kamar dan seterusnya. Utuh. Tapi untuk kemudian menjelaskan butuh arsitek. Yang sebelah kanan itu namanya tembok, yang di bawah itu namanya lantai, yang itu warna coklat namanya pintu, kalau yang ini namanya jendela, yang di atas itu plafon, yang agak di belakang itu toilet. Nah, itu yang ada asapnya adalah dapur. Jadi Al-Quran itu datang seperti bangunan yang utuh. Yang menjelaskan adalah arsiteknya, yang menguraikan adalah Nabi. Siapa yang menjadi arsitek pada saat itu? Dialah yang menjelaskan, menguraikan bangunannya. Itulah kitab gundul, itulah kitab kuning. Tapi orang yang tidak memahami mengatakan, wah, ini tambahan, ini Al-Quran tidak sempurna karena ada penambahan. Oh no, Anda belajar. Al-Quran itu pokok hukum, penjabarannya, kisi-kisinya, kurikulumnya diterangkan oleh dia yang menerima hak untuk menyampaikan isi Al-Quran itu. Makanya dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dia diutus oleh Allah untuk menjelaskan isi Al-Quran, dan penjelasan isi Al-Quran itulah yang disebut hikmah, dan hikmah itu disebut hadits, dan hadits itu adalah kesepakatan, keputusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Oh, tadi bangunan tidak sempurna. Kenapa bisa? Karena masih ada uraiannya. Oh, ini namanya tembok, ini namanya dinding. Oh, bukan begitu. Justru kesempurnaan Al-Quran itu dijabarkan sehingga pola daripada sketsa bangunan, klasifikasi bangunannya, isi apa yang bahan yang digunakan itu
itu dijelaskan batu sekian banyak, pasir sekian banyak, pondasinya sepanjang ini, kemudian atapnya sebanyak ini, lembarnya, cat ini yang digunakan. Itulah bangunan itu dijabarkan kemudian. Itulah yang disebut kitab kuning. Tapi orang yang benci Al-Quran, orang yang benci Islam, orang yang menutup diri terhadap kebenaran Islam, selalu mengada-adakan sesuatu yang tidak benar. Layaknya iblis yang datang kepada Hawa dan Adam, selalu memberikan sesuatu yang manis di bibir, tapi sebenarnya itu adalah kezaliman. Demikian. Oke. Dan satu lagi pertanyaan saya, Bang. Oke, silakan. Kan Minum dulu Al-Quran ya. itu kan diturunkan Allah kan dalam bahasa Arab ya kan? Ya kan, Bang? Yes. Pada Arab gitu. Iya. Terus gini, kenapa harus diturunkan, harus disebarkan ke orang Indonesia? Dan kalau memang orang Indonesia menerima Al-Quran itu, ya kan? Kenapa azan itu aja tidak dikumandangkan itu dalam bahasa Indonesia? Kenapa harus bahasa Arab? Gitu loh. Oke, baik. Terus gini, Bang. Kalau memang Al-Quran itu dalam bahasa Arab, ya kan? Kenapa di Indonesia ini kita tidak bisa mengumandangkan Al-Quran azan itu dalam bahasa Indonesia gitu? Indonesia. Apakah lebih penting bahasa Arab daripada rasa nasionalisme gitu? Sedangkan kita aja berbicara atau ada sekolah di dalam suku tertentu ya kan, kita pasti berbahasa Indonesia, Bang. Gitu, Bang. Oke, baik. Jadi gini, Al-Quran menerangkan dirinya. Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran dan aku juga yang menjaga. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat indah, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa ketika dia bahasa Arab, kenapa di Indonesia orang melafalkan azan dengan bahasa Arab? Kenapa orang sholat menggunakan bahasa Arab? Kenapa enggak bahasa Indonesia aja? Orang membaca Al-Fatihah kenapa enggak Alhamdulillah dalam bahasa Indonesia aja? Segala puji bagi Allah. Kenapa? Ini pertanyaan yang sangat indah. Saya awali jawaban saya dengan Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa yang digunakan oleh kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Jadi tujuan Allah kemudian mewahyukan Al-Quran dalam bahasa yang digunakan oleh Nabi kepada kaumnya agar Nabi itu bisa menjelaskan isi Quran. Makanya ketika Al-Quran itu datang, yang kewajiban untuk menjelaskan isi wahyu itu adalah dia yang menerima wahyu. Adalah tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW penutur bahasa Arab didatangkan wahyu bahasa Ibrani, didatangkan wahyu bahasa Jepang. Bingung Rasulullah. Rasulullah mau apa ini? Apa-apa, nggak bisa. Maka Rasulullah ketika datang kepadanya, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menguraikan apa maksud daripada firman tersebut. Lalu kenapa harus menggunakan bahasa Arab terus? Baik. Jawaban pertama. Ketika datang utusan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, wahyu yang datang kepada mereka temporer. Ada masanya, hanya untuk kaumnya. Jadi apa? Wahyu yang datang kepada mereka kemudian boleh digunakan dalam bahasa apapun selagi umatnya, yaitu Bani Israel, paham tentang isi dari kandungan kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh. Boleh dalam bahasa Bugis, kitabnya mereka boleh. Karena kenapa? Allah tidak ada jaminan. Aku yang menjaga, aku yang kemudian mewahyukan, aku tidak ada jaminan. Cari di dalam kitabnya orang Yahudi, Anda tidak akan menemukan itu. Kecuali di Wahyu 22 ayat nomor 18-19. Barang siapa yang menambahkan, barang siapa yang mengurangi. Sorry ya kalau saya masuk ke sana. Kembali kepada Quran.
Kenapa harus dijaga? Yaitu tadi, Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian datang Torah kepada dia, hari ini mau dirubah, nggak apa-apa. Injil datang kepada Nabi Isa alaihissalam, hari ini mau dirubah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut, firman Allah tersebut yang datang kepada umat terdahulu, sifatnya hanya untuk sementara. Loh, maksudnya apa? Karena akan datang penutup kitab. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kitab ini yang harus terjaga, tidak boleh terganti, tidak boleh berubah. Kenapa? Dia tidak sifatnya sementara, sifatnya sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai akhir zaman. Ya, Bang, maaf saya potong ya. Berarti intinya seperti ini. Al-Quran itu kenapa disebarluaskan dalam bahasa Arab? Berarti satu, untuk menjaga keasliannya, satu, Yes. ya kan? Betul. Terus kenapa dia di bahasa Indonesia agar umat Indonesia memahami, gitu kan, Bang? Yes. Oke, kita sepakat Allah itu menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Oke, Bang? Yes, oke. Kita sepakat ya? Ya. Oke. Terus di dalam Al-Quran juga saya tidak tahu di mana tertulis ya. Ya. Dia disuruh juga mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Ya kan? Yes. Silakan kita ketahui Taurat, Zabur dan Injil itu kan dari bangsa Yahudi, Bang, gitu loh. Iya. Terus Allah menurunkan Al-Quran itu ke bangsa Arab, oke, melalui Nabi Muhammad, gitu kan. Sedangkan Nabi Muhammad itu orang Arab, gitu, Bang. Terus gini, terlepas dari kontroversinya Isa itu Tuhan atau Nabi, berarti secara fakta, secara aktual, kalau memang kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil, berarti Allah juga mengimani ketuhanan orang Israel, gitu loh, Bang. Jadi kenapa kita disuruh mengimani Taurat, Zabur dan Injil itu kita sepakati itu dari Yahudi, sedangkan tuh Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad itu menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, gitu, Bang. Iya. Jadi konsep ini jelas. Ketika Allah menerangkan kemudian ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitab wal kitab ladzina nazzala ala rasulullah. Jadi artinya gini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia di akhir zaman ini untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Maksudnya apa itu? Beriman bahwa sebelum Al-Quran Allah pernah mewahyukan ajaran kepada Nabi Musa. Allah pernah mengajarkan kepada Nabi Daud. Allah pernah mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Al-Quran ada kitab yang diwahyukan kemudian kepada Bani Israel. Tetapi kitab itu mengalami pencemaran. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran? Ya ahlul kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil. Kenapa engkau mencampur adukan firman Allah dengan perkataan-perkataan manusia yang batil? Artinya apa? Kita beriman bahwa kitab itu pernah diwahyukan, tapi beriman juga bahwa kitab itu sudah tidak murni lagi. Karena bercampur dengan perkataan-perkataan manusia. Nah, kenapa Al-Quran itu harus tetap bahasa Arab? Kenapa? Supaya Al-Quran itu isinya tidak mengalami pergeseran perintah. Contoh. Ketika kemudian Al-Quran dihilangkan bahasa Arabnya, maka di Indonesia Al-Qurannya bahasa Indonesia. Di Jepang Al-Qurannya bahasa Jepang. Di Cina Al-Qurannya bahasa Cina. Di Amerika bahasanya bahasa Inggris. Di Belanda bahasa Belanda. Lalu siapa yang bisa menjelaskan kitabnya Allah yang datang kepada siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran versi bahasa Belanda kepada orang Belanda? Orang Belanda. Siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran versi bahasa Indonesia? Orang Indonesia. Begitu juga Jepang, Cina. Lalu bagaimana bisa mengetahui yang mana yang benar? Orang Jepang, orang Belanda. Tidak ada yang bisa. Ketika kemudian berkumpul orang Indonesia, Jepang, Belanda berkumpul membacakan surah Al-Fatihah, orang Indonesia mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Orang Belandanya nengok kiri kanan, yang Jepang juga pelongak-pelongok. Apa ini dibilang? Hanya Indonesia yang ngerti. Kemudian tafsirannya hanya orang Indonesia yang ngerti. Tafsirannya Belanda, orang Belanda yang ngerti. Lalu apa tujuannya kitab seperti ini mengacaukan manusia? Makanya di antara kalian muncul sekte. Satu sama lain beda. Kenapa? Itulah karena terjemahan. Masing-masing punya terjemahan. Masing-masing punya tafsiran. Belum lagi di Indonesia. Oke. Saya potong dulu, Bang, ya.
Saya sudah dapat intinya. Yes. Maksud saya memiliki pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya. Oke. Allah menurunkan kitab itu dalam bahasa Arab kepada Muhammad ya kan? Yes. Terus Allah juga menyuruh kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Dan Yes. kita ketahui menurut fakta sejarah itu Taurat, Zabur dan Injil itu lebih dahulu dan Al-Quran itu turun lebih lama sekitaran 600 Masehi menurut sejarah ya kan? Yes. Dalam Matius juga dikasih lebih palsu setelah aku, kan gitu bang. Berarti dalam Injil mengatakan bahwa setelah Yesus terangkat ke surga pasti ada nabi-nabi palsu bang. Gitu. Yes. Terkait abang bilang itu Alkitab itu sudah banyak dirubah-rubah dan banyak dipalsukan. Iya. Ya kan, kita dari mana Al-Quran itu tahu? Sedangkan dia kan belakangan hadirnya bang. Dari mana tahu dia membedah bahwa Al-Quran bahwa kitab itu sudah dipalsukan gitu bang? Sedangkan kita tahu Injil, Taurat dan Zabur itu satu kesatuan bang. Dan itu adanya di bangsa Yahudi dan itu original teksnya itu kan ada di sana bang. Gitu bang. Oke, baik. Jadi gini, ketika karena Anda yang membawa Yesus, mari kita masuk sedikit ke sana. Ketika kemudian saudara membawa pernyataan-pernyataan Yesus tentang nabi palsu, boleh Anda baca di dalam Matius 15 atau Matius 7. Memang betul. Atau 1 Yohanes 2. Memang betul. Akan ada nabi palsu, tapi catat, nabi palsu menurut Yesus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Waspadalah kepada ahli Taurat. Dia tidak mengatakan waspadalah kepada orang Arab. Waspadalah kepada orang Farisi. Dia tidak mengatakan waspadalah kepada orang Quraisy. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang di tengah-tengah kamu. Baca Matius 23. Kalau Anda tamatkan Matius 23, Anda selesai di situ. Bahwa pengajar palsu, keturunan ular beludak, nabi palsu, orang Farisi penyesat yang akan mendirikan sebuah agama, itu seangkatan dengan Yesus. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 memang benar-benar bahwa antikristus, nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah kita. Tidak ada pengakuan. Masya Allah. Wow. Oke, lanjut. Syukran. Lanjut. Mantap. Kaget saya, Mas. Jadi tidak ada pengakuan, tidak ada pengakuan daripada Yesus ketika ia datang. Waspadalah kepada apa? Kepada orang Arab. Tidak. Waspadalah kepada segala yang berdomba. Masya Allah. Subhanallah. Barakallah fikum. Alhamdulillah. Ya, jadi perintahnya itu jelas. Tidak ada satupun. Carikan saya data. Yesus meminta waspada. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Tidak ada data di dalam kitab yang Anda pegang hari ini yang mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang dari luar. Semua berasal dari Bani Israel yang datang kepadamu, yang datang kepadamu, yang datang kepadamu. Memang berasal dari tengah-tengah kita. Jadi nabi palsu itu jelas-jelas berasal dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Datanya itu sangat akurat di dalam kitab yang Anda gunakan. Matius 7 dan seterusnya. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Matius 7 nomor 15 dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mohon maaf, saya harus mengatakan gini saudaraku. Domba itu adalah Bani Yakub. Islam tidak pernah menyamar sebagai Bani Israel rohani. Islam tidak pernah mengaku sebagai pelanjut daripada tongkat estafet pengajaran orang Yahudi. Tapi Kristen mengaku anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Kristen mengaku sebagai domba. Islam kagak. Nah sekarang yang maksud Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, yang nyamar seperti Bani Israel itu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang
Tidak pernah kemudian dia menyampaikan bahwa aku adalah Israel rohani, aku diutus oleh Yesus. Dan saya mengatakan pertanyaan tentang kitab. Kenapa Al-Quran mengatakan? Dari mana dia tahu? Bong, sekiranya Anda punya Bible, tolong Anda buka sekarang Yehezkiel 34 nomor 16. Buka sekarang. Kita bedah di sana. Apa yang diterangkan oleh kitab saudara? Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk yang akan kuat akan kulindungi. Betulkah demikian? Betulkah yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi? Salah total. Terjemahan yang sesungguhnya adalah yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Mari kita lihat. Apakah betul apa yang saya katakan? Silakan Anda buka versi bahasa Ibraninya. Apakah di situ dikatakan akan kulindungi atau akan kubinasakan? Sedangkan kitab yang Anda gunakan yang ada di Indonesia ini menyatakan bahwasanya yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Padahal yang kuat dan yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Apakah sama antara kulindungi dan kubinasakan? Tentu beda. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau merubah, mencampur adukkan firman Tuhan yang datang kepada kalian, Oke, kalian Bang. mengetahui? Saya potong dulu, Bang. Silakan. Ya. Silakan. Iya, Bang. Tadi kan Abang bilang kan, itu domba-domba yang hilang itu kan hanya di dalam kaum Bani Israel ya kan? Yes. Oke. Nantilah dulu kita bahas orang Indonesia nggak masuk, orang apapun nggak masuk gitu kan. Nantilah Yes. kita bahas itu. Ini kan domba-domba yang dimaksudkan itu kan hanya untuk Bani Israel gitu. Iya. Oke. Berarti Allah mengatakan Taurat dan Zabur dan Injil itu untuk diimani. Berarti itu hanya khusus untuk Israel dong. Yes. Karena sesuai perkataan Abang, domba yang hilang itu hanya untuk Israel. Terus gini, kita kan tahu Muhammad itu kan bukan dari Israel kan Bang, bukan dari Bani Israel atau kaum Israel lah. Terus kenapa loh Muhammad itu nyangkut-nyangkut ke dalamnya? Berarti Allah itu kan, berarti Taurat, Zabur dan Injil itu kalau diimani, berarti apa namanya itu tidak nyambung loh dalam Al-Quran gitu loh. Tidak nyambungnya karena apa? Karena yang sesuai Abang bahas tadi itu hanya untuk Bani Israel, tapi Allah menyuruh kita mengimani itu Bang. Gitu loh. Oke, baik. Yang pertama tentang Taurat. Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kami umat Islam? Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Allah Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Taurat dan suruhlah kaummu, suruhlah umatmu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Perintah Allah kepada Nabi Musa untuk supaya umatnya Nabi Musa berpegang kepada hukum Torah. Sebagaimana juga yang diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Taurat itu hanya milik umat Israel. Sama seperti Al-Quran. Maka umat Islam dituntut beriman bahwa hukum Taurat itu adalah ketetapan Tuhan untuk mengikat Bani Israel. Kami beriman. Kami beriman. Kami percaya itu. Begitu juga Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Al-Quran yang menerangkan itu. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai Rasul untuk menyampaikan ani abudullah rabbi wa rabbakum, untuk menyampaikan kepadamu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami percaya itu. Dan lagi-lagi Isa, Yesus juga mengatakan itu, Bung. Kami beriman.
Jadi Islam itu bukan agama independen, agama yang berdiri sendiri. Islam itu adalah agama yang sudah diwahyukan oleh Allah. Dari sejak Adam alaihissalam kepada Nabi Abraham, Musa, sampai kepada Isa, disempurnakan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk kepada seluruh umat manusia. Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Isa untuk kaumnya Bani Israel. Tapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada Baik, saudara. Bang. Oke, Baiklah, saya bantah dulu ya Bang ya. Saya Boleh. bantah dulu ya. Silakan. Gini Bang, yang Abang katakan itu kan untuk Bani Israel itu kan hanya ada di Taurat. Sedangkan yang disuruh diimani itu bukan hanya Taurat, ada Injil juga. Wow, Maksud saya mobil. seperti ini. Maksud saya seperti ini Bang. Di dalam Taurat itu tidak ada keselamatannya aja. Orang Mesir, ya kan, ditulah Tuhan sebanyak 10 kali, ya kan. Filistin, berperang. Yang dikatakan untuk ke seluruh dunia itu hanya ada waktu di Perjanjian Baru, Bang. Gitu, Bang. Maksud saya seperti ini. Kan Abang bilang kan yang Abang katakan sesuai itu kan itu termasuk di Taurat aja, Bang. Kalian melakukan itu sunat yang dilakukan orang Yahudi, ya kan? Sembahyang yang Abang mengkaitkan itu kayak seperti orang Yahudi juga sembahyang, oke? Tapi gini, keselamatan itu kan tidak ada kepada bangsa-bangsa lain, Bang. Oke. Kecuali dalam Perjanjian Baru dikatakan seperti ini. Pergilah, jadikan semua bangsa jadi muridku. Hanya itu loh, Bang, di seluruh dunia, tidak termasuk Arab loh. Dan lagian seperti ini, rasul-rasul juga kan tidak ada ke bangsa Arab, Bang. Gitu, Bang. Jadi kenapa masuknya ke Arab gitu, Bang? Kenapa Nabi Muhammad Allah itu perginya konteksnya kitab yang tiga-tiga ini kepada orang Bani Israel gitu, Bang? Oke. Ada lagi? Itu aja dulu. Oke, baik. Yang pertama yang saudara harus pahami adalah ketika Anda mengambil Matius 28 nomor 19. Apa yang dikatakan di dalam kitab saudara itu? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kan kalian kan nggak dibaptis, Bang. Kalian kan nggak dibaptis gitu. Tunggu. Sabar. Izinkan saya untuk menguraikan ini. Jadi menarik sekali data ini. Dikatakan bahwasanya pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, keren kali perintahnya. Nggak ada untuk Arab loh. Masya Allah. Jadi gimana kita orang Arab ini? Ternyata nggak ada perintah untuk orang Arab. Tunggu dulu, mari kita uji kebenaran daripada tulisan yang ada di Lembaga Kitab Indonesia ini. Pelan-pelan, dengarkan saya. Di dalam original teksnya kitab saudara, itu jelas berbunyi poreu tentes mateteu sate. Oke, apa maksudnya? Karena itu pergilah, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Saya ulang. Pareu tentes mateu sate. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Bangsa di sini dalam original teksnya adalah etnos. Etnos itu etnis. Etnis itu ras. Ras itu suku. Jadi maksud daripada data ini, kalau jujur lembaga Anda, akan dia terjemahkan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah murid semua keturunan atau semua ras atau semua etnis muridku. Jadi yang diminta Yesus untuk dijadikan murid adalah semua ras dari muridnya. Ada berapa ras muridnya? Kita harus belajar untuk supaya paham, supaya kita nggak bingung. Ras murid Yesus itu siapa aja? Ternyata murid Yesus itu ada 12 suku dan tidak termasuk Indonesia, juga tidak termasuk Arab. Berarti Yesus hanya minta kemudian
agar orang memberitakan Injil, agar murid-muridnya memberitakan Injil kepada 12 suku ras dari murid Yesus itu sendiri. Loh, kita nggak masuk, Arab nggak masuk, apalagi nggak masuk, Indonesia juga nggak masuk. Lalu bagaimana dengan kita ini? Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur, akan datang seorang penolong yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Tentang apa? Kebenaran, keadilan, dan hukum-hukum. Dan itu tidak ditemukan di dalam ajaran saudara. Berarti apakah Tuhan itu pilih kasih? Oh, hanya Bani Israel. Sementara Yesus mengaku dengan mulutnya di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Loh, lalu kita gimana dong? Jadi Yesus diutus bukan untuk kita? Ya memang bukan. Lalu bagaimana solusinya Bang Suma? Allah menubuatkan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku. Jangan ke situ dulu. Kita ke Al-Quran dulu. Nanti Anda protes lagi. Jangan ke situ Bang. Jangan ke situ. Ke Al-Quran aja dulu. Baik, kita ke Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara, ayat 52. Wa kadzalika auhayna, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruh. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah itu kitab dan apakah itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan Al-Quran itu kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar pembimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus, ila mustaqim. Jadi Al-Quran disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan roh. Apa itu? Al-Quran. Jadi salah satu nama lain daripada Al-Quran itu adalah roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kenapa Al-Quran disebut roh? Karena Al-Quran itu menghidupkan hati yang beku, menghidupkan akal yang beku, menghidupkan manusia yang jiwanya mati. Dengan Al-Quran manusia itu bisa hidup. Maka apa buktinya? Di dalam Yesaya 42 nomor 1 diterangkan seperti apa? Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya dia menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Oke, gini Bang. Oke, silakan. Bang Zuma yang terhormat. Iya, silakan saudaraku yang terhormat. Di dalam Injil kan banyak konsep-konsep juga Bang. Silakan. Banyak konsep-konsep yang artinya yang dibahas itu ada Trinitas juga, ya kan? Ada juga disuruh pengajaran Kristen diajarkan ke seluruh muka bumi ini, gitu kan? Sedangkan di bangsa Arab itu kan banyak yang menolak itu Bang. Adapun yang menerima mereka jadi Kristen, yang menolak tetap jadi Muslim, gitu kan? Yeah. Yang maksud saya seperti ini. Jika memang kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil, karena kita sepakat di Injil itu di Taurat, Zabur dan Injil kan itu ada Trinitas, walaupun kalian tolak gitu, masih bertolak belakang gitu. Berarti kalian harus mengimani itu juga loh. Iya kan? Karena kalian disuruh mengimani gitu Bang. Iya, sama dengan anak kita yang baru lahir di yang baru lahir di reformasi. Kita harus menuntut dia percaya, beriman. Dalam bahasa agama beriman. Bahasa umum percaya. Kita harus menuntut anak kita yang lahir di reformasi bahwa dulu ada presiden bernama Soekarno. Presiden untuk orang yang hidup di Orde Lama. Presiden untuk mereka. Apakah anak ini tidak boleh percaya bahwa ada presiden yang bernama Soekarno karena mereka tidak hidup pada zaman itu? Apakah anak yang hidup di reformasi tidak boleh percaya bahwa ada yang disebut Orde Baru di mana presidennya adalah Soeharto? Apakah dia harus beriman kepada reformasi aja, yang presidennya adalah Jokowi aja, karena mereka tidak hidup pada masa itu? Tidak. Anak yang hidup di
reformasi, kudu wajib ditanamkan kepada dia bahwa dulu ada presiden yang hidup untuk mereka yang hidup pada zaman Orde Lama. Dulu ada presiden yang untuk mereka yang hidup di zaman Orde Baru. Harus beriman, harus percaya. Meskipun nabi-nabi tersebut, meskipun presiden-presiden tersebut bukan untuk dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh presiden tersebut? Endingnya juga biasnya kepada dirinya. Kenapa? Allah mengutus Nabi Adam alaihissalam bukan untuk orang Indonesia, tetapi Adam alaihissalam diutus oleh Allah nantinya juga keturunannya sampai ke Indonesia. Anda paham itu? Ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Abraham alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Isa alaihissalam, itu dikhususkan pada zamannya dan untuk kaumnya, tapi itu untuk pelajaran bagi umat setelahnya. Soeharto untuk manusia yang ada di zamannya, Soekarno untuk ada manusia yang ada di zamannya, tapi manusia yang hidup di zaman sekarang percaya bahwa mereka adalah pendiri-pendiri daripada negara pelanjut daripada pemerintahan negara Republik Indonesia. Salah anak ini karena percaya? Tidak. Tidak salah karena memang pernah ada. Salah umat Islam yang percaya bahwa dulu ada Nabi Musa? Tidak. Percaya bahwa dulu ada Torah? Tidak salah. Kenapa? Karena memang dulu ada. Lalu kenapa mereka tidak menjalankan itu? Karena mereka tidak hidup di Orde Baru. Karena mereka tidak hidup di Orde Lama. Adalah sangat lucu ketika ada orang yang hidup di reformasi masih menggunakan cara-cara Orde Lama. Lucu itu. Lucu. Tapi meskipun tidak hidup di Orde Lama, orang ini kudu percaya bahwa dulu pernah ada aturan main di Indonesia yang berlaku di zamannya. Dulu ada aturan mainnya Tuhan yang berlaku untuk Nabi Musa dan kaumnya. Beriman. Tapi hukum-hukum yang datang kepada mereka bukan untuk kita. Seperti itu. Saya bantah dulu ya Bang ya. Silakan. Tadi ada di komen menyebutkan gifsi nggak Bang biar syahadat gitu kan. Terus saya menjawab gini, masih ada sumbangsi, makanya saya tidak syahadat gitu maksud saya. Oke. Di mana letak sumbangsinya menurut saya itu seperti ini. Kita kan ya seperti saya awal tadi bilang disuruh mengimani. Kan arti mengimani itu artinya percaya dan melakukan tindakan, ya kan? Nama juga mengimani. Kalau mengimani itu kalau tidak ditindaklanjuti imannya berarti batal imannya. Ya kan? Seperti ini. Kalau memang Injil, Taurat, Zabur itu diimani tapi tidak dilakukan sama saja nol. Sedangkan di Al-Quran disebut harus diimani itu. Karena di Injil disebut itu Yesus itu Tuhan. Ada Trinitas, 3 pribadi Allah. Di Al-Quran tidak. Berarti gini loh, kalau memang kita disuruh mengimani apa namanya itu Taurat, Zabur dan Injil itu, sedangkan Al-Quran juga ada. Nah, berarti kita bisa membuat Injil dan Al-Quran itu bisa bersatu gitu loh. Karena itu kan bertolak belakang. Seperti kata Abang bilang itu, Tuhan kalian pun ada 3 gitu kan. Itu kan tertulis di Alkitab. Tuhan kalian pun mati di kayu salib gitu ya kan. Sedangkan di Al-Quran nggak ada. Iya. Oke. Apakah kita harus gimana caranya? Sedangkan Anda aja orang sendiri dan Bunda itu kan masih ada di dalam Alkitab itu, ya masih sumbangsi, masih ada unsur penolakan. Silakan Abang disuruh mengimani gitu loh. Apa kita harus mengalami apa namanya itu membuat agama baru? Suaramu kok kayak gitu bro. Dikatakan itu mau habis kau tanya ya. Suaramu ngelorok-ngelorok. Nggak tahu juga ini Bang. Ya ngelorok-ngelorok. Halo, udah Bang? Coba sorong sedikit, kasih kenal bagus, sorong sedikit. Udah bagus. Oke. Sedangkan di Injil itu kan seperti ini, sedangkan orang Islam kan tidak dibaptis. Gitu. Maksud saya seperti itu. Apa kita harus memiliki agama baru antara gabungan Islam dan Kristen gitu? Coba Bang, karena aja sedikit kalau Bang. memang disuruh kita mengimani, boleh tapi ya? tidak dilakukan sama saja kosong itu Bang. Iya. Baik Kang Usep, saya tanya sedikit ya. Ketika yang namanya pengajaran Yesus itu dibaptis, Yesus tidak pernah yang namanya membaptis ya. Tetapi Yesus itu dibaptis. Baik, kalau misalkan kami akan mengikuti Yesus itu dibaptis dan kami pun dibaptis, kami siap dibaptis. Tetapi pertanyaannya, ketika kami dibaptis, siapa yang kami tuhankan? Pertanyaannya itu.
itunya permasalahannya bang. Kalian kan ada penolakan seperti kata abang tadi, ada penolakan. Memang tidak tapi ada di dalam dijelaskan Al-Quran di juga dalam disuruh bagaimana Bible. gitu bang. Memang tidak ada dijelaskan di dalam Bible. Kalau misalkan Tuhan itu manusia, tidak dijelaskan. Makanya kami menolak itu semua. Bukan soal masalah dibaptis atau tidak. Kami pun siap dibaptis. Hari ini pun saya siap dibaptis. Tetapi pertanyaannya, ketika kami Abang siap dibaptis umat tapi dalam Muslim, masih beragama Islam gitu. nah pertanyaan saya begini, pada saat saya dibaptis, yang saya sembah siapa? Yang saya sembah. Kembali lagi ke pertanyaan itu. Coba saya pengen nanya ke abang, kalau misalkan saya besok lusa dibaptis, saya bertanya ke abang, bang, yang saya sembah siapa? Pertanyaan saya itu. Kalau misalkan saya dibaptis, ternyata menyembah Yesus, saya tidak mungkin. Karena Iya, Yesus kan sendiri memiliki Tuhan. Bang Dewa, Yesus izin sendiri memotong, menyembah Bang, izin kepada memotong, Tuhan. Oke, Ya. izin potong bang, sebentar bang. Kan yang saya tanyakan kepada Bang Juma itu bang, kan abang tadi mengatakan itu masih ada sumbangsinya, masih ada penolakan dari perkataan abang kan. Sedangkan disuruh di Al-Quran itu disuruh mengimani gitu loh. Maksud saya. Betul, Sedangkan kami disuruh abang ada mengimani. fungsi penolakan itu sendiri gitu. Mengimani yang namanya Injil, betul. Tetapi apakah Bible itu Injil? Kan Bible itu bukan Injil. Kemarin pun saya menantang kepada umat Kristen ya, pada saat saya berdiskusi, Yesus mengajarkan dibaptis. Kamu dibaptis tidak? Pertanyaan saya, ketika nanti saya dibaptis, Tuhan mana yang saya sembah? Kembali lagi kepada konsep ketuhanan. Kalau ternyata saya harus menyembah Yesus, Yesus tidak mengajarkan. Ternyata Yesus punya Bapa, Yesus punya Tuhan. Itu kan jelas di situ, Bang. Betul tidak? Betul. Silakan lanjut, Bang Juma. Maksud saya tunggu ya bang ya, saya perjelas. Oke, dulu ya. ada lagi yang mau ditanyakan? Seperti Silakan ini, Bang. Itulah yang Usop. saya maksudkan. Ya. Gini bang, maksud saya seperti ini. Kalau saya kasihlah dulu perumpamaan kepada abang ya. Kalau abang mengimani Al-Quran, ya kan, mengimani Al-Quran pasti ada perbuatan ya kan. Abang disunat, membaca Al-Quran, melakukan tindak-tindakan yang terpuji, seperti itu bang. Maksud saya seperti itu. Ya, sedangkan Al-Quran mengatakan imani ketiga kitab itu, ya kan. Itu yang saya tanyakan bang. Bukan, saya tahu abang memiliki penolakan itu. Maksud saya seperti ini. Gimana orang abang Juma, Bang Dewa mengatasi hal itu? Sedangkan mengimani itu, kalau tanpa melakukannya kan itu sama saja nol bang. Gitu bang. Itu saya maksudkan bang. Sedikit ya, Akhi, ya. Mungkin bisa silakan. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya dari tadi sudah silakan, Pak. diterangkan oleh Bang Juma, kita tidak lagi melakukan kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa? Karena itu dikhususkan hanya untuk kaum tertentu saja, untuk bangsa Israel saja. Nah, kita punya perundang-undangan yang baru, hukum yang baru, namanya Al-Quran. Bahkan Akhi Juma tadi sudah menyebutkan, diumpamakan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Nah, apakah ketika kita hidup di zaman reformasi ini masih mau menggunakan undang-undangnya Soekarno? Kan tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua, Bible yang ada pada diri Anda bukanlah kitab yang kita imani. Karena di dalam Al-Quran sangat jelas sekali, surah Al-A'raf 157. Di situ dikatakan mereka mengikuti Nabi yang umi, yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah kitab Anda berisi nubuatan Nabi Muhammad? Jawab, coba singkat. Jawab singkat. Tidak. Berarti kitab Anda bukan kitab yang kami imani. Ya, kitab yang kami imani bukan kitab Anda. Yang dimaksud Al-Quran, kitab-kitab itu adalah turun kepada Nabi Musa. Sugi, Bentar, Bang Sugi. bentar, belum selesai Enggak, saya. ini saya harus potong, Bang. Memang harus. Saya itu mentoleransi kita sebagai bicara, tadi Bang Juma bicara, saya diam ya kan. Ini memang karena ada sumbangsi dalam pikiran saya, makanya saya potong abang gitu. Kan iya, saya tahu maksud abang itu, ya kan. Ya abang katakan seperti Orde Lama, Orde Baru, Reformasi gitu kan menurut abang kan untuk mengatasi itu. Maksud saya seperti ini. Kalau memang di dalam Alkitab itu banyak sumbangsinya, oke, berarti kita harus mengalami apa namanya itu masa reformasi, oke. Reformasinya yang dimaksud gimana? Apakah kita harus menggabungkan Alkitab dengan Al-Quran? Gitu loh, maksud saya.
Tidak perlu. Al-Quran itu berdiri sendiri dia. Berdiri sendiri. Ya, lanjut Al-Quran tadi. berdiri sendiri. Tidak perlu menggabung-gabungkan. Tapi semua yang diajarkan Al-Quran itu tidak berselisih dengan ajaran para nabi. Terutamanya dalam konsep ketuhanan. Makanya kalau kita lihat sejarah tidak pernah terjadi perdebatan masalah ketuhanan antara orang Yahudi dan orang Islam. Nggak ada. Ya, bahkan sampai sekarang pun rabi-rabi itu menyamakan antara Tuhannya Islam dan Tuhannya orang Yahudi. Tapi tidak ada satu rabi pun yang menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Kristen. Itu nggak ada. Nah, dengan demikian bahwa konsep ketuhanan itu tetap sama. Syariatnya yang berbeda. Syariat terdahulu hanya bisa dilakukan oleh kaum tertentu. Tidak bisa dilakukan oleh seluruh manusia. Contohnya, syariat terdahulu ketika wanita haid itu tidak boleh memegang apa-apa. Karena semua yang dipegang itu najis. Ya, baca aja di dalam kitab Imamat itu jelas sekali peraturan bagaimana ketika orang perempuan haid. Nah, kalau ini diperlakukan seluruh dunia, hancur dunia. Wanita tidak boleh masak ketika haid, tidak boleh megang apapun. Yang jadi guru nggak boleh ngajar, yang jadi pegawai bank nggak boleh mengajar. Belum lagi nanti ketika selesai haid, setiap wanita yang selesai haid harus memotong 2 burung merpati. Kalau di dunia ini ada 5 miliar perempuan, maka setiap bulan harus ada 10 miliar burung merpati yang harus dibunuh. Musnah burung merpati, rusak dunia kalau itu dijalankan. Maka datanglah hukum baru yang namanya Islam. Menyempurnakan wanita haid hanya tidak boleh beribadah yang bentuknya sholat. Yang lainnya boleh. Bang Sugi. Seperti Bang itu. Sugi, saya potongnya. Mau saya potong. Masalah seperti ini. Kan yang tertulis di Al-Quran itu kan seperti itu. Imani, Taurat, Zabur, dan Injil. Maksud saya nggak ada tertulis di situ. Imanilah Taurat, Zabur. Tapi kalau Injil itu, ya boleh kalian bedah. Kan nggak yang tertulis seperti itu kan bukan gitu. Itu loh. Iya. Kita mengimani kitab-kitab itu. Gini, maksud saya tetapi seperti ini, kita bentar, tadi Bang. Abang bilang. Anda tadi sudah dijawab sebenarnya. Kita mengimani kitab-kitab itu dan hukum-hukumnya yang ada di situ kita imani. Tetapi jelas di situ dikatakan hanya untuk kaum tertentu. Umat Islam tidak menjalankan itu lagi. Karena Tuhan yang sama yang memberi aturan kepada kaum tertentu itu, Tuhan itu juga yang memberi aturan kepada kita dengan hukum yang baru. Jadi tidak lagi kita mengimani itu. Itu hanya untuk kaum tertentu saja. Kita punya hukum yang sifatnya universal. Yaitu Al-Quran. Sementara aturan-aturan terdahulu sifatnya lokal. Gitu loh. Jangan dipaksakan, nggak bisa. Itu udah jelas untuk kaum tertentu saja, bukan untuk kita. Monggo Akhi Jumah dilanjut. Ya, paham ya King ya di situ ya. Jadi antara syariat ya, Nabi Musa, Nabi Isa berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan itu semua. Nah, sementara kalau misalkan ente memaksa kami untuk percaya kepada Bible itu bukan Injil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Kami hanya meyakini kitab-kitab sebelumnya, betul. Kami meyakini. Nah, Bible ini dari mana? Pertanyaannya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ini dari mana? Kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tentu ada perjanjian akhir. Apa perjanjian akhirnya? Al-Quranul Karim. Ini perjanjian akhir sampai hari kiamat. Begitu, Ya, King. saya tahu Mas Abang. Bang Dewa tadi yang bicara ya? Bukan, Bang Juma. Oke, Bang Jum. Yang maksud saya seperti ini, ya kan? Gimana yang menjelaskan ya? Gini, kalau memang Al-Quran itu memang itu sebagai kitab penutup atau sebagai kitab penyempurna, pastinya ada tertulis di Alkitab. Akan datang seperti aku manusia kemudian kelak ya akan menyempurnakan kitab-kitab ini. Pasti ada ditulis seperti itu loh, Bang. Ini kan tidak ada. Karena kita tahu seperti ini. Oke, saya jawab. Tunggu Bang, tunggu. Dalam perjanjian lama kan ada tertulis bahwa kedatangan Mesias akan ada, ya kan, di perjanjian lama itu. Terus di perjanjian baru ada juga tertulis gini, akan ada roh penghibur, itu Roh Kudus sendiri. Jangan dulu di komen yang itu ya, nggak usah dibahas Trinitas ini ya. Terus
waktu Roh Kudus yang terakhir yang datang, ya kan, sebagai penutup, kan tidak ada dikatakan itu Al-Quran akan datang atau manusia yang sama seperti Yesus itu akan datang gitu loh, Bang. Namanya roh penghibur. Apakah itu dikatakan sebagai Roh Kudus di situ, Bang? Kalau Abang mengatakan di situ sebagai Roh Kudus, mari kita gunakan akal sehat, Bang. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala mengutus yang namanya Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu bisa dilihat? Roh Kudus tidak bisa dilihat. Apa yang diajarkan sama Roh Kudus kepada manusia? Sebentar, Bang. Abang bertanya, saya menjawab. Sebentar. Maksud saya seperti ini, Bang. Sebentar. Biarkan dia ngomong. Tadi Anda ngomong nggak diganggu, biarin. Enggak, sebentar aja. Enggak sampai 1 menit, enggak sampai 10 detik. Maksud saya seperti ini. Bukan terlepas dari Trinitas itu, Bang. Maksudnya saya seperti ini. Kalau memang Al-Quran itu akan menyempurna, pasti kan disebutkan di Alkitab gitu. Maksud saya gitu. Bukan maksudnya itu disebutkan, Bang. Itu, Bang. Itu disebutkan sama Yesus. Bakal ada yang namanya roh penghibur. Kalau orang Kristen menganggap roh penghibur itu adalah Roh Kudus, apa yang diajarkan sama Roh Kudus? Sementara Roh Kudus tidak kelihatan, bagaimana mungkin yang namanya Tuhan mengutus Tuhan? Tuhan nomor 3. Tidak mungkin. Apakah seorang manusia bisa mengikuti yang namanya tabiat Tuhan? Tidak mungkin. Kalau Tuhan mengutus malaikat, apa mungkin Tuhan mengutus malaikat? Tidak mungkin juga. Kenapa orang malaikat tidak bisa dilihat? Maka dari itulah yang Yesus katakan di situ, bakal ada penghibur yang lain. Itu artinya Allah mengutus manusia dari golongan kita. Supaya apa? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan sebagai suri toladan. Nah sekarang Roh Kudus, kalau misalkan Roh Kudus itu Tuhan, ternyata Roh Kudus bisa menjaga orang-orang Kristen. Berapa banyak orang yang mualaf, Bang? Ternyata Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Barusan, Bang, jam 5 saya mensahadatkan orang, Bang. Barusan. Apakah dia ada Roh Kudus dalam diri dia? Ternyata tidak ada Roh Kudusnya. Ternyata kalau misalkan Roh Kudus itu dinubuatkan sebagai Tuhan, bisa menjaga orang-orang Kristen, tidak akan ada yang namanya mualaf, Bang. Saya jamin 100%. Tapi ternyata mualaf makin di mana-mana. Barusan Bang Juma langsung memualafkan 2 orang. Saya memualafkan tadi jam 5 1 orang. Apa ini, Bang? Hah? Roh Kudus mana yang abang ini katakan? Jadi oke, saya tanya kepada Abang. Jadi siapa menurut Abang itu Roh Kudus itu sendiri? Kan itu kan disebutkan Roh Kudus, roh penghibur. Roh penghibur. Iya, roh penghibur adalah baginda Rasulullah SAW. Baik, biar silakan, saya Bang. jawab bahwa roh itu bisa berarti seorang nabi. Anda lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Ya, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini roh berarti seorang nabi. Roh penyesat, nabi palsu. Roh yang benar, nabi yang benar. Lihat, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya pelan-pelan supaya Anda paham. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini roh artinya seorang nabi. Kalau bukan nabi, ngapain roh dihubungkan dengan nabi? Di frase pertama mengatakan disuruh waspada terhadap roh. Di frase kedua adanya nabi-nabi palsu. Berarti roh di sini adalah seorang nabi. Nah, kalau itu diartikan Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 7 ya, itu tidak mungkin. Soalnya apa? Soalnya syaratnya roh penghibur itu, seorang penolong itu datang, itu Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, roh penolong itu tidak akan datang. Sementara Roh Kudus, Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Bahkan Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus datang ketika Yesus dibaptis. Roh Kudus apa lagi yang dijanjikan? Roh Kudus sudah datang sebelum Yesus pergi. Sementara penghibur ini akan datang kalau Yesus pergi. Nah, Anda tadi bertanya, bagaimana dengan orang di luar Israel? Apakah tidak ada nubuatan untuk orang di luar Israel? Ada. Yesus berkata di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ya, ini dia. Nah, bangsa mana yang bisa mendapatkan kerajaan Allah ini? Apakah sembarang bangsa? Oh tidak. Tentu bangsa yang ada kaitannya dengan Abraham. Karena ketika kerajaan Allah ini diberikan kepada Abraham, ditandai dengan perjanjian yang kekal, yaitu perjanjian sunat. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa yang tidak sunat. Tuhan jijik dengan orang yang tidak sunat. Bahkan menurut kitab Kejadian 17 ayat 14, orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Di kitab Yesaya juga ada, Yeskil juga ada, orang yang tidak bersunat tidak boleh memasuki bait Allah. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang tidak bersunat, tidak mungkin. Itu harus diberikan kepada yang bersunat. Tidak ada lain, tidak ada bukan bangsa yang bersunat selain bangsa Yahudi adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu keturunan dari Ismail. Gitu loh. Jadi kerajaan Allah ini belum lagi Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa apa yang diajarkan itu belum sempurna. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Yohanes 16 ayat 12. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang datang menyampaikan hukum-hukum? Nggak bisa, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nggak bisa, dia nggak bisa ngomong. Dia harus seorang nabi yang mampu menuntun manusia kepada jalan kebenaran. Ya, menyampaikan hukum-hukum, ini boleh, itu tidak boleh, syaratnya begini. Itu hanya manusia yang bisa menyampaikan. Roh tidak akan bisa menyampaikan hukum-hukum kepada bangsa. Tidak bisa. Oke, terima kasih. Silakan bantah. Oke, yang saya bantah itu kan Bang, gini, Nabi dan Roh, ya tadi Bang Dewa mengatakan tidak ada Roh Kudus, Roh yang ada itu Roh penghibur, oke? Dari kata-katanya sudah beda Bang, Roh penghibur dan Nabi. Coba tampilkan tahu. Bang King, tampilkan ayatnya. Gak usah pakai ayat dulu. Nggak bisa, harus pakai ayat. Oh, oke. Di situ disebutkan Roh penghibur apa Roh Kudus? Coba. Iya, coba lihat. Iya, abang bilang tadi Roh penghibur. Ya udah, sepakat aja. Gak usah dulu ayat. Sepakat aja dulu. Kalau Roh penghibur betul, kalau Roh Kudus bukan. Konteksnya itu tidak ke situ. Pertanyaan saya tidak mengarah ke situ. Saya tadi back to abang topic aja. Back to topic. Kepada saya begitu. Gimana? Enggak, gini. Kita back to topic aja dulu. Tapi saya mau mengajukan pertanyaan, ya kan? Seperti itu kan? Gini, maksud saya seperti ini. Abang bilang pun itu roh penghibur, oke? Saya katakan seperti ini. Nabi dengan roh penghibur itu beda, Bang. Nabi itu manusia. Apa nama artinya Nabi? Nabi itu artinya dia yang memiliki perkataan sama dengan Tuhannya. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi itu yang disampaikan kepada umatnya. Sama dengan Muhammad juga kan. Bang Rosyid, coba dibesarkan punya saya ini. Coba dibesarkan nih, saya tunjukkan nih. Roh itu seorang nabi. Ya. Tuh. Coba dibaca baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, coba. Ya. Nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Oke, baca ayat selanjutnya, Bang. Roh ayat berarti seorang nabi. Satu-satu. Ya, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nih, demikianlah kita mengenal roh, roh Allah. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus berasal dari Allah, ya adalah roh penyesat. Oke. Yang dimaksudkan, apakah roh bisa mengaku? Apakah kamu mendengar pengakuan roh? Jelas roh di sini adalah seorang nabi. Makanya kalau kamu lihat di dalam Yohanes 14,
ayat 16, di situ sangat jelas dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Ya, seorang, bukan roh sebenarnya yang diminta Yesus. Seorang penolong. Coba baca. Yohanes 14 ayat 6. Ayat 16. Dibuka Ya, bentar, pada saya ayatnya. tunjukkan nih. Ya, Yohanes 14. Kita buktikan di situ ya, Roh Kudus itu Roh Ayat Kudus, apa itu roh 16. penghibur itu apa? Nih. Kita buktikan. Apa nih? Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Kalau roh nggak seorang, bos, nggak seorang kalau roh. Nah, Siap, mantap. Berarti jelas ya di situ ya. Kalau Yesus meminta kepada Bapa seorang, bukan satu roh. Bukan satu Roh Kudus. Kalau memang Tapi seorang. roh itu manusia, tunggu bang. Kalau roh itu memang Menurut King ini manusia, ada roh bisa nanti. jalan-jalan pakai jubah. Ya, tidak. Itu maksud saya. Oke. Kalau roh itu memang digambarkan sebagai seorang manusia. Oke. Manusia yang dimaksud siapa? Yang ditujukan kepada siapa gitu loh. Baik. Mestinya kita yang nanya kau, bro. Itu kan udah tamu. Kenapa kau yang nanya? Karena dalam dalam hati saya, dalam petulisan itu, roh dengan nabi itu beda. Gitu loh. padahal roh di dalam kitab Memang itu juga roh dan nabi iya. sama. Baik, kita samakan dulu. Roh itu nabi sama. Jadi nabi yang dimasuk setelah Yesus siapa? Coba dulu. Tidak ada lain Nabi Muhammad. Nah, tertulis di Alkitab seperti itu. Ya sama di dalam perjanjian lama juga nggak ada tertulis Yesus. Tapi kenapa kamu percaya itu Yesus? Nabi Muhammad dong, roh itu lah. Yang dimaksud dengan roh itu kan tidak Nabi Muhammad gitu loh. Karena tidak ada tertulis ya kan. Nah, namanya nubuatan itu ya jelas tidak disebutnya, bro. Itu bisa disebutkan ciri-ciri. Nah, gitu loh. Sampai di perjanjian lama. Tapi oleh orang-orang Kristen diklaim itu adalah Yesus. Oke. Ada satu hal yang tidak bisa dibuktikan di dalam Bible. Satu hal. Saya tunjukkan. Kalau Anda bisa jawab, hebat. Di dalam Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ada seorang Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi, anoki. Dalam bahasa Arab, bismillah. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam Biblemu, seorang Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah. Atau dengan namaku, atau bismi anoki. Silakan. Siapa Ada. dia? Dengan bismillah tidak ada. Nabi kami tidak ada. Menyebutkan Nah, bismillah. padahal di Ulangan itu dengan bismi anoki. Salahnya bang, bismillah itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Yahudi. Iya, makanya tadi sudah saya bilang. Dalam bahasa Ibrani, bismi anoki. Ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu dengan bismi anoki, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Sekarang Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Dengan bismi anoki, dalam bahasa Arab bismillah. Siapa? Mana? Nabi siapa? Ayo, jawab dulu ini. Konteksnya tidak seperti enggak. Konteksnya kan enggak seperti itu. Tadi abang bilang kan, roh penghibur itu kan manusia. Bang, ini saya tunjukkan di kitab Anda. Karena apa ini? Ini sangat penting di dalam kitab Anda. Karena kalau kamu tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu, kamu akan dituntut pertanggungjawaban. Baca baik-baik. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Sekarang pertanyaan saya, Nabi mana yang menyampaikan firman Tuhan dengan demi namaku? Ayo kita bedah ini ayat ini. Berani? Ketinggian Siapa Nabi? Apa tadi Yang bang? ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki. Kalau anda anti dengan bismillah, bismi anoki. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ulangan itu. Aku nggak bilang anti bismillah loh. Karena bismillah itu kan artinya Ya, baik. Nanti anda anti dengan itu. Ya kalau anda nggak anti kita pakai
Sekarang nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah? Gini bang, Ada enggak? Nabi. Enggak, ada enggak? Ada enggak? Enggak, tidak ada. Permasalahannya seperti Kalau ini bang. tidak ada, Karena bentar. Tunggu. Kalau tidak ada, Bismillah itu kan apakah bahasa nubuatan Arab, ya, itu Bang. harus tergenapi atau tidak? Karena itu nubuatan. Ya, nubuat harus tergenapi. Nah, siapa yang menggenapi itu? Harus tergenapi. Siapa yang menggenapi? Nubuatan yang mana dulu? Ulangan 18-19. Pak De capek dikasih tahu bener. Ketinggian, Pak De. Siapa Ketinggian yang ini, menggenapi bener. ulangan ini? Harus tergenapi. Iya, Ustadz Sugi izin biar polanya masuk dari awal tadi. Nggak apa-apa sih, tapi cuma Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Ini inilah tadi lagi polanya tadi lagi ini dia lagi tanya-tanya tentang Al-Qur'an biar Kan udah tertata. tadi. Nggak apa-apa Bang Ibes, Oke, nggak apa-apa. silakan, lanjut, Ini Bang. kan dia tadi meminta menunjukkan siapa apa yang meneruskan ajaran ini. Karena saya katakan tadi di dalam Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah itu akan diambil dari bangsa Israel. Ya, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Mu di situ bangsa Israel dan memberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Nah, ini siapa yang harus kita cari tahu, siapa yang bisa menerima kerajaan Allah ini? Makanya saya lari ke Ulangan 18 ayat 19. Silahkan buktikan kepada saya kalau nubuatan itu harus tergenapi. Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki, Bismillah atau dengan namaku? Silakan. Kan sudah saya katakan tadi bang, tidak terletak apapun artinya Bismillah, tidak ada satu nabi Dia nggak pun paham yang dia. memulai khotbah itu dalam Bismillah bang. Susah Kalau kalau gini tidak Pak ada De. berarti nubuatan ini tidak terjadi. Kalau nubuatan itu harus terjadi, cuma dalam Nah, kalau harus konteksnya terjadi Bismillah harus ini bang. merujuk kepada Bismillah seorang. ini tidak ada yang menyebut nabi-nabi. Siapa? Bang. Nah, padahal di situ dikatakan barang siapa yang tidak mengikuti nabi itu. Ini satu orang nih yang disebut nih. Ya, tidak bisa orang banyak. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu daripada dengan namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Iya, saya tahu. Maksudku Ya, seperti siapa? ini, Bang. Oke, saya jelaskan dulu ya, sebentar. Gini, dalam bahasa Batak itu horas. Oke, dalam bahasa salah satu di Allahu Akbar, main bahasa ini. Main bahasa. Dengar dulu. Tadi Ini sudah berkaitan, dibilang kalau Bismillah tidak mau, kita gunakan pakai bahasa Ibrani. Pak De tadi sudah memberitahu. Jangan pakai Bismillah, pakai Ibrani aja. Ya, silahkan. Bismi Anoki apa artinya, Bang? Bahasa Arab Bismillah. Dengan nama Allah kalau Arab. Tuh, siapa? Ini harus tergenapi, nabi ini harus ketemu ini. Ada yang Karena menyebutkan, Bang. kenapa ini sangat penting, Bang? Karena kalau kamu Sebenarnya- tidak mendengarkan nabi itu, kamu dituntut sama Tuhan. Oke. Nabi-nabi yang menyebutkan Bismillah dalam arti abang Tuhan berkata seperti itu ya, itu artinya Bismillah Anoki ya, itu artinya ya. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu disertai Bismillah atau Bismi Ya. Anoki. Yang Coba artinya coba begini aja Pak De, coba Dengan dia suruh nama bicara. Tuhan. Oke, Coba dia suruh dengan bicara namaku, nyambung nggak? Yang artinya dengan namaku Coba kan. dia suruh bicara nyambung nggak? Ya. Coba. Kayak gini. Pertama, ketika Musa menurunkan hukum Taurat, apa katanya? Tuhan telah berkata kepadamu hai Israel. biarin. Itu artinya satu, Tuhan berkata. Nggak oke? apa-apa. Yang kedua, waktu zaman Nuh, waktu apa namanya itu air bah, apa katanya pada Nuh? Katakanlah kepada mereka bahwa aku akan membinasakan setiap bangsa-bangsa dan akan menurunkan air bah. Kan Tuhan berkata gitu loh. Kan ada banyak bang. Bro, bukan Udah, itu, cukup. bukan Tuhan berkata artinya dengan nama Tuhan. Ini hanya juga. bisa mengacu kepada satu orang, tidak bisa sembarang orang. Karena di situ itu mengacu satu orang saja. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku sampaikan kepadamu, kan sama doang, yang Bang. diucapkan Nabi itu tuh satu orang. Ini harus tergenapi siapa?
Udah Pak deh, nggak nyambung dia. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Oh, kalau Tidak Nabi ada Abang lain, satu tidak orang, bukan. ya menurut Abang aja. Dia Nabi kami adalah- banyak, Bang. Ya udah banyak Nabi sebutkan kami aja banyak, satu. bukan satu aja. Nggak bisa, Ya, sebutkan nggak aja bisa satu. banyak bang. Intinya, Anda baca. saudara, intinya dia tidak mau mengakui. Dia tahu, tapi Bentar dia Burama, tidak bentar, mengakui, bentar, itu bentar, aja. bentar. Bentar Burama, bentar. Saya kasih Ya, tahu. inti- Ini hanya mengacu kepada satu orang. Dibaca dari ayat 18. Seorang nabi akan aku Ya, kata Bunda itu- bangkitkan dari antara mereka, dari saudara mereka sendiri, yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Seorang bang, seorang nabi di sini yang dimaksud. Nggak bisa nabi banyak, nggak bisa. Siapa bang? Nabi banyak loh, Nabi banyak. Nggak Ada bisa. Nabi Musa, Nabi Di ayat Nuh. 18 satu Nabi orang apa bang. sebenarnya? Pertanyaannya Pak, dia Artinya kalau Nabi banyak apa dulu, siapa? gitu loh. Sebutkan salah satu gitu loh. Nah Siapa? kalau banyak salah satunya, coba satunya. sebutkan siapa? Nabi Musa satu. Weh, Yang ini lainnya nubuatan kok Maksud Nabi Nabi itu apa Musa sih? sebenarnya? Ini yang ngomong Musa, woi, yang ngomong Gini. Musa. Domba, dasar domba. Aduh, gimana sih? jelaskan Kok Nabi dulu. Musa? Masa nubuatan balik ke Nabi Saya Musa jelaskan dulu ya. aneh oh ini. Setelah Udah Yesus cukup, ada, ketinggian. tidak ada lagi Udah, Nabi udah. bang. Tidak ada lagi Nabi. Gini ada aja itu yang Rasul. gampang aja deh. Gitu loh. Gini yang Nanti kita saya gampang. buka Yesus akan ada ada. Nabi. Tapi Bingung tidak nggak setelah Yesus? Ada Nabi Agabus, ada Nabi Simeon. Iya Ah, banyak gimana Nabi. sih? Cuma Nabi itu sebelum Yesus bang. Sesudah Yesus gak ada lagi Nabi. Loh, Gitu loh. Agabus, Simeon, masa setelah Abang ketawa-ketawa Gimana nih aja. orang Cuma ini? faktanya itu. Udah cukup. Nabi Ah, itu parah, sebelum parah. Yesus. Udah, Ketinggian, udah cukup. Cukup ketinggian gini aja King. King, sebelum kamu nanya lagi. Menurut kamu itu Yesus mengajar berapa tahun? Bro, ini yang gampang aja. Yesus di dunia waktu dia hidup, dia itu mengajar berapa tahun dia ngajar? Paham atau tidak? Oh, berapa tahun? Di Alkitab tidak ada tulis berapa tahun. Dia mengajar mulai 30 tahun, dia disalib berapa tahun umurnya? Tidak ada tertulis di Alkitab berapa tahun dia hidup, Tertulis. berapa Dia tahun mengajar mulai 30 tahun. Yang ada itu ketika ada tertulis umurnya ke-12 dia pernah berbicara kepada guru di salah satu bait suci, bait Oke. Allah gitu loh. Kalau umur Udah, kematiannya Andi, berapa tidak ada percuma. tertulis. Nggak tahu, baik. Percuma Pak Andi, percuma udah. Dikit lagi. Menurut kamu, Ngerepotin nih orang. menurut kamu Yesus mengajar itu ajarannya lengkap atau belum lengkap? Yang menurut saya lengkap. Lengkap, baik. Kira-kira kalau ajarannya Yesus lengkap, ada nggak ajarannya Yesus bagaimana cara menyembah Yesus? Oh, gini. Eh. Cara menyembah Yesus itu Uh-uh. tidak ada. Cuma dia mengajarkan doa Bapa kami gitu loh. Berarti Yesus Karena nggak nggak mungkin ngajarin. kita- Berarti kamu nggak menyembah Yesus. Ya beda lah. Aku kan menyembah Yesus. Saya kan Kristen. Oke. Saya menyembah Yesus lah. Oke, bagaimana cara menyembah Yesus? Gimana cara menyembah Yesus? Bagaimana saya memuji-muji bupati yang baik gitu lah. Saya memuji Tuhan. Ada nggak Yesus ngajarin caranya? Nggak ada. Berarti nggak lengkap. Karena nggak diajarin lu cara nyembah dia. Gitu Betul? loh. Gini. Apakah raja harus mempraktekkan kepada masyarakat, pada penduduknya gimana cara menyembah raja? Kan nggak mungkin. Raja, Yesus memang raja apa Tuhan? Maksud itu kan perumpamaan bang. Gak usah masuk ke situ dulu. Umpama lagi, Ini, baik. Skip lagi. apakah raja harus mengajari penduduknya harus cara menyembah rajanya atau cara menghormati rajanya Nah, gitu kan nggak perlu. Yang paling gampang lagi. Kalau hari Minggu kamu kemana? Beribadah. Saya kadang nggak ke gereja, Bang. Saya mau kadang kerja gitu. Ada nggak perintahnya Yesus kau? Oh, ada. Kuduskanlah hari Sabat. Ada. Sabat itu hari apa? Oke. Sabat itu artinya hari untuk kekudusan Tuhan, untuk menyembah Sabat Tuhan. itu hari apa? Hari Minggu. Aduh bro, kau ini dasar. Kristen kok ngawurnya setengah mati ya. Coba Enggak, kau ada dasar. baca, Bang. Coba kau baca Matius 28 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 1. Coba dibaca deh.
Bener nggak bahwa hari Sabat itu hari Minggu? Coba dibaca di situ. Bro, Sabat itu hari Selasa. Percaya deh sama saya. Saya tahu masuk abang itu. Lu percaya nggak Sabat hari Selasa? Hari Sabat saya kan Minggu, saya kan Kristen. Kalau Sabat hari Selasa, kalau Sabat hari Selasa, dengerin. Sabat hari Selasa kau percaya nggak? Kenapa bang? Kalau Sabat itu hari Selasa, percaya nggak? Gini loh, tidak ada dijelaskan dalam Alkitab itu hari Sabat hari apa. Penting kuduskanlah hari Sabat, itu loh. Oh, hari Sabat terserah lu ya. Mau hari Minggu, mau hari apa gitu ya. Ya wes, skip lagi udah ya. Jangan dipersulit. Ya udah kalau abang simpulkan seperti itu ya gaskan aja. Iya, jangan dipersulit, biarin aja. Dewa terakhir ya, nanya ya ke King ya. Pengen tahu ya, King. King, Kong. Monitor. Kenapa lu pakai Kong? King, di dalam Keluaran 40 nomor 32, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangannya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kira-kira ini agama apa ini, King? Yahudi. Ketika masuk ke tempat ibadah, yang Yahudi. sekarang, King, yang sekarang. Iya, sampai sekarang kan Yahudi seperti itu, mencuci Kalau kaki. Kristen? Tapi kan tidak. Oh, Orang Kristen tidak. Oh, berarti ayat ini bukan untuk Kristen ya? Ya. Ya sudah. Jujur ya. Udah, Oke. udah. Sebelum kau bertanya lagi, King, Tuhan kamu sama Tuhannya Yahudi sama nggak? Tuhan Yahudi sama. Yahudi Tuhannya siapa? Yahweh. Tuhan kamu siapa? Yesus. Sama. Kan ada tertulis di situ bang. Aku kan tadi kan udah kita bahas itu bang. Yang kita Dasar. Gak apa-apa, Domba, makanya yang dasar. muda begini aja, yang muda, biar kita nggak ngantuk gitu loh. Gini, biar saya jelaskan ya. Ya. Yahudi itu percaya hanya Yahweh, tidak Yesus. Oke. Kenapa Yahweh, saya Yesus? Gak ada Yahudi nyebut Tuhannya Yahweh ini. Biarin Pak D. Jadi Tuhannya Yahudi. Cilok mana lah kau sebut. King, jadi Tuhannya Yahudi Yahweh, Tuhan kamu Yesus. Sama atau beda tuh? Pengertian Yahweh apa dulu? Itu dulu. Ya, lu yang Yahweh kan ngomong. disebutkan hanya di dengar. Yahweh kan hanya tertuliskan di dalam perjanjian lama. Sedangkan kita Gak sepakati ada, perjanjian gak ada lama. Yahweh, gak ada. Apa-apa, Yang biarin, ada Pak. itu Yahwah. YHWH kan Yahweh, singkatannya kan. Iya, YHWH tapi kan. orang Yahudi nggak pernah melafalkan Yahweh. Yahweh itu nanti orang dari Jerman itu yang Iya, ngomong itu abad Yahweh. ke berapa abad Yahweh ke-16 itu itu. Atau jadi saya permudah lagi, saya permudah King, biar nggak ngantuk. Apakah Yahudi menuangkan Yesus? Tidak. Kalau kau menuangkan Yesus nggak? Iya. Tuhan kamu Yahudi sama? Iya sama. Saya ulang kembali. Saya ulang lagi. Saya ulang ya. Ini pertanyaan Bang Juma tadi nih, nyembah manusia. Enggak. Gini aja, mending pertanyaan. Ya, biar nggak ngantuk gitu loh. persamaan Jangan tahu itu? serius. Gimana Dengerin perkamaannya dulu itu? sekali lagi, King. Apakah Yahudi menuhankan Yesus? Tidak. Apakah kamu menuhankan Yesus? Iya. Apakah kamu dengan Yahudi Tuhannya sama? Sebaiknya abang pertanyakan seperti itu. Samaan Allah Bapa dan Yesus apa gitu aja. Gak usah dijawab ya. Aduh. Sian anak ini. Yang gitu-gitu aja, jangan sulit gitu loh. Memang iya, itulah kebenarannya. Yang Kebenaran. Ya udah. Yesus kan tidak percaya orang Yahudi itu Tuhan. Orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan gitu loh. Bang Rasid tadi yang mau mualaf gimana itu? Katanya jam berapa? Jam 10. Ini udah jam 1 ini. Iya, di sini nggak bakal tembus naik syahadat kalau nggak ada KTP di WA gua. Lanjut. Oh, berarti nggak jadi yang tadi ya? Nggak jadi. Dan dia Tadi itu ada sih. pembohong, gua tahu. Bohong Dia itu dia, ya? penipu. Dia nyari koin. Ngeprank doang dia. Ya. Cari koin. Supaya kalau Udah apa ketemu, kan, udah ketemu. Di sini gua sambil kerja, udah ketemu orangnya. Lanjut. Oke. Baik, siap. King, kembali King. King, masih udah ngantuk apa masih semangat King? Lagi. Udah, Bang Ali, udah. Suruh nanya lagi dia, suruh nanya.
Udah Bang Juma aja, udah Bang Juma. King, Kesimpulannya lu masih apa? ada Udah. pertanyaan nggak, King? Ya gimana? Saya tanya. tunggu, saya perjelas dulu kenapa. Ya, betul. Saya tahu di mana letak lucunya kepada orang abang-abang Handi dan Sugi kan. Tapi saya perjelas dulu. Oke. Yang dipercaya orang Yahudi itu Allahnya adalah Yahweh atau Allah Bapa lah yang kami sebutkan. Ya. Kami orang Kristen itu Yesus. Oke. Letak lucunya kan sama itu. atau tidak tuh? Sama Ya, atau iya, tidak? itu maksudku. Tunggu. Yang letak lucunya yang abang anggap kan gitu. Sama Saya atau ulang tidak? ya. Saya jawab. Saya hilang kelucuannya ya, saya hilang ya. Saya ulang ya. Ya, Tuhannya Yahudi siapa? Yahweh. Apa? Allah Bapa. Allah Bapa aja kita bilang. Oke. Tuhan kamu siapa? Yesus. Apakah Tuhan kamu dengan Yahudi sama? Sama. Ya, ini lucunya nih di sini. Maksudku gini, jangan ketawa dulu. Saya bisa jelaskan sebenarnya. Tapi abang duluan udah yang nggak dapat jadinya. Masa lucu kamu nggak berasa lucu sih? Tuhannya Yahudi dan apa? Tuhannya Yahudi siapa? Kamu jawab Yahweh. Tuhanmu Yesus. Apakah Yahudi nyembah Yesus? Tidak. Apakah Tuhannya Yesus dan Yahudi sama? Tuhannya Kristen dan Yahudi sama? Sama. Gimana sih? Nggak sesuai dengan pernyataanmu yang sebelumnya, makanya lucu. Iya, saya tahu. Memang abang letak lucunya di situ, saya tahu. Cuma saya Ya, kan udah tahu perlu dia. menjelaskan juga kenapa. Udah tahu dia lucunya. Iya, saya Ya udah. tahu. Iya. Iya, memang iya. Maksudku seperti ini. Biarkan saya menjelaskan dulu kenapa. silakan. Gitu. Yesus itu Tuhan ya kan. Silakan aku percaya Yesus itu Tuhan. Itu terserah bangsa Yahudi ya. Kenapa saya bilang Yesus itu dan Bapa itu sama? Karena ada ayatnya bang. Bukan karena apa-apa. Saya tertuju sama ayatnya itu. Ayat Aku mana? dan Bapa itu satu gitu loh. Jadi ngapain Di ayat bilang kita mana, menyembah Bang? Bapa kalau ada Di ayat Yesus mana, gitu Bang? loh. Buka aja bang. Loh. Yohanes 1 Nah, ayat di ayat 1 ada mana? itu. Yohanes 1 ayat 1 ada. Aduh, Itulah konteksnya. aneh. Saya percaya kepada Yesus Ini itu loh, Tuhan Bang. gitu loh. Bang, saya kasih tahu. Inilah ya sesatnya kawan-kawan Kristen itu, ini penyebabnya. Dia tidak tahu letak ayat itu di mana, main comot langsung tafsir. Padahal untuk mengerti ayat itu maksudnya apa, dibaca ayat sebelum dan sesudahnya, baru ditafsir. Itu baru jempol. Ini enggak, letaknya saja enggak tahu, main comot langsung ditafsir. Nah, ini sesat. Bang, Abah baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Oh, itu bukan yang aku dan Bapak adalah satu, bukan Yohanes 1 ayat 1. Itu Yohanes 10 ayat 30. Di situ bukan satu pribadi, tapi satu pekerjaan. Baca dari ayat 22 sampai ayat 36, biar Anda paham. Gitu loh, aku dan Bapak adalah satu. Kemudian orang Yahudi ingin melempari batu. Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Jadi pekerjaan di sini satu pekerjaan, bukan satu pribadi di situ, Bang. Makanya sesat Anda kalau main comot langsung main tafsir. Coba Anda lihat dulu kronologinya seperti apa, ya kan, ayat sebelum dan sesudahnya seperti apa. Begitu cara memahami Bibel yang betul, bukan main comot langsung tafsir. Udah, sekarang yang gampang-gampang aja, jangan sulit. Iya, saya ngerti. Udah King, skip di situ King. King, waktu Yesus itu hidup di dunia ini, Yesus mempunyai Tuhan atau tidak mempunyai Tuhan? Gini, Yohanes ayat 1 ada kaitan dengan Udah dulu itu udah ribet itu. Halo, Bang? Udah Jangan sulit itu. King, waktu Yesus hidup di dunia, Yesus punya Tuhan atau tidak punya Tuhan, King? Yang dia mudah-mudah tidak aja, punya King. Tuhan, tapi dia punya Bapa. Ah, gimana? Diulang. Tidak punya Tuhan, tapi dia punya Bapa. Dia tidak punya Tuhan. Ya. Terus? Ada ayat Alkitabnya itu. Jadi Yesus tidak bertuhan? Tidak. Ateis dong dia. Kalau tidak bertuhan. Jadi Yesus ateis ketika jadi manusia gitu. Pusing dia. Gini loh. Ya gimana? Gak pusing, saya lagi mengisap rokok ini. Oh. Mengisap rokok Iya, itu tandanya pusing. Enggak lo, dari tadi saya merokok juga, enggak pusing juga. King, kan Yesus itu berdoa, King ya? Ya King ya? Nah, dia berdoa kepada siapa?
gini, di dalam doanya dia menyebutkan Tuhan nggak? Iya, iya. Dia Ya, kan menyebutkan Bapa. dia iya, Bapak itu Bapak. bukan Tuhan ya? Iya, bukan Tuhan gitu. Wow, Pak Tony, barakallah. Bentar, bentar. Ya Allah, kaget lu bener ini. Kaget. King. Ya Allah. Kaget. Bapak itu bukan Tuhan. Jantung buatan Allah ini. Kalau buatan Korea ini jatuh nih jantung dewa ini. King, Bapak bukan Tuhan. Ayo, dijawab dong. Bang, yang menuhankan Bapa itu adalah manusia. Iya, menurut Tuhan. saya tanya, Bapak bukan Tuhan, bukan? Gini aja deh. Oh, enggak, gini. Dua di Taman Getsemani dia menyebutkan apa? Tuhan atau Yesus Bapa? pernah menyebut bapaknya itu sebagai Tuhan enggak? Enggak pernah. Oh, enggak. Yesus pernah berkata begini, aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan, langit dan bumi, itu gimana? Bukan ada Tuhannya situ. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Itunya katanya, bukan Tuhan. Enggak. Ayo. Artinya itu apa? Itu dulu. Ya, Ya berarti Yesus mempunyai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kan Bapaknya sendiri yang menciptakan langit dan bumi ya Bang, bukan Tuhannya itu. Ngerti nggak maksud saya? Itulah, dia menyebutnya Bapa, bukan Tuhan. Oke, udah. Memang itu Bapaknya sendiri, Allah ini. bukan Tuhan. Udah skip, sulit. King, menurut kamu yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yesus atau Bapak? Bapa, Yang kau tuhankan siapa? Yesus. Berarti Tuhanmu tidak Nih mencipta ya. langit dan bumi. Matius 11 ayat 25, kamu buka baik-baik di situ deh. Ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus ngaku punya Tuhan di sini, kok kamu bilang dia ateis, nggak punya Tuhan, gimana sih? Bang, itu kan ada tulisannya, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa. Oke, Tuhan langit dan bumi. Itu bukannya artinya dia menyebutkan Yesus itu, oh Tuhanku, Bapakku. Tuhan itu sebagai Bapaknya gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa. Tuhan langit dan bumi. Itu Tuhan langit dan bumi siapa? dua kalimat yang berbeda itu loh. Ya, Tuhan langit dan bumi siapa? Iya, ngerti. Siapa? Itu gini, Coba, itu kan coba itu dijawab kan dulu, kalimat yang Pak. Ayo, berbeda itu, Bang. jujur. Siapa Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Siapa? Hah? Siapa? Ayo, siapa? Jaringanku merah, bentar. Jadi aja langsung merah. Padahal nggak apa-apa. Nggak ada. Merah jaringanku, sumpah. Nggak ada di sini Udah, kelihatan sama Bang Andi merah. aja deh. Saya nggak mau debat sama orang nggak jujur. Silakan Bang Andi, lanjut. Atau Udahlah, kalau itu kalian simpulkan ya mungkin mau lanjutin statement close atau apa dari Bang Zuma. Silakan Gurunda udah tidur. Oh deh, Iya. Lanjut Gurunda. Gimana saudara Usup, masih ada yang Anda ingin tanyakan? Silakan. Tidak ada sih, mending saya dia simpan dalam hati aja. Saya udah tahu kebenarannya kok. Ayolah bertanya lah lagi tentang Al-Quran, tentang Islam. Nggak ada, dia udah pusing bang. Mau nanya apa lagi gitu kan? Udah pusing dia itu, bingung. Semuanya ada pertanyaan. Kenapa King? Karena Al-Quran itu bukan pertanyaan. Al-Quran itu adalah jawaban dari setiap orang yang meragukan akan ketuhanan. Silakan, Bang Juma, closing aja. Oke, baik. Jadi saudara King Usup ya, di dalam kami beriman, Islam itu adalah agama yang kemudian disempurnakan, yang datang di akhir setelah agama saudara ya. Agama Kristen itu ada di abad pertama, resmi menjadi agama kekaisaran di abad ketiga dan seterusnya. Namun ada hal yang menguatkan iman kami sebagai seorang Muslim, yang kemudian mungkin perlu juga saudara tahu sebagai orang yang berdampingan dengan umat Islam yang mayoritas di negara kita ini, bahwasanya kitab suci Al-Quranul Karim menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Berasal
dengan konsep mereka buta huruf, tidak mengerti kitabnya orang Yahudi, kecuali hanya berangan-angan, kecuali hanya dengan menduga-duga, maka kemudian mereka menuliskan sebuah konsep di mana konsep itu bukan firman Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun." Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini adalah dari Allah dengan maksud untuk menjajakan, menjualkan, mempromosikan dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Siapa yang dimaksud oleh Al-Quran ini? Saudara harus memahami bahwa konsep yang saya uraikan tadi, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, yang kemudian kita hadapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orde Baru bercerita tentang Orde Lama, itu adalah hal yang manusiawi, wajar. Reformasi berbicara tentang Orde Lama dan Orde Baru, itu adalah konsep yang benar. Maka Al-Quran datang, ketika ia datang, dia berbicara tentang kitab-kitab yang datang sebelumnya. Nah, apa yang diceritakan surah Al-Baqarah ini adalah bercerita tentang kitab saudara, bercerita tentang kitab yang dibuat oleh penulis kitab saudara, yang Al-Quran mengatakan mereka buta huruf, mereka nggak ngerti Taurat, tapi mereka menerka-nerka Taurat itu sendiri seperti apa. Mereka mencocok-cocokkan Taurat itu seperti apa, sehingga muncul. Maka saya tertarik sebagai apologet, kemudian saya tertarik. Ini Al-Quran asal tuduh kayaknya. Izinkan saya ya Allah, berikan petunjuk kepada saya ya Allah, aku ingin tahu kebenaran Quran ini. Maka sampailah dia suatu hari, berniatnya untuk mencari kebenaran Al-Quran, saya buka kitab saudara. Saya menemukan Lukas 22, 24, nomor 44, 45 dan 46. Di situ diterangkan begini. Ada tertulis tentang aku bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga, dan itu tertulisnya di Taurat. Saya sebagai muslim mau mencari Taurat, tidak ada. Saya mau cari di mana Taurat ini, kitabnya Nabi Musa ini tertulis di mana? Pernah saya pesan, tapi ternyata yang muncul, yang sampai ke rumah itu tafsiran daripada Mazmur Daud, bukan Taurat. Sehingga pada masa itu saya belajar, oh ini Taurat mungkin adalah perjanjian lama. Aku baca dari kitab Kejadian sampai kepada 5 kitab Nabi Musa yang ada di dalam kitab saya. Ternyata tidak ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam kitab perjanjian lama itu. Maka iman saya semakin tebal ketika dikatakan bahwa mereka tidak mengerti kitab Taurat, mengerti nggak paham kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan menduga-duga. Lalu ayat selanjutnya seperti itu tadi. Celakalah mereka yang menulis kitab buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan itu dari Allah. Rupa-rupanya Bung, setelah saya meniti dan mempelajari, Yesus sebagai penyampai firman, tapi kok bisa-bisanya Paulus juga ikut berfirman di dalam kitab saudara. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada dirinya. Dia tidak berkata-kata. Itu diterangkan dalam kitab saudara. Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan. Tapi saya menemukan sesuatu yang ganjil. Di dalam kitab saudara ternyata Paulus juga itu berfirman. Di mana datanya? Coba saudara kalau ada Bible di situ, Anda buka di 1 Korintus 7 nomor 26 dan nomor 40. Di data nomor 26-nya dikatakan, aku berpendapat. Berarti Paulus ini berpendapat, berarti dia berfirman karena bercerita tentang kehendaknya, bukan bercerita tentang apa yang dituliskan, apa yang disampaikan di dalam 2 Petrus bahwa 2 Korintus bahwa apa yang diwahyukan oleh Tuhan adalah baik, apa yang dituliskan oleh ilham dari Tuhan itu adalah baik untuk mengajar. Nah, ternyata di situ Paulus mengatakan aku berpendapat. Artinya kalau Paulus yang berpendapat itu murni dari dirinya sendiri. Dengan demikian Paulus ini juga berfirman.
Atau Paulus ini bersabda, padahal dia bukan Tuhan. Bahkan sebagai nabi juga dia bukan, katanya. Aku berpendapat, dalam bahasa Yunani dijelaskan nomezo. Nomezo itu artinya aku berpikir, aku beranggapan, aku mempunyai sangkaan. Itu yang ada diterangkan dalam kitab 1 Korintus 7 nomor 26. Artinya bahwa Al-Quran tidak salah dengan mengatakan mereka menuliskan sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Apa buktinya? Paulus bukan nabi, tapi dia mengatakan, aku nomizo, aku berpendapat, aku menyangka, aku berpikir, aku beranggapan. Jelas itu bukan firman Tuhan, karena ini adalah bersumber dari dirinya sendiri. Nah, akhirnya apa? Saya semakin mantap imannya kepada Quran, kepada Islam. Karena saya mau menjadi Kristen. Kristen tidak pernah mendapat legitimasi dari Yesus. Saya ingin menjadi Yahudi. Saya bukan Bani Israel, karena Taurat hanya untuk Bani Yakub. Saya ingin menjadi pengikut Yesus. Saya juga bukan Bani Yakub. Saya bukan domba. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Menengok ke kiri ada Hindu. Hindu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari. Masuk lagi di Buddha, lihat juga Buddha. Waduh, ini juga tidak sesuai dengan akal sehat saya. Ketika saya berpikir untuk ateis, tidak mungkin saya ada kalau tidak ada yang menciptakan. Pasti ada Tuhan. Maka solusi satu-satunya saya kembali kepada Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka para nabi kami utus, wahai Nabi Muhammad, untuk membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat kepada umatnya dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah diturunkan Tuhan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Jadi Yesus ajarannya bagus, Yesus ajarannya baik. Isa alaihissalam pengajarannya subhanallah, menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari maut. Tidak ada orang yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Masya Allah, luar biasa ajaran itu. Ajarannya ajaran kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Masya Allah, ajarannya luar biasa. Tapi sayangnya itu ajaran hanya untuk umatnya, hanya untuk Bani Israel. Ada Bang Suma bahwasanya ada Matius 28 nomor 19. Begitu saya coba mengiyakan, kubuka, karena saya punya otak, saya punya akal, kupelajarilah data itu. Ternyata manuskrip tertua, original teksnya mengatakan tidak sama seperti terjemahan. Yang aslinya mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah murid. Jadi dua kali kata murid itu disebutkan di data Matius 28 nomor 19 ini. Jadikanlah murid semua ras muridku. Jadikanlah murid semua keturunan muridku. Jadikanlah murid semua etnis muridku. Muridku adalah Bani Israel. Berarti yang perlu dijadikan murid adalah etnis Bani Israel. Ya Allah, aku bukan Bani Israel. Lalu muncul penghibur lain yang mengajarkan keselamatan tanpa tending eling-eling, tanpa ada keraguan, tanpa ada ambigu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia. Wah, saya manusia, saya juga dipanggil. Masya Allah. Ternyata apa panggilannya kemudian? Subhanallah, Allah menjelaskan kepada kami di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun. Orang yang beriman kemudian dijanjikan oleh Allah sebagai pewaris Jannatul Firdaus.
Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun yang sering saya sampaikan, bahwa umat Islam dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pewaris surga Firdaus. Dalilnya jelas, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Subhanallah, ada legitimasi, ada stempel nyata bagi umat Islam, mereka adalah pewaris surga Firdaus. Habis itu saya penasaran lagi nih sebagai apologet. Saya kembali mencari data di dalam Bible, karena Bible saya itu banyak, Bible saya. Ada beberapa Bible, dan ini Injil Barnabas juga lagi dikirim ke saya, belum nyampe, akan sampai juga. Saya pelajari, saya kaji, siang malam saya belajar. Mana itu jaminan surga untuk Kristen? Saya cari dari data ke data. Yang saya temukan gak ada, yang saya temukan justru usiran. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Orang-orang itu protes, wahai Yesus, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat dengan menggunakan namamu, bahkan kami mampu mengusir setan demi namamu, wahai Yesus. Apa kata Yesus? Mohon maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Datanya ada Bang Suma. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Yang memanggil Yesus itu diusir, tapi tidak semua Bang Suma. Yes, betul. Tidak semua orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, kurios, Tuhan, akan diusir. Lah semua. Ada juga yang memanggil Yesus itu Tuhan, akan masuk ke dalam surga. Ada juga yang memanggil Yesus kurios, Tuhan, pembimbing, gembala, junjungan, yang akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Berarti teman-teman Kristen masih ada peluang untuk masuk surga. Betul Bang Suma? Oh salah. Salah. Ada dua golongan yang dimaksud oleh Yesus yang memanggil dirinya Tuhan. Yang pertama Bani Israel, yaitu domba yang hilang dari Bani Israel. Yang kedua serigala yang nyamar seperti domba. Sama-sama memanggil Tuhan kepada Yesus. Sama-sama memanggil Tuhan kepada Yesus. Junjungan, gembala yang baik kepada Yesus. Pembedanya apa? Domba-domba yang diceritakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan aku. Dan, ini terakhirnya, dan mereka mengikuti aku. Nah, lalu yang satu, yang serigala gimana? Mereka juga memanggil aku Tuhan, Tuhan. Kurios, aku gembala yang baik. Bahkan mereka menjadikan aku sebagai Tuhan. Tetapi sayangnya, mempertuhankan aku itu bukan kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ternyata teman Kristen gak ada yang masuk surga, kecuali dia yang ikut kepada ajaran kafatal linnas. Loh kok bisa kayak gitu? Yes, karena mereka ibadah hari Minggu bukan kehendak Bapa. Menjadikan Paulus sebagai rasul bukan kehendak Bapa. Mengkitabkan kitab perjanjian baru bukan kehendak Bapa. Bahkan menyembah Yesus juga bukan kehendak Bapa. Berarti mereka diusir. Engkau semua pembuat kejahatan, sungguh aku tidak mengenal kalian. Nah inilah dia. Jadi kemana rimbahnya sekarang? Ada datang sebagai pembawa kabar gembira. Oke, itu poin terakhir dari saya. Mungkin renungan bagi saudara saya, saudara Usup ya. Mungkin Anda masih muda daripada saya. Saya panggil aja Anda itu sebagai adik. Ini renungan, bukan saya menggurui. Ini adik saya. Jadi ini hanya renungan, terlepas Anda itu mati dalam keadaan Kristen atau nanti ateis atau agnostik, atau kalau Anda itu membuka diri bisa menjadi seorang Muslim, ini renungan. Yesus mengatakan begini, Bung. Wahai Bani Israel, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya apa nih? Artinya akan datang setelah Yesus sebuah pengajaran yang berat. Karena ajaran itu tidak bisa ditanggung pada zaman itu. Orang Israel orang cerdas. Bani Israel itu orang pintar.
Mereka punya kuasa. Pendamping mereka adalah kekaisaran Romawi. Siapa yang tidak kenal imperium Romawi pada saat itu? Kalau dia mengatakan A, itu yang terjadi. Kalau dia mengatakan B, itu yang terjadi. Tapi subhanallah, Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak. Noise, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Namun apabila ia datang, yaitu penolong lain, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu kepada segala kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Apa yang tidak bisa kamu tanggung hari ini, ketika ia datang, dialah yang mengajarkan itu. Artinya ada pengajaran yang lebih berat, bukan malah lebih ringan. Kalau di Kristen setelah Yesus datang lebih ringan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti ajaran ini lebih ringan. Sementara Yesus mengatakan, kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran yang muncul setelah Yesus adalah ajaran yang lebih berat. Kalau orang Yahudi di dalam kitab Daniel ibadahnya, sholatnya hanya 3 kali, setelah Yesus datang ibadahnya harus di atas dari 3 kali. Kalau di dalam ibadahnya hanya ruku, hanya mengangkat tangan, sujud sekali, maka setelah Yesus berangkat akan muncul ajaran sholat yang jauh lebih berat. Kalau puasanya hanya dalam 3 hari dan tidak merupakan kewajiban, maka akan muncul puasa setelahnya yang jauh lebih berat, sifatnya lebih lama dan aturannya lebih berat setelah Yesus itu terangkat. Jadi ada hal berat. Makanya dikatakan dalam Matius 5 nomor 20, wahai Bani Israel, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti seberat-beratnya Taurat, seberat-beratnya ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, ada ketetapan yang lebih baik, ada ketetapan yang lebih sempurna daripada ketetapan-ketetapan itu. Matius 5 nomor 20. Subhanallah, ajaran berat setelah Yesus terangkat adalah berhaji, syarat sah nikah, ilmu waris, ilmu hukum, ilmu ketatanegaraan, ilmu ekonomi, ilmu tentang politik, dan itu semua hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Sementara di dalam pengajaran teman Kristen lebih mudah. Apa itu? Jika engkau berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang engkau katakan itu dipercaya dengan sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Gampang kali. Orang Yahudi nggak perlu mengatakan, Yesus nggak perlu mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi belum sanggup engkau menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh penolong lain, roh penghibur, dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Makanya Al-Quran menerangkan kepada kita dalam surah Al-Ma'idah, mohon maaf ya Dinda ya, sekali lagi 1 menit kurang lebih. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran kepada ahli kitab? Ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang tidak dijelaskan kepadamu. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Lalu Allah menyeru lagi kepada mereka, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan ridwanahu subulan salam, subulas salam, subulas salam, subulas salam. Apa itu? Jalan keselamatan. Wahai Bani Israel, dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Subhanallah, Masya Allah. Bani Israel yang sudah kehilangan kitabnya Nabi Musa alaihissalam, yang sudah kehilangan kitab Torah, yang sudah tidak memiliki lagi hikmat Injil, didatangkan kepada mereka jalan keridaan dan keselamatan, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu apakah hanya untuk orang Arab? Tidak.
Kalau begitu hanya untuk manusia yang diseru setelahnya? Bukan. Lalu untuk siapa juga? Untuk Bani Israel. Mana dalilnya? Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum. Telah datang kepadamu rasul kami untuk mengajak kamu kepada keselamatan. Apa itu? Islam, Shalom. Makanya Islam itu berat, karena memang setelahnya akan datang ajaran yang tadinya tidak bisa ditanggung oleh Bani Israel. Coba bayangkan kalau pada masa Yesus mengajarkan, wahai engkau Bani Israel, diwajibkan bagimu untuk berhaji. Mau mereka? Wahai engkau Bani Israel, kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada sosok yang bernama Muhammad, dan dia berasal dari keturunan Ismail. Mereka bisa tanggung? Gak bisa. Gak bisa mereka tanggung itu. Itulah ajaran-ajaran yang tidak bisa ditanggung oleh Bani Israel. Tapi kalau dikatakan, wahai Bani Israel, masih banyak ajaran yang aku ingin ajarkan, tapi kamu tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Apa ajaran itu? Pertama, pada saat hari Minggu kalian pergi bernyanyi di sebuah rumah ibadah. Berat? Enggak. Apalagi pada tanggal 25 Desember kalian akan berpesta karena begini-begini. Apakah itu berat? Enggak. Engkau tidak akan lagi dilarang makan babi. Berat? Enggak. Engkau tidak lagi wajib sunat. Berat? Enggak. Apalagi yang ada di Kristen? Apalagi? Enggak ada yang berat di Kristen itu. Enggak ada. Berarti ajaran berat yang tidak bisa ditanggung pada saat itu bukan Kristen. Tapi kalau di Islam, belum juga tidurnya, habis ini kita live, bangun lagi sholat. Belum juga kita makan sarapan, tiba-tiba duha. Belum lagi kita siap-siap menyelesaikan pekerjaan, tiba lagi zuhur. Belum apa-apa, asar lagi. Belum juga goyang sedikit, maghrib lagi. Begitu juga, belum sampai rumah, isya lagi. Begitu seterusnya. Dan itu dilakukan dalam kehidupan selamanya, selama kita hidup. No, tidak ada istilah berhenti. Begitu orang itu balik di Islam, maka dari itu hari itu juga semua hari yang dilewati, tiada hari tanpa ritual, rutinitas ritual yang sama. Apakah Yahudi sanggup menjalankan itu pada saat angkatan Yesus? Tidak mungkin, nggak mungkin. Maka ajaran yang belum diajarkan Yesus yang lebih berat, yang tidak bisa ditanggung adalah ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Karena untuk menjadi Kristen, semua aktivitas ritual ditinggalkan. Menjadi Kristen hanya ke gereja hari Minggu, itu pun hanya bernyanyi-nyanyi. Itu pun tidak hukumnya wajib. Gak ada yang wajib. Di Islam serba berat. Mimpi basah berat. Di subuh yang gelap, di malam yang subuh yang gelap, hujan yang begitu dingin. Kalau yang ada salju, mendingin bisa membeku, wajib mandi. Baru kemudian bisa disebut tahir, suci, kudus untuk beribadah. Kalau di Kristen, enggak ada yang berat di Kristen itu. Sama sekali enggak ada. Mikul salib, apa yang berat mikul salib? Salibnya enggak ada. Enggak ada. Jadi saya rasa itu sebagai renungan buat saya dan buat adik saya, ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tujuannya hanya mengedukasi untuk diri saya, untuk umat Islam yang ada di bawah, dan untuk saudara juga. Kenapa? Karena Islam itu untuk saudara. Terlepas Anda mau terima ataupun tidak, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran itu telah ku sampaikan kepada seluruh umat manusia. Barang siapa yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman juga silakan. Tidak ada paksaan. Tetapi ingat, apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tangan kita, kaki kita, kepala kita, mata, hidung, dan semua yang kita punya akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu di hadapan Qadir Rabbul Jalil, kepada pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, demikian dari saya. Terima kasih untuk semuanya, sahabat-sahabat yang di sini, terutama untuk Mbak D, terus kemudian Dinda, Hendra, dan juga Akhi Tony, Masya Allah, ya, dan nama-nama yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih atas dukungannya. Kami semua makin sayang kepada kalian semua, karena ini juga memberikan spirit, memberikan semangat kepada kita teman-teman untuk lebih istiqomah di dalam menyampaikan kebenaran. Kita membutuhkan lawan diskusi yang seperti Dinda King ini. Beliau mau belajar, beliau ingin mengetahui, itulah yang lebih baik, menghindari kata-kata saling menghujat satu sama lain. Nah, itu yang bagus, yang kita harapkan itu seperti itu, bukan saling
Bapak saling mencaci maki dan seterusnya. Oke, dari saya seperti itu. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi amal jariah dan bisa sebagai pelajaran yang berharga buat saya dan juga teman-teman. Jika ada kesalahan, ada kehilafan, itu pasti murni dari saya sendiri, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Terima kasih. Jadi untuk yang di YouTube kita tutup semua ya. Banyuma, Pade. Saya nggak live. Oh enggak Yang live. live kan Masya dari Pak. Allah. Jul Kipli Abbas masih live ya Banyuma? Masih kena, masih. Diterusin ya. Masya Allah, masih. Barakallah. Diterusin. Iya kena ya kena. Abbas, terima kasih yang ada di sana untuk Anies Lebes channel 100 ini berkurang jadi 500 lebih. Pada kemana lu ngantuk lupa deh. Terima kasih buat semuanya. Informasi terakhir untuk mualaf kita yang ada di NTT sudah tercover juga. Tinggal menunggu Bang Juma. Yang di NTT siapa ya? Mustafa itu tadi nelpon membutuhkan ini sertifikat. Nanti KTP-nya tak dikirim ya ke MMCE ya. Dibuatkan sertifikat. Kalau untuk Edo yang boleh, Bung. Ya. Boleh. Untuk Edo yang ada di Papua, alhamdulillah sertifikatnya udah jadi. Terus tadi jam 10 udah disunat juga. Gitu kira-kira. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang ingin yang mualaf itu yang terkoordinir di MMCI saja. Gitu ya. Jadi terpusat di MMCI termasuk bantuan apapun itu. Jangan sampai bantuannya berlebihan terus kemudian nggak tepat guna gitu. Kira-kira begitu ya. Saya barusan dihubungi juga oleh Soldagar Bugis yang ada di Papua, barusan telepon. Beliau ingin merespon apalagi di wilayah Papua kan gitu. Itu kira-kira laporannya buat guru-guruku di sini. Terima kasih. Baik Bang Handi, makasih Bang Handi. Terima kasih juga buat Bang Hendra, Mbak D, Ko Tony, Bang Aldi dan lain-lain yang telah banyak memberikan support kepada kita semua. Insya Allah apapun yang Anda berikan itu sebagai penyemangat kita berjuang terus begitu. Bang Benjol. Ya, semoga saja. Bang Benjol juga Bang Andi. Bang Benjol juga semuanya deh gitu satu persatu disebutkan. Triangel ya. Andi. Pesona sebagai Ujo. penyemangat buat kita semua. Aided. Terima kasih banyak. Sabar Mas, terima kasih. Firman. Masya Allah. Iya. Dan teman-teman yang lain juga bentuk menonton, bentuk memberi kritik, bentuk memberi saran, baik di live komen Al Rashid, Komal maupun di YouTube, semua itu adalah merupakan persatuan kita. Tanpa kalian kita ini nggak ada apa-apanya. Sekiranya ada orang yang berdakwah, yang mendengarkan hanya 2 orang, semangat atau tidak? Tentu tidak. Sekiranya Pak Desugi udah berbusa-busa mulutnya memberikan edukasi, tapi yang nonton cuma 2 orang ya tentu tidak semangat. Tapi kalau penontonnya banyak artinya diminati kan begitu. Berbeda dengan di sebelah itu. Manakala dia berbicara penontonnya 5 itu pun dipaksa dibayar untuk nonton gitu. Nah kalau enggak penontonnya banyak mereka nipu, berkamuflase, memakai hijab, berbentuk Islam, pakaiannya laki-laki lebih ustadz daripada ustadz, nipu. Ya hati-hati seperti itu juga ya. Kami muslim apa adanya. Pak Desuki tampil dengan cincin dan menyapu jenggot, apa adanya itu aja, nggak perlu ditambah-tambahin. Nah itu kan tuh masih kurang cincinnya. Masih kurang kan gitu. Itu apa adanya itu loh teman-teman. Ompong, jangan lupa ompong. Siapa itu? Ompong. Si Bom. Giginya ompong. Enggak, itu tadi siang udah disindir sama Bang Juma itu. Giginya sudah mulai habis, ubannya sudah mulai tumbuh katanya. Enggak lo, enggak ada niat lo.
Boleh Dewa closing ya, Bang Juma ya. Untuk Jangan di closing, masyarakatnya. Wak. Jangan di closing, ditutup aja. Baik, terima kasih kepada Iwan Pila. Sebelumnya Dewa ucapkan selamat ulang tahun dulu kepada Bang Juma. Mungkin itu aja closingnya. Makasih Bang. Apaan closing gitu Bang Dewa? Karena malam ini kita kesempatan kali ini kita belum mendengarkan suaranya Syekh Sidik. Silakan, Syekh. Iya. Ketua Umum Apologet Indonesia. Ini bukan saya, bukan saya, Guru. Bang Ardi loh, bukan Kenapa saya. malu-malu kemarin nggak ada kami ngaku-ngaku dengan bangga. Iya, Saya bukan. Ketua Umum Apologet Iya, bukan Indonesia. Ardi bukan saya. Masya Allah. Oh bukan. Dan dia ngaku Oh, juga bukan Bang dia. Juma. Bukan Dia saya ngaku loh. juga kalau dia itu adalah Gurunda. Tapi kalau ada Bang Juma jangan panggil Gurunda ya. Kalau itu iya. Atau kalau nggak ada guna boleh kan gitu ya. Nanti kayak Herdi. Nanti kayak Herdi dan teman-teman kita dari sebelah. Nggak ada yang boleh panggil Gurunda di sini. Gara-garanya Aderion dipanggil Gurunda sama sekte yang sesamanya. Terus yang satu juga dipanggil Gurunda. Herdi marah. Gak ada Gurunda di sini. Ya hanya ada satu Gurunda, yaitu Bang Suma. Cuma Bang Suma yang Gurunda di sini. Padahal saya nggak ada di situ. Mereka ribut. Iya. Tangkin marahnya Herdi gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya panggilan Gurunda itu awalnya dari siapa ya kemarin itu ya? Cuma Kores. bercanda-canda pun kita. Siapa lagi? Si Kores. Ya Allah ya Karim. Kalau zaman di sih ini maksudnya WA bilang gitu kita kan? apa suhu manggilnya? Suhu. Gitu. Ya, Zaman suhu WA. saya manggilnya kepada teman yang lain panggil sensi, panggil Sihan dan seterusnya ya kan. Gurunda. Keterusan. Allah Akbar. Tapi manggil yang lain Ada usul nih Bang Juma. Ada usul dari salah satu sultan yang domisili di Jakarta Selatan, Jalan Bangka Kemang. Beliau minta diusulkan, apa setuju semua nih usulannya nih? Bang Setuju, Juma katanya Bang Juma diberi gelar singa Islam. Setuju? Setuju. Ya enggak, aku pikir apa tadi? Enggak. Setuju. Kalau Setuju Gurunda. jangan. Kalau digelari kalau Mang Emas boleh, janganlah. Ini tuh Bangko. Yang Bang Juma diem dong. Anda nggak dimintai pendapat. Setuju. Setuju semua loh. Setuju. Ini usulan dari Bang Hendra. Setuju ya semua teman-teman di bawah. Setuju semua. Oke. Maha suci Allah. Terima kasih Bang Hendra usulannya. Masya Allah. Singa apologet. Netizen banyak minta malam ini Bang Juma on cam katanya. Kalau saya gelari diri saya bibir berjalan. Soalnya bajuku masih baju yang tadi ku pakai. Iya nggak apa-apa lah. Bang Juma yang suruh bes, bukan lu. Kenapa lu yang buka? Janganlah buka. Pes, lu tutup pes. Gua jijik lihat muka lu, sumpah gua bener. Tutup. Bang Dewa nggak boleh jujur. Ini malah kayak Lu Mr. jijik Bean. gua lihat mukanya. Ampun lu si Bes nih. Kayak Mr. Bean tuh. Enggak permintaan dari ini Bang Juma, nggak apa-apa bentaran. Dia minta lah. Benar. Mbak ini ikutkan juga bercanda sahabat kita, adik kita King Usup aja juga bercanda. On cam katanya. On cam tuh. Ini Belum. King Usup ini orang apa? Orang Batak ini. Belum bisa on cam aku. Cuma namanya Followers Usup. belum Usup ada. tapi Batak. Saudara kita ini Batak. Ntar dulu, Bu. Tapi Izin namanya ya. Usop. Ntar dulu. Bang Juma minta on cam katanya bentaran dong. Tunggu saya matikan lampu dulu, Bang. Iya. Jadi maksudnya? Kebalik nyalain lampu maksudnya itu. Biar nggak dilihatin orang lah. Iya. Tapi masih baju yang kemarin, jangan dibilang saya belum mandi ya. Ya maklum nggak ada yang nyuciin. Maklum. Habis ini nanti saya sidik, kita beri gelar, ada gelar baru buat dia. Habis ini ya, setuju nanti pasti. Masya Allah. Masya Allah. Wih deh, Masih bajunya jam- merah-merah. Kali ya Bang Denny, halo. Jam segini masih ganteng ya Gurunda. Masya Allah.
Pagi baru. Pagi baru. Bang ini. Zuma katanya ulang Jadi- tahun ya. Selamat ulang tahun ya, Bang. Iya, makasih. Thank you, barakallah. Mudah-mudahan Allah memberkati Kayaknya tiap Anda. minggu ulang tahun. Kayak kursi itu Iya, udah pernah Pak makanya- De Sugi duduk di situ ya Pak De? Udah pernah ya Pak De duduk di situ? Pernah. Allah. Belum mah. Subhanallah. Oke, cukup Ini lah. di mana ini? Di rumah lah. Di rumah. Oh, Pak De kalau lihat di situ nangis lagi Pak De. Enggak udah lah. dapat ini? Udah dapat ini? Iya. Iya dari Sama situ. ini? Ini nih. Nanti jumpa lagi kita kan rencana Insya Allah. yang pengajaran tahun depan apologet itu, ya kan? Ya kapan mau direncanakan itu? Tahun depan insya Allah. Iya, Semua kita awal ketemu. tahun kalau bisa Awal jadi tahun. jumpa-jumpa. Awal tahun lah. Itu kalau bagusnya itu kemarin kan saya mengusulkan hari mualaf sedunia itu kita pakai. Alhamdulillah untuk ketemu Bang Zuma tahun depan saya udah nabung udah 300.000, 320.000 terakhir saya nabung alhamdulillah buat beli tiket sampai bulan Suara. Ada aja. 300.000 itu untuk 1 bulan gitu. Kalau 10 bulan cukup lah 3 juta. Pesawatnya doang pulang pergi. Ya udah semua open cam, semua Bunda Rahma juga. Ayo, Bang Sidik, Dewa. Tapi saya belum pakai BH Gurunda. Iya. Bang Handi. Ayo buka- open buka cam Bang kamera, Sidik. open Ini kamera. Bang Sidik susah amat suruh open cam sih. Dewa Iya, nggak iya. pakai hijab bang. Dewa nggak pakai hijab. Bener. Ini nggak enak Dewa. Ini Dewa sudah buka kamera kan ini? Belum. Udah. Ayo dong. Wah, headsetnya Ya. beda, Bang Ibes yang dikirim ke Bang Juma. Ada, ini ada. Tadi kupingnya panas. Bukan yang ini, yang kayak ini. Ah sama. Oh, Sama. Dewa nggak pakai ini Oh, bang sama. hijab bang. Nggak enak Sama. Dewa bang. Rambutnya soalnya. Ih, banyak kutu ini anak. Wih, kecoa. Kayak Bang Dewa kayak Mbah Surit ya. Oh ternyata Kayak Mbah Madu Surit. Kuba ini masih muda ya. Ini Ustadz Kirain masih udah muda ini guru bapak-bapak. kita ini. Masya Allah. Oh, Kasih ya? koin dulu atuh. Ikutan. Nah, tuh mawar. Kirain Ya, masih tuh. bapak-bapak, ternyata masih anak-anak. Aduh. Astagfirullah. Masih bocil aku Ustaz. Iya masih bocil. Kirain Suaranya masih ya. bapak-bapak gitu loh. Suaranya kayak sudah dewasa gitu. Umurnya berapa, Dek? Umurmu berapa? Masih 26 Bang Juma. Alah, masih anak. Masih mudaan Bang Uco. Ya di Dinda Usup. Ya, aku adik di sini. Aku dua-dua. Dua-dua dia. Masih lah. Sebenarnya Kamu udah masih gampang usia goyang imannya sih 40, sebenarnya. 50 Iya, betul, gitu. betul. Madu Kuba ini. Enggak Masih tahu banyak. masih bocil. Masih banyak waktu untuk belajar. Iya, Masih belajar bocil. betul-betul. Masih ketumbar. Amin, Nanti doanya. jadi penerus kami. Siapa Amin, tahu amin. besok kami dijemput sama Allah kan. Kamu harus jadi penerus. Anu ya, Janganlah, Mak. Bang, Gurunda. Tapi dia ini Sambil mapa guru Saya ku pesantren. kurang Madu Kuba. kurang ini dia, kurang power dia, Guru harus hadis. power Bang Madu, Iya. power. Kayak guru Inilah bang, power. ini Bunda Jangan inilah loyo. kalau tenaga labil gitu, tenaga remaja belum Nah, dapat kita apa-apa terakhir kita dukung King Usop ini, semoga beliau mendapat hidayah ya. Kita dukung Amin. semoga. Amin. Kalau King, hidayah karena itu hidup itu King cuma sekali King. Jangan Bang sampai Sidik mana? Jangan lupa tunggu. Bang Gurunda Sidik, Bang Sidik, open cam. padu ada perintah dari Paduka. Gurunda Sidik open cam. Iya, saya mau lihat wajahnya guruku ini. Gurunda. Tolong dipakai dulu maskernya. Wah, Kok enggak pakai baju, Bang? Pakailah baju. Enggak sopan pakai baju. Besarin Coba, beliau. coba dibesarin Sidik Bang Ibes. dibesarin, ganti-gantian. Coba besarin dulu dia. Besarin. Enggak jelas wajahnya, enggak jelas. Gini biar rata. Enggak dibesarin. Besarin. Ini perintah Gurunda. Perintah. Wajib nongol. Ayo nongol. Wajib. Bang Sidik, Nah, ngapain ayo malu? Gurunda. Gurunda Sidik Orang ayo. ganteng-ganteng kok malu. Ayo, Jangan dilihatkan tampakkan wajahmu. Nah, orang Masya ganteng kayak gitu. Aduh. Pakai Masih ini ya. muda. Masih muda Wah, orang itu ini. maskernya ini yang 40. bikin berdek. Berapa? Bikin aku takut ini maskernya ini. kata. Oh, adik masih adik saya berarti. Iya. Maskernya ini yang bikin aku takut.
Tapi nakal Laki-laki juga kok dia. pemalu. Udah, Gurunda. Bes, Pakai bes, gelang besarin dia Gurunda aja, Bes. nakal. Bes. Yeay. Bes, Pakai Gurunda aja besarin, gelang. Bes. Bes. Iya, 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 iya. Yang Bes, besarin pakai Gurunda, Bes. gelang itu orang-orang nakal biasanya. Itu Bang Juma pakai Nggak- gelang. Iya kan nakal Gurunda sedikit yang ya. paling ganteng, nggak ada yang kalah. Terima Gurunda. kasih, Samin. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya iya iya. Masya iya. Allah. Sekarang siapa lagi yang dibesarin? Bunda Rahmat, coba besarin Bunda Rahmat. Sekarang kita sebentar, kita beri Gurunda gelar kan dulu sudah kepada tahu. Saya nggak pede Gurunda. kita beri gelar Yang dulu paling setelah gagah Gurundaku, Masya Allah, barakallah. Madu Kuba Subhanallah. dibesarin, Madu Kuba. setelah Bang Juma kita Ya, beri gelar. Rahmat. Sekarang kita beli gelar kepada Asidik. Gelarnya adalah Wih, Insya Allah. Kenapa saya? Kenapa harus saya? Pantasana Supaya pantasan kenal. aja agak kecil. Nih, jangan di sini dong, di sini. Di mana, di mana? Naikin, naikin dikit, naikin. Nah. Nah, betul, kayak gitu. Masya Nah. Allah, Samin. Masya Allah, Samin. Barakallahu fikum. Ini kok Samin cuma sama Pak D. Jangan ngiri. Dia ngefansnya ke saya, jangan ngiri. Iya, Masya Allah. Kalau Buset, ya, buset. Dinda Wih. Usop, Dinda Usop Jenggot. nggak mau open kamera, nggak mau. Bukan nggak mau Pakai bang, semua. followers saya nggak ada. Ustaz Sugi dipakai semua itu. Teman-teman yang dibawa, saudara Usup ini saudara baru, dia luar biasa, dia sopan beliau. Ini. Aku kangen Di sama follow- cincinku di itu. follow-follow, di follow-follow dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Ah, bisa udah open cam, bisa. Dua-duanya dipakainya. Oh, nggak pernah Allah. lepas nih, Ahi. Nggak pernah lepas. Alhamdulillah. Di bawah request Bang Hendi katanya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mbak Samin. Masya Allah. Siapa tuh baru? Sidik, Sidik, Sidik. Tolong kasih tahu yang ngirim koin di sini, kalau nggak ngirim ke host gimana? Iya, Bang Samin. Iya, teman-teman Bang yang Samin. teman-teman juga nggak apa-apa, kirim juga ke Dinda kita, King Usop, nggak masalah. King Usup. Iya. Berbagi itu tidak Bercanda, memandang teman-teman, akidah. Berbagi kepada siapapun meski beda akidah. Selama yang beda akidah itu tidak menghujat Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sebaiknya seperti itu bang. Jadikanlah ini debat kita ini untuk memperdalam agama, bukan sebagai toleransi. Pinter Jangan kau. sampai anarki, Pinter, itu pinter, aja. pinter. Anda luar biasa, masih muda Kalau tapi kita sebagai anarkis, Indonesia ini akan terpecah belah gitu bang. tapi hati-hati semakin pintar itu biasa semakin dekat ke Islam nanti hidayahnya. Kalau berbicara mengenai Ya, kalau ketuhanan. pintar ngibul, pintar berdusta kan sama saja bang. Iya iya Pintar iya apa iya. Masya Allah. Oke. Allah saudaraku, terima kasih ya. Coba saudaraku. hostnya pingin lihat bibirnya tebal kali, coba. Host, bibirmu terlalu tebal. Kenapa? Udah, kalau saya open cam Gurunda, kalau nggak ada siapa-siapa di sini, saya sendiri, saya open cam buat. Coba besarin, pingin lihat. Ya Allah, Gurunda. Request di bawah Bang Hendi katanya suruh open cam. Udah pada Masih. kenapa cantik banget? Masih beda? kalah tampan, masih kalah Kok beda? tampan Gurunda. Kok beda? Masih. Biasanya bibirnya Gurunda gede masih loh. Juara. Gurunda juara. Tanpa filter dong. Masih di Nah, bawah lah. Udah dihapus. Kalau pakai filter mantap nggak sih? Aku nggak ngerti filter kayak gitu. Enggak, maksudnya kenapa bibirnya jadi kecil? Biasanya kayak bisa molen. Pak De pakai filter. Bentar. Pak De pakai filter cantik. Bikin cantik kalau Pak De pakai filter. Nanti cantik. Gimana itu orang cantik baru berjenggot? Masya Allah Pak Samin. Pak Samin. Give gue dulu, aku mau menjemputkan Masya Allah juga. Ini Pak Samin. Yang kumaksud. Ini Pak Ini yang Samin. kumaksud ini. Pak Samin dari tadi ngirim kereta, Jelek hostnya nggak banget. ditabrak. Jelek. Ini Ya hostnya nggak ditabrak Jelek Pak Samin. banget. Masya Ya. Allah, terima kasih. si Koinnya ganteng. juga dibagi juga giftnya untuk King Usop, teman kita ini. Juga membilang Masya Allah kan. Iya. Bukan itu poinnya. Islam Al-Quran kita sampaikan karena ada Anda untuk mendengarkan itu. Gitu. Bang Handi lagi mandi. Dia belum mandi, makanya dia siap-siap untuk on cam. Gitu loh. Masya Allah Bang Samin. Luar biasa bukan? Masya Allah.
Barakallah semua yang sudah gift. Gurunda tuh fresh ya. Semoga rezekinya dilipat gandakan Yes. oleh Allah Subhanahu wa taala. Bes, gurunda kita fresh ya, Bes ya. Ini kalau Dewa apaan tidak sih lu, usah ya Bang? Bang ya, karena semua orang udah tahu kok wajah Dewa. Semoga Kenapa nanti harus on jumpa cam? dengan anak ini wajahnya begini beneran. Enggak pakai Dewa headset tidak anak usah ini. on cam ya, Bang Dewa. Dewa, soalnya kan sudah tak pada kenal Dewa semua ini. Ada. Aduh Sidik bikin mimpi kita itu kak. Sidik. Apa ini? Bukan Sidik, Ibes. Aduh, kok cantik kayak ini. Aduh. Cantik La kayak ilaha Dewa. Si Pak Ahmad ya. Ibes, lu nggak pakai headset nggak lu, Bes? Barakallah Pak Ahmad, subhanallah. Terima kasih. Subhanallah, Masya Allah. Nggak ada suara Ibes, nggak ada suara bang. Di mute. Pakai Mukanya Ria Jenaka Gimana? ini. Ria Jenaka. ini. Kok gelap Pakai Bang ini. Dewa? Tapi kalau enggak, memang suara kamarnya saya lagi lebih gelap. kenceng, kalau pakai ini Kamarnya nanti lagi tak gelap. kirimin lagi. Upgrade lebih ringan ini, dia lebih bagus. Lebih Tengoklah ya, orang Islam berbagi. Lagian Sekalipun dia semua udah oteng pada kenal gitu. Dewa kok, udah pada kenal Dewa ini. Kenapa harus on cam gitu kan? Coba diikat rambutnya, Wak. Pasti banyak kutunya. Wow, Jatuh sabar. kecoa itu. Makasih Bang Sabar. Kecoa. Ya itu sekali nyingkap rambut gini kecewa jatuh, nyingkap lagi kecewa jatuh gitu. Ya kenapa ya? Bang Dewa nggak mau potong rambut, kenapa Bang? Ada Boleh. sejarah. Dia itu sedekah ngasih tempat sama kecoa. Kasihan sama itu headset kecoa itu. yang dikirimkan. Ustadz Alif, headsetnya yang saya kirim sama kayak punya Gurunda Masya Zuma. Allah, Bang Sabar. Ini lagi saya Barakallah. coba kemarin Itu harganya. kemarin gimana yang katanya mau ngirim soundcard tuh gimana ceritanya? Hilang Belum orangnya. Ustadz. Belum udah ada. Kita ini aja, kita husnuzon aja. Ayo Udah yang jawab kemarin mau paduka. ngirim soundcard diwujudkan niatnya. Sekalian kirim ini Aki. untuk Uniriva tes udah HP. selesai ya? Oh belum tahu saya. Masya Allah. Oh alah. Masih live. Oke saya tutup. Ini orang baik semua ya pada kumpul, Masya Allah, barakallah semuanya. Bes, gurunda aja bes-besan nih. Iya. Udah ya, tutup kamera ya, teman-teman ya. Pegal tanganku. Oh gede. Berat sekarang berat. Yang dikasih Bang Andi itu mana? Tripodnya. Holder yang khusus tab belum punya Gurunda. Oh iya itu yang anu ya, yang tab ya. Untuk kecil. Iya, bukan. Kalau khusus untuk tab ada. Nanti tak ini lagi ya. Nanti tak ini. Insya Allah. Oke, thank you. Siap. Bes, gurunda fresh ya, Bes ya. Iya. Kita fresh ya. Tangannya. Itu apa jari-jarinya itu. Oh tuh tengok. Wah. Oh. Langsung dapat. Masya Allah. Allah, Masya Allah. Aides. Apa Kak? Ya makasih ya. bebek. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Bebek. Bang Juma, Barakallah saudaraku. Kalau misalkan bebek diganti hurufnya jadi M apa jadinya? Udah, diem kau. Bebek. Bebem Gitu. Bebem. Betul. 100 untuk Bang Juma. Bebem. Allah, orang-orang baik kok masa kumpul sama orang-orang baik, Masya Allah. Barakallah ya. Ibu Rahma selalu di Komal Ar-Rasyid ya. Kita kan berteman, Bang. Oh, gitu ya. Terima kasih. Kalau nggak di sini beliau dicari loh sama netizen. Iya. Kalau mana disuruh biar diem. Burundaku yang baik hati. Orang nggak di Burama aja disuruh diem. Burama diem. Benar nggak ada Burama itu. beliau Masya sudah Allah. di hati netizen, beliau namanya sudah ada soalnya. Masya Allah, Gurundaku. Aku bersyukur lo kenal sama Turunin Gurunda. Burama Masya host. Allah. itu sudah settingan itu yang nulis itu, karena di Komal sebelah Bunda Rahman Dada juga diketiknya kayak gitu. Udah ramah diem. Turunkan Bunda Mereka mencintai saya ya
Tapi dengan cara tidak boleh. Itu para netizen itu main-main, jangan di Itu tantangan dakwah itu gitu. Biasanya. Sabar Mas, terima kasih banyak Sabar Mas ya. Saya Wih, pernah luar biasa bener. saya pernah Aide, syahadat. terima kasih. Triangel, terima kasih. Pesona Ojo semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Saya pernah syahadatkan orang diusir dari masjid. Mas, astagfirullahaladzim. Oh, ya. Ya, halo. Gara-gara Ya. anu bahasa itu Ya. anak Isa Rasulullah. Iya. Gara-gara saya bukan Isa, Yesus bilang. Waktu itu, oh jamaah berdiri semua. Kenapa ada Yesus disebut di masjid? Oh, saya tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Nanti beberapa jamaah yang membela, barulah kemudian mereka duduk kembali. Barulah aku jelaskan. Kalau mensyahadatkan orang nikah, ya nggak mungkin lah aku bawa namanya Yesus, aku bilang. Karena sahabat kita ini tadinya adalah Kristen, ya kusuruhlah dia bersaksi bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan. Iya Pak, tapi ini masjid, tak boleh. Waduh. Jadi gimana nih Pak? Syahadatnya harus diulang. Ya aku kasihlah imamnya syahadatkan ulang. Rupa-rupanya dia juga mau mensyahadatkan gitu. Masya Allah. Udahlah. Waktu itu yang disyahadatkan itu polisi. Polisi. Sebentar Gurunda. Kan ini sebentar ya, Madu Kubas standby di bawah ya. Yuk. Ada ini Uni Rifa mau informasikan akun utamanya karena sering kebenet. Uni Rifa taping ya. Kayak kenal. Siapa dia? Siapa dia? Taping. Itu, Tes gitu uni-uni. tes. Saya hanya ingin mengucapkan Uni-uni yang dari terima Padang. kasih Gurunda, terima kasih Ah, ini dia sebesar-besarnya nih. karena Masya Allah, Gurunda Amin barakallah. hanya memberi berkah kepada kami semua Gurunda. Nanti ku belikan kuaci. Ini siapa nih yang naik? Itu. Bang Sidik juga fresh banget kata Paduka. Kata Dari Paduka sekte mana? Mbak. Ini dari ini bang, dari jualan cendol. Izin. Warahmatullahi wabarakatuh nih. Ya, gini, mohon maaf mengganggu kesenangannya. Tunggu. Kamu nggak kangen? Kangen lah bang, tapi abang kan sombong. Ya kan kamu. Gini, minta maaf. Jadi aku tuh punya 2 akun bang. Yang satu Rifa Official, yang satu Uni Rifa. Nah kan aku sering buka diskusi sendiri kan. Nah ternyata sudah 3 kali di banned yang Uni Rifa Official sama Rifa itu akan Nah biasanya take down permanen. Jadi aku minta teman-teman nyangkut. Tahan dulu Uni Rifa, nyangkut. Jangan ngomong dulu. Ini Bang Sidik ini pakai apa dia? Kok kayak pakai ini, pakai punyanya Kacamata. bininya gitu? Enggak, itu loh yang dipasang di muka. Oh masker. Hah? Punya Iya sih, kenapa sih Bang Sidik ini penampilannya aneh. Kayak Bang Sidik pakai CD ya. kacamata. Lu ya pakai Kayak kacamata. yang keren masker abang itu, keren itu. Ya memang warnanya Bener keren. Kayaknya celana dalam ini, yakin deh ini ya. Itu loh yang di atasmu itu loh. Tengoklah itunya. yaudahlah aku nggak buka cam lah, rusak jadinya gara-gara aku buka cam. Ya udah, nggak usah pakai cam. Gini, akun aku ada 2. Aku mau akun itu diamankan dulu. Jadi nggak mau di live kan dalam waktu jangka agak panjang biar akun itu aman. Nah, dia aku minta tolong teman-teman di subscribernya Bang Zuma, subscribernya Pak Disugi, followernya Bang Sidik dan followernya Bang Rashid, izin dong follow akun aku ini supaya aku bisa live di sini karena ini baru 1000. Seandainya ini live tidak akan bisa banyak untuk mengundang teman-teman untuk diskusi karena akun ini masih sedikit followernya gitu. Jadi aku minta tolong untuk di follow akun ini biar bisa ini jadi akun utama aku juga gitu loh Bang Zuma. Gitu loh, terima kasih. Siap Ya, Uni. udah follow. Teman-teman 2,1 izin ya di follow ya. Uni Rifanya ya. Ya di follow. Akun saya juga yang ini di follow. Bang Sugi Bang Zuma yang sekarang 09 usianya itu berapa? Gurunda. Iya. Kenapa nanya Ya, usia? oke, Mau siap. dijadiin menantu atau gimana? Bang Sidik fresh banget kata Paduka. Bang Sidik fresh banget kata Paduka. Gurunda ini yang fresh itu. Ini orang pakai masker, pakai isi dalaman helm loh.
Sudahlah. Jadi dia tak kirimin ini Gurunda yang Maskernya yang aneh. busa. Masya Allah. Tapi kalau saya kan gini Gurunda. Ini kan yang saya beli itu kan yang bulu dru. Tapi ininya saya busanya itu kan tebel tuh lumayan segini. Jadi dia terlalu ngangkang begini. Nah, itu saya Apa yang ini saya manfaatin ngangkang-ngangkang? itu covernya doang. Di follow guys. Busanya bes. Lembut. Enggak, Gurunda belum sempat, tapi nanti insya Allah nanti Aduh, tak parah sempetin. pelanggaran kau. Belum tak kirim Gurunda, lupa, maaf. Orang Jadi disuruh- nanti gini ya orang Gurunda ya. disuruh follow. Iya. Jadi saya nanti tak beliin, habis itu tak modif dulu, tak keluarin isinya, baru saya kirim ke Gurunda. Jadi Kayak lembut gini. Gurunda ini. Gurunda kayak gini. Ini dia kan Kayak cipika-cipika manu gitu. Tuh, Ini lembut. kayak gini ini dari pasangan. Nih busanya kayak ibis. Apa follower aku mau turun, mau pulang kampung. Mana? 1.500 tadi. Lah, Udah. Ya, udah dirimu cukup. sendiri 900. enggak follow ini. Suma 07. Udah. Abang ada berapa akun, Bang? Abang ada berapa akun? 9. Oh, 9 ya. Hari ini 5 ke band. Yang mati berapa? Yang syahid. 5. Mak, maksudnya yang take down permanen. Belum ada. Insya Allah. Dia gini Bang, kalau seandainya dalam durasi yang lama tidak dipakai-pakai, dia nggak akan take down permanen. Tapi dalam waktu yang berdekatan itu live-nya diblokir takutnya take down permanen, nanti hilang sama sekali gitu. Jadi diistirahatkan aja. Akun-akun besar, abang dulu kan, misalnya kan akun besar abang kan paling sering di take down, di banned. Abang istirahatkan dulu dalam waktu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Nah, abang pakai dulu akun-akun yang kecil-kecil itu untuk masuk. Abang kan nggak buka live kan? Kalau masuk-masuk abang pakai akun banyak pun nggak apa-apa. Kalau aku kan emang buka sendiri gitu. Jadi perlu follower banyak. Karena seandainya kalau followernya cuma 1000, ya yang kan nggak banyak orang yang tahu gitu. Kenapa seorang jadi bengek kayak gitu? Mana bengek? Iyalah suaramu. Kan emang Ini ada bengek. kabar bener ndak sih Kuwait sudah mualaf? Nggak tahu. Enggak. Kapan mualaf dia? Siap tempur malam ini, Sidik. Itu ada Ustadz Alif di bawah itu naikin dong. Roh halus nanti naik. Iya, tadi Ustadz Alif tadi sama aku. Ustadz Alif Kik, naikin dong. Bang, aku off dulu ya bang ya. Iya, Bang. Siap. Ya, Bang Usop, makasih banyak Bang Gif. Usop. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian imbalan Amin, yang amin. darah. Terima kasih bang telah mengundang Kik saya. Usop mualaf. Malam, Bang. Makasih dekku. Kirain mualaf dia. Belajar terus kita ya. Oke. Ustadz Alif dong naikin. Tadi aku sama Ustadz Alif itu. Oke, sebentar. Aduh, banyak yang Sudah, minta nih. tutup kamera ya. Oke, siap Pegang Gurunda. tanganku nih. Ntar dulu ya, Ustadz Alif naik Alah, dulu. abang mentang-mentang ganteng. Pegal tanganku. Aduh, Soalnya ini bocil. Sombong. Udah nih. Sombong. Bang Dewa monitor, Enggak. Bang Dewa monitor. Iya, aku ikut sama Oh, masih standby, Bang Dewa. lagi. Assalamualaikum Masih itu, warahmatullahi masih itu. Waalaikumsalam Ustadz Alif. Sorry ya Ustadz Alif. Roh halus mau naik Kepental. soalnya. Roh halus. Mana tadi aku mau ngajak Panco sama Gurunda ini. Ada yang mau naik gantian aku udah ngantuk. Yang Oke, siap-siap. aja. Nggak apa-apa. Siap-siap, Deng. Siap, Deng. Roh halus mau naik soalnya. Siap-siap. Cepet dong di follow kawan-kawan biar ini bisa beraksi teman-teman. Jadi aku buka room sendiri ya. Kamu sendiri nggak follow aku loh. Mana ada aku follow ya bang? Mana ada? Ini aku follow. Baru. Follow lah bang. Ya Allah. Terima kasih Iya, teman-teman. Uni Rifa. Jangan ikutin Tadi- anggapan orang Uni. Oh iya. Tadi saya mau WA di itu ada ini. Apa? Entar lah WA deh, WA nanti tak WA. Ya di WA. Tadi gini, kami lagi bahas, tahu nggak sama Ustadz Alif kami lagi bahas apa? Tadi aku sama Ustadz Alif itu lagi bahas silsilah Matius. Silsilah Yesus di Matius. Kan di silsilah itu kan menurut anggapan orang. Jadi itu muter-muter omongannya. Itu anggapan orang kan Pak? Iya. Menurut anggapan orang itu benar nggak? Ya benar. Anggapan orang, tapi sebenarnya dia bener nggak anaknya Yusuf? Pokoknya itu yang bikin Ustadz Alif dari tadi di take down kayaknya itu ya. Ustadz Alif sih ngaco ini Ustadz Alif, anggapan orang dibawa-bawa. Paham nggak sih? Nggak ada Bang Tuma pasti lah paham lah. Paham. Menurut Ada orang. Lukas yang menurut Iya. anggapan orang. Bukan Matius.
Yes, kayaknya Oke oke nggak oke gampang oke orang. oke. Oh ya Allah. Sebentar, Lukas yang Hesti, anggapan orang. sebentar ya. Oke, sebentar Hesti. Aduh, nggak bisa dijambak lagi. Lucu kali ya Allah. Ustaz Alif di take down. Si Raja Batak tadi ngehujat dia, padahal Nah, awalnya minta sosok permintaan baik. Wah, Raja Batak. Bukannya Iya. dia sering mau cari Bang Suma? Iya, dia naik ke tempat aku tadi Bang. Jadi dia bohong. Awalnya sosok baik dia kan, dengan sosok kata baik. Dan terakhir dia bilang begini, lebih berakhlak saya daripada Muhammad katanya. Langsung aku kick dia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Sugi masih standby. Waalaikumsalam. Bang Dewa, Bunda Rahma. Bunda Rahma izin bentar ya, Bunda Rahma ya. Bang Zuma apa kabar? Sehat bang? Baik, Bunda baik, Rahma. Masya Allah. Bang Zuma tanya aku yang jawab. Bunda Rama Bunda udah Rahma ada lagi ini. enggak ini. Rifa, Bunda Rama, Mas Iya. Dewa, Ustadz Alif, Gurunda Bunda Rahma bentar ya, ada si Ya. Hesti mau naik sebentar sebentar. Jangan gitu. Baik. Waalaikumsalam Pak Hen. Gimana Pak Hen, sehat Paduka Pak jangan, Hen? Paduka jangan gitu dong. Kan ada Oh, gurunda ini sama. ini roh halus ini Pak Hen ya. Ini yang ada kelainan ini teman kita ini, Dinda. Di atas dirimu tuh. Dalaman helm dipakai jadi masker. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya aku sebentar aja aku mau buka juga udah tanggung kan. Itu aku baca typing katanya with me itu katanya mualaf. Aku kasih tahu ya buat kalian ya yang di bawah. Jangan percaya kalau with me itu katanya mualaf ya. Jangan percaya, saya tuh tahu rahasia dia. Ya. Saya mau tadi kalau nggak di apa sih IB naik mau kubukakan mau ngomong itu nanti di komal tapi udah tanggung kan. Whitney mualaf dia tuh pembohong. Jangan percaya yang katanya pengusaha lah segala macam itu nihil. Tuh bohong. Dia juga orang susah sama kayak aku. Jangan kayak gitu. percaya ya. Ya dia tadi tuh banyak typing mengatakan Whitney mualaf, jangan percaya. Jangan percaya. Gitu aja. Oh, udah. Sama kayak Matius Saya bilang ini. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ada yang WA ngasih aja, tahu WA. bang. Nanti di WA aku bilang bang. WA aja. WA nih sama Bang Zuma. Nggak boleh loh kalau Sempat nggak aku lewat aku. rekam sih. Sempat aku rekam tapi kehapus pula rekaman itu. Jangan kau percaya kata Yesus. Masih juga percaya. Ada aja. Jangan, bahkan aku punya bukti dia DM janda-janda. Ya. Punya bukti kalau dia itu DM janda-janda. Udah nggak usah buka aib di sini Kak Esti ah. Enggak, itu pada bilang Whitney mualaf, jangan percaya. Ya janganlah buka aibnya, biarkanlah. Tabayun dulu aja, tabayun. Jangan aibnya. Kalau Oke. Awas fitnah nggak fitnah. nggak usah, biarkanlah. Mana tahu mualaf beneran kita. Oh, amin ya Allah. Oh, ini Komal udah rating star nomor 2 ya? Mudah-mudahan aja sih. Nice job Bunda Hesti. Iya, mudah-mudahan aja. Istiqpal kayak Esti. Mana tahu jodoh kalian. Bang Gun. Jangan dah orang ringan tangan kayak gitu. Ogah. Mana tahu jodoh, mana kita tahu. Armin gitu. Aku yang lucunya tuh, aduh, udahlah. Armin. Iya, jadi Ustadz Alif ceritain. Makasih ya, ya. guys. Mbak D, makasih. Sehat selalu, panjang umur. Makasih Kak De. Udah jagain abang aku. Tiket pesawat Garuda nggak jadi. Uni, nggak Oi. pengen. Pengen apa? Udah ada, aku udah punya. Aku udah punya yang ada tanda tangannya warna biru. Tadi aku pakai, kemarin aku pakai baju kaos Bang Zuma yang ada tanda tangan Zuma. Bang Zuma? Nggak bener. Ada. Demi Allah ada. Ada. Kan aku minta 2. 1 jaket, 1 kaos yang dipakai di rumah. Aku bilang jangan yang baru jangan. Nah, dikasih sama Bang Zuma. Itu kemarin aku pakai fitness. Sayangnya nggak minta sarung ya.
Aku minta sarung takut hamil lagi. Karena kata Bang Zuma, kalau siapapun yang pegang sarung dia, kalau kesentuh cewek langsung hamil ceweknya. Tahu aja lu ceritanya. Astagfirullahaladzim. Ya, di follow dong teman-teman. Besok Uniriva mau live lagi. Kemarin Bunda Korla itu masuk ke roomnya Michael Ing. Michael Ing mengadakan brainwash. Dia berdusta bertakia Korintus. Dia tuduh bahwa dalam Islam itu Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sejaman. Nah itu kita mau bantah ya. Jangan sampai itu dibiarkan begitu. Waduh. Masih ada juga yang pakai materi-materi ini ya, materi Lula Samarinda. Michel itu ya? Michael Ing, dia naik sama Bunda Korla. Terus dia bilang sama Bunda Korla, beda Bunda. Isa sama Yesus beda. Kalau Isa itu sejaman dengan Musa katanya. Bunda Korla ya kaget lah Bunda Korla ya kan? Ya udah aku tadi Bunda Korla sempat bela saya loh tadi. Assalamualaikum. Siapa Bang? Sini aja mau kemana? Mau kemana sih? Sini aja. Yang kemerusuk suara siapa ini? Siapa Nois ini? Di sini aja, nggak usah buka komal jam segini, mau ngapain buka komal lagi? KS naik pesawat ya? Iya di sini Berisik. aja, biasa pun sampai pagi di sini. Sampai pagi di sini yang ada Bang Jumal ketiduran. Bes kalau ada Siapa ini yang kena pesawat ini? Mbak mau naik gantiin saya aja, Bes. Saya aja kalau Mbak. Saya aja, Bang. Kalau Mbak Nois kali. Biar saya aja, Bang. Saya aja, Bang. Bes. Apa sih? Enggak ada. Noise, Bunda Hesti noise kali. Biar aja, Bang Hen. Belum katanya belum. Ya noise siapa ya? Siapa yang noise? Denda Hendra kenapa turun? Coba sidik, di mute sidik. Saya ada ya, saya noise ya. Oh, Bunda Rama di bawah. Lah Bunda Rama sih ada. Terus mana saya? Itu dua Gambarku mana? Mana gambarku? Itu yang harus disembah. Itu yang harus disembah. Ayo, Mana teman-teman. gambarku? Gambarku mana? Turun dulu. Bunda Rama harus Ya disembah. Allah. Ayo teman-teman, ayo. Bunda blokir. ini tidak dianggap Mana orang ini, gambarku bukan Bunda anggapan orang. blokir? Aku kan Aku tahu turun Bunda ya. Rama. Aku Kasih tahu. turun ya, aku gimana? Aku turun ya, baru naik lagi ya Bang Ibes yang baik hati ya. Iya. Aduh, Naik ada ke juga. itu langsung ya. Bes coba lihat Mbak De mau naik katanya, Bes. Enggak ada. Mbak De itu masalahnya typing di bawah gitu loh. Ya emang begitu netizen. Kalau mau naik maunya Kak De, apa ganti gitu aku loh. yang follow dulu guys, yang 2000 ini tolong. Netizen enggak ada. Mbak De enggak pernah ini. Kalau mau minta tinggal klik minta. Enggak ada Mbak De. Mbak De udah keluar. Ini gimana sih teman-teman? Makasih Kak De, udah jagain Mbak abang De. awak. Kalau mau lihat Mbak De ke rumah nanti besok ke rumah. Mau siapa? Ke rumah gua ada fotonya soalnya. Beneran lu? Bohong lu? Ada fotonya di rumah. Demi apa Tinggal lu? buka. Lah Allahu Akbar. Ya, ada fotonya diambil dari TikTok itu Rifa. Enggak paham sih ya Allah, bercanda loh. Nggak bisa Kok sama gua serius? bercanda lu. Ya Allah. Nggak boleh, gua lebih muda dari lu. Bes Bang Hen tadi ruh halus tuh. Udah ya, udahlah aku udah turun dah. Aku turun. Makasih banyak teman-teman semua udah di follow. Besok Ustadz Alif, besok aku undang lagi Ustadz Alif kembali menghadapi Pak Bambang ya besok. Ustadz Alif ceritakanlah sama Bang Zuma pengalaman Ustadz Alif menghadapi narasumber di rumahku. Oke, sabar ya Bang Rama ya. Kok heboh kali. Iya bang, jadi Ustadz Alif ini punya penggemar namanya Pak Bambang. Kayaknya cinta kali sama Ustadz Alif, panggil sayang dia. Alif sayang. Iya. Astagfirullah. Ustadz Alif masih normal kan? Ustadz Alif masih normal kan? Kat. Ih, sekarang tuh. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Subhanallah. Tadi aku typingnya di tempat sleeping, katanya kapan diskusinya. Dia nggak jawab itu typingku, malah dia pura-pura nggak baca lagi. Pokoknya Ustadz Alif gokil pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik ini ya? Iya. Tapi aku boleh ini nggak Bang Zuma? Aku boleh bernarasi nggak di sini? Begini. Jadi gini ya kan.
kan ada beberapa teman-teman Kristen ya kan, mereka tuh kan buka komal tuh ya kan, mereka tuh maunya diskusi tuh kayak apa namanya tuh, kayak si Michael atau kan abang kan tau kan Michael Yang separuh dewa. Iya, separuh dewa. Betul. Separuh nafas. Separuh nafas Gunda. enggak maksudnya aku juga bingung gitu, Michael tuh laki-laki atau perempuan bingung. Separuh nafas lah begitu. Iya. Kalau malam namanya Sari, kalau siang Sari Puding. Bapak saya itu Gurunda. Nama bapaknya Rasid Syarifudin. Wallahi itu Syarifudin benar. Oh, ganti Gunda. Ganti. Nama bapak saya Syarifudin Rashid. Itu betul, Syarifudin Rashid itu bapak saya. Rashid itu nama kakek saya. Rashid itu nama kakek saya. Aduh ya Allah. Ganti. Kalau malam Kamaria, kalau siang Kamarudin. Iya kan? Ganti. Itu kayak Rudin nggak boleh. Gak ada lagi. Iya. Bes. Itu kalau Rashid pun nama bokap gua, Bes, kalau pengen tahu. Muhammad Rashid Sirajudin. Tapi Muhammad Rashid Sirajudin. Mas, itu nama bokap gua. Nama bapaknya Mang Dewa. Nyatu malah. Nah, kalau Bang Juma Pantasan ini aja bibir kalian mirip. Nah, kalau Bang Juma ini nama kodok di rumah saya, namanya Juma. Kodok Bang, yang loncat-loncat. Keren ngajar bocah. Kutu Ih, jahat kali Bang Dewa. Jahat Gua kali. jadi batu tawas nanti. Di batu tawas. Nih Gurunda. Dipanggil batu tawas Bang Juma coba. Gurunda, nih idolanya Sidik nih. Nih. Astagfirullah, itu saha. Nih idolanya Sidik kemarin yang menghujat. Siapa Dia itu? pakai akun asli, foto-fotonya bertebaran tapi dia menghujat. Siapa Bang? Ada penghujat. Nama akunnya, aku nggak mau naikin kalau penghujat. Sempak Janda. Oh. Barusan Ariesto juga dihujat habis-habisan sama Pergudog barusan. Ya Pergudog sampai dinaikin coba, udah tahu dia dari zaman Tapi Bahola. Bang Ariesto memang ini ya, dibilang santai aja dia. Iya. Disuruh terusin, nggak diturusin. Ya udah terusin aja katanya. Apa si Sempak Janda itu? Dia menghujat di sini dibantai sama siapa? Dibantai sama ini Paduka, Bang Hendra. Hei, berisik kamu. Wah, kamu. Udah. Masa sih? Wah, iya sih sebujur Gurunda. Aku seneng musuh akangnya. Purani melihat kange. 300 sebenarnya kurang puas. Oh iya, izin. Ada satu room Bang Rashid. 200 apa tiring. Ada satu room nih, satu room Agatha sama room Michael Ing. Nah dia tuh sering malam-malam tuh sering buka komal berdua. Nah di situ dia membawa syubhat. Kemarin contohnya dia bahas tentang singa bersin keluar kucing. Terus dia bilang di dalam Al-Quran bahwa diciptakan kapal waktu bumi masih diciptakan, kapal itu juga diciptakan gitu. Syubhat lama lah, syubhat zaman Zoom dulu lah. Syubhat zaman grup WhatsApp dulu. Nah tapi dia nggak mau naikin umat Islam buat ngejelasin gitu. Itu satu room Agatha. Jadi ya di cross check lah room seperti itu. Maksudnya kalau bisa, aku sih pengen naik ke situ, cuman dia nggak naikin. Itu satu lagi Ya, tuh room. Dewa yang jawab lah. Singa bersin kucing. Hadis itu, insya Allah Dewa kuasai. Berdua di situ sama si Michaela siap. itu. Nanti Dewa naik. Cuma Itu yang dinaikin lama. apa enggak? Pertanyaannya, dinaikin apa enggak? Kalau aku sama Bang Zuma kayaknya nggak bakalan dinaikin karena dia kan udah Tadi Bang Juma dialog. Dewa Sama? antri di bawah. nggak dinaikin. Itu di roomnya nggak dinaikin. Ya berarti udah di ini juga, udah di branding juga bahwa nggak dinaikin gitu loh. Mereka tuh cuma cari yang muslim awam kayaknya. Padahal tadi waktu berdua sama si Nathan, aku bilang gini, Tan, kita aja berdua ya di sini ya. Kamu jangan naikin siapa-siapa. Iya katanya, iya. Nathan baik yang orangnya itu kan warna pink warna Betul. orange.
Nah, Iya. singatan itu masih bau bang. Dia diskusi hatuha dengan ilmiah. Maksudnya dia walaupun asumsi lah, namanya juga teman-teman Kristen. Tapi tetap dia masih enak sama dia. Yang rusuh tuh si PSI itu, PSD itu Oh, hujaters. Itu yang kalau si Michael ini sebenarnya enak diskusi sama dia. Cuman untuk memulai diskusi itu dia mulai agak gimana ya? Kita susah untuk pancing dulu. Kemarin tuh dia nggak sengaja masuk ke rumah aku karena emang aku tantang dia bahas transmisi kitab suci kan. Tapi kalau untuk sengaja gitu kayak kepergok gitu kayak nggak mau dia naikin kita gitu. Yang ini kan yang ubi jalar setengah matang. Iya, si Michael Ing itu ada beberapa syubhat sih dari dia. Terus dia tuh apa ya? Maksudnya gini loh, teman-teman Kristen ini ketika di hadapan kita tuh mereka baik banget. Tapi kalau di belakang itu udah hujatannya tuh udah parah. Aku tuh ngeliat malam-malam itu aku cross check semua room-room Kristen itu. Di situ hujatan. Oh, kalau PC King udah tiap malam, tadi malam saya naik. Kalau itu mah udah di blacklist sama aku nggak peduli lagi dengan room itu. Dia mau naik ke tempat aku juga nggak aku izinin. Diturunin, dinaikin, diturunin, nggak ada jawaban Lukas 24 itu. Lukas Iya. 24, 44, 45, 46. Itu udah sama kayak kiamat lah. Nggak ada. Tahu kan dia buka gitu kan. Ayo naik lagi ini kan. Nggak ada. Kamu ditanya Lukas. Ayat apa, Bang Sidik? Sebentar. Kamu ditanya di Taurat, kamu jawab di Matius, geblek kamu. Diturun lagi dia, cari lagi gitu kan. Masih ada dia yakin nih. Ini kan di Hosea. Hosea itu Efraim pertobatan, bukan itu. Apa kau ngarang-ngarang? Diturunin lagi dia. Ayat mana yang ditanya? Lukas 24, 44, 45, Tentang 46. apa? Itu kan tentang Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu tertulis di kitab Taurat Musa. Oh, Nabi-Nabi tidak ada dan tertulisnya. Wah, diturunin, dinaikin, diturunin. Lari ke Yeremia, lari ke Hosea, lari ke... Di Mazmurnya naikin. Ini kan kamu nggak ada itu guguk di situ, dia buat di Mazmur itu guguk nggak ada. Diturunin lagi. Biasanya Tuhan tanduk 7 biasanya. Enggak, karena dia sudah menghujat dia tadi malam. Memang harus dia kasih juga. Dia bilang gini, ayo kamu tanya. Oke, oh iya pas ini gua nanya. Ketampol dia. Iya, kalau dulu itu kita kalau habis diskusi itu kita kan duduk satu Zoom itu, kita bahas tuh di situ. Biasanya kita pasti ngebahas. Jadi kita tuh kayak jawaban kita tuh saling ngelengkapin. Sekarang kan kita susah. Aku sendiri, Bang Zuma sendiri, nanti Ustadz Ali sendiri, nanti Ustadz Tata sendiri. Jadi udah kita udah mencar-mencar karena kan satu komal cuma dapat 9 orang kan. Gitu. Jadi kita tuh jarang untuk apa ya kayak bahas-bahas syubhat-syubhat baru gitu, susah juga sekarang. Lagian kalau lewat WhatsApp kan pada sibuk gitu. Kalau dulu enak, habis nge-zoom tuh pasti kita ngebahas materi gitu. Sekarang nggak bisa lagi. Kapan-kapan lah tuh. Kalau kumpul satu komal nggak ada yang berani naik Oten nih. Iya, nggak maksud aku tuh emang kita harus mencar-mencar. Bang Zuma di tempat siapa gitu, aku tempat siapa gitu. Emang harus gitu karena kan kalau kita mentok di satu tempat kan emang kadang-kadang naik kan. Tapi maksud aku tuh kalau dulu kita habis diskusi itu, jadi Bang Zuma dapat syubhat apa nih misalnya, terus kita bahas. Terus aku nanti dapat syubhat apa, itu kita bahas di situ. Tapi setahu aku syubhatnya itu aja sih, nggak ada yang berubah. Ulang lagi. Atarim ayat 1, Al-Azab 551. Tapi ada yang baru, Deng. Ada yang baru nih, gini tadi ini lucu ya kontennya, Ustadz Ali tuh tahu. Jadi gini Bang Zuma, nanti si Raja Batak Bang Zuma, dia gini nanyanya. Di Al-Quran itu kan ada dalil bahwa Allah mengatakan bahkan yang diseru oleh kalian itu tidak bisa membuat seekor lalat sekalipun. Ah gitu. Terus dikomparasi sama dia. Dikomparasi sama dia. Tapi kok Isa membuat burung merpati katanya. Jadi dia tuh gitu, itu syubhatnya. Oke, Uni ada Oke. info. Udah ada info sebentar. Saya butuh 2 tempat tapi sebelum turun. Oke, aku turun. Oke, sebentar dengar dulu. Go with me insya Allah malam ini katanya mau syahadat. Barusan saya telepon dapat telepon dari Bang Handi. Oh. Gunda, monitor. KST. Iya, kita dengar. Saya mau dengar juga. Saya di bawah juga gak apa-apa. Nah, Iya, dengar gitu. Ya. Yaudah, aku turun ya. Jangan. Bunda blokir permanen, jangan turun. Kalau misalkan toh dia benar bersahadat, blokir permanen harus minta maaf ke dia. Iya, betul. Kalau perlu langsung jadi aja udah. Ya, bila perlu kita kawinin lah. Oke, nggak masalah. Kita kawinin. Monitor Bunda. Ya. Oke, aku izin turun. Bang Zuma, makasih. Bang Dewa. Sama-sama. Pak Desugi, Bang Rashid, Bang Sidik, Ustadz Ali semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau misalkan ada yang mau naik 2 orang, bener beliau mau syahadat, nggak apa-apa dewa di bawah. Oke. Nggak apa-apa, naikin aja siapa? Go With Me mau naik? Iya. Sama siapa? Sama Handi Slebes. Turunin aja nggak apa-apa. Oke. Dewa di bawah. Ya, udah turun aja, lompat, nggak berani, endang. Ini Waduh, ya, ibes bener. netizen dari tadi nyemilnya begini nih kalau host nih, nyemilnya tuh Dah saya. Udah Bang Dewa sini Baik. aja Bang Dewa. Bang Dewa sini aja Bang Dewa. Jangan, Saya jangan, turun, jangan. saya turun. Bang Jangan, Dewa jangan, udah izin. dewa aja. Erik, Satu-satu kita naikin. kapan ketemu Erik? Go With Me dulu naikin, baru Bang Handi nanti dewa turun. Nanti suzon orang. Iya juga sih. Hati ya kan. Blokir permanen. Ini yang ratas lah mulu netizen. Ya nanti pun paling pun kalau ketemu paling melintas doang deh. Gitu aja. Oh gitu. Ya, baik. Go With Me udah mau naik belum? Dia pakai izin ya, dia pakai nama hati malaikat di bawah itu. Hati malaikat. Udah ada kirim permintaan dia? Udah kirim permintaan, Bes? Udah turun aja Pak, turun ini Baik, enggak ini. siap. Turun. Iya, oke. Makasih banyak semuanya, Bang Juma. Ya, Terima kasih sama. banyak kepada Iwan Pilah. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung fokus aja ya, nggak usah ini apa. Oke, silakan. Jadi dia pakai akun hati malaikat ya. Oke. Saya salamin dulu ya. Sebenarnya sih beliau sudah disyahadatkan oleh Abuya Syari. Tapi beliau dia lebih afdolnya itu minta ke Bang Juma. Dia ingin sharing dulu seperti apa. Bang Juma masih monitor? Enggak. Oh, masih gitu ya. Oke. Assalamualaikum Bang Go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan dulu Bang. Barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Selama ini bisa membuka cakrawala wawasan pemikiran saya tentang ajar kebenaran dari Muslim. Dan pada malam hari ini saya menyatakan 100% saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, masya Allah. Aduh, indahnya jadi seorang muslim. Kenapa Bang? Tadi di telepon memutuskan untuk memeluk Islam. Ada yang mau disampaikan, berbagi bersama kita, Bang Go. Silakan. Sebenarnya ada beberapa poin yang saya dapat. Tapi mungkin akan privat dengan Bang Handi, Bang Juma sama Mbak Blokir Permanen, Asidik sama Arasid. Kita akan mau privat persoalan itu. Kenapa tiba-tiba saya memutuskan? Padahal waktu kemarin aja Mbak Hesti aja udah sampai ledekin saya berkeras, dan tiba-tiba saya memutuskan. Intinya ada satu hal di dalam Kristen. Mohon maaf teman-teman Kristen, saudara Kristen umat yang terdahulu. Tapi di Muslim tidak pernah mengajarkan bahwa di mana seorang itu membicarakan aib suami. Itu aja yang saya melihatnya dari situ. Masya Allah. Agak privat memang ini Bang Juma. Apa perlu dibongkar Bang Juma? Agak privat dia. Ya nggak apa-apa. Tidak masalah, Nggak apa-apa. Tapi bukan karena itu saja yang Anda memeluk Nanti Islam lewat ya. privat aja Bang. Soalnya ya, bukan karena itu saja. Karena kan dari awal kan Bang Handi sama Bang Suma sama teman-teman udah lihat cara saya membantah, cara saya
berdiskusi seperti gimana. Sebenarnya sudah ada kekuatan, tinggal terpeleset sedikit aja, akhirnya saya terpeleset. Dan terucapkan alhamdulillah, terima kasih buat orang yang membuat saya terpeleset. Masya Allah. Bunda Hesti ada mau diucapkan, Bunda Hesti? Silakan. Iya, Pak Guitmi, benar kan kalau memang mau mualaf, mau masuk Islam, berarti Pak Guitmi di sini harus jujur. Sejujur-jujurnya, siapa Pak Guitmi sebenarnya? Mohon maaf, saya sudah tahu siapa Anda. Maukah Anda mengatakan siapa Anda di sini? Pak Guitmi? Saya tahu nama Anda loh. Pak Esti sudah tahu. Kalau menurut saya, Ya. kalau Mbak Esti sudah tahu, nggak pernah dibongkar-bongkar gitu ya. Kalau Allah sudah menutupi aibnya, ngapain kita harus membukanya gitu? Ini bukan aib, Pak Gu. Ini bukan Ustaz Sugi. Ini bukan aib nama. Siapa dia sebenarnya? Ini bukan aib. Karena di komal saya, dia selalu. Jadi Pak Guitmi, saya minta kejujuran daripada Anda sendiri. Tolong katakan nama Anda sebenarnya. Itu loh. Anda berapa kali di room saya mengatakan nama Anda Bayu Guru Soekarno Putra, tapi ternyata itu bukan nama Anda. Saya minta kejujuran Anda di sini. Kalau mau masuk Islam harus jujur. Apa ada buktinya? Udah cukup, Apa nggak ada usah buktinya? diperdebatkan itu. Panggil Udah. perempuan setan anjing itu sini. Udah, Siapa? jangan di stop, Panggil stop, itu stop. perempuan setan anjing itu yang bicara tentang saya di sini. Sudah stop. Jangan diperdebatkan itu, udah. Bilang sama tuh perempuan setan anjing itu. Jangan bicara-bicara nama jelek orang kalau dia masih setan. Udah. Bicara-bicara Tuhan tapi otak setan itu perempuan itu. Berani saya bicara tentang dia gitu. Udah stop. Itu salah satu yang buat saya menjadi mualaf. Jadi ada satu yang apa ya, susah omonginnya lah, nggak gibah. Yang penting adalah sekarang gini aja, Pak Go. Betul-betul serius memeluk Islam, ya nggak usah nengok ke belakang, introspeksi diri, ya kedepannya lebih baik lagi. Insya Allah lah, dalam memeluk Islam secara kafah itu, saya rasa dengan dapat hidayah ya, nggak ada tendensi apapun, ya kita nengok ke depan sajalah. Nggak yang kemarin-kemarin lupakan, ya memulai dengan yang baru. Kan gitu kira-kira ya, pada guruku di sini ya. Setuju. Fokus ke depan. Ya, nggak usah nengok ke belakang. Anggap aja sebagai apa ya, pengalaman lah. Pengalaman itu dijadikan sebagai hal yang menuju yang lebih positif, bukan diomongin-omongin lagi gitu. Tidak ada manusia yang tidak ada menemukan kesulitan dalam hidup, dinamika hidup itu. Kalau mulus-mulus saja yang nggak ada itu. Nah, tergantung kita dewasa menyikapinya ini semua. Jadi nggak usah bongkar-bongkar siapa dan siapa, yang kemarin dia sudah. Insya Allah kedepannya lebih baik. Bang Go, ini di Depok kan ya? Ya. Di Depok kan ya? Bisa gampang. Nanti kapan kita ketemu ya? Berarti ya. Makanya kita ketemu. Saya pulang dari Banten aja. Ini saya masih di Padepokan Banten soalnya. Oh gitu, oke, siap aman. Kemarin Pak Go kan sama Ustaz Al terus ya? Iya. Ya, Ustaz Al itu juga alumni daripada teman kita juga, Bang Juma. Ustaz Al itu loh Pak D juga itu di. Iya, paham. Kemarin itu kan ada nampak itu kan. Pak Guitmi dengan Pak Al itu. Siap. Dulu di CCC beliau. Intinya adalah bukan karena disakiti oleh siapa, tapi intinya adalah bahwa di ajaran Islam menurut Pak Go tadi itu nggak boleh membicarakan aib suami dimanapun gitu loh. Ini yang membuat juga sebagai langkah. Jadi banyak cara lah untuk itu. Tapi lupakan ini semua. Kedepannya saya rasa lebih baik dan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menjaga lisan kita lebih baik lagi ke depan. Gitu Pak Go. Iya. Dalam Al-Quran kan sangat jelas Salah sekali satunya bahwa itu yang membuat saya mantap.
bahwa dikatakan bahwa istri itu pakaian bagi suami dan suami itu pakaian bagi istri. Nah, di sini itu tidak membicarakan tentang pakaian sesungguhnya, artinya di situ antara suami dan istri saling menutupi. Ya, kalau suami kita nampak auratnya, aurat di sini tentu bukan aurat yang dimaksud seperti telanjang dan sebagainya, tidak, maksudnya adalah aib. Ya, kalau tentu kalau apa ya, suami dibuka aibnya, Gini teman-teman, kan tidak boleh seperti itu. Sebentar, ada yang bisa gantian, ada yang mau sebenarnya saya naik, nggak perlu Bang Riki. menceritakan, tapi Yang mau naik, Bang Riki mau naik. Halo, siapa yang bisa gantian? sebenarnya gini ya, saya tidak perlu menceritakan di sini. Oke, saya aja Bes. Bunda Tapi Hesti sebentar mungkin saya mendengar dari omongan beliau. Tapi Bunda Hesti tahu nggak? Di offline, beliau menceritakan kejelekan dari Bunda Hesti dan semua teman-teman di sini. Ya, Cuma saya kan diemin. Iya, udah Pak Kuitmi, nggak perlu seperti itu, nanti akhirnya terjadi Assalamualaikum adu domba. warahmatullahi Sudah wabarakatuh. dimaafkan saja lah. Ya, dimaafin aja udah. Karena nanti Boleh yang ada izin malah para saling adu gurunda. domba. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak baik wabarakatuh. itu. Jadi Ustadz Sugi izin. Dari tadi ini Bung Riki up di bawah, mungkin ada yang penting kalian mau sampaikan. Izin Ustadz Sugi, bisa? Silakan Bang Riki. Ya, izin semuanya gurunda, Bang Juma, Pak Ustadz Sugi, Bang Handi, Bang Asidik, Bang Ali, Mbak Blokir, kemudian host yang baik hati. Saya mungkin ingin turut bicara ya. Kita tadi di komal lain juga dengan cara, dan selama ini saya intens di WA, teleponan, chatan gitu ya dengan beliau. Meski kami berbeda iman, tapi kami bersahabat baik, dan selama ini beliau lurus-lurus saja. Perihal tadi saya mendengar Mbak Hesti, sebetulnya itu tidak perlu diungkap di publik. Kemudian karena hal ini sudah terungkap, otomatis saya minta izin Bang Hati Malaikat untuk bicara apa yang saya tahu. Boleh Bang Hati Malaikat? Silakan. Bang Riki kan pegang KTP saya yang asli. Silakan. Ya, baik. Begini semua gurunda semua, agar tidak jadi fitnah bahwa ada keinginan seseorang dan alhamdulillah sudah mualaf, ini adalah suatu yang baik buat beliau sendiri, sudah menemukan jalan lurus. Kita tidak boleh lagi menambah keburukan. Bahwa Bang Hati Malaikat ini memang perjalanannya pernah bicara tinggal pencet tombol atau apa ya bahasanya, pencet knop. Beliau bicara tinggal pencet knop saya untuk menjadi muslim. Nah, kebetulan sekarang sedang dilanda juga prasara rumah tangganya. Saya terpaksa harus bicara, sedang dalam prahara, dan dalam kesedihan batiniahnya kemudian beliau menemukan hidayah. Itu mungkin jalan Allah. Tidak baik juga ketika jalan Allah ini diimplikasikan dengan sesuatu masalah yang lain. Saya mohon kepada semuanya, jangan diangkat permasalahan itu. Baiknya kita doakan Bang Hati Malaikat betul-betul istiqomah menjalankan syariat Islam, ilmu tauhid beliau tegakkan, dan beliau sekarang 1 bulan sedang di pesantren Abuya. Begitu barangkali gurunda semua, mohon maaf kalau ada kata saya salah. Silahkan standby. Ya, terima kasih ya. Memang kalau tadi ingin saya katakan bahwa ketika saudara kita ini sudah memeluk Islam, maka wajib kita lindungi nama baiknya. Karena kata Nabi, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Barang siapa yang membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya. Bahkan dia akan dipermalukan hingga di rumahnya sendiri. Nah, jadi sudah menjadi kewajiban kita. Makanya tadi saya itu nggak usah stop, saya bilang.
Kenapa? Beliau sudah muslim. Ya, mari kita jaga harga dirinya. Begitu. Deh, Bang Juma ada yang mau di Sementara saya nyimak aja dulu. Saya belum tahu duduk perkaranya apa. Selain daripada saudara kita Wetmi ini sudah Oke, bersyahadat. di sini kebetulan ada Gurunda ya. Saya bisa bicara sebentar aja. Jadi kejadiannya itu berawal dari saya selalu menghantam para oten-oten yang muter-muter memberi penjelasan di room. Ini saya bicara aja apa adanya, biar semua teman-teman tahu. Istri saya itu selalu marah kepada saya. Kenapa kau menghantam oten-oten? Saya bilang saya hantam karena mereka salah. Dan itulah yang terjadi perdebatan, dan Bang Riki kebetulan kemarin sempat mendengar, saya tidak tutup mic, dan sempat mendengar ada perdebatan saya dengan istri, dan istri memang menjelekkan muslim di situ yang saya tidak suka. Oh, mohon maaf saya potong sebentar. Tiba-tiba Itu mohon maaf bentar. Itu di bawah kan banyak bilang disuruh saya minta maaf. Saya mau minta maaf mau ngapain? Saya minta maaf mau ngapain? enggak teman-teman Saya teman-teman di bawah Hesti, udah denger aja. Bunda Udah Hesti biarin aja. minta maaf mau ngapain? Hesti tahu kan netizen kan, netizen. siap. Iya, Nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa Bunda. Oke, teman-teman di bawah, teman-teman di bawah, Tidak ada yang dijelekkan, tidak ada. teman-teman di bawah, teman-teman di bawah, ya saudara-saudaraku yang di bawah, Bunda Hesti tidak salah dalam hal ini, karena Bunda Hesti hanya menerima informasi sepihak, dan saya kan selama ini kan tidak pernah muncul. Kenapa saya tidak pernah muncul? Karena keluarga istri saya itu langsung menekan saya. Jujur aja saya mengatakan, disitulah saya langsung berpikir bulat positif, saya langsung lari ke Banten, disitulah saya langsung menghadap oleh Abu Yasari. Itu cerita yang sebenarnya. Saya disuruh untuk tidak masuk ke TikTok dengan alasan begini begitu, dan tahu nggak, istri saya itu chattingan sampai bicara aurat, DM dengan laki-laki lain, dan saya dapati. Ternyata apa? Itulah yang Kristen ajarkan. Bicarakan aib. Udah, yang penting sekarang cuma silakan. Silakan Pak Go. Oke. Bang Zuma. Iya Bang. Mungkin waktu awal pertemuan dengan Bang Zuma kan Bang Zuma sudah tahu sebenarnya arahnya saya kemana. Waktu kita berbicara tentang titik merahnya. Iya. Makanya tadi saya telepon Bang Handi, saya izin, saya sudah disahadatkan oleh Abu Yasari, tapi saya mau di depan Bang Zuma dan teman-teman di room, karena saya juga kenal kalian semua di room, biar tidak ada fitnah. Kenapa saya bicara tidak ada fitnah? Karena saya sudah mendapati semua, termasuk dengan chattingan dari dia dengan Mbak Hesti, saya sudah dapati semua, dan di situ saya melihat bukan Mbak Hesti yang salah, dia sendiri yang membongkar aib. Jadi saya tidak mempersalahkan Bunda Hesti dalam hal ini. Justru saya malah berterima kasih Bunda Hesti, karena ada beberapa kalimat di situ yang Bunda Hesti malah menasihati dia di situ. Jadi seperti itu. Jadi izinkan saya, Bang Zuma, teman-teman, untuk menjadi seorang Muslim yang sejati dan diterima di keluarga besar. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu saya pernah ngomong sama Pak Guwaid. Pak Guwaid ini ada tanda-tanda mau mu'alaf. Ingat enggak, Pak? Iya kan? Pernah saya ngomong seperti itu. Wah, ini ada tanda-tanda untuk mu'alaf nih. Hendaklah. Ya, namanya manusia, kita nggak ada yang tahu. Allah itu maha membolak-balikkan hati kita. Kalau Allah sudah memberi petunjuk,
tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang-halanginya. Tapi ketika Allah tidak mau memberi petunjuk, tidak ada satu orang pun yang bisa memberi petunjuk. Begitu Bang. Masya Allah. Terima kasih Bang. Kita terima. Semoga Anda istiqomah di dalam Islam. Amin. Terusin Pak. Amin, amin, amin. Jadi seperti itu, Bunda Hesti, saya mohon maaf juga jika ada yang kurang berkenan dan kesalahan-kesalahan selama saya menggunakan akun GoWithMe kemarin. Jika ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf juga ke Bunda Hesti. Ya, biar bagaimanapun Bunda Hesti ini, saya awal main di TikTok, saya awal tahu dunia pertiktokan dengan perdebatan itu di room blokir permanen. Jadi seperti itu. Tapi kalau boleh tanya, ini agak keras dikit. Bang, ini benar-benar dari hati yang paling Ya. dalam. Ini bukan, nggak ada framing yang sini ya Bang ya. Tidak ada framing. Sekali lagi saya bicara dari hati yang paling dalam, dengan ketulusan, dan dengan apa yang sudah saya perbandingkan, dan ternyata agama Muslim adalah agama kebenaran. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma shalli. Bisa diulang lagi syahadatnya Bang? Tadi nggak Di sini tidak ada framing. Bang, kok bisa diulang lagi syahadatnya Bang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi biasanya begini tuh yang ada yang bersyahadat. Nah, ini tugasnya Pak D mungkin memberikan semacam apa ya Pak D? Ya tugas Pak D lah, kerja lah. Biasanya gitu. Silakan Pak D. Bang Juma yang tausiah Bang Juma. Jangan saya. Lanjut akhi, lanjut akhi. Saya mau makan. Oke. Gini Gurunda, izin sebentar sebelum saya lupa, takutnya lupa ntar. Mumpung 1,9 penonton. Kalau saya pribadi, untuk yang saudara-saudara seiman yang baru menjadi saudara seiman saya atau kami di sini, yaitu umat Islam yang mualaf, tentunya kalau bisa jangan naik ke komal-komal dulu ya, debat-debat sama Kristen atau apapun itu, perdalamin dulu atau apalah itu. Karena apa, banyak hal yang harus dibenahi, karena nggak enak juga preminya kalau baru mualaf tapi udah mulai nyerang-nyerang Kristen gitu, agama sebelumnya. Jadi kayak seakan-akan kayak ngejelekin rumah sendiri gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah mengangkat mualaf ke sini, ke room saya yang masih baru-baru, apalagi yang di TikTok ini saya nggak pernah. Karena apa? Ya seperti itulah, intinya nggak boleh ngomongin terlalu cepat gitu, terlalu cepat. Kalau kayak Hesti kan ya itu kita udah tahu lah seperti apa backgroundnya, berapa lama udah dia sebelum ada TikTok, mungkin beliau udah seperti ini. Tapi kalau saya pribadi yang baru-baru, saya nggak pernah naikin. Karena apa? Untuk menghindari framing itu, menjelek-jelekan agama sebelumnya. Khususnya sekarang dengan Pak Go, ya Pak Go ya. Ya Pak ya, lebih ini sekarang kan masih di sana. Enggak, saya lagi jujur fokus. aja. Siap. Ya, saya jujur aja gini. Saya pun mungkin udah mau mening pesantren. Siap. Ya. Subhanallah. Sudah keputusan dari hati saya. Aku boleh sedikit ya? Boleh, siap. Silakan Ustaz. Ya, karena diakui atau tidak kan kita pun dari kemarin sering ya berkomunikasi, sering ngobrol, sering berdiskusi. Walaupun pernah kan Pak Gowit juga pingin ngobrol sesuatu, artinya mungkin hal yang lebih mendalam ya. Saya sih berpikirnya ke sana, artinya mendalam tentang keislaman, hanya belum terrealisasi kan gitu. Nah, itu aja yang saya masih ingat, dan selebihnya adalah saya sudah tidak tahu Pak Gowit itu yang lalu itu seperti apa. Yang saya ingin ucapkan, saya mohon maaf kalau ada selama kita ngobrol diskusi, ada perasaan atau perkataan saya pribadi mungkin yang menyinggung atau bikin tidak enak selama kita berbeda keyakinan. Saya mohon maaf, kedepannya kita sudah saudara dan kita insya Allah saling rangkulan
dan kita saling support, saling dukung, saling menjaga ya, menjaga. Insya Allah kalau dari saya pribadi perkataan saya mohon maaf. Kalau dari Pak Gowit ada sekiranya atau apa kalimat tanpa perlu minta maaf sudah kami maafkan gitu. Insya Allah kita saudara lebih baik ke depan kita mari tinggikan kalimat Allah dan sedikit menyempurnakan kalimat syahadat bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu aja. Terima kasih Pak Gowit ya. Allahu Akbar, kita ke depan lebih baik. Boleh izin para gurunda, host boleh izin. Siap, silakan. Ada ganjalan hati saya merasa bersalah, tapi sebelumnya saya terpaksa harus diungkapkan di sini juga. Saya tidak mau jadi ganjalan. Tadinya saya ingin telepon dengan Bang Whitney secara pribadi, tapi ini bisa menjadi kajian daripada gurunda sendiri semua yang ada di sini. Bang Whitney terakhir kemarin telepon saya, itu Bang Whitney posisi di mana, Bang? Banten. Kemarin Pada pagi itu saat- Banten. Oke, berarti Saya itu perjalanan sudah di ke sana Banten. ya? Itu Ya, sudah perjalanan di ke Banten sana. itu sudah. Oke. Jujur aja, Begini. saya Silakan. itu sudah saya itu berjalan kaki ke Banten. Iya. Setelah istri saya keluar dari rumah dengan membawa semua barang-barang dan surat-surat saya, dan saya berjalan kaki ke Banten ketemu Abuya di sana. Baik, Pak Whitney. Gini, maaf. Dan saya diam di sana. Ya, maaf gurunda semua di sini. Saya ada ganjalan pribadi, curhat pribadi kepada Bang Whitney. Tadinya saya ingin secara silent, tapi ini penting saya katakan karena menyangkut tadi ada problem yang terungkap di sini. Jadi begini, pada saat telepon kemarin Bang Whitney minta tolong ke saya ditransfer uang 100.000. Saya baru bangun tidur pada saat itu dan kebetulan di dompet saya cuma ada 50.000 rupiah karena 2 hari sebelumnya saya sudah membayari proyek. Saya tidak pegang duit. Baru saya pegang duit itu malamnya. Datang semua orang-orang proyek dan menyelesaikan, dan insya Allah hari Senin proyek itu berjalan. Jadi pada saat itu saya tidak membantu. Mungkin saya berdosa karena pada saat itu Bang Hati Malaikat sedang dalam kesusahan. Mohon maaf Bang Hati, betul-betul itu saya sedang tidak pegang duit. Di dompet pun ada 50.000. Duitnya semua kena Itu nggak masalah, Jadi itu nggak saat ini masalah. saya mohon maaf, jangan sampai jadi ganjalan saya. Ya Bang Whitney, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti tidak membantu. Silahkan, saya standby. Oh, teman-teman di bawah, sekali lagi ya, tidak usah berbicara. Bunda Hesti tidak ada salah ya. Dari hati yang paling dalam saya minta coba stop, tidak usah berbicara. Bunda Hesti minta maaf. Bunda Hesti tidak ada salah di sini. Bunda Hesti hanya menyampaikan. Ya. Ya, ke Ustadz Alif, bagaimana ya statusnya ya? Kalau seorang suami sudah mualaf, sudah memeluk Islam, terus istri masih di sebelah begitu, apakah masih layak untuk? Udah Bang, udah Ustaz. Aku udah nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ya waduh, ini udah kelamaan kali ini. Udah berapa jam ini kita? 8 jam ya? 8 jam lebih. Wow, keren. Kita tutup ya, sahabat. Beliau sudah bersyahadat. Sebelum masuk ke komal beliau sudah bersyahadat. Jadi nggak perlu lagi disyahadatkan. Udah 8 jam. Insya Allah kelihatannya dia sahabat Suma, admin kita itu kalau nggak salah buka live. Oke ya.
Oh, beliau nggak live. Oke, sahabat-sahabat, kita sudahi dulu ya. Apakah beliau mau bersyahadat? Oke, kita selesaikan kalau gitu. Ada makanan kah, Bang? Lapar. Di Padepokan ya? Iya. Saya sementara menyendiri di sini dulu. Salam sama Buya Mohon ya. maaf teman-teman yang di bawah saya nggak bisa. Ya, saya tidak bisa open cam karena ini akun baru soalnya. Salam sama Buya di sana. Iya. Nanti disampaikan. Bang Juma, masih monitor Bang Juma? Masih. Ya, kalau seperti ini kiat-kiatnya seperti apa ya? Silakan. Yang pasti kalau misalnya saudara kita udah mualaf, artinya kan beliau sudah putus hubungan suami istri sebagai Kristen dengan istrinya. Ya kembali membujang, masuk dalam pasukan Dude. Dia masuk ke ini komunitas minyak keren nasional. Nah, udah CD. Bang Juma bahagia dapat anggota baru ya. Aku enggak. Ya kayak gitu artinya ya beliau sudah bersyahadat, alhamdulillah, masya Allah. Ya semoga suara saya kecil ya. Iya. Semoga kedepannya bisa istiqomah ya dengan masalah-masalah apapun itu yang kemudian muncul. Ya memang orang menjadi lebih baik itu banyak masalah. Terkadang masalah yang kita hadapi itu justru akan membuat kita jauh lebih dewasa gitu ya. Artinya bahwasanya kalau sudah jadi pilihan menjadi seorang muslim, ya harus istiqomah. Hal-hal yang tadinya mungkin menurut kita baik tapi tidak berkesesuaian dengan akidah kita yang baru, ya kita tinggalkan. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang mungkin kita anggap buruk tapi kalau itu adalah perintah di dalam agama kita yang baru, ya harus kita lakukan gitu. Yang pada intinya, perbaikilah hal yang masih bisa diperbaiki, kemudian hal-hal yang butuh dipertahankan agar untuk dipertahankan,
dalam aspek apapun itu, karena Islam itu selalu mengajarkan kebaikan. Jadi kalau misalnya hubungan dengan keluarga baik, ya alhamdulillah. Kalau sudah jadi seorang muslim menjadi mu'alaf, kemudian hubungan keluarganya ternyata harus putus, ya saudara saya ini bersabar gitu. Insya Allah Tuhan akan berikan yang terbaik gitu ya. Amin. Yang pasti hubungan suami istri ya setelah mu'alaf nggak lagi, kecuali istri juga ikut menjadi seorang mu'alaf, maka tidak perlu dinikahkan. Saya kira gitu dari saya, Masya Allah. Ya, satu lagi saudara kita yang tadinya memang bersama dengan kita di sini, udah menjadi bagian dari kita, ya kita bahagia pastinya. Kita tentunya bahagia. Seperti itu Bang Witmi. Betul. Oke, mungkin ada yang lain? Bang Go, Anda kehilangan beberapa, tapi Anda mendapat saudara ratusan juta. Kira-kira begitu bahasa. Kalau dari saya tidak merasa kehilangan, Bang. Kalau dari saya tidak merasa kehilangan. Justru saya lebih bertemu dan lebih banyak lagi, Bang. Bukan kehilangan, tapi bertambah. Masya Allah, itu maksudnya. Kalau boleh respect ke belakang, kemarin waktu Anda diskusi, debat, malah seakan-akan cenderung membela teman-teman muslim. Bahkan kalau saya diskusi Anda setuju dengan statement muslim begitu. Apakah di sebelah Anda itu mulai dari situ kok begini caranya begitu? Kenapa nggak membela? Apa ada seperti itu? Ya mungkin sempat noise kan, sempat masuk ke mic saya kan. Mungkin Bang Handi mungkin sempat sedikit-sedikit dengar kan. Cuma kan saya tetap bersikap profesional di situ. Ya. Jadi berawal dari situ mungkin ya dengan Kenapa adanya. saya iya kan? Karena kan memang seperti itu di Alkitab juga seperti itu. Dan sudah berapa kali saya jelasin juga Alkitabnya, pelajari Alkitabnya, bukan apa kata pendetanya, tapi terjadi keributan. Ya udah, intinya adalah nyantri aja dulu di sana lah, introspeksi diri gitu ya. Memperdalam Baik Bang Handi. Islam. Iya, Bang Handi, mungkin izin dulu Bang Handi. Izin dulu kepada semuanya, sepertinya sudah selesai. Saya naik ke sini. Mungkin saya izin turun dulu. Mohon maaf kalau saya mengganggu atau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Erik, ada yang mau disampaikan apa yang udah nggak datang? Bentar ya. Pada Gurunda Sidik, silakan pegangannya. Lagi minum kopi, stop. Oh, lagi minum kopi. Wih, siapa yang berisik Bunda Rama? Lagi di bandara ini. Terus ada apa Bunda Rama? Agak tuh, Bunda Rahma agak tuh. Kalau Asidik itu kita beri gelar Laskar dari Timur. Kuya, Hidup, agak ya. hidup Laskar. Labaco dari timur. Iya, daripada Laskar tak berguna gimana? Pilih mana? Iya, betul. Ya saya rasa cukup gitu ya. Ya yang jelas secara resmi kita sudah mendengarkan Pak Go, maupun saya bisa menyebutkan nama aslinya di sini. Ya sudah memperdengarkan bersyahadat, tapi sudah memang bersyahadat oleh Abuya yang ada di Banten, tetap sekarang ada di sana untuk belajar Islam.
Ya doa kami adalah ya konsentrasi aja dulu di sana, hindari dulu bermedia sosial kalau tidak penting, dan hindari dulu berdebat oleh Iya. siapapun. Itu sih intinya di sana, oke? Kalau Ini memang ada rencana saya tidak akan menggunakan TikTok, Bang. Saya tidak akan menggunakan TikTok karena saya takut terpancing, Bang, dengan apa yang saya alami. Makanya saya tidak akan menggunakan TikTok. ya, Siap, siap, mantap, mantap. Semoga istiqomah. kalau sekiranya ada apa-apa ya silakan bisa calling-calling kami di sini untuk sharing apapun itu. Kalau bisa ya sesudah di situ ya Pasti, ketemulah dengan kita nanti di Jakarta. Itu yang penting, harus ketemu dulu. Siap, Bang. Oke, cukup mungkin ya. Pak De, ada yang mau disampaikan Pak De sambil ditutup ini Pak De? Pak De, terima kasih Pak De. Bang Sidik, kerja Bang Sidik, apa yang mau di? Jadi gini sedikit aja ya. Ini buat teman-teman aja yang di bawah Sedikit ya, jangan banyak-banyak ya. Silakan. Iya, iya, Bunda iya. Siti. Buat teman-teman yang di bawah ya, nggak usahlah kita saling menyalahkan antara Pak Go With Me dan blokir permanennya. Itu cuman miskomunikasi aja gitu aja sih, karena kita kan sesama Islam gitu ya, gitu. Itu aja sih yang saya mau sampaikan ya buat teman-teman di bawah. Menilai sesuatu gitu loh, itu kan miskomunikasi. Kita juga nggak tahu ceritanya seperti apa, kayak gitu aja sih dari saya. Tadi ngomong Itu apa aja, sih Prof. Pak Sidik ini? Ngomong apa sih? Nggak ngerti gua. Ini kan untuk typing di bawah itu, Oh, untuk tadi untuk blokir permanen. Itu aja Prof. Oh iya. Bes, lu ngerti nggak sih ngomongin lu? kompor. Bes, lu ngerti nggak sih Bes? Insya Allah ngerti. Saya, Oh, saya ngerti. mah sayang sama teman saya yang satu ini. Saya pelihara Oh, ini. iya. Iya, karena lu sering dibantu, lu coba kalau enggak. Cinta kan gua sama dia. Cinta gua sama dia. Sayang banget gua sama dia nih, teman gua Iya. satu-satunya nih. Sama. Kemarin aku dikirimin motor. Tapi udah 3 minggu, udah 3 minggu Bang Andi nggak pernah transfer, nggak tahu kenapa. Nomor tadi lu hilang. Ya udah ya teman-teman semuanya ya. Kita doakan Pak Go tetap istiqomah. Tuh Bang Hens di bawah. Dukung kiamat jadi mualaf. Kita doakan Pak Go tetap istiqomah, banyak belajar, semoga dipermudah segala urusannya dan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukankah Islam memang seperti itu? Islam itu, memeluk Islam itu bukan mulus-mulus begitu aja. Pasti ada rintangan, pasti ada cobaan, tapi kita itu dicoba, tidak pasti kita bisa, insya Allah bisa, di luar batas kemampuan kita. Cobaan itu pasti kita ada jalan untuk mengatasi itu. Itu ujian namanya, gitu ya. Jadi nggak ada mualaf yang mulus-mulus saja. Tapi insya Allah kalau istiqomah, sabar, terus dewasa, kurangi ego, jangan terlalu terbawa apapun itu. Insya Allah semua bisa dijalani dengan baik. Itu sih, Anda bisa buka di halaman buku Tatan Sutaraman yang belum terbit di halaman 9, kira-kira begitu. Sekian dulu ya teman-teman, karena ini sudah pagi. Semoga semua teman-teman di sini bersinergi terus, maju terus. Bentar Prof, Bunda Rama dulu. Bunda Rama kerja dulu Bun. Oh iya benar juga ya. Bunda Rama silakan tidak bicara. Izinkan aku bicara, saudaraku. Saya ingin mengucapkan, ini berisik ya, saya lagi perjalanan keluar daerah nih. Aduh kan kayak suara helikopter. Kayak ya, oke. Saya ingin mengucapkan selamat datang saudaraku Go With Me. Walaupun kita pernah berdebat ya, saling. Masya Allah ya, memang Pak Go With Me ini sejak mulai awal ya, dia tidak pernah menjelekkan Islam loh. Tanda-tanda beliau ingin disinggahi hidayah dari Allah. Masya Allah Bang ya, buka lembaran baru, tutup lembaran lama. Selamat datang saudaraku ya. Terima kasih Bang Handi
atas izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, hati-hati pegangan Bu Rahma. Bunda Rama mau kemana? Kayak mau keluar daerah, mau ke arah utara apa selatan? Ke Mamuju ini, ke Mamuju ini, jauh perjalanan ke Mamuju. Tapi saya nyimak terus, saudaraku. Oh, ke Mamuju gitu. Kayaknya sepertinya masih di Maros itu. Ya hati-hati juga. Tahu di Maros, sudah di daerah Pangkep sudah di Pangkep. Ya udah lewati Pangkep. Jangan lupa mampir Mangkosok, kampungnya Ibes. Oh iya bang. Paling ku tengok lah. Enggak, mampir. Singgah ini nih roti Maros, bilangin titipan dari Ibes gitu. Kalau ya. Siap host. Uni Rifa. Baca WA Dek. Gak enak banget gue manggil Adek nih. Ya udah cukup ya teman-teman ya. Ini saya rekam, saya upload besok. Izin ya, Pak Go, ini saya upload ya di YouTube ya besok ya. Boleh ya? Ya, silakan. Terima kasih buat semuanya. Kita sama-sama bersinergi. Tentu kita mendukung Pak Go setelah memeluk Islam. Semoga kedepannya lebih baik. Tetap di Banten belajar Islam lebih mendalam. Hindari dulu bermain media sosial, apalagi berdebat karena masih labil. Ya kurangnya hal-hal yang bisa membuat semakin tidak terkendali gitu. Emosi perlu dijaga dulu. Itu yang sebenarnya. Itu ya Pak Go ya. Thank you brother. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di Islam. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain selain itu. Terus berjuang bersama. Kita semua bersaudara. Thank you semua. Mohon maaf atas segala hilap, insiden-insiden apapun terjadi dalam diskusi tadi, dalam percakapan tadi, itu sudah kami saling memaafkan. Jadi hal-hal yang negatif dibuang, ke depannya lebih positif. Mari kita dewasa bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih juga atas penonton-penonton yang menonton.